Saya sudah 18, bapak 18 tahun tapi otaknya Pentium 1. Lambat loading. Prosesor sudah tua. Bikin surat siapa wali? Sudah Pak, tinggal diteken. Belum sudah namanya itu. Berarti begitu ibu mulai ada oh iya itu kepala dinas itu begitu. Kau tahu sinetron tadi malam jelek betul sifatnya. Ribut seperti itu. Langsung orang jadi korban. Bu, kalau majelis taklim yang sukses, dia akan berkata, sudah deh, tidak usah cerita kejelekannya orang. Na'udzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu. Belum tentu suami kita lebih baik dari suami dia. Hanya Allah saja masih tutup aib dan keburukan aib suami kita. Itu baru majelis taklim yang baik. Ini tidak, biar bukan urusannya mau dicampuri. Ketawa kau karena kau bayangkan dirimu semua. Bu, yang suka ikut campur urusannya orang, itu nanti takdirnya hidupnya seperti tauge. Tahu tauge? Coba lihat tauge, suka ikut campur tuh. Gado-gado ada. Tahu isi ada. Pecel ada. Soto ada. Karena dia suka ikut campur, Allah takdirkan bengkok. Maka kalau ada di kantor ini, di majelis taklim kumpul gosip teriaki, pagi-pagi toge nih Satu, yang bisa memutuskan tali persaudaraan kita, ghibah. Dan itulah yang Nabi katakan, sittatu asya'in tuhbitul amal. Ada 6 sifat yang menghancurkan amalmu. Satu diantaranya, al-istighalu bi'uyubil khalqi, toge. Berhenti cerita kejelekan orang. Yang kedua, penyebab putusnya persaudaraan apa? Sangka buruk. Lewat. Wah, kayak ndak kenal aja. Mentang-mentang sudah jadi istri wagub. Dulu waktu mau dipilih senyum kiri kanan. Bukan sombong. Beliau lagi buru-buru mau ke toilet. Itu namanya sangka baik. Masa dia jawab WhatsApp saya? Dulu setiap saat jawab, sekarang tidak pernah lagi dijawab. Tertimbun WhatsAppnya ibu, sangka baik. Ibu-ibu, jangankan mengolah kantor begini, rumah tangga aja pasti kacau kalau suami istri sangka buruk. Kenapa ya? Itu tiba-tiba dilantik, padahal dia baru 4 tahun jadi pegawai. Saya sudah 18 tahun tidak diangkat-angkat. Betul bapak 18 tahun tapi otaknya Pentium 1. Lambat loading. Prosesornya sudah tua. Bikin surat siapa wali? Sudah Pak, tinggal diteken. Belum sudah namanya itu dong. Ini betul 4 tahun tapi otaknya Pentium 4. Cepat loading. 1 kali penjelasan siapa? Belum ditanya sudah selesai. Itu sangka baik. Ibu-ibu, sangka baik sama suami. Jangan selalu kau periksa HP-nya. Kau kira yang nak cari nafkah? Darah. Ada juga perempuan kayak suaminya kayak tahanan politik. Baru pulang, mana HP-mu? Dengar ini. Ada 4 penghuni api neraka. Satu diantaranya istri yang suka memaki suaminya. Itu hadis Nabi loh.
Ada 3 golongan orang yang tidak diterima amal ibadahnya. Satu di antaranya istri yang durhaka sama suaminya. Ada yang tanya, bagaimana kalau suami durhaka sama istri? Tidak ada dalam hadis. Coba lihat, coba kelakuannya nih ibu-ibu. Ustadznya aja ada berkomplain. Hei, Bu, oi, kira kapan jadi suami, Bu? Coba lihat suami kita di kantor dimaki-maki sama wali kotanya. Siap. Di warung kopi dikejar tagihan. Sampai lagi di rumah dimaki-maki lagi sama istrinya. Goblok, kenapa kau tidak lawan? Apa mau dilawan? Nah, dia wali kota. Jangan ketawa, saya serius ini. Dia pikir enak jadi suami. Bu, oi, Bu. Itu suami, Bu. Ibu ditanggung dunia sampai akhirat. Ibu pikir suami tidak malu kalau ibu pulang lebaran tidak punya baju baru, tidak pakai cincin? Malu kami sebagai suami. Malu harga diri kami sebagai suami. Istri tahun lalu itu juga baju lebarannya. Pulang kampung masih. Ini malu kita sebagai suami, Bu. Ibu pernah tidak malu kalau suamimu tidak pakai baju baru? Tidak pernah. Saya serius ini. Dia pikir kapan jadi suami. Coba lihat itu, kasihan. Kadang-kala bawa Grab, motor di jalan kempes bannya, dia tidak telepon kamu itu. Kenapa? Cukup saya menderita, tidak perlu istri saya tahu. Itu di dunia. Di akhirat lagi dicari tuh suaminya. Kalau ibunya masuk neraka, ada 4 laki-laki yang melindungi. Sebelum diperiksa amalnya istri, sebelum diperiksa amalnya ini istri, ada 4 laki-laki yang tanggung ibu-ibu nih. 1, bapakmu. 2, saudara laki-lakimu. 3, suamimu. 4, anak laki-lakimu. Kami laki-laki tidak ada yang tanggung. Kayaknya jangan suka ngomel. Biar HP salah diperiksa. Bagaimana suamimu ndak bikin nama palsu? Kayak saya begitu, Bu. Saya, Bu, semenjak saya viral ini, ada cinta-cinta monyet saya dulu di kampung. Baru setelah saya viral, kan dulu di kampung bukan siapa-siapa saya, Bu. Tiba-tiba viral, Bu. Dia telepon saya sekarang. Saya mau blokir. Gak enak nanti dibilang saya sombong satu kampung. Saya mau terima. Perasaannya istriku, mamanya cek bagaimana, kasihan. Akhirnya ku ganti namanya, penjual batu bata. Suatu ketika saya lagi nonton sepak bola. Tiba-tiba bunyi telepon. Istriku berteriak, mamanya cek, Ustaz, penjual batu bata. Mati saya. Terpaksa saya tidak boleh panik. Kalau panik ketahuan. Santai aja. Jangan, saya ndak usah kuangkat. Tagihan itu. Perempuan kapan takut kalau bicara tagihan? Aman saya, Pak. Suatu ketika saya pulang ceramah, hauslah saya, mau minum teh. Sayangku, minum teh. Saya lagi ajar anak ngaji, si Ece lagi ajar ngaji. Oke, saya bikinlah. Mana gula? Dia bilang ada di situ, di toples ada semua namanya ditulis. Saya ambillah tulis toples gula. Saya ambil. Begitu saya minum, kenapa asin? Saya pergi lihat, isinya garam. Saya pergi komplain sama istriku, ini kau tulis gula baru isinya garam. Dia bilang HP-mu juga lain kau tulis lain isinya. Salatullah, salamullah
ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin. Alhamdulillah. Jadi jangan sangka buruk. Masa suami yang carikan nafkah, yang belikan baju, yang nyicilkan mobil, yang nyicilkan rumah, masa ibu curigai terus? I love you full. Kenapa saya bela kau hari ini? Karena kau takut sama suami istrimu ini. Ini. Tapi memang di depan istri pada ada orang yang hebat. Mati kutu kita semua di depan istri. Apa kata istri saya? Hei Ustadz, di luar kau boleh singa panggung, tapi di rumah kau Hello Kitty. Bu, telepon suami. Kok tidak dijawab? Oh, suamiku lagi sholat duha. Tenang perasaan. Telepon lagi jam 12. Kok belum dijawab? Oh, berarti lagi sholat berjamaah. Tenang perasaan. Telepon jam 2. Belum dijawab. Oh, berarti suamiku lagi meeting sama wali kota. Telepon lagi, tidak dijawab. Oh, mungkin HP-nya dilupa di mobil. Tiba-tiba masuk WhatsApp. Saya lihat suamimu bonceng cewek cantik betul. Oh, berarti suamiku lagi nge-grab. Tenang perasaan. Iya tuh bu. Bu. Hei. Apa enaknya sangka buruk sama suami? Sebutkan. Apa? Capek. Apa enaknya sangka buruk? Stres. Kalau kau sangka buruk, apa yang kau dapat? Sengsara kan? Coba kalau sangka baik. Kenapa? Dosanya dia, ibu tidak tanggung. Dia selingkuh, tidak ada urusan. Saya tidak tahan Ustaz. Bukan dengan mempermalukannya di medsos. Tak kusangka kau begitu. Andai ku tahu begini, aku tidak menerima lamaranmu. Apalagi tidak nasoduk punya anak 2. Maka lebih baik apa? Kau tanggung dosamu. Kau berbuat di luar pak, kamu yang tanggung. Beda kami laki-laki. Kalau istri keluar tidak izin, kami laki-laki tanggung dosanya. Kalau istri tidak pakai jilbab, kami suami yang menanggung dosanya. Kalau istri tidak sholat, kami suami yang tanggung dosanya. Itulah makna ayat ku anfusakum wa ahlikum nar. Makanya ibu tenang deh, jangan sangka buruk. Orang yang selalu sangka buruk memutuskan tali persaudaraan. Panjang mau dicerita, tapi waktu yang terbatas. 2. Sedekah. Bu, pernah lihat orang diantar ke kubur? Pernah? 3 yang mengantarnya kata Nabi. 1. Keluarga. Bu, ibu meninggal, jangan pikir suami mau masuk dalam kubur. Meskipun waktu ibu remaja dia gombal, gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati. Begitu ibu meninggal, jangan pikir suami mau masuk menemani ibu di kubur. Enggak. Ada kawan saya naik haji 2012, 2016. Begitu meninggal istrinya baru-baru bengkak matanya pak. Saya bilang hebat betul ini bapak. Biasanya kalau laki-laki meninggal istrinya sih menangis, tapi tidak sampai mengau-ngau. Sabar pak, separuh jiwaku hilang Ustaz. Rasanya tidak bisa kulanjutkan hidupku. Sabar pak, innalillahi. Belum setengah tahun bu.
Saya pergi jogging, tahu kan lapangan Karebosi di Makassar. Saya lagi jogging, ketemu saya sama itu teman saya. Di sampingnya ada perempuan, putih, muda, panjang rambutnya. Saya tanya, Haji, siapa? Siapa, Haji? Yang baru, Ustaz. Yang kedua, mengantar ibu ketika meninggal. Apa ibu? Harta. Harta pun kembali. Seluruh mobil keluar, motor keluar. Begitu masuk ibu, jangan pikir ada harta masuk dalam kecuali kain kafan. Parfum hilang, Hugo Boss hilang semua. Kita punya BlackBerry apakah parfum yang mewah itu? Ah, BlackBerry bu, apa? Pokoknya itulah yang saya maksud. Saya bukan anak gaul ibu. Saya parfum saya bu Rexona. Selesai. Kayak ibu-ibu sekarang ini dibodoh-bodohi sama mode. Sabunnya aja 3 macam. Lain lagu wajunya, sabun wajah, lain labung ketek, lain labung ini. Kasih setengah mati suami cari uang. Saya sabun colek. Selesai. Ya. Yang ketiga, mengantar kita amal. Masuklah kita ke kubur. Begitu masuk kubur, bu, jangan pikir akan kembali lagi. Pegawai wali kota tidak disenang sama wali kota, tidak disenang sama gubernur. Masih ada pilihan? Ada. Tunggu sampai selesai jabatannya. Tidak disenang sama wali kota, tunggu sampai dimutasi, selesai urusan. Tidak mutasi Ustaz, masih ada pilihan. Apa? Pensiun dini, selesai. Lewat apa? Tidak ada urusan kamu, bukan kau lagi bosku. Selesai. Ibu, ada warga Betawi ke Jawa merantau, sampai di Jawa kada nyaman, tidak enak di sana. Ada pilihan? Ada. Pulang lagi ke Betawi. Da orang Jawa merantau ke Papua, Papua tidak nyaman, balik lagi ke Jawa, mangan ora mangan, yang penting ngumpul. Senguar. Wes. Saiki monggo. Selesai. Tapi demi Allah, ibu masuk kubur, senang tidak senang, tinggal kau di situ. Tidak boleh kau keluar. Ternyata sudah masuk kubur. Tidak nyaman, keluar dulu deh. Ibu pun kalau keluar lari satu komplek. Tidak ada yang mau dekat sama ibu. Ketika sudah masuk dalam kubur, 3 aja yang bisa menolongmu, kata Nabi. 1 di antaranya, sedekatun jariyah, sedekah. Mohon maaf, matur nuhun. Ini bu, jinji yang di depan ini, yang banyak emas berliannya, itu saya lihat cincin-cincinnya ibu. Jam tangannya ibu aku. Kalau meninggal siapa yang pakai perhiasan ibu? Anak? Bukan, istri kedua. Ia pasti kawin lagi lah suamimu. Dia dengarlah ceramah saya, ini istriku, mamanya cek di rumah. Ustadz, itu saya dengar ceramah. Kalau meninggal kawin lagi. Jadi kalau saya meninggal Ustadz kawin lagi. Saya bilang, di sini kau sayangku. Ku peluk dia sambil ku jelaskan. Ku dengar baik-baik sayangku ya. Engkau permata hatiku.
Jangankan kau mati, kau masih hidup saja saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Daripada ibu-ibu itu emas berlian dinikmati orang istri kedua, mending ibu kirim ke kubur sekarang. Sedekah. Dan enaknya menjadi istri wali kota, istri sekda, istri wagub, meskipun palsu tetap orang bilang asli. Iya toh, kalau ibu wagub pakai pasti orang bilang asli dong, padahal belinya di Tanah Abang. Iya, maka keliru orang kaya. Kalau saya kaya, mending saya pakai yang palsu, orang pasti tahu asli. Tapi kita orang miskin, biar sudah asli orang bilang dari mana kau dapat. Ibu, ibu, suami mulai lain-lain, mulai ibu curiga. Kenapa ya ini suami saya selama ini tidak pernah pakai parfum, setiap mau keluar sekarang cari parfum, kalau tidak ada parfum dia cari pengaruh ruangan. Itu 50% ibu wajib curigai. Kenapa ya setiap terima SMS selalu masuk toilet? 70% itu ada masalah. Daripada ibu curhat di medsos, cerita ke tetangga, cerita ke majelis taklim, cerita ke ibu PKK, mereka demi Allah tidak mampu memberikan menyelesaikan masalah. Lebih curhat kepada Allah. Doa namanya dalam sholat hajat. Ibu menangis di hadapan Allah. Tapi saya tidak tahu baca doanya, Ustaz. Doa bukan membaca, doa bukan menghafal, doa itu curhat. Bahasa Arab bukan, bahasa Belanda boleh, bahasa Betawi silahkan, bahasa Inggris kalau kau tahu. Bahkan boleh pakai bahasa isyarat. Oh, malaikat katakan, ya Allah, baru suaminya kawin lagi. Silakan. Sudah itu, ya Allah, Engkau Zat yang memelihara dan menjaga suamiku. Tidak mungkin saya bisa menjaganya 24 jam. Aku serahkan suamiku, Engkau menjaganya. Ya Allah, ini ada duitku 2 juta. 2 juta tolak bala. Mudah-mudahan 2 juta ini suamiku terhindar dari wanita jahat. Bismillah, bawa ke panti asuhan besok. As-sadaqatu, bersedekah supaya anak tidak kena narkoba, supaya suami tidak kena mutasi. Tidak usah cari muka sama ibu aku. Ya bu, ya tersedia. Gimana caranya? Salat hajat, minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, lindungi suami saya. Ini 1 juta, tolak bala supaya suamiku tidak terkena musibah mutasi. Ya Allah, ini 2 juta supaya istri suamiku terhindar dari wanita jahat. Coba ibu amalkan, salat hajat namanya. Saya tidak tahu niatnya, Ustaz. Masa ibu tidak tahu niat? Niat itu begitu ibu wudu, saya mau salat hajat. Itulah niat, tidak harus diucapkan. Mau ucapkan, sholli sunnatal hajjati, raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Tidak hafal bahasa Arab, bahasa Indonesia. Saya niat sholat hajat 2 rakaat sunnah, hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Itu pun tidak hafal. Berdiri tegak menghadap kiblat, Tuhan sholat hajat ya, Allah. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin. Allahu Akbar. Ayo salat, sedekah. Jangan terlalu pelit. Bapak-bapak nih yang ada di depan saya, supaya bapak tidak kena musibah mutasi,
sedekah. Sedekah. Percaya Ibu, tidak ada orang bangkrut gara-gara rajin sedekah. Tidak ada orang yang senang orang pelit. Ibu saya tanya, senang wali kota yang pelit atau dermawan? Senang ibu wagub yang pelit atau dermawan? Senang tetangga yang pelit atau dermawan? Senang yang mantu dermawan atau pelit? Tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak senang sama orang pelit. Jangan kau ke rumahnya, pelit dia, padahal dia juga pelit. Begitu jeleknya itu sifat pelit. Tolong carikan saya di Jakarta Selatan ini yang bangkrut dan sengsara gara-gara rajin sedekah. Tak ada. Ada 10 golongan sahabat Nabi yang dijamin pasti masuk surga. Nabi keluar dari bibir beliau, 10 sahabatku yang pasti dijamin masuk surga. Dari 10 itu 7 diantaranya adalah mereka pengusaha yang dermawan. Sedekah. Ustadz, kita mau sedekah tapi kan kita miskin. Sedekah tidak harus banyak. Sedekahnya seorang ibu cleaning service, 5 bungkus nasi bungkus jauh lebih mulia daripada 100 bungkus kepala dinas. Kenapa? Kalau 5 bungkus dari cleaning service murni duitnya 100% dia sedekahkan. Tapi kepala dinas duitnya pendor. Ayo sedekah. Ibu bapak yang saya muliakan, pada akhirnya tujuan puasa membentuk ukhuwah dan melahirkan insan-insan yang dermawan. Mudah-mudahan kita hadir di tempat ini. Kalau ada yang selalu terlanjur memutuskan silaturahmi gara-gara pilpres, baikkanlah. Karena Pak Prabowo dan Pak Jokowi sekarang sudah satu paket. Berhentilah bermusuhan, cebong kampret. Tidak ada gunanya untuk kalian. Yang kedua, kalau ada rezeki Allah berikan, sedekahkanlah supaya Allah tambah 700 kali lipat. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ibu wagub tadi berpantun, saya pun mau berpantun. Burung cendrawasih di atas batu. Terima kasih dan thank you. Berarti begitu ibu mulai ada oh iya itu kepala dinas itu begitu. Kau tahu sinetron tadi malam jelek betul sifatnya. Ribut seperti itu. Langsung orang jadi korban. Bu, kalau majelis taklim yang sukses, dia akan berkata, sudah deh, tidak usah cerita kejelekannya orang. Na'udzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu. Belum tentu suami kita lebih baik dari suami dia. Hanya Allah saja masih tutup aib dan keburukan aib suami kita. Itu baru majelis taklim yang baik. Ini tidak, biar bukan urusannya mau dicampuri. Ketawa kau karena kau bayangkan dirimu semua. Bu, yang suka ikut campur urusannya orang, itu nanti takdirnya hidupnya seperti tauge. Tahu tauge? Coba lihat tauge, suka ikut campur tuh. Gado-gado ada. Tahu isi ada. Pecel ada. Soto ada. Karena dia suka ikut campur, Allah takdirkan bengkok. Maka kalau ada di kantor ini, di majelis taklim kumpul gosip teriaki, pagi-pagi tuh gini Satu, yang bisa memutuskan tali persaudaraan kita, ghibah.
Dan itulah yang Nabi katakan, sittatu asya'in tuhbitul amal. Ada 6 sifat yang menghancurkan amalmu. Satu diantaranya al-istighalu bi'uyubil khalqi, toge, berhenti cerita kejelekan orang. Yang kedua, penyebab putusnya persaudaraan apa? Sangka buruk. Lewat, wah, kayak ndak kenal aja, mentang-mentang sudah jadi istri wagub. Dulu waktu mau dipilih senyum kiri kanan. Bukan sombong, beliau lagi buru-buru mau ke toilet. Itu namanya sangka baik. Masa dia jawab-jawab WhatsApp saya? Dulu setiap saat jawab, sekarang tidak pernah lagi dijawab. Tertimbun WhatsAppnya ibu, sangka baik. Ibu-ibu, jangankan mengolah kantor begini, rumah tangga aja pasti kacau kalau suami istri sangka buruk. Kenapa ya? Itu tiba-tiba dilantik, padahal dia baru 4 tahun jadi pegawai. Saya sudah 18 tahun tidak diangkat-angkat. Betul bapak 18 tahun tapi otaknya Pentium 1. Lambat loading. Prosesornya sudah tua. Bikin surat, siapa wali? Sudah pak, tinggal diteken. Belum sudah namanya itu dong. Ini betul 4 tahun tapi otaknya Pentium 4. Cepat loading. 1 kali penjelasan, siapa? Belum ditanya, sudah selesai. Itu sangka baik. Ibu-ibu, sangka baik sama suami. Jangan selalu kau periksa HP-nya. Kau kira yang nak cari nafkah? Saya darah. Ada juga perempuan kayak suaminya kayak tahanan politik. Baru pulang, mana HP-mu? Dengar ini. Ada 4 penghuni api neraka. Satu diantaranya istri yang suka memaki suaminya. Itu hadis Nabi loh. Ada 3 golongan orang yang tidak diterima amal ibadahnya. Satu diantaranya istri yang durhaka sama suaminya. Ada yang tanya, bagaimana kalau suami durhaka sama istri? Tidak ada dalam hadis. Coba lihat, kelakuannya nih ibu-ibu. Ustadznya aja ada berkomplain. Bu, kira kapan jadi suami bu? Coba lihat suami kita di kantor dimaki-maki sama wali kotanya. Siap. Di warung kopi dikejar tagihan. Sampai lagi di rumah dimaki-maki lagi sama istrinya. Goblok, kenapa kau tidak lawan? Apa mau dilawan? Nah, dia wali kota. Jangan ketawa, saya serius ini. Dia pikir enak jadi suami. Bu. Oi. Bu. Itu suami bu. Ibu ditanggung dunia sampai akhirat. Ibu pikir suami tidak malu kalau ibu pulang lebaran tidak punya baju baru, tidak pakai cincin? Malu kami sebagai suami. Malu harga diri kami sebagai suami. Istri tahun lalu itu juga baju lebarannya. Pulang kampung masih ini, malu kita sebagai suami bu. Ibu pernah tidak malu kalau suamimu tidak pakai baju baru? Tidak pernah. Ketawa, saya serius ini. Dia pikir kapan jadi suami. Coba lihat itu kasihan. Kadang-kala bawa Grab, motor di jalan kempes bannya, dia tidak telepon kamu itu. Kenapa? Cukup saya menderita, tidak perlu istri saya tahu. Itu di dunia. Di akhirat lagi dicari tuh suaminya. Kalau ibunya masuk neraka, ada 4 laki-laki yang melindungi.
Sebelum diperiksa amalnya istri, sebelum diperiksa amalnya ini istri, ada 4 laki-laki yang tanggung ibu-ibu nih. 1, bapakmu. 2, saudara laki-lakimu. 3, suamimu. 4, anak laki-lakimu. Kami laki-laki tidak ada yang tanggung. Kayaknya jangan suka mobil. Biar HP salah diperiksa. Bagaimana suamimu ndak bikin nama palsu? Kan saya begitu Bu. Saya Bu, semenjak saya viral ini, ada cinta-cinta monyet saya dulu di kampung. Baru setelah saya viral, kan dulu di kampung bukan siapa-siapa saya Bu. Tiba-tiba viral, Bu. Dia telepon saya sekarang. Saya mau blokir. Dah enak nanti dibilang saya sombong satu kampung. Saya mau terima. Perasaannya istriku, mamanya cek bagaimana kasihan. Akhirnya ku ganti namanya. Penjual batu bata. Suatu ketika saya lagi nonton sepak bola. Tiba-tiba bunyi telepon. Istriku berteriak, mamanya cek, Ustaz, penjual batu bata. Baci terpaksa. Saya tidak boleh panik. Kalau panik ketahuan. Santai aja. Jangan saya, ndak usah kuangkat. Tagihan itu. Perempuan kapan takut kalau bicara tagihan. Aman saya Pak. Suatu ketika saya pulang ceramah, hauslah saya, mau minum teh. Sayangku minum teh, saya lagi ajar anak ngaji, si Ece lagi ajar ngaji. Oke, saya bikinlah. Mana gula? Dia bilang ada di situ di toples, ada semua namanya ditulis. Saya ambillah tulis toples gula, saya ambil. Begitu saya minum, kenapa asin? Saya pergi lihat, isinya garam. Saya pergi komplain sama istriku, ini kau tulis gula baru isinya garam. Dia bilang HP-mu juga lain kau tulis lain isinya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Alhamdulillah. Jadi jangan sangka buruk. Masa suami yang carikan nafkah, yang belikan baju, yang nyicilkan mobil, yang nyicilkan rumah, masa ibu curigai terus? I love you full. Tenang Pak, saya bela kau hari ini karena kau takut sama suami istrimu ini. Ini. Tapi memang di depan istri Pak ada orang yang hebat. Mati kutu kita semua di depan istri. Apa kata istri saya? Hei Ustadz, di luar kau boleh singa panggung, tapi di rumah kau Hello Kitty. Bu, telepon suami. Kau tidak dijawab. Oh, suamiku lagi sholat duha. Tenang perasaan. Telepon lagi jam 12. Kok belum dijawab? Oh, berarti lagi sholat berjamaah. Tenang perasaan. Telepon jam 2. Belum dijawab. Oh, berarti suamiku lagi meeting sama wali kota. Telepon lagi, tidak dijawab. Oh, mungkin HP-nya dilupa di mobil. Tiba-tiba masuk WhatsApp. Saya lihat suamimu bonceng cewek cantik betul. Oh, berarti suamiku lagi nge-grab. Tenang perasaan. Iya tuh Bu. Bu. Hei. Apa enaknya sangka buruk sama suami?
Sebutkan. Apa? Capek. Apa yang nanya sangka buruk? Stres. Kalau kau sangka buruk, apa yang kau dapat? Sengsara kan? Coba kalau sangka baik. Kenapa? Dosanya dia ibu tidak tanggung. Dia selingkuh, tidak ada urusan. Saya tidak tahan Ustaz. Bukan dengan mempermalukannya di medsos. Tak kusangka kau begitu. Andai ku tahu begini, aku tidak menerima lamaranmu. Apalagi tidak nasoduk punya anak 2. Maka lebih baik apa? Kau tanggung dosamu. Kau berbuat di luar Pak, kamu yang tanggung. Beda kami laki-laki. Kalau istri keluar tidak izin, kami laki-laki tanggung dosanya. Kalau istri tidak pakai jilbab, kami suami yang menanggung dosanya. Kalau istri tidak sholat, kami suami yang tanggung dosanya. Itulah makna ayat ku anfusakum wa ahlikum nar. Makanya ibu tenang deh, jangan sangka buruk. Orang yang selalu sangka buruk memutuskan tali persaudaraan. Panjang mau dicerita, tapi waktu yang terbatas. 2. Sedekah. Bu, pernah lihat orang diantar ke kubur? Pernah? 3 yang mengantarnya kata Nabi. 1. Keluarga. Bu, ibu meninggal, jangan pikir suami mau masuk dalam kubur. Meskipun waktu ibu remaja dia gombal, gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati. Begitu ibu meninggal, jangan pikir suami mau masuk menemani ibu di kubur. Enggak. Ada kawan saya naik haji 2012, 2016. Begitu meninggal istrinya baru-baru bengkak matanya Pak. Saya bilang hebat betul ini Bapak. Biasanya kalau laki-laki meninggal istrinya sih menangis, tapi tidak sampai ngau-ngau. Sabar Pak, separuh jiwaku hilang Ustaz. Rasanya tidak bisa kulanjutkan hidupku. Sabar Pak, innalillahi. Belum setengah tahun Bu. Saya pergi jogging, tahu kan lapangan Karebosi di Makassar. Saya lagi jogging, ketemu saya sama itu teman saya. Di sampingnya ada perempuan, putih, muda, panjang rambutnya. Saya tanya, Haji, siapa? Siapa Haji? Yang baru Ustaz. Yang kedua, mengantar ibu ketika meninggal. Apa ibu? Harta. Harta pun kembali. Seluruh mobil keluar, motor keluar. Begitu masuk ibu, jangan pikir ada harta masuk dalam kecuali kain kafan. Parfum hilang, Hugo Boss hilang semua. Kita punya BlackBerry apakah parfum yang mewah itu? BlackBerry Bu, apa? Pokoknya itulah yang saya maksud. Saya bukan anak gaul Ibu. Saya parfum saya Bu Rexona. Selesai. Kayak ibu-ibu sekarang ini dibodoh-bodohi sama mode. Sabunnya aja 3 macam. Lain lagu wajunya, sabun wajah, lain labung ketek, lain labung ini. Kasih setengah mati suami cari uang. Saya sabun colek gitu. Selesai. Ya. Yang ketiga, mengantar kita amal. Masuklah kita ke kubur. Begitu masuk kubur, Bu, jangan pikir akan kembali lagi. Pegawai wali kota tidak disenang sama wali kota, tidak disenang sama gubernur, masih ada pilihan. Ada, tunggu sampai selesai jabatannya.
Nggak disenang sama wali kota. Tunggu sampai dimutasi, selesai urusan. Nggak mutasi Ustaz. Masih ada pilihan apa? Pensiun dini, selesai. Lewat apa? Nggak ada urusan kamu. Bukan kau lagi bosku. Selesai. Ibu, ada warga Betawi ke Jawa merantau, sampai di Jawa kada nyaman, nggak enak di sana. Ada pilihan? Ada, pulang lagi ke Betawi. Da orang Jawa merantau ke Papua, Papua tidak nyaman, balik lagi ke Jawa, mangan ora mangan, yang penting ngumpul. Senguar. Wes. Saiki monggo. Selesai. Tapi demi Allah, ibu masuk kubur, senang tidak senang, tinggal kau di situ. Tidak boleh kau keluar. Ternyata sudah masuk kubur. Nggak nyaman, keluar dulu deh. Ibu pun kalau keluar lari satu komplek. Nggak ada yang mau dekat sama ibu. Ketika sudah masuk dalam kubur, 3 aja yang bisa menolongmu, kata Nabi. 1 di antaranya sedekatun jariyah, sedekah. Mohon maaf, matur nuhun. Nih bu, jinji yang di depan ini, yang banyak emas berliannya, tuh saya lihat cincin-cincinnya ibu. Jam tangannya ibu bagus. Kalau meninggal siapa yang pakai perhiasan ibu? Daripada ibu-ibu itu emas berlian dinikmati orang istri kedua, mending ibu kirim ke kubur sekarang. Sedekah. Dan enaknya menjadi istri wali kota, istri sekda, istri wagub, meskipun palsu tetap orang bilang asli. Iya toh, kalau ibu wagub pakai, pasti orang bilang asli dong, padahal belinya di Tanah Abang. Iya, maka keliru orang kaya. Kalau saya kaya, mending saya pakai yang palsu, orang pasti tahu asli. Tapi kita orang miskin, biar sudah asli, orang bilang dari mana kau dapat? Ibu, ibu, suami mulai lain-lain, mulai ibu curiga. Kenapa ya ini suami saya selama ini tidak pernah pakai parfum? Setiap mau keluar sekarang cari parfum. Kalau tidak ada parfum dia cari pengharum ruangan. Itu 50% ibu wajib curigai. Kenapa ya setiap terima SMS selalu masuk toilet? 70% itu ada masalah. Daripada ibu curhat di medsos, cerita ke tetangga, cerita ke majelis taklim, cerita ke ibu PKK, mereka demi Allah tidak mampu memberikan menyelesaikan masalah. Lebih curhat kepada Allah. Doa namanya dalam sholat hajat. Ibu menangis di hadapan Allah. Tapi saya tidak tahu baca doanya, Ustaz. Doa bukan membaca, doa bukan menghafal, doa itu curhat. Bahasa Arab bukan, bahasa Belanda boleh, bahasa Betawi silahkan, bahasa Inggris kalau kau tahu. Bahkan boleh pakai bahasa isyarat. Oh, malaikat katakan, ya Allah, baru suaminya kawin lagi. Silakan. Sudah itu, ya Allah, Engkau Zat yang memelihara dan menjaga suamiku. Tidak mungkin saya bisa menjaganya 24 jam. Aku serahkan suamiku, Engkau menjaganya. Ya Allah, ini ada duitku 2 juta. 2 juta tolak bala. Mudah-mudahan 2 juta ini
suamiku terhindar dari wanita jahat. Bismillah, bawa ke panti asuhan besok. As-sadaqah tuh, bersedekah supaya anak tidak kena narkoba, supaya suami tidak kena mutasi. Nggak usah cari muka sama ibu aku. Ya bu, ya terserah. Gimana caranya? Sholat hajat, minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, lindungi suami saya. Ini 1 juta, tolak bala supaya suamiku tidak terkena musibah mutasi. Ya Allah, ini 2 juta supaya istri suamiku terhindar dari wanita jahat. Coba ibu amalkan, sholat hajat namanya. Saya tidak tahu niatnya Ustaz. Masa ibu tidak tahu niat? Niat itu begitu ibu wudu, saya mau sholat hajat. Itulah niat, tidak harus diucapkan. Mau ucapkan, sholli sunnatal hajati, raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Tidak hafal bahasa Arab, bahasa Indonesia. Saya niat sholat hajat, 2 rakaat sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Itu pun tidak hafal. Berdiri tegak menghadap kiblat Tuhan, sholat hajat ya, Allah. Selesai. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin. Allahu Akbar. Ayo salat, sedekah. Jangan terlalu pelit. Bapak-bapak nih yang ada di depan saya, supaya bapak tidak kena musibah mutasi, sedekah. Percaya ibu, tidak ada orang bangkrut gara-gara rajin sedekah. Tidak ada orang yang senang orang pelit. Ibu saya tanya, senang wali kota yang pelit atau dermawan? Senang ibu wagub yang pelit atau dermawan? Senang tetangga yang pelit atau dermawan? Senang yang mantu dermawan atau pelit? Tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak senang sama orang pelit. Jangan kau ke rumahnya, pelit dia, padahal dia juga pelit. Begitu jeleknya itu sifat pelit. Tolong carikan saya di Jakarta Selatan ini yang bangkrut dan sengsara gara-gara rajin sedekah. Tak ada. Ada 10 golongan sahabat Nabi yang dijamin pasti masuk surga. Nabi keluar dari bibir beliau, 10 sahabatku yang pasti dijamin masuk surga. Dari 10 itu 7 diantaranya adalah mereka pengusaha yang dermawan. Sedekahlah. Ustadz, kita mau sedekah tapi kan kita miskin. Sedekah tidak harus banyak. Sedekahnya seorang ibu cleaning service, 5 bungkus nasi bungkus jauh lebih mulia daripada 100 bungkus kepala dinas. Kenapa? Kalau 5 bungkus dari cleaning service murni duitnya 100% dia sedekahkan. Tapi kepala dinas duitnya pendor. Ayo sedekah. Ibu bapak yang saya muliakan, pada akhirnya tujuan puasa membentuk ukhuwah dan melahirkan insan-insan yang dermawan. Mudah-mudahan kita hadir di tempat ini. Kalau ada yang selalu terlanjur memutuskan silaturahmi gara-gara pilpres, baikkanlah. Karena Pak Prabowo dan Pak Jokowi sekarang sudah satu paket. Berhentilah bermusuhan cebong kampret. Tidak ada gunanya untuk kalian. Yang kedua, kalau ada rezeki Allah berikan, sedekahkanlah supaya Allah tambah 700 kali lipat. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ibu Wagub tadi berpantun, saya pun mau berpantun. Burung cendrawasih di atas batu. Terima kasih dan thank you. Berarti begitu ibu mulai ada Bu,
Iya, itu kepala dinas itu begitu. Kau tahu sinetron tadi malam, jelek betul sifatnya. Tadi ribut seperti itu. Langsung orang jadi korban. Bu, kalau majelis taklim yang sukses, dia akan berkata, sudah deh, tidak usah cerita kejelekannya orang. Na'udzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu. Belum tentu suami kita lebih baik dari suami dia. Hanya Allah saja masih tutup aib dan keburukan aib suami kita. Itu baru majelis taklim yang baik. Ini tidak, biar bukan urusannya mau dicampuri. Ketawa kau karena kau bayangkan dirimu semua. Bu, yang suka ikut campur urusannya orang, itu nanti takdirnya hidupnya seperti tauge. Tahu tauge? Coba lihat tauge, suka ikut campur tuh. Gado-gado ada. Tahu isi ada. Pecel ada. Soto ada. Karena dia suka ikut campur, Allah takdirkan bengkok. Maka kalau ada di kantor ini, di majelis taklim kumpul gosip teriaki, pagi-pagi tuh gini ya. Satu, yang bisa memutuskan tali persaudaraan kita, ghibah. Dan itulah yang Nabi katakan, sittatu asya'in tuhbitul amal. Ada 6 sifat yang menghancurkan amalmu. Satu diantaranya al-istighalu bi'uyubil khalqi, toge. Berhenti cerita kejelekan orang. Yang kedua, penyebab putusnya persaudaraan apa? Sangka buruk. Lewat. Wah, kayak ndak kenal aja. Mentang-mentang sudah jadi istri wagub. Dulu waktu mau dipilih senyum kiri kanan. Bukan sombong, beliau lagi buru-buru mau ke toilet. Itu namanya sangka baik. Masa dia jawab-jawab WhatsApp saya? Dulu setiap saat jawab, sekarang tidak pernah lagi dijawab. Tertimbun WhatsAppnya ibu, sangka baik. Ibu-ibu, jangankan mengolah kantor begini, rumah tangga aja pasti kacau kalau suami istri sangka buruk. Kenapa ya? Itu tiba-tiba dilantik, padahal dia baru 4 tahun jadi pegawai. Saya sudah 18 tahun tidak diangkat-angkat. Betul Bapak 18 tahun tapi otaknya Pentium 1. Lambat loading. Prosesornya sudah tua. Bikin surat, siapa wali? Sudah Pak, tinggal diteken. Belum sudah namanya itu dong. Ini betul 4 tahun tapi otaknya Pentium 4. Cepat loading. 1 kali penjelasan, siapa? Belum ditanya, sudah selesai. Itu sangka baik. Ibu-ibu, sangka baik sama suami. Jangan selalu kau periksa HP-nya. Kau kira yang cari nafkah? Darah. Ada juga perempuan kayak suaminya kayak tahanan politik. Baru pulang, mana HP-mu? Dengar ini. Ada 4 penghuni api neraka. Satu diantaranya istri yang suka memaki suaminya. Itu hadis Nabi loh. Ada 3 golongan orang yang tidak diterima amal ibadahnya. Satu diantaranya istri yang durhaka sama suaminya. Ada yang tanya, bagaimana kalau suami durhaka sama istri? Tidak ada dalam hadis. Coba lihat, kelakuannya nih ibu-ibu. Ustadznya aja ada berkomplain. Bu,
Oi, kira kapan jadi suami, Bu? Coba lihat suami kita di kantor dimaki-maki sama wali kotanya. Di warung kopi dikejar tagihan. Sampai lagi di rumah dimaki-maki lagi sama istrinya. Goblok, kenapa kau tidak lawan? Apa mau dilawan? Nah, dia wali kota. Jangan ketawa, saya serius ini. Dia pikir enak jadi suami. Bu. Oi. Bu. Itu suami, Bu. Ibu ditanggung dunia sampai akhirat. Ibu pikir suami tidak malu kalau ibu pulang lebaran tidak punya baju baru, tidak pakai cincin? Malu kami sebagai suami. Malu harga diri kami sebagai suami. Istri tahun lalu itu juga baju lebarannya. Pulang kampung masih ini, malu kita sebagai suami, Bu. Ibu pernah tidak malu kalau suamimu tidak pakai baju baru? Tidak pernah. Ketawa, saya serius ini. Dia pikirkan jadi suami. Coba lihat itu, kasihan. Kadang-kala bawa Grab, motor di jalan kempes bannya, dia tidak telepon kamu itu. Kenapa? Cukup saya menderita, tidak perlu istri saya tahu. Itu di dunia, di akhirat lagi dicari tuh suaminya. Kalau ibunya masuk neraka, ada 4 laki-laki yang melindungi. Sebelum diperiksa amalnya istri, sebelum diperiksa amalnya istri, ada 4 laki-laki yang tanggung ibu-ibu nih. 1, bapakmu. 2, saudara laki-lakimu. 3, suamimu. 4, anak laki-lakimu. Kami laki-laki tidak ada yang tanggung. Kayaknya jangan suka ngomel. Biar HP salah diperiksa. Bagaimana suamimu ndak bikin nama palsu? Kayak saya begitu, Bu. Saya, Bu, semenjak saya viral ini, ada cinta-cinta monyet saya dulu di kampung. Baru setelah saya viral, kan dulu di kampung bukan siapa-siapa saya, Bu. Tiba-tiba viral, Bu. Dia telepon saya sekarang. Saya mau blokir. Dah enak nanti dibilang saya sombong satu kampung. Saya mau terima. Perasaannya istriku, mamanya cek bagaimana, kasihan. Akhirnya ku ganti namanya. Penjual batu bata. Suatu ketika saya lagi nonton sepak bola. Tiba-tiba bunyi telepon. Istriku berteriak, mamanya cek, Ustaz, penjual batu bata. Bacis. Terpaksa saya tidak boleh panik. Kalau panik ketahuan. Santai aja. Dan saya ndak usah kuangkat. Tagihan itu. Perempuan kapan takut kalau bicara tagihan? Aman saya, Pak. Suatu ketika saya pulang ceramah, hauslah saya, mau minum teh. Sayangku, minum teh. Saya lagi ajar anak ngaji, si Ece lagi ajar ngaji. Oke, saya bikinlah. Mana gula? Dia bilang ada di situ, di toples ada semua namanya ditulis. Saya ambillah tulis toples gula. Saya ambil. Begitu saya minum, kenapa asin? Saya pergi lihat, isinya garam. Saya pergi komplain sama istriku, ini kau tulis gula baru isinya garam. Dia bilang HP-mu juga lain kau tulis lain isinya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Alhamdulillah. Jadi jangan sangka buruk. Masa suami yang carikan nafkah,
yang belikan baju, yang nyicilkan mobil, yang nyicilkan rumah. Masa ibu curigai terus? I love you full. Tenang Pak, saya bela kau hari ini karena kau takut sama suami istrimu ini. Ini. Tapi memang di depan istri pada ada orang yang hebat. Mati kutu kita semua di depan istri. Apa kata istri saya? Hei Ustadz, di luar kau boleh singa panggung, tapi di rumah kau Hello Kitty. Bu, telepon suami. Kok tidak dijawab? Oh, suamiku lagi sholat duha. Tenang perasaan. Telepon lagi jam 12. Kok belum dijawab? Oh, berarti lagi sholat berjamaah. Tenang perasaan. Telepon jam 2. Belum dijawab. Oh, berarti suamiku lagi meeting sama wali kota. Telepon lagi, tidak dijawab. Oh, mungkin HP-nya dilupa di mobil. Tiba-tiba masuk WhatsApp. Saya lihat suamimu bonceng cewek cantik betul. Oh, berarti suamiku lagi nge-grab. Tenang perasaan. Iya tuh Bu. Bu. Hei. Apa enaknya sangka buruk sama suami? Sebutkan. Apa? Capek. Apa enaknya sangka buruk? Stres. Kalau kau sangka buruk, apa yang kau dapat? Sengsara kan? Coba kalau sangka baik. Kenapa? Dosanya dia, ibu tidak tanggung. Dia selingkuh, tidak ada urusan. Saya tidak tahan Ustaz. Bukan dengan mempermalukannya di medsos. Tak kusangka kau begitu. Andai ku tahu begini, aku tidak menerima lamaranmu. Apalagi tidak nasoduk punya anak 2. Maka lebih baik apa? Kau tanggung dosamu. Kau berbuat di luar Pak, kamu yang tanggung. Beda kami laki-laki. Kalau istri keluar tidak izin, kami laki-laki tanggung dosanya. Kalau istri tidak pakai jilbab, kami suami yang menanggung dosanya. Kalau istri tidak sholat, kami suami yang tanggung dosanya. Itulah makna ayat ku anfusakum wa ahlikum nar. Makanya ibu tenang deh, jangan sangka buruk. Orang yang selalu sangka buruk memutuskan tali persaudaraan. Panjang mau dicerita, tapi waktu yang terbatas. 2. Sedekah. Bu, pernah lihat orang diantar ke kubur? Pernah? 3 yang mengantarnya kata Nabi. 1. Keluarga. Bu, ibu meninggal, jangan pikir suami mau masuk dalam kubur. Meskipun waktu ibu remaja dia gombal, gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati. Begitu ibu meninggal, jangan pikir suami mau masuk menemani ibu di kubur. Enggak. Ada kawan saya naik haji 2012, 2016. Begitu meninggal istrinya baru-baru bengkak matanya Pak. Saya bilang hebat betul ini Bapak. Biasanya kalau laki-laki meninggal istrinya sih menangis, tapi tidak sampai mengau-ngau. Sabar Pak, separuh jiwaku hilang Ustaz. Rasanya tidak bisa kulanjutkan hidupku. Sabar Pak, innalillahi. Belum setengah tahun Bu. Saya pergi jogging, tahu kan lapangan Karebosi di Makassar. Saya lagi jogging, ketemu saya sama itu teman saya. Di sampingnya ada perempuan, putih, muda, panjang rambutnya. Saya tanya, Haji, siapa? Siapa Haji? Yang baru Ustaz.
Yang kedua, mengantar ibu ketika meninggal. Apa ibu? Harta. Harta pun kembali. Seluruh mobil keluar, motor keluar. Begitu masuk ibu, jangan pikir ada harta masuk dalam kecuali kain kafan. Parfum hilang, Hugo Boss hilang semua. Kita punya BlackBerry apakah parfum yang mewah itu? BlackBerry bu? Apa? Pokoknya itulah yang saya maksud. Saya bukan anak gaul ibu. Saya parfum saya bu Rexona. Selesai. Kayak ibu-ibu sekarang ini dibodoh-bodohi sama mode. Sabunnya aja 3 macam. Lain lagu wajunya, sabun wajah, lain labung ketek, lain labung ini. Kasih setengah mati suami cari uang. Saya sabun colek. Selesai. Ya. Yang ketiga, mengantar kita amal. Masuklah kita ke kubur. Begitu masuk kubur, bu, jangan pikir akan kembali lagi. Pegawai wali kota tidak disenang sama wali kota, tidak disenang sama gubernur. Masih ada pilihan? Ada. Tunggu sampai selesai jabatannya. Tidak disenang sama wali kota, tunggu sampai dimutasi, selesai urusan. Tidak mutasi Ustaz, masih ada pilihan. Apa? Pensiun dini, selesai. Lewat apa? Tidak ada urusan kamu, bukan kau lagi bosku. Selesai. Ibu, ada warga Betawi ke Jawa merantau, sampai di Jawa kada nyaman, tidak enak di sana. Ada pilihan? Ada. Pulang lagi ke Betawi. Dah orang Jawa merantau ke Papua, Papua tidak nyaman, balik lagi ke Jawa. Mangan orang mangan, yang penting ngumpul. Senguara. Wes. Saiki monggo. Selesai. Tapi demi Allah, ibu masuk kubur, senang tidak senang, tinggal kau di situ. Tidak boleh kau keluar. Ternyata sudah masuk kubur. Tidak nyaman, keluar dulu deh. Ibu pun kalau keluar lari satu komplek. Tidak ada yang mau dekat sama ibu. Ketika sudah masuk dalam kubur, 3 aja yang bisa menolongmu, kata Nabi. Satu di antaranya, sedekatun jariyah, sedekah. Mohon maaf, matur nuhun. Nih bu, jinji, yang di depan ini, yang banyak emas berliannya, tuh saya lihat cincin-cincinnya ibu. Jam tangannya ibu aku. Kalau meninggal siapa yang pakai perhiasan ibu? Anak? Bukan, istri kedua. Ya pasti kawin lagi lah suamimu. Dia dengarlah ceramah saya, ini istriku, mamanya cek di rumah. Ustadz, itu saya dengar ceramah. Kalau meninggal kawin lagi. Jadi kalau saya meninggal Ustadz kawin lagi. Saya bilang, di sini kau sayangku. Ku peluk dia sambil ku jelaskan. Ku dengar baik-baik sayangku ya. Engkau permata hatiku. Jangankan kau mati, kau masih hidup saja saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Daripada ibu-ibu itu emas berlian dinikmati orang istri kedua, mending ibu kirim ke kubur sekarang. Sedekah.
Dan enaknya menjadi istri wali kota, istri sekda, istri wagub, meskipun palsu tetap orang bilang asli. Iya toh, kalau ibu wagub pakai pasti orang bilang asli dong, padahal belinya di Tanah Abang. Iya, maka keliru orang kaya. Kalau saya kaya, mending saya pakai yang palsu, orang pasti tahu asli. Tapi kita orang miskin, biar sudah asli orang bilang dari mana kau dapat. Ibu, ibu, suami mulai lain-lain, mulai ibu curiga. Kenapa ya ini suami saya selama ini tidak pernah pakai parfum, setiap mau keluar sekarang cari parfum, kalau tidak ada parfum dia cari pengharum ruangan. Itu 50% ibu wajib curigai. Kenapa ya setiap terima SMS selalu masuk toilet? 70% itu ada masalah. Daripada ibu curhat di medsos, cerita ke tetangga, cerita ke majelis taklim, cerita ke ibu PKK, mereka demi Allah tidak mampu memberikan menyelesaikan masalah. Lebih curhat kepada Allah. Doa namanya dalam sholat hajat. Ibu menangis di hadapan Allah. Tapi saya tidak tahu baca doanya, Ustaz. Doa bukan membaca, doa bukan menghafal, doa itu curhat. Bahasa Arab bukan, bahasa Belanda boleh, bahasa Betawi silahkan, bahasa Inggris kalau kau tahu. Bahkan boleh pakai bahasa isyarat. Oh, malaikat katakan, ya Allah, baru suaminya kawin lagi. Silakan. Sudah itu, ya Allah, Engkau Zat yang memelihara dan menjaga suamiku. Tidak mungkin saya bisa menjaganya 24 jam. Aku serahkan suamiku, Engkau menjaganya. Ya Allah, ini ada duitku 2 juta. 2 juta tolak bala. Mudah-mudahan 2 juta ini suamiku terhindar dari wanita jahat. Bismillah, bawa ke panti asuhan besok. As-sadaqatu, bersedekah supaya anak tidak kena narkoba, supaya suami tidak kena mutasi. Tidak usah cari muka sama ibu aku. Ya bu, ya tersedia. Mana caranya? Sholat hajat, minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, lindungi suami saya. Ini 1 juta, tolak bala supaya suamiku tidak terkena musibah mutasi. Ya Allah, ini 2 juta supaya istri suamiku terhindar dari wanita jahat. Coba ibu amalkan, sholat hajat namanya. Saya tidak tahu niatnya, Ustaz. Masa ibu tidak tahu niat? Niat itu begitu ibu wudu, saya mau sholat hajat. Itulah niat, tidak harus diucapkan. Mau ucapkan, sholli sunnatal hajati, raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Tidak hafal bahasa Arab, bahasa Indonesia. Saya niat sholat hajat 2 rakaat sunnah, hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Itu pun tidak hafal. Berdiri tegak menghadap kiblat, Tuhan, sholat hajat ya, Allahu Akbar. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin. Allahu Akbar. Ayo salat, sedekah. Jangan terlalu pelit. Bapak-bapak nih yang ada di depan saya, supaya bapak tidak kena musibah mutasi, sedekah. Percaya ibu, tidak ada orang bangkrut gara-gara rajin sedekah. Tidak ada orang yang senang orang pelit. Ibu saya tanya, senang wali kota yang pelit atau dermawan? Senang ibu wagub yang pelit atau dermawan?
Senang tetangga yang pelit atau dermawan? Senang yang mantu dermawan atau pelit? Tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak senang sama orang pelit. Jangan kau ke rumahnya, pelit dia, padahal dia juga pelit. Begitu jeleknya itu sifat pelit. Tolong carikan saya di Jakarta Selatan ini yang bangkrut dan sengsara gara-gara rajin sedekah. Tak ada. Ada 10 golongan sahabat Nabi yang dijamin pasti masuk surga. Nabi keluar dari bibir beliau, 10 sahabatku yang pasti dijamin masuk surga. Dari 10 itu 7 diantaranya adalah mereka pengusaha yang dermawan. Sedekahlah. Ustaz, kita mau sedekah tapi kan kita miskin. Sedekah tidak harus banyak. Sedekahnya seorang ibu cleaning service, 5 bungkus nasi bungkus jauh lebih mulia daripada 100 bungkus kepala dinas. Kenapa? Kalau 5 bungkus dari cleaning service murni duitnya 100% dia sedekahkan. Tapi kepala dinas duitnya pendor. Ayo sedekah. Ibu bapak yang saya muliakan, pada akhirnya tujuan puasa membentuk ukhuwah dan melahirkan insan-insan yang dermawan. Mudah-mudahan kita hadir di tempat ini. Kalau ada yang selalu terlanjur memutuskan silaturahmi gara-gara pilpres, baikkanlah. Karena Pak Prabowo dan Pak Jokowi sekarang sudah satu paket. Berhentilah bermusuhan cebong kampret. Tidak ada gunanya untuk kalian. Yang kedua, kalau ada rezeki Allah berikan, sedekahkanlah supaya Allah tambah 700 kali lipat. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ibu Wagub tadi berpantun, saya pun mau berpantun. Burung cendrawasih di atas batu. Terima kasih dan thank you. Berarti begitu ibu mulai ada oh iya itu kepala dinas itu begitu. Kau tahu sinetron tadi malam jelek betul sifatnya. Ribut seperti itu. Langsung orang jadi korban. Bu, kalau majelis taklim yang sukses dia akan berkata, sudah deh, tidak usah cerita kejelekannya orang. Na'udzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu. Belum tentu suami kita lebih baik dari suami dia. Hanya Allah saja masih tutup aib dan keburukan aib suami kita. Itu baru majelis taklim yang baik. Ini tidak, biar bukan urusannya mau dicampuri. Ketawa kau karena kau bayangkan dirimu semua. Bu, yang suka ikut campur urusannya orang, itu nanti takdirnya hidupnya seperti tauge. Tahu tauge? Coba lihat tauge, suka ikut campur tuh. Gado-gado ada. Tahu isi ada. Pecel ada. Soto ada. Karena dia suka ikut campur, Allah takdirkan bengkok. Maka kalau ada di kantor ini, di majelis taklim kumpul gosip teriaki, pagi-pagi tuh gini Satu, yang bisa memutuskan tali persaudaraan kita, ghibah. Dan itulah yang Nabi katakan, sittatu asya'in tuhbitul amal. Ada 6 sifat yang menghancurkan amalmu. Satu diantaranya al-istighalu bi'uyubil khalqi, toge. Berhenti cerita kejelekan orang. Yang kedua, penyebab putusnya persaudaraan apa? Sangka buruk. Lewat
Wah, kayak ndak kenal aja. Mentang-mentang sudah jadi istri Wagub. Dulu waktu mau dipilih senyum kiri kanan. Bukan sombong, beliau lagi buru-buru mau ke toilet. Itu namanya sangka baik. Masa dia jawab-jawab WhatsApp saya? Dulu setiap saat jawab, sekarang tidak pernah lagi dijawab. Tertimbun WhatsAppnya ibu, sangka baik. Ibu-ibu, jangankan mengolah kantor begini, rumah tangga aja pasti kacau kalau suami istri sangka buruk. Kenapa ya? Itu tiba-tiba dilantik. Padahal dia baru 4 tahun jadi pegawai. Saya sudah 18 tahun tidak diangkat-angkat. Betul Bapak 18 tahun tapi otaknya Pentium 1. Lambat loading. Prosesornya sudah tua. Bikin surat, siapa wali? Sudah Pak, tinggal diteken. Belum sudah namanya itu dong. Ini betul 4 tahun tapi otaknya Pentium 4. Cepat loading. 1 kali penjelasan, siapa? Belum ditanya, sudah selesai. Itu sangka baik. Ibu-ibu, sangka baik sama suami. Jangan selalu kau periksa HP-nya. Kau kira yang cari nafkah? Darah. Ada juga perempuan kayak suaminya kayak tahanan politik. Baru pulang, mana HP-mu? Dengar ini. Ada 4 penghuni api neraka. 1 diantaranya istri yang suka memaki suaminya. Itu hadis Nabi loh. Ada 3 golongan orang yang tidak diterima amal ibadahnya. 1 diantaranya istri yang durhaka sama suaminya. Ada yang tanya, bagaimana kalau suami durhaka sama istri? Tidak ada dalam hadis. Coba lihat kelakuannya nih ibu-ibu. Ustadznya aja ada berkomplain. Bu, kira kapan jadi suami bu? Coba lihat suami kita di kantor dimaki-maki sama wali kotanya. Siap. Di warung kopi dikejar tagihan. Sampai lagi di rumah dimaki-maki lagi sama istrinya. Goblok, kenapa kau tidak lawan? Apa mau dilawan? Dia wali kota. Jangan ketawa, saya serius ini. Dia pikir enak jadi suami. Bu. Oi. Bu. Itu suami bu. Ibu ditanggung dunia sampai akhirat. Ibu pikir suami tidak malu kalau ibu pulang lebaran tidak punya baju baru, tidak pakai cincin? Malu kami sebagai suami. Malu harga diri kami sebagai suami. Istri tahun lalu itu juga baju lebarannya. Pulang kampung masih. Ini malu kita sebagai suami bu. Ibu pernah tidak malu kalau suamimu tidak pakai baju baru? Tidak pernah. Saya serius ini. Dia pikir kapan jadi suami. Coba lihat itu kasihan. Kadang-kala bawa Grab, motor di jalan kempes bannya, dia tidak telepon kamu itu. Kenapa? Cukup saya menderita, tidak perlu istri saya tahu. Itu di dunia. Di akhirat lagi dicari tuh suaminya. Kalau ibunya masuk neraka, ada 4 laki-laki yang melindungi. Sebelum diperiksa amalnya istri, sebelum diperiksa amalnya ini istri, ada 4 laki-laki yang tanggung ibu-ibu nih. 1, bapakmu. 2, saudara laki-lakimu. 3, suamimu. 4, anak laki-lakimu. Kami laki-laki tidak ada yang tanggung. Kayaknya jangan suka ngomel. Biar HP selalu diperiksa. Bagaimana suamimu tidak bikin nama palsu?
Saya begitu Bu Agung. Saya Bu, semenjak saya viral ini, ada cinta-cinta monyet saya dulu di kampung. Baru setelah saya viral, kan dulu di kampung bukan siapa-siapa saya Bu. Tiba-tiba viral, Bu. Dia telepon saya sekarang. Saya mau blokir. Gak enak nanti dibilang saya sombong satu kampung. Saya mau terima. Perasaannya istriku, mamanya cek bagaimana kasihan. Akhirnya ku ganti namanya, penjual batu bata. Suatu ketika saya lagi nonton sepak bola. Tiba-tiba bunyi telepon. Istriku berteriak, mamanya cek, Ustaz, penjual batu bata. Mati saya. Terpaksa saya tidak boleh panik. Kalau panik ketahuan. Santai aja, jangan saya, ndak usah kuangkat. Tagihan itu. Perempuan kapan takut kalau bicara tagihan? Aman saya Pak. Suatu ketika saya pulang ceramah, hauslah saya, mau minum teh. Sayangku, minum teh. Saya lagi ajar anak ngaji, si Ece lagi ajar ngaji. Oke, saya bikinlah. Mana gula? Dia bilang ada di situ, di toples ada semua namanya ditulis. Saya ambillah tulis toples gula. Saya ambil. Begitu saya minum, kenapa asin? Saya pergi lihat, isinya garam. Saya pergi komplain sama istriku, ini kok tulis gula baru isinya garam. Dia bilang HP-mu juga lain kok tulis lain isinya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Alhamdulillah. Jadi jangan sangka buruk. Masa suami yang carikan nafkah, yang belikan baju, yang nyicilkan mobil, yang nyicilkan rumah, masa ibu curigai terus? I love you full. Tenang Pak, saya bela kau hari ini. Karena kau takut sama suami istrimu ini. Ini. Tapi memang di depan istri Panda ada orang yang hebat. Mati kutu kita semua di depan istri. Apa kata istri saya? Hei Ustadz, di luar kau boleh singa panggung, tapi di rumah kau Hello Kitty. Bu, telepon suami. Kok tidak dijawab? Oh, suamiku lagi sholat duha. Tenang perasaan. Telepon lagi jam 12. Kok belum dijawab? Oh, berarti lagi sholat berjamaah. Tenang perasaan. Telepon jam 2. Belum dijawab. Oh, berarti suamiku lagi meeting sama wali kota. Telepon lagi, tidak dijawab. Oh, mungkin HP-nya dilupa di mobil. Tiba-tiba masuk WhatsApp. Saya lihat suamimu bonceng cewek cantik betul. Oh, berarti suamiku lagi nge-grab. Tenang perasaan. Iya tuh Bu. Bu. Hei. Apa enaknya sangka buruk sama suami? Sebutkan. Apa? Capek. Apa enaknya sangka buruk? Stres. Kalau kau sangka buruk, apa yang kau dapat? Sengsara kan? Coba kalau sangka baik. Kenapa? Dosanya dia ibu tidak tanggung. Dia selingkuh, tidak ada urusan. Saya tidak tahan Ustaz. Bukan dengan mempermalukannya di medsos. Tak kusangka kau begitu.
Andai ku tahu begini, aku tidak menerima lamaranmu. Apalagi tidak Nasoduk punya anak 2. Maka lebih baik apa? Kau tanggung dosamu. Kau berbuat di luar Pak, kamu yang tanggung. Beda kami laki-laki. Kalau istri keluar tidak izin, kami laki-laki tanggung dosanya. Kalau istri tidak pakai jilbab, kami suami yang menanggung dosanya. Kalau istri tidak sholat, kami suami yang tanggung dosanya. Itulah makna ayat ku anfusakum wa ahlikum nar. Makanya ibu tenang deh, jangan sangka buruk. Orang yang selalu sangka buruk memutuskan tali persaudaraan. Panjang mau dicerita, tapi waktu yang terbatas. 2. Sedekah. Bu, pernah lihat orang diantar ke kubur? Pernah? 3 yang mengantarnya kata Nabi. 1. Keluarga. Bu, ibu meninggal, jangan pikir suami mau masuk dalam kubur. Meskipun waktu ibu remaja dia gombal, gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati. Begitu ibu meninggal, jangan pikir suami mau masuk menemani ibu di kubur. Enggak. Ada kawan saya naik haji 2012, 2016. Begitu meninggal istrinya baru-baru bengkak matanya Pak. Saya bilang hebat betul ini Bapak. Biasanya kalau laki-laki meninggal istrinya sih menangis, tapi tidak sampai ngau-ngau. Sabar Pak, separuh jiwaku hilang Ustaz. Rasanya tidak bisa kulanjutkan hidupku. Sabar Pak, innalillahi. Belum setengah tahun Bu. Saya pergi jogging, tahu kan lapangan Karebosi di Makassar. Saya lagi jogging, ketemu saya sama itu teman saya. Di sampingnya ada perempuan, putih, muda, panjang rambutnya. Saya tanya, Haji, siapa? Siapa Haji? Yang baru Ustaz. Yang kedua, mengantar ibu ketika meninggal. Apa ibu? Harta. Harta pun kembali. Seluruh mobil keluar, motor keluar. Begitu masuk ibu, jangan pikir ada harta masuk dalam kecuali kain kafan. Parfum hilang, Hugo Boss hilang semua. Kita punya BlackBerry apakah parfum yang mewah itu? BlackBerry Bu? Apa? Pokoknya itulah yang saya maksud. Saya bukan anak gaul Ibu. Saya parfum saya Bu Rexona. Selesai. Kayak ibu-ibu sekarang ini dibodoh-bodohi sama mode. Sabunnya aja 3 macam. Lain lagu wajunya, sabun wajah, lain labu ketek, lain labu ini. Kasih setengah mati suami cari uang. Saya sabun colek. Selesai. Ya. Yang ketiga, mengantar kita amal. Masuklah kita ke kubur. Begitu masuk kubur, Bu, jangan pikir akan kembali lagi. Pegawai wali kota tidak disenang sama wali kota, tidak disenang sama gubernur. Masih ada pilihan? Ada. Tunggu sampai selesai jabatannya. Tidak disenang sama wali kota, tunggu sampai dimutasi, selesai urusan. Tidak mutasi Ustaz, masih ada pilihan. Apa? Pensiun dini, selesai. Lewat apa? Tidak ada urusan kamu, bukan kau lagi bosku. Selesai. Ibu, ada warga Betawi ke Jawa merantau, sampai di Jawa kada nyaman, tidak enak di sana. Ada pilihan? Ada.
pulang lagi ke Betawi. Dah orang Jawa merantau ke Papua, Papua tidak nyaman, balik lagi ke Jawa, mangan orang mangan, yang penting ngumpul. Senguar. Wes. Saiki monggo. Selesai. Tapi demi Allah, ibu masuk kubur, senang tidak senang, tinggal kau di situ. Tidak boleh kau keluar. Ternyata sudah masuk kubur. Dah nyaman, keluar dulu deh. Ibu pun kalau keluar lari satu komplek. Tidak ada yang mau dekat sama ibu. Ketika sudah masuk dalam kubur, 3 aja yang bisa menolongmu, kata Nabi. Satu di antaranya sedekatun jariyah, sedekah. Mohon maaf, matur nuhun. Ini bu jinji yang di depan ini, yang banyak emas berliannya, tuh saya lihat cincin-cincinnya ibu. Jam tangannya ibu Agu. Kalau meninggal siapa yang pakai perhiasan ibu? Anak? Bukan, istri kedua. Ya pasti kawin lagi lah suamimu. Dia dengarlah ceramah saya, ini istriku, mamanya cek di rumah. Ustadz, itu saya dengar ceramah, kalau meninggal kawin lagi. Jadi kalau saya meninggal Ustadz kawin lagi. Saya bilang, di sini kau sayangku. Ku peluk dia sambil ku jelaskan. Ku dengar baik-baik sayangku ya, engkau permata hatiku. Jangankan kau mati, kau masih hidup saja, saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Daripada ibu-ibu itu emas berlian dinikmati orang istri kedua, mending ibu kirim ke kubur sekarang. Sedekah. Dan enaknya menjadi istri wali kota, istri sekda, istri wagub, meskipun palsu tetap orang bilang asli. Iya toh, kalau ibu wagub pakai, pasti orang bilang asli dong, padahal belinya di Tanah Abang. Iya, maka keliru orang kaya. Kalau saya kaya, mending saya pakai yang palsu, orang pasti tahu asli. Tapi kita orang miskin, biar sudah asli, orang bilang dari mana kau dapat. Ibu, ibu, suami mulai lain-lain, mulai ibu curiga. Kenapa ya ini suami saya selama ini tidak pernah pakai parfum, setiap mau keluar sekarang cari parfum, kalau tidak ada parfum dia cari pengaruh ruangan. Itu 50% ibu wajib curigai. Kenapa ya setiap terima SMS selalu masuk toilet? 70% itu ada masalah. Daripada ibu curhat di medsos, cerita ke tetangga, cerita ke majelis taklim, cerita ke ibu PKK, mereka demi Allah tidak mampu memberikan menyelesaikan masalah. Lebih curhat kepada Allah. Doa namanya dalam sholat hajat. Ibu menangis di hadapan Allah. Tapi saya tidak tahu baca doanya, Ustaz. Doa bukan membaca, doa bukan menghafal, doa itu curhat. Bahasa Arab bukan, bahasa Belanda boleh, bahasa Betawi silahkan, bahasa Inggris kalau kau tahu. Bahkan boleh pakai bahasa isyarat. Oh, malaikat katakan, ya Allah, baru suaminya kawin lagi. Silakan. Sudah itu, ya Allah,
Engkau Zat yang memelihara dan menjaga suamiku. Tidak mungkin saya bisa menjaganya 24 jam. Aku serahkan suamiku, Engkau menjaganya. Ya Allah, ini ada duitku 2 juta. 2 juta tolak bala. Mudah-mudahan 2 juta ini suamiku terhindar dari wanita jahat. Bismillah, bawa ke panti asuhan besok. As-sadaqatu, bersedekah supaya anak tidak kena narkoba, supaya suami tidak kena mutasi. Tidak usah cari muka sama ibu aku. Ya Bu, ya tersedia. Mana caranya? Salat hajat, minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, lindungi suami saya. Ini 1 juta, tolak bala supaya suamiku tidak terkena musibah mutasi. Ya Allah, ini 2 juta supaya istri suamiku terhindar dari wanita jahat. Coba ibu amalkan, salat hajat namanya. Saya tidak tahu niatnya Ustaz. Masa ibu tidak tahu niat? Niat itu begitu ibu wudu, saya mau salat hajat. Itulah niat, tidak harus diucapkan. Mau ucapkan, sholli sunnatal hajati, raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Tidak hafal bahasa Arab, bahasa Indonesia. Saya niat sholat hajat 2 rakaat sunnah, hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Itu pun tidak hafal. Berdiri tegak menghadap kiblat, Tuhan sholat hajat ya, Allahu Akbar. Selesai. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Allahu Akbar. Ayo salat, sedekah. Jangan terlalu pelit. Bapak-bapak nih yang ada di depan saya, supaya bapak tidak kena musibah mutasi, sedekah. Percaya ibu, tidak ada orang bangkrut gara-gara rajin sedekah. Tidak ada orang yang senang orang pelit. Ibu saya tanya, senang wali kota yang pelit atau dermawan? Senang ibu wagub yang pelit atau dermawan? Senang tetangga yang pelit atau dermawan? Senang yang mantu dermawan atau pelit? Tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak senang sama orang pelit. Jangan kau ke rumahnya, pelit dia, padahal dia juga pelit. Begitu jeleknya itu sifat pelit. Tolong carikan saya di Jakarta Selatan ini yang bangkrut dan sengsara gara-gara rajin sedekah. Tak ada. Ada 10 golongan sahabat Nabi yang dijamin pasti masuk surga. Nabi keluar dari bibir beliau, 10 sahabatku yang pasti dijamin masuk surga. Dari 10 itu 7 diantaranya adalah mereka pengusaha yang dermawan. Sedekah. Ustaz, kita mau sedekah tapi kan kita miskin. Sedekah tidak harus banyak. Sedekahnya seorang ibu cleaning service, 5 bungkus nasi bungkus jauh lebih mulia daripada 100 bungkus kepala dinas. Kenapa? Kalau 5 bungkus dari cleaning service murni duitnya 100% dia sedekahkan. Tapi kepala dinas duitnya pendor. Ayo sedekah. Ibu bapak yang saya muliakan, pada akhirnya tujuan puasa membentuk ukhuwah dan melahirkan insan-insan yang dermawan. Mudah-mudahan kita hadir di tempat ini. Kalau ada yang selalu terlanjur memutuskan silaturahmi gara-gara pilpres, baikkanlah. Karena Pak Prabowo dan Pak Jokowi sekarang sudah satu paket. Berhentilah bermusuhan, cebong kampret. Tidak ada gunanya untuk kalian. Yang kedua, kalau ada rezeki Allah berikan, sedekahkanlah supaya Allah tambah 700 kali lipat. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Ibu Wagub tadi berpantun, saya pun mau berpantun. Burung cendrawasih di atas batu. Terima kasih dan thank you. Berarti begitu ibu mulai ada oh iya itu kepala dinas itu begitu. Kau tahu sinetron tadi malam juli betul sifatnya. Tadi ribut seperti itu. Langsung orang jadi korban. Bu, kalau majelis taklim yang sukses, dia akan berkata, sudah deh, tidak usah cerita kejelekannya orang. Na'udzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu. Belum tentu suami kita lebih baik dari suami dia. Hanya Allah saja masih tutup aib dan keburukan aib suami kita. Itu baru majelis taklim yang baik. Ini tidak, biar bukan urusannya mau dicampuri. Ketawa kau karena kau bayangkan dirimu semua. Bu, yang suka ikut campur urusannya orang, itu nanti takdirnya hidupnya seperti tauge. Tahu tauge? Coba lihat tauge, suka ikut campur tuh. Gado-gado ada. Tahu isi ada. Pecel ada. Soto ada. Karena dia suka ikut campur, Allah takdirkan bengkok. Maka kalau ada di kantor ini, di majelis taklim kumpul gosip teriaki, pagi-pagi tuh gini Satu, yang bisa memutuskan tali persaudaraan kita, ghibah. Dan itulah yang Nabi katakan, sittatu asya'in tuhbitul amal. Ada 6 sifat yang menghancurkan amalmu. Satu diantaranya al-istighalu bi'uyubil khalqi, toge. Berhenti cerita kejelekan orang. Yang kedua, penyebab putusnya persaudaraan apa? Sangka buruk. Lewat. Wah, kayak ndak kenal aja. Mentang-mentang sudah jadi istri Wagub. Dulu waktu mau dipilih senyum kiri kanan. Bukan sombong, beliau lagi buru-buru mau ke toilet. Itu namanya sangka baik. Masa dia jawab WhatsApp saya? Dulu setiap saat jawab, sekarang tidak pernah lagi dijawab. Tertimbun WhatsAppnya ibu, sangka baik. Ibu-ibu, jangankan mengolah kantor begini, rumah tangga aja pasti kacau kalau suami istri sangka buruk. Kenapa ya? Itu tiba-tiba dilantik, padahal dia baru 4 tahun jadi pegawai. Saya sudah 18 tahun tidak diangkat-angkat. Betul bapak 18 tahun tapi otaknya Pentium 1. Lambat loading. Prosesornya sudah tua. Bikin surat, siapa wali? Sudah pak, tinggal diteken. Belum sudah namanya itu dong. Ini betul 4 tahun tapi otaknya Pentium 4. Cepat loading. 1 kali penjelasan, siapa? Belum ditanya, sudah selesai. Itu sangka baik. Ibu-ibu, sangka baik sama suami. Jangan selalu kau periksa HP-nya. Kau kira yang nak cari nafkah? Darah. Ada juga perempuan kayak suaminya kayak tahanan politik. Baru pulang, mana HP-mu? Dengar ini. Ada 4 penghuni api neraka. Satu diantaranya istri yang suka memaki suaminya. Itu hadis Nabi loh. Ada 3 golongan orang yang tidak diterima amal ibadahnya. Satu diantaranya istri yang durhaka sama suaminya.
Ada yang tanya, bagaimana kalau suami durhaka sama istri? Tidak ada dalam hadis. Coba lihat, coba kelakuannya nih ibu-ibu. Ustadznya aja ada berkomplain. Hei, bu, oi, kira kapan jadi suami bu? Coba lihat suami kita di kantor dimaki-maki sama wali kotanya. Siap. Di warung kopi dikejar tagihan. Sampai lagi di rumah dimaki-maki lagi sama istrinya. Goblok, kenapa kau tidak lawan? Apa mau dilawan? Nah, dia wali kota. Jangan ketawa, saya serius ini. Dia pikir enak jadi suami. Bu, oi, bu. Itu suami bu. Ibu ditanggung dunia sampai akhirat. Ibu pikir suami tidak malu kalau ibu pulang lebaran tidak punya baju baru, tidak pakai cincin? Malu kami sebagai suami. Malu harga diri kami sebagai suami. Istri tahun lalu itu juga baju lebarannya. Pulang kampung masih ini, malu kita sebagai suami bu. Ibu pernah tidak malu kalau suamimu tidak pakai baju baru? Tidak pernah. Saya serius ini. Dia pikir kapan jadi suami. Coba lihat itu, kasihan. Kadang-kala bawa Grab, motor di jalan kempes bannya, dia tidak telepon kamu itu. Kenapa? Cukup saya menderita, tidak perlu istri saya tahu. Itu di dunia. Di akhirat lagi dicari tuh suaminya. Kalau ibunya masuk neraka, ada 4 laki-laki yang melindungi. Sebelum diperiksa amalnya istri, sebelum diperiksa amalnya ini istri, ada 4 laki-laki yang tanggung ibu-ibu nih. 1, bapakmu. 2, saudara laki-lakimu. 3, suamimu. 4, anak laki-lakimu. Kami laki-laki tidak ada yang tanggung. Kayaknya jangan suka ngomel. Biar HP salah diperiksa. Bagaimana suamimu ndak bikin nama palsu? Saya begitu bu. Saya bu, semenjak saya viral ini, ada cinta-cinta monyet saya dulu di kampung. Baru setelah saya viral, kan dulu di kampung bukan siapa-siapa saya bu. Tiba-tiba viral, bu. Dia telepon saya sekarang. Saya mau blokir. Dah enak nanti dibilang saya sombong satu kampung. Saya mau terima. Perasaannya istriku, mamanya cek bagaimana, kasihan. Akhirnya ku ganti namanya, penjual batu bata. Suatu ketika saya lagi nonton sepak bola. Tiba-tiba bunyi telepon. Istriku berteriak, mamanya cek, Ustaz, penjual batu bata. Baci terpaksa. Saya tidak boleh panik. Kalau panik ketahuan. Santai aja. Jangan saya, ndak usah kuangkat. Tagihan itu. Perempuan kapan takut kalau bicara tagihan? Aman saya pak. Suatu ketika saya pulang ceramah, hauslah saya, mau minum teh. Sayangku, minum teh. Saya lagi ajar anak ngaji, si Ece lagi ajar ngaji. Oke, saya bikinlah. Mana gula? Dia bilang ada di situ, di toples ada semua namanya ditulis. Saya ambillah tulis toples gula. Saya ambil. Begitu saya minum, kenapa asin? Saya pergi lihat, isinya garam. Saya pergi komplain sama istriku, ini kau tulis gula baru isinya garam. Dia bilang HP-mu juga lain kau tulis lain isinya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah
Salatullah salamullah ala Yasin. Alhamdulillah. Jadi jangan sangka buruk. Masa suami yang carikan nafkah, yang belikan baju, yang nyicilkan mobil, yang nyicilkan rumah, masa ibu curigai terus? I love you full. Tenang Pak, saya bela kau hari ini karena kau takut sama suami istrimu ini. Ini. Tapi memang di depan istri Pak ada orang yang hebat. Mati kutu kita semua di depan istri. Apa kata istri saya? Hei Ustadz, di luar kau boleh singa panggung, tapi di rumah kau Hello Kitty. Bu, telepon suami. Kok tidak dijawab? Oh, suamiku lagi sholat duha. Tenang perasaan. Telepon lagi jam 12. Kok belum dijawab? Oh, berarti lagi sholat berjamaah. Tenang perasaan. Telepon jam 2. Belum dijawab. Oh, berarti suamiku lagi meeting sama wali kota. Telepon lagi, tidak dijawab. Oh, mungkin HP-nya dilupa di mobil. Tiba-tiba masuk WhatsApp. Saya lihat suamimu bonceng cewek cantik betul. Oh, berarti suamiku lagi nge-grab. Tenang perasaan. Iya tuh Bu. Bu. Hei. Apa enaknya sangka buruk sama suami? Sebutkan. Apa? Capek. Apa enaknya sangka buruk? Stres. Kalau kau sangka buruk, apa yang kau dapat? Sengsara kan? Coba kalau sangka baik. Kenapa? Dosanya dia ibu tidak tanggung. Dia selingkuh, tidak ada urusan. Saya tidak tahan Ustaz. Bukan dengan mempermalukannya di medsos. Tak kusangka kau begitu. Andai ku tahu begini, aku tidak menerima lamaranmu. Apalagi tidak nasoduk punya anak 2. Maka lebih baik apa? Kau tanggung dosamu. Kau berbuat di luar Pak, kamu yang tanggung. Beda kami laki-laki. Kalau istri keluar tidak izin, kami laki-laki tanggung dosanya. Kalau istri tidak pakai jilbab, kami suami yang menanggung dosanya. Kalau istri tidak sholat, kami suami yang tanggung dosanya. Itulah makna ayat ku anfusakum wa ahlikum nar. Makanya ibu tenang deh, jangan sangka buruk. Orang yang selalu sangka buruk memutuskan tali persaudaraan. Panjang mau dicerita, tapi waktu yang terbatas. 2. Sedekah. Bu, pernah lihat orang diantar ke kubur? Pernah? 3 yang mengantarnya kata Nabi. 1. Keluarga. Bu, ibu meninggal, jangan pikir suami mau masuk dalam kubur. Meskipun waktu ibu remaja dia gombal, gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati. Begitu ibu meninggal, jangan pikir suami mau masuk menemani ibu di kubur. Enggak. Ada kawan saya naik haji 2012, 2016. Begitu meninggal istrinya baru-baru bengkak matanya Pak. Saya bilang hebat betul ini Bapak. Biasanya kalau laki-laki meninggal istrinya sih menangis, tapi tidak sampai ngau-ngau. Sabar Pak. Separuh jiwaku hilang Ustaz. Rasanya tidak bisa kulanjutkan hidupku. Sabar Pak, innalillahi. Belum setengah tahun Bu. Saya pergi jogging, tahu kan lapangan Karebosi di Makassar. Saya lagi jogging, ketemu saya sama itu teman saya.
Di sampingnya ada perempuan, putih, muda, panjang rambutnya. Saya tanya, Haji, siapa? Siapa, Haji? Yang baru, Ustaz. Yang kedua, mengantar ibu ketika meninggal. Apa ibu? Harta. Harta pun kembali. Seluruh mobil keluar, motor keluar. Begitu masuk ibu, jangan pikir ada harta masuk dalam kecuali kain kafan. Parfum hilang, Hugo Boss hilang semua. Kita punya BlackBerry apakah parfum yang mewah itu? BlackBerry, Bu? Apa? Pokoknya itulah yang saya maksud. Saya bukan anak gaul, Ibu. Saya parfum saya, Bu, Rexona. Selesai. Kayak ibu-ibu sekarang ini dibodoh-bodohi sama mode. Sabunnya aja 3 macam. Lain lagu wajunya, sabun wajah, lain labu ketek, lain labu ini. Kasih setengah mati suami cari uang. Saya sabun colek. Itu. Selesai. Ya. Yang ketiga, mengantar kita amal. Masuklah kita ke kubur. Begitu masuk kubur, Bu, jangan pikir akan kembali lagi. Pegawai wali kota tidak disenang sama wali kota, tidak disenang sama gubernur. Masih ada pilihan? Ada. Tunggu sampai selesai jabatannya. Tidak disenang sama wali kota, tunggu sampai dimutasi, selesai urusan. Tidak mutasi Ustaz, masih ada pilihan. Apa? Pensiun dini, selesai. Lewat apa? Tidak ada urusan kamu, bukan kaulan bosku. Selesai. Ibu, ada warga Betawi ke Jawa merantau, sampai di Jawa kada nyaman, tidak enak di sana. Ada pilihan? Ada. Pulang lagi ke Betawi. Da orang Jawa merantau ke Papua, Papua tidak nyaman, balik lagi ke Jawa, mangan orang mangan, yang penting ngumpul. Senguar. Wes. Saiki monggo. Selesai. Tapi demi Allah, ibu masuk kubur, senang tidak senang, tinggal kau di situ. Tidak boleh kau keluar. Ternyata sudah masuk kubur. Tidak nyaman, keluar dulu deh. Ibu pun kalau keluar lari satu komplek. Tidak ada yang mau dekat sama ibu. Ketika sudah masuk dalam kubur, 3 aja yang bisa menolongmu, kata Nabi. 1 di antaranya, sedekatun jariyah, sedekah. Mohon maaf, matur nuhun. Ini bu, jinji yang di depan ini, yang banyak emas berliannya, itu saya lihat cincin-cincinnya ibu. Jam tangannya ibu aku. Kalau meninggal siapa yang pakai perhiasan ibu? Anak. Bukan, istri kedua. Ia pasti kawin lagi lah suamimu. Dia dengarlah ceramah saya, ini istriku, mamanya cek di rumah. Ustadz, itu saya dengar ceramah, kalau meninggal kawin lagi. Jadi kalau saya meninggal Ustadz kawin lagi. Saya bilang, di sini kau sayangku. Ku peluk dia sambil ku jelaskan. Ku dengar baik-baik sayangku ya. Engkau permata hatiku. Jangankan kau mati, kau masih hidup saja, saya selalu berpikir kawin lagi.
apalagi kalau kau sudah mati. Daripada ibu-ibu itu emas berlian dinikmati orang istri kedua, mending ibu kirim ke kubur sekarang. Sedekah. Dan enaknya menjadi istri wali kota, istri sekda, istri wagub, meskipun palsu tetap orang bilang asli. Iya toh, kalau ibu wagub pakai pasti orang bilang asli dong, padahal belinya di Tanah Abang. Iya, maka keliru orang kaya. Kalau saya kaya, mending saya pakai yang palsu, orang pasti tahu asli. Tapi kita orang miskin, biar sudah asli orang bilang dari mana kau dapat. Ibu, ibu, suami mulai lain-lain, mulai ibu curiga. Kenapa ya ini suami saya selama ini tidak pernah pakai parfum, setiap mau keluar sekarang cari parfum, kalau tidak ada parfum dia cari pengharum ruangan. Itu 50% ibu wajib curigai. Kenapa ya setiap terima SMS selalu masuk toilet? 70% itu ada masalah. Daripada ibu curhat di medsos, cerita ke tetangga, cerita ke majelis taklim, cerita ke ibu PKK, mereka demi Allah tidak mampu memberikan menyelesaikan masalah. Lebih curhat kepada Allah. Doa namanya dalam sholat hajat. Ibu menangis di hadapan Allah. Tapi saya tidak tahu baca doanya, Ustaz. Doa bukan membaca, doa bukan menghafal, doa itu curhat. Bahasa Arab bukan, bahasa Belanda boleh, bahasa Betawi silahkan, bahasa Inggris kalau kau tahu. Bahkan boleh pakai bahasa isyarat. Oh, malaikat katakan, ya Allah, baru suaminya kawin lagi. Silakan. Sudah itu, ya Allah, Engkau Zat yang memelihara dan menjaga suamiku. Tidak mungkin saya bisa menjaganya 24 jam. Aku serahkan suamiku, Engkau menjaganya. Ya Allah, ini ada duitku 2 juta. 2 juta tolak bala. Mudah-mudahan 2 juta ini suamiku terhindar dari wanita jahat. Bismillah, bawa ke panti asuhan besok. As-sadaqah tuh, bersedekah supaya anak tidak kena narkoba, supaya suami tidak kena mutasi. Tidak usah cari muka sama ibu aku, ya bu, ya terserah. Gimana caranya? Sholat hajat, minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, lindungi suami saya. Ini 1 juta, tolak bala supaya suamiku tidak terkena musibah mutasi. Ya Allah, ini 2 juta supaya istri suamiku terhindar dari wanita jahat. Coba ibu amalkan, sholat hajat namanya. Saya tidak tahu niatnya, Ustaz. Masa ibu tidak tahu niat? Niat itu begitu ibu wudu, saya mau sholat hajat. Itulah niat, tidak harus diucapkan. Mau ucapkan, sholli sunnatal hajjati, raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Tidak hafal bahasa Arab, bahasa Indonesia. Saya niat sholat hajat 2 rakaat sunnah, hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Itu pun tidak hafal. Berdiri tegak menghadap kiblat, Tuhan, sholat hajat ya, Allahu Akbar. Selesai. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin. Allahu Akbar. Ayo salat, sedekah. Jangan terlalu pelit. Bapak-bapak nih yang ada di depan saya, supaya bapak tidak kena musibah mutasi, sedekah. Percaya ibu, tidak ada orang bangkrut gara-gara rajin sedekah.
Tidak ada orang yang senang orang pelit. Ibu saya tanya, senang wali kota yang pelit atau dermawan? Senang ibu wagub yang pelit atau dermawan? Senang tetangga yang pelit atau dermawan? Senang yang mantu dermawan atau pelit? Tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak senang sama orang pelit. Jangan kau ke rumahnya, pelit dia, padahal dia juga pelit. Begitu jeleknya itu sifat pelit. Tolong carikan saya di Jakarta Selatan ini yang bangkrut dan sengsara gara-gara rajin sedekah. Tak ada. Ada 10 golongan sahabat Nabi yang dijamin pasti masuk surga. Nabi keluar dari bibir beliau, 10 sahabatku yang pasti dijamin masuk surga. Dari 10 itu 7 diantaranya adalah mereka pengusaha yang dermawan. Sedekahlah. Ustadz, kita mau sedekah tapi kan kita miskin. Sedekah tidak harus banyak. Sedekahnya seorang ibu cleaning service, 5 bungkus nasi bungkus jauh lebih mulia daripada 100 bungkus kepala dinas. Kenapa? Kalau 5 bungkus dari cleaning service murni duitnya 100% dia sedekahkan. Tapi kepala dinas duitnya pendor. Ayo sedekah. Ibu bapak yang saya muliakan, pada akhirnya tujuan puasa membentuk ukhuwah dan melahirkan insan-insan yang dermawan. Mudah-mudahan kita hadir di tempat ini. Kalau ada yang selalu terlanjur memutuskan silaturahmi gara-gara pilpres, baikkanlah. Karena Pak Prabowo dan Pak Jokowi sekarang sudah satu paket. Berhentilah bermusuhan cebong kampret. Tidak ada gunanya untuk kalian. Yang kedua, kalau ada rezeki Allah berikan, sedekahkanlah supaya Allah tambah 700 kali lipat. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ibu wagub tadi berpantun, saya pun mau berpantun. Burung cendrawasih di atas batu. Terima kasih dan thank you. Berarti begitu ibu mulai ada oh iya, itu kepala dinas itu begitu. Kau tahu sinetron tadi malam, jelek betul sifatnya. Tadi ribut seperti itu. Langsung orang jadi korban. Bu, kalau majelis taklim yang sukses, dia akan berkata, sudah deh, tidak usah cerita kejelekannya orang. Na'udzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu. Belum tentu suami kita lebih baik dari suami dia. Hanya Allah saja masih tutup aib dan keburukan aib suami kita. Itu baru majelis taklim yang baik. Ini tidak, biar bukan urusannya mau dicampuri. Ketawa kau karena kau bayangkan dirimu semua. Bu, yang suka ikut campur urusannya orang, itu nanti takdirnya hidupnya seperti tauge. Tahu tauge? Coba lihat tauge, suka ikut campur tuh. Gado-gado ada. Tahu isi ada. Pecel ada. Soto ada. Karena dia suka ikut campur, Allah takdirkan bengkok. Maka kalau ada di kantor ini, di majelis taklim kumpul gosip, teriaki, pagi-pagi tuh gini Satu, yang bisa memutuskan tali persaudaraan kita, ghibah. Dan itulah yang Nabi katakan, sittatu asya'in tuhbitul amal. Ada 6 sifat yang menghancurkan amalmu. Satu diantaranya
al-istighalu bi'uyubil khalqi, toge. Berhenti cerita kejelekan orang. Yang kedua, penyebab putusnya persaudaraan apa? Sangka buruk. Lewat. Wah, kayak ndak kenal aja. Mentang-mentang sudah jadi istri Wagub. Dulu waktu mau dipilih senyum kiri kanan. Bukan sombong, beliau lagi buru-buru mau ke toilet. Itu namanya sangka baik. Masa dia jawab WhatsApp saya? Dulu setiap saat jawab, sekarang tidak pernah lagi dijawab. Tertimbun WhatsAppnya ibu, sangka baik. Ibu-ibu, jangankan mengolah kantor begini, rumah tangga aja pasti kacau kalau suami istri sangka buruk. Kenapa ya? Itu tiba-tiba dilantik, padahal dia baru 4 tahun jadi pegawai. Saya sudah 18 tahun tidak diangkat-angkat. Betul Bapak 18 tahun tapi otaknya Pentium 1. Lambat loading. Prosesornya sudah tua. Bikin surat, siapa wali? Sudah Pak, tinggal diteken. Belum sudah namanya itu dong. Ini betul 4 tahun tapi otaknya Pentium 4. Cepat loading. 1 kali penjelasan, siap Pak. Belum ditanya sudah selesai. Itu sangka baik. Ibu-ibu, sangka baik sama suami. Jangan selalu kau periksa HP-nya. Kau kira nak cari nafkah? Jangan. Ada juga perempuan kayak suaminya kayak tahanan politik. Baru pulang, mana HP-mu? Dengar ini. Ada 4 penghuni api neraka. 1 diantaranya istri yang suka memaki suaminya. Itu hadis Nabi loh. Ada 3 golongan orang yang tidak diterima amal ibadahnya. 1 diantaranya istri yang durhaka sama suaminya. Ada yang tanya, bagaimana kalau suami durhaka sama istri? Tidak ada dalam hadis. Coba lihat kelakuannya nih ibu-ibu. Ustadznya aja ada berkomplain. Bu, kira kapan jadi suami bu? Coba lihat suami kita di kantor dimaki-maki sama wali kotanya. Siap. Di warung kopi dikejar tagihan. Sampai lagi di rumah dimaki-maki lagi sama istrinya. Goblok, kenapa kau tidak lawan? Apa mau dilawan? Nah dia wali kota. Jangan ketawa, saya serius ini. Dia pikir enak jadi suami. Bu. Oi. Bu. Itu suami bu. Ibu ditanggung dunia sampai akhirat. Ibu pikir suami tidak malu kalau ibu pulang lebaran tidak punya baju baru, tidak pakai cincin. Malu kami sebagai suami. Malu harga diri kami sebagai suami. Istri tahun lalu itu juga baju lebarannya. Pulang kampung masih ini, malu kita sebagai suami bu. Ibu pernah tidak malu kalau suamimu tidak pakai baju baru? Tidak pernah. Ketawa, saya serius ini. Dia pikir kapan jadi suami. Coba lihat itu kasihan. Kadang-kala bawa Grab, motor di jalan kempes bannya, dia tidak telepon kamu itu. Kenapa? Cukup saya menderita, tidak perlu istri saya tahu. Itu di dunia, di akhirat lagi dicari tuh suaminya. Kalau ibunya masuk neraka, ada 4 laki-laki yang melindungi. Sebelum diperiksa amalnya istri, sebelum diperiksa amalnya istri, ada 4 laki-laki yang tanggung ibu-ibu nih. 1, bapakmu. 2, saudara laki-lakimu. 3,
3 suamimu, 4 anak laki-lakimu. Kami laki-laki tidak ada yang tanggung. Kayaknya jangan suka ngomel. Biar HP salah diperiksa. Bagaimana suamimu ndak bikin nama palsu? Saya begitu aku. Saya bu semenjak saya viral ini, ada cinta-cinta monyet saya dulu di kampung. Baru setelah saya viral, kan dulu di kampung bukan siapa-siapa saya bu. Tiba-tiba viral, dia telepon saya sekarang. Saya mau blokir, dah enak nanti dibilang saya sombong satu kampung. Saya mau terima, perasaannya istriku, mamanya cek bagaimana kasihan. Akhirnya ku ganti namanya, penjual batu bata. Suatu ketika saya lagi nonton sepak bola, tiba-tiba bunyi telepon. Istriku berteriak, mamanya cek, Ustaz, penjual batu bata. Bacis. Terpaksa saya tidak boleh panik, kalau panik ketahuan. Santai aja, jangan saya ndak usah kuangkat, tagihan itu. Perempuan kapan takut kalau bicara tagihan? Aman saya pak. Suatu ketika saya pulang ceramah, hauslah saya, mau minum teh. Sayangku minum teh, saya lagi ajar anak ngaji, si Ece lagi ajar ngaji. Oke, saya bikinlah. Mana gula? Dia bilang ada di situ, di toples ada semua namanya ditulis. Saya ambillah tulis toples gula, saya ambil. Begitu saya minum, kenapa asin? Saya pergi lihat, isinya garam. Saya pergi komplain sama istriku, ini kok tulis gula baru isinya garam. Dia bilang HP-mu juga lain kok tulis lain isinya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Alhamdulillah. Jadi jangan sangka buruk. Masa suami yang carikan nafkah, yang belikan baju, yang nyicilkan mobil, yang nyicilkan rumah, masa ibu curigai terus? I love you full. Tenang pak, saya bela kau hari ini. Karena kau takut sama suami istrimu ini. Ini. Tapi memang di depan istri pada ada orang yang hebat. Mati kutu kita semua di depan istri. Apa kata istri saya? Hei Ustadz, di luar kau boleh singa panggung, tapi di rumah kau Hello Kitty. Bu, telepon suami. Kok tidak dijawab? Oh, suamiku lagi sholat duha. Tenang perasaan. Telepon lagi jam 12. Kok belum dijawab? Oh, berarti lagi sholat berjamaah. Tenang perasaan. Telepon jam 2. Belum dijawab. Oh, berarti suamiku lagi meeting sama wali kota. Telepon lagi, tidak dijawab. Oh, mungkin HP-nya dilupa di mobil. Tiba-tiba masuk WhatsApp. Saya lihat suamimu bonceng cewek cantik betul. Oh, berarti suamiku lagi nge-grab. Tenang perasaan. Iya tuh bu. Bu. Hei. Apa enaknya sangka buruk sama suami? Sebutkan. Apa? Capek. Apa enaknya sangka buruk? Stres. Kalau kau sangka buruk, apa yang kau dapat?
Sengsara kan? Coba kalau sangka baik. Kenapa? Dosanya dia ibu tidak tanggung. Dia selingkuh, tidak ada urusan. Saya tidak tahan Ustaz. Bukan dengan mempermalukannya di medsos. Tak kusangka kau begitu. Andai ku tahu begini, aku tidak menerima lamaranmu. Apalagi tidak nasoduk punya anak 2. Maka lebih baik apa? Kau tanggung dosamu. Kau berbuat di luar Pak, kamu yang tanggung. Beda kami laki-laki. Kalau istri keluar tidak izin, kami laki-laki tanggung dosanya. Kalau istri tidak pakai jilbab, kami suami yang menanggung dosanya. Kalau istri tidak sholat, kami suami yang tanggung dosanya. Itulah makna ayat ku anfusakum wa ahlikum nar. Makanya ibu tenang deh, jangan sangka buruk. Orang yang selalu sangka buruk memutuskan tali persaudaraan. Panjang mau dicerita, tapi waktu yang terbatas. 2. Sedekah. Bu, pernah lihat orang diantar ke kubur? Pernah? 3 yang mengantarnya kata Nabi. 1. Keluarga. Bu, ibu meninggal, jangan pikir suami mau masuk dalam kubur. Meskipun waktu ibu remaja dia gombal, gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati. Begitu ibu meninggal, jangan pikir suami mau masuk menemani ibu di kubur. Enggak. Ada kawan saya naik haji 2012, 2016. Begitu meninggal istrinya baru-baru bengkak matanya Pak. Saya bilang hebat betul ini Bapak. Biasanya kalau laki-laki meninggal istrinya sih menangis, tapi tidak sampai mengau-ngau. Sabar Pak, separuh jiwaku hilang Ustaz. Rasanya tidak bisa kulanjutkan hidupku. Sabar Pak, innalillahi. Belum setengah tahun Bu. Saya pergi jogging, tahu kan lapangan Karebosi di Makassar. Saya lagi jogging, ketemu saya sama itu teman saya. Di sampingnya ada perempuan, putih, muda, panjang rambutnya. Saya tanya, Haji, siapa? Siapa Haji? Yang baru Ustaz. Yang kedua, mengantar ibu ketika meninggal. Apa ibu? Harta. Harta pun kembali. Seluruh mobil keluar, motor keluar. Begitu masuk ibu, jangan pikir ada harta masuk dalam kecuali kain kafan. Parfum hilang, Hugo Boss hilang semua. Kita punya BlackBerry apakah parfum yang mewah itu? BlackBerry Bu, apa? Pokoknya itulah yang saya maksud. Saya bukan anak gaul Ibu. Saya parfum saya Bu Rexona. Selesai. Kayak ibu-ibu sekarang ini dibodoh-bodohi sama mode. Sabunnya aja 3 macam. Lain lagu wajunya, sabun wajah, lain labung ketek, lain labung ini. Kasih setengah mati suami cari uang. Saya sabun colek. Selesai. Ya. Yang ketiga, mengantar kita amal. Masuklah kita ke kubur. Begitu masuk kubur, Bu, jangan pikir akan kembali lagi. Pegawai wali kota tidak disenang sama wali kota, tidak disenang sama gubernur, masih ada pilihan. Ada, tunggu sampai selesai jabatannya. Tidak disenang sama wali kota, tunggu sampai dimutasi, selesai urusan. Tidak mutasi Ustaz,
masih ada pilihan. Apa? Pensiun dini, selesai. Lewat apa? Nggak ada urusan kamu, bukan kau lagi bosku. Selesai. Ibu, ada warga Betawi ke Jawa merantau, sampai di Jawa kada nyaman, ndak enak di sana. Ada pilihan? Ada, pulang lagi ke Betawi. Da orang Jawa merantau ke Papua, Papua tidak nyaman, balik lagi ke Jawa, mangan orang mangan, yang penting ngumpul. Senguar. Wes. Saiki monggo. Selesai. Tapi demi Allah, ibu masuk kubur, senang tidak senang, tinggal kau di situ. Tidak boleh kau keluar. Ternyata sudah masuk kubur. Nggak nyaman, keluar dulu deh. Ibu pun kalau keluar lari satu komplek. Nggak ada yang mau dekat sama ibu. Ketika sudah masuk dalam kubur, 3 aja yang bisa menolongmu, kata Nabi. Satu di antaranya, sedekatun jariyah, sedekah. Mohon maaf, matur nuhun. Nih bu, jinji yang di depan ini, yang banyak emas berliannya, tuh saya lihat cincin-cincinnya ibu. Jam tangannya ibu aku. Kalau meninggal siapa yang pakai perhiasan ibu? Anak? Bukan, istri kedua. Ia pasti kawin lagi lah suamimu. Dia dengarlah ceramah saya, ini istriku, mamanya cek di rumah. Ustadz, itu saya dengar ceramah, kalau meninggal kawin lagi. Jadi kalau saya meninggal Ustadz kawin lagi. Saya bilang, di sini kau sayangku. Ku peluk dia sambil ku jelaskan. Ku dengar baik-baik sayangku ya, engkau permata hatiku. Jangankan kau mati, kau masih hidup saja saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Daripada ibu-ibu itu emas berlian dinikmati orang istri kedua, mending ibu kirim ke kubur sekarang. Sedekah. Dan enaknya menjadi istri wali kota, istri sekda, istri wagub, meskipun palsu tetap orang bilang asli. Iya toh, kalau ibu wagub pakai pasti orang bilang asli dong, padahal belinya di Tanah Abang. Iya, maka keliru orang kaya. Kalau saya kaya, mending saya pakai yang palsu, orang pasti tahu asli. Tapi kita orang miskin, biar sudah asli orang bilang dari mana kau dapat. Ibu, ibu, suami mulai lain-lain, mulai ibu curiga. Kenapa ya ini suami saya selama ini tidak pernah pakai parfum, setiap mau keluar sekarang cari parfum, kalau tidak ada parfum dia cari pengaruh ruangan. Itu 50% ibu wajib curigai. Kenapa ya setiap terima SMS selalu masuk toilet? 70% itu ada masalah. Daripada ibu curhat di medsos, cerita ke tetangga, cerita ke majelis taklim, cerita ke ibu PKK, mereka demi Allah tidak mampu memberikan menyelesaikan masalah. Lebih curhat kepada Allah. Doa namanya dalam sholat hajat. Ibu menangis di hadapan Allah. Tapi saya tidak tahu baca doanya Ustaz. Doa bukan membaca, doa bukan menghafal, doa itu curhat. Bahasa Arab bukan, bahasa Belanda boleh, bahasa Betawi silahkan, bahasa Inggris kalau kau tahu. Bahkan boleh pakai bahasa isyarat.
Oh, malaikat katakan, ya Allah, baru suaminya kawin lagi. Silakan. Sudah itu, ya Allah, Engkau Zat yang memelihara dan menjaga suamiku. Tidak mungkin saya bisa menjaganya 24 jam. Aku serahkan suamiku, Engkau menjaganya. Ya Allah, ini ada duitku 2 juta. 2 juta tolak bala. Mudah-mudahan 2 juta ini suamiku terhindar dari wanita jahat. Bismillah, bawa ke panti asuhan besok. As-sadaqah tuh, bersedekah supaya anak tidak kena narkoba, supaya suami tidak kena mutasi. Nggak usah cari muka sama ibu aku, ya Bu. Ya terserah. Mana caranya? Sholat hajat, minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, lindungi suami saya. Ini 1 juta, tolak bala supaya suamiku tidak terkena musibah mutasi. Ya Allah, ini 2 juta supaya istri suamiku terhindar dari wanita jahat. Coba ibu amalkan, sholat hajat namanya. Saya tidak tahu niatnya Ustaz. Masa ibu tidak tahu niat? Niat itu begitu ibu wudu, saya mau sholat hajat. Itulah niat, tidak harus diucapkan. Mau ucapkan, sholli sunnatal hajati, raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Tidak hafal bahasa Arab, bahasa Indonesia. Saya niat sholat hajat 2 rakaat sunnah, hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Itu pun tidak hafal. Berdiri tegak menghadap kiblat Tuhan, sholat hajat ya, Allahu Akbar. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin. Allahu Akbar. Ayo salat, sedekah. Jangan terlalu pelit. Bapak-bapak nih yang ada di depan saya, supaya bapak tidak kena musibah mutasi, sedekah. Percaya ibu, tidak ada orang bangkrut gara-gara rajin sedekah. Tidak ada orang yang senang orang pelit. Ibu saya tanya, senang wali kota yang pelit atau dermawan? Senang ibu wagub yang pelit atau dermawan? Senang tetangga yang pelit atau dermawan? Senang yang mantu dermawan atau pelit? Tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak senang sama orang pelit. Jangan kau ke rumahnya, pelit dia, padahal dia juga pelit. Begitu jeleknya itu sifat pelit. Tolong carikan saya di Jakarta Selatan ini yang bangkrut dan sengsara gara-gara rajin sedekah. Tak ada. Ada 10 golongan sahabat Nabi yang dijamin pasti masuk surga. Nabi keluar dari bibir beliau, 10 sahabatku yang pasti dijamin masuk surga. Dari 10 itu 7 diantaranya adalah mereka pengusaha yang dermawan. Sedekahlah. Ustadz, kita mau sedekah tapi kan kita miskin. Sedekah tidak harus banyak. Sedekahnya seorang ibu cleaning service, 5 bungkus nasi bungkus jauh lebih mulia daripada 100 bungkus kepala dinas. Kenapa? Kalau 5 bungkus dari cleaning service murni duitnya 100% dia sedekahkan. Tapi kepala dinas duitnya pendor. Ayo sedekah. Ibu bapak yang saya muliakan, pada akhirnya tujuan puasa membentuk ukhuwah dan melahirkan insan-insan yang dermawan. Mudah-mudahan kita hadir di tempat ini. Kalau ada yang selalu terlanjur memutuskan silaturahmi gara-gara pilpres, baikkanlah. Karena Pak Prabowo dan Pak Jokowi sekarang sudah satu paket.
Berhentilah bermusuhan, cebong kampret. Tidak ada gunanya untuk kalian. Yang kedua, kalau ada rezeki Allah berikan, sedekahkanlah supaya Allah tambah 700 kali lipat. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ibu Wagub tadi berpantun, saya pun mau berpantun. Burung cendrawasih di atas batu. Terima kasih dan thank you. Berarti begitu ibu mulai ada oh iya itu kepala dinas itu begitu. Kau tahu sinetron tadi malam jelek betul sifatnya. Ribut seperti itu. Langsung orang jadi korban. Bu, kalau majelis taklim yang sukses, dia akan berkata, sudah deh, tidak usah cerita kejelekannya orang. Na'udzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu. Belum tentu suami kita lebih baik dari suami dia. Hanya Allah saja masih tutup aib dan keburukan aib suami kita. Itu baru majelis taklim yang baik. Ini tidak, biar bukan urusannya mau dicampuri. Ketawa kau karena kau bayangkan dirimu semua. Bu, yang suka ikut campur urusannya orang, itu nanti takdirnya hidupnya seperti tauge. Tahu tauge? Coba lihat tauge, suka ikut campur tuh. Gado-gado ada. Tahu isi ada. Pecel ada. Soto ada. Karena dia suka ikut campur, Allah takdirkan bengkok. Maka kalau ada di kantor ini, di majelis taklim kumpul gosip teriaki, pagi-pagi tuh gini Satu, yang bisa memutuskan tali persaudaraan kita, ghibah. Dan itulah yang Nabi katakan, sittatu asya'in tuhbitul amal. Ada 6 sifat yang menghancurkan amalmu. Satu diantaranya, al-istighalu bi'uyubil khalqi, toge. Berhenti cerita kejelekan orang. Yang kedua, penyebab putusnya persaudaraan apa? Sangka buruk. Lewat. Wah, kayak ndak kenal aja. Mentang-mentang sudah jadi istri Wagub. Dulu waktu mau dipilih senyum kiri kanan. Bukan sombong, beliau lagi buru-buru mau ke toilet. Itu namanya sangka baik. Masa dia jawab WhatsApp saya? Dulu setiap saat jawab, sekarang tidak pernah lagi dijawab. Tertimbun WhatsAppnya ibu, sangka baik. Ibu-ibu, jangankan mengolah kantor begini, rumah tangga aja pasti kacau kalau suami istri sangka buruk. Kenapa ya? Itu tiba-tiba dilantik, padahal dia baru 4 tahun jadi pegawai. Saya sudah 18 tahun tidak diangkat-angkat. Betul Bapak 18 tahun tapi otaknya Pentium 1. Lambat loading. Prosesornya sudah tua. Bikin surat, siapa wali? Sudah Pak, tinggal diteken. Belum sudah namanya itu dong. Ini betul 4 tahun tapi otaknya Pentium 4. Cepat loading. 1 kali penjelasan, siapa? Belum ditanya, sudah selesai. Itu sangka baik. Ibu-ibu, sangka baik sama suami. Jangan selalu kau periksa HP-nya. Kau kira nak cari nafkah? Darah. Ada juga perempuan kayak suaminya kayak tahanan politik. Baru pulang, mana HP-mu?
dengar ini. Ada 4 penghuni api neraka. Satu di antaranya istri yang suka memaki suaminya. Itu hadis Nabi loh. Ada 3 golongan orang yang tidak diterima amal ibadahnya. Satu di antaranya istri yang durhaka sama suaminya. Ada yang tanya, bagaimana kalau suami durhaka sama istri? Tidak ada dalam hadis. Coba lihat kelakuannya nih ibu-ibu. Ustadznya aja ada berkomplain. Hei, Bu, oi, kira kapan jadi suami, Bu? Coba lihat suami kita di kantor dimaki-maki sama wali kotanya. Di warung kopi dikejar tagihan. Sampai lagi di rumah dimaki-maki lagi sama istrinya. Goblok, kenapa kau tidak lawan? Apa mau dilawan? Nah, dia wali kota. Jangan ketawa, saya serius ini. Dia pikir enak jadi suami. Bu, oi, Bu. Itu suami, Bu. Ibu ditanggung dunia sampai akhirat. Ibu pikir suami tidak malu kalau ibu pulang lebaran tidak punya baju baru, tidak pakai cincin? Malu kami sebagai suami. Malu harga diri kami sebagai suami. Istri tahun lalu itu juga baju lebarannya. Pulang kampung masih ini, malu kita sebagai suami, Bu. Ibu pernah tidak malu kalau suamimu tidak pakai baju baru? Tidak pernah. Saya serius ini. Dia pikir kapan jadi suami. Coba lihat itu, kasihan. Kadang-kala bawa Grab, motor di jalan kempes bannya, dia tidak telepon kamu itu. Kenapa? Cukup saya menderita, tidak perlu istri saya tahu. Itu di dunia. Di akhirat lagi dicari tuh suaminya. Kalau ibunya masuk neraka, ada 4 laki-laki yang melindungi. Sebelum diperiksa amalnya istri, sebelum diperiksa amalnya ini istri, ada 4 laki-laki yang tanggung ibu-ibu nih. 1, bapakmu. 2, saudara laki-lakimu. 3, suamimu. 4, anak laki-lakimu. Kami laki-laki tidak ada yang tanggung. Kayaknya jangan suka ngomel. Biar HP salah diperiksa. Bagaimana suamimu ndak bikin nama palsu? Kayak saya begitu, Bu. Saya, Bu, semenjak saya viral ini, ada cinta-cinta monyet saya dulu di kampung. Baru setelah saya viral, kan dulu di kampung bukan siapa-siapa saya, Bu. Tiba-tiba viral, Bu. Dia telepon saya sekarang. Saya mau blokir. Dah enak nanti dibilang saya sombong satu kampung. Saya mau terima. Perasaannya istriku, mamanya cek bagaimana, kasihan. Akhirnya ku ganti namanya. Penjual batu bata. Suatu ketika saya lagi nonton sepak bola. Tiba-tiba bunyi telepon. Istriku berteriak, mamanya cek, Ustaz, penjual batu bata. Bacis. Terpaksa saya tidak boleh panik. Kalau panik ketahuan. Santai aja. Jangan sayang, tidak usah kuangkat. Tagihan itu. Perempuan kapan takut kalau bicara tagihan? Aman saya, Pak. Suatu ketika saya pulang ceramah, hauslah saya, mau minum teh. Sayangku, minum teh. Saya lagi ajar anak ngaji, si Ece lagi ajar ngaji. Oke, saya bikinlah. Mana gula? Dia bilang ada di situ, di toples ada semua namanya ditulis. Saya ambillah tulis toples gula. Saya ambil. Begitu saya minum, kenapa asin? Saya pergi lihat, isinya garam. Saya pergi komplain sama istriku, ini kok tulis gula baru isinya garam.
Dia bilang HP-mu juga lain kau tulis lain isinya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Alhamdulillah. Jadi jangan sangka buruk. Masa suami yang carikan nafkah, yang belikan baju, yang nyicilkan mobil, yang nyicilkan rumah, masa ibu curigai terus? I love you full. Tenang Pak, saya bela kau hari ini karena kau takut sama suami istrimu ini. Ini. Tapi memang di depan istri pada ada orang yang hebat. Mati kutu kita semua di depan istri. Apa kata istri saya? Hei Ustadz, di luar kau boleh singa panggung, tapi di rumah kau Hello Kitty. Bu, telepon suami. Kok tidak dijawab? Oh, suamiku lagi sholat duha. Tenang perasaan. Telepon lagi jam 12. Kok belum dijawab? Oh, berarti lagi sholat berjamaah. Tenang perasaan. Telepon jam 2. Belum dijawab. Oh, berarti suamiku lagi meeting sama wali kota. Telepon lagi, tidak dijawab. Oh, mungkin HP-nya dilupa di mobil. Tiba-tiba masuk WhatsApp. Saya lihat suamimu bonceng cewek cantik betul. Oh, berarti suamiku lagi nge-grab. Tenang perasaan. Iya tuh Bu. Bu. Hei. Apa enaknya sangka buruk sama suami? Sebutkan. Apa? Capek. Apa enaknya sangka buruk? Stres. Kalau kau sangka buruk, apa yang kau dapat? Sengsara kan? Coba kalau sangka baik. Kenapa? Dosanya dia, ibu tidak tanggung. Dia selingkuh, tidak ada urusan. Saya tidak tahan Ustaz. Bukan dengan mempermalukannya di medsos. Tak kusangka kau begitu. Andai ku tahu begini, aku tidak menerima lamaranmu. Apalagi tidak nasoduk punya anak 2. Maka lebih baik apa? Kau tanggung dosamu. Kau berbuat di luar Pak, kamu yang tanggung. Beda kami laki-laki. Kalau istri keluar tidak izin, kami laki-laki tanggung dosanya. Kalau istri tidak pakai jilbab, kami suami yang menanggung dosanya. Kalau istri tidak sholat, kami suami yang tanggung dosanya. Itulah makna ayat ku anfusakum wa ahlikum nar. Makanya ibu tenang deh, jangan sangka buruk. Orang yang selalu sangka buruk memutuskan tali persaudaraan. Panjang mau dicerita, tapi waktu yang terbatas. 2. Sedekah. Bu, pernah lihat orang diantar ke kubur? Pernah? 3 yang mengantarnya kata Nabi. 1. Keluarga. Bu, ibu meninggal, jangan pikir suami mau masuk dalam kubur. Meskipun waktu ibu remaja dia gombal, gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati. Begitu ibu meninggal, jangan pikir suami mau masuk menemani ibu di kubur. Enggak. Ada kawan saya naik haji 2012, 2016. Begitu meninggal istrinya baru-baru bengkak matanya Pak. Saya bilang hebat betul ini Bapak. Biasanya kalau laki-laki meninggal istrinya sih menangis, tapi tidak sampai ngau-ngau. Sabar Pak,
Separuh jiwaku hilang, Ustaz. Rasanya tidak bisa kulanjutkan hidupku. Sabar Pak, innalillahi. Belum setengah tahun Bu. Saya pergi jogging, tahu kan lapangan Karebosi di Makassar. Saya lagi jogging, ketemu saya sama itu teman saya. Di sampingnya ada perempuan, putih, muda, panjang rambutnya. Saya tanya, Haji, siapa? Siapa Haji? Yang baru Ustaz. Yang kedua, mengantar ibu ketika meninggal. Apa ibu? Harta. Harta pun kembali. Seluruh mobil keluar, motor keluar. Begitu masuk ibu, jangan pikir ada harta masuk dalam kecuali kain kafan. Parfum hilang, Hugo Boss hilang semua. Kita punya BlackBerry apakah parfum yang mewah itu? BlackBerry Bu, apa? Pokoknya itulah yang saya maksud. Saya bukan anak gaul Ibu. Saya parfum saya Bu Rexona. Selesai. Kayak ibu-ibu sekarang ini dibodoh-bodohi sama mode. Sabunnya aja 3 macam. Lain lagu wajunya, sabun wajah, lain labung ketek, lain labung ini. Kasih setengah mati suami cari uang. Saya sabun colek. Selesai. Ya. Yang ketiga, mengantar kita amal. Masuklah kita ke kubur. Begitu masuk kubur, Bu, jangan pikir akan kembali lagi. Pegawai wali kota tidak disenang sama wali kota, tidak disenang sama gubernur. Masih ada pilihan? Ada. Tunggu sampai selesai jabatannya. Tidak disenang sama wali kota, tunggu sampai dimutasi, selesai urusan. Tidak mutasi Ustaz, masih ada pilihan. Apa? Pensiun dini, selesai. Lewat apa? Tidak ada urusan kamu, bukan kau lagi bosku. Selesai. Ibu, ada warga Betawi ke Jawa merantau, sampai di Jawa kada nyaman, tidak enak di sana. Ada pilihan? Ada. Pulang lagi ke Betawi. Da orang Jawa merantau ke Papua, Papua tidak nyaman, balik lagi ke Jawa, mangan orang mangan, yang penting ngumpul. Senguar. Wes. Saiki monggo. Selesai. Tapi demi Allah, ibu masuk kubur, senang tidak senang, tinggal kau di situ. Tidak boleh kau keluar. Ternyata sudah masuk kubur. Tidak nyaman, keluar dulu deh. Ibu pun kalau keluar lari satu komplek. Tidak ada yang mau dekat sama ibu. Ketika sudah masuk dalam kubur, 3 aja yang bisa menolongmu, kata Nabi. Satu di antaranya, sedekahun jariyah, sedekah. Mohon maaf, matur nuhun. Nih bu, jinji yang di depan ini, yang banyak emas berliannya, tuh saya lihat cincin-cincinnya ibu. Jam tangannya ibu aku. Kalau meninggal siapa yang pakai perhiasan ibu? Anak? Bukan, istri kedua. Ia pasti kawin lagi lah suamimu. Dia dengarlah ceramah saya, ini istriku, mamanya cek di rumah. Ustadz, itu saya dengar ceramah, kalau meninggal kawin lagi.
Jadi kalau saya meninggal Ustadz kawin lagi. Saya bilang di sini kau sayangku. Ku peluk dia sambil ku jelaskan. Ku dengar baik-baik sayangku ya. Engkau permata hatiku. Jangankan kau mati, kau masih hidup saja saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Daripada ibu-ibu itu emas berlian dinikmati orang istri kedua, mending ibu kirim ke kubur sekarang. Sedekah. Dan enaknya menjadi istri wali kota, istri sekda, istri wagub, meskipun palsu tetap orang bilang asli. Iya toh, kalau ibu wagub pakai pasti orang bilang asli dong, padahal belinya di Tanah Abang. Iya, maka keliru orang kaya. Kalau saya kaya, mending saya pakai yang palsu. Orang pasti tahu asli. Tapi kita orang miskin, biar sudah asli orang bilang dari mana kau dapat? Ibu, ibu, suami mulai lain-lain, mulai ibu curiga. Kenapa ya ini suami saya selama ini tidak pernah pakai parfum? Setiap mau keluar sekarang cari parfum. Kalau tidak ada parfum dia cari pengaruh ruangan. Itu 50% ibu wajib curigai. Kenapa ya setiap terima SMS selalu masuk toilet? 70% itu ada masalah. Daripada ibu curhat di medsos, cerita ke tetangga, cerita ke majelis taklim, cerita ke ibu PKK, mereka demi Allah tidak mampu memberikan menyelesaikan masalah. Lebih curhat kepada Allah. Doa namanya dalam sholat hajat. Ibu menangis di hadapan Allah. Tapi saya tidak tahu baca doanya Ustaz. Doa bukan membaca, doa bukan menghafal, doa itu curhat. Bahasa Arab bukan, bahasa Belanda boleh, bahasa Betawi silahkan, bahasa Inggris kalau kau tahu. Bahkan boleh pakai bahasa isyarat. Oh, malaikat katakan ya Allah baru suaminya kawin lagi. Silakan. Sudah itu, ya Allah, Engkau Zat yang memelihara dan menjaga suamiku. Tidak mungkin saya bisa menjaganya 24 jam. Aku serahkan suamiku, Engkau menjaganya. Ya Allah, ini ada duitku 2 juta. 2 juta tolak bala. Mudah-mudahan 2 juta ini suamiku terhindar dari wanita jahat. Bismillah, bawa ke panti asuhan besok. As-sadaqatu, bersedekah supaya anak tidak kena narkoba, supaya suami tidak kena mutasi. Nggak usah cari muka sama ibu aku, ya bu, ya terselip. Mana caranya? Sholat hajat, minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, lindungi suami saya. Ini 1 juta, tolak bala supaya suamiku tidak terkena musibah mutasi. Ya Allah, ini 2 juta supaya istri suamiku terhindar dari wanita jahat. Coba ibu amalkan, sholat hajat namanya. Saya tidak tahu niatnya Ustaz. Masa ibu tidak tahu niat? Niat itu begitu ibu wudu, saya mau sholat hajat. Itulah niat, tidak harus diucapkan. Mau ucapkan, sholli sunnatal hajati, raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Tidak hafal bahasa Arab, bahasa Indonesia. Saya niat sholat hajat 2 rakaat sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Itu pun tidak hafal. Berdiri tegak menghadap kiblat, Tuhan sholat hajat ya, Allahu Akbar. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Allahu Akbar.
Ayo salat, sedekah. Jangan terlalu pelit. Bapak-bapak nih yang ada di depan saya, supaya bapak tidak kena musibah mutasi, sedekah. Percaya ibu, tidak ada orang bangkrut gara-gara rajin sedekah. Tidak ada orang yang senang orang pelit. Ibu saya tanya, senang wali kota yang pelit atau dermawan? Senang ibu wagub yang pelit atau dermawan? Senang tetangga yang pelit atau dermawan? Senang yang mantu dermawan atau pelit? Tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak senang sama orang pelit. Jangan kau ke rumahnya, pelit dia, padahal dia juga pelit. Begitu jeleknya itu sifat pelit. Tolong carikan saya di Jakarta Selatan ini yang bangkrut dan sengsara gara-gara rajin sedekah. Tak ada. Ada 10 golongan sahabat Nabi yang dijamin pasti masuk surga. Nabi keluar dari bibir beliau, 10 sahabatku yang pasti dijamin masuk surga. Dari 10 itu 7 diantaranya adalah mereka pengusaha yang dermawan. Sedekahlah. Ustadz, kita mau sedekah tapi kan kita miskin. Sedekah tidak harus banyak. Sedekahnya seorang ibu cleaning service, 5 bungkus nasi bungkus jauh lebih mulia daripada 100 bungkus kepala dinas. Kenapa? Kalau 5 bungkus dari cleaning service murni duitnya 100% dia sedekahkan. Tapi kepala dinas duitnya pendor. Ayo sedekah. Ibu bapak yang saya muliakan, pada akhirnya tujuan puasa membentuk ukhuwah dan melahirkan insan-insan yang dermawan. Mudah-mudahan kita hadir di tempat ini. Kalau ada yang selalu terlanjur memutuskan silaturahmi gara-gara pilpres, baikkanlah. Karena Pak Prabowo dan Pak Jokowi sekarang sudah satu paket. Berhentilah bermusuhan cebong kampret. Tidak ada gunanya untuk kalian. Yang kedua, kalau ada rezeki Allah berikan, sedekahkanlah supaya Allah tambah 700 kali lipat. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ibu Wagub tadi berpantun, saya pun mau berpantun. Burung cendrawasih di atas batu. Terima kasih dan thank you. Berarti begitu ibu mulai ada oh iya itu kepala dinas itu begitu. Kau tahu sinetron tadi malam juli betul sifatnya. Tadi ribut seperti itu. Langsung orang jadi korban. Bu, kalau majelis taklim yang sukses, dia akan berkata, sudah deh, tidak usah cerita kejelekannya orang. Na'udzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu. Belum tentu suami kita lebih baik dari suami dia. Hanya Allah saja masih tutup aib dan keburukan aib suami kita. Itu baru majelis taklim yang baik. Ini tidak, biar bukan urusannya mau dicampuri. Ketawa kau karena kau bayangkan dirimu semua. Bu, yang suka ikut campur urusannya orang, itu nanti takdirnya hidupnya seperti tauge. Tahu tauge? Coba lihat tauge, suka ikut campur tuh. Gado-gado ada. Tahu isi ada. Pecel ada. Soto ada. Karena dia suka ikut campur, Allah takdirkan bengkok. Maka kalau ada di kantor ini, di majelis taklim kumpul gosip teriaki, pagi-pagi toge nih
Satu, yang bisa memutuskan tali persaudaraan kita, ghibah. Dan itulah yang Nabi katakan, sittatu asya'in tuhbitul amal. Ada 6 sifat yang menghancurkan amalmu. Satu diantaranya, al-istighalu bi'uyubil khalqi, toge. Berhenti cerita kejelekan orang. Yang kedua, penyebab putusnya persaudaraan apa? Sangka buruk. Lewat. Wah, kayak ndak kenal aja. Mentang-mentang sudah jadi istri wagub. Dulu waktu mau dipilih senyum kiri kanan. Bukan sombong, beliau lagi buru-buru mau ke toilet. Itu namanya sangka baik. Masa dia jawab-jawab WhatsApp saya? Dulu setiap saat jawab, sekarang tidak pernah lagi dijawab. Tertimbun WhatsAppnya ibu, sangka baik. Ibu-ibu, jangankan mengolah kantor begini, rumah tangga aja pasti kacau kalau suami istri sangka buruk. Kenapa ya? Itu tiba-tiba dilantik, padahal dia baru 4 tahun jadi pegawai. Saya sudah 18 tahun tidak diangkat-angkat. Betul bapak 18 tahun tapi otaknya Pentium 1. Lambat loading. Prosesornya sudah tua. Bikin surat, siapa wali? Sudah pak, tinggal diteken. Belum sudah namanya itu dong. Ini betul 4 tahun tapi otaknya Pentium 4. Cepat loading. 1 kali penjelasan, siapa? Belum ditanya sudah selesai. Itu sangka baik. Ibu-ibu, sangka baik sama suami. Jangan selalu kau periksa HP-nya. Kau kira nak cari nafkah? Jangan. Ada juga perempuan kayak suaminya kayak tahanan politik. Baru pulang, mana HP-mu? Dengar ini. Ada 4 penghuni api neraka. 1 diantaranya istri yang suka memaki suaminya. Itu hadis Nabi loh. Ada 3 golongan orang yang tidak diterima amal ibadahnya. 1 diantaranya istri yang durhaka sama suaminya. Ada yang tanya, bagaimana kalau suami durhaka sama istri? Tidak ada dalam hadis. Coba lihat kelakuannya nih ibu-ibu. Ustadznya aja ada berkomplain. Bu, kira kapan jadi suami bu? Coba lihat suami kita di kantor dimaki-maki sama wali kotanya. Siap. Di warung kopi dikejar tagihan. Sampai lagi di rumah dimaki-maki lagi sama istrinya. Goblok, kenapa kau tidak lawan? Apa mau dilawan? Nah, dia wali kota. Jangan ketawa, saya serius ini. Dia pikir enak jadi suami. Bu. Oi. Bu. Itu suami bu. Ibu ditanggung dunia sampai akhirat. Ibu pikir suami tidak malu kalau ibu pulang lebaran tidak punya baju baru, tidak pakai cincin? Malu kami sebagai suami. Malu harga diri kami sebagai suami. Istri tahun lalu itu juga baju lebarannya. Pulang kampung masih. Ini malu kita sebagai suami bu. Ibu pernah tidak malu kalau suamimu tidak pakai baju baru? Tidak pernah. Saya serius ini. Dia pikirkan pan jadi suami. Coba lihat itu kasihan. Kadang-kala bawa Grab, motor di jalan kempes bannya, dia tidak telepon kamu itu. Kenapa? Cukup saya menderita, tidak perlu istri saya tahu. Itu di dunia. Di akhirat lagi
dicari tuh suaminya. Kalau ibunya masuk neraka, ada 4 laki-laki yang melindungi. Sebelum diperiksa amalnya istri, sebelum diperiksa amalnya ini istri, ada 4 laki-laki yang tanggung ibu-ibu nih. 1, bapakmu. 2, saudara laki-lakimu. 3, suamimu. 4, anak laki-lakimu. Kami laki-laki tidak ada yang tanggung. Kayaknya jangan suka ngomel. Biar HP salah diperiksa. Bagaimana suamimu ndak bikin nama palsu? Kan saya begitu aku. Saya bu, semenjak saya viral ini, ada cinta-cinta monyet saya dulu di kampung. Baru setelah saya viral, kan dulu di kampung bukan siapa-siapa saya bu. Tiba-tiba viral, bu. Dia telepon saya sekarang. Saya mau blokir. Gak enak nanti dibilang saya sombong satu kampung. Saya mau terima. Perasaannya istriku, mamanya cek bagaimana kasihan. Akhirnya ku ganti namanya. Penjual batu bata. Suatu ketika saya lagi nonton sepak bola. Tiba-tiba bunyi telepon. Istriku berteriak, mamanya cek, Ustaz, penjual batu bata. Bacis. Terpaksa saya tidak boleh panik. Kalau panik ketahuan. Santai aja. Jangan saya, ndak usah kuangkat. Tagihan itu. Perempuan kapan takut kalau bicara tagihan? Aman saya, Pak. Suatu ketika saya pulang ceramah, hauslah saya. Mau minum teh. Sayangku, minum teh. Saya lagi ajar anak ngaji. Si Ece lagi ajar ngaji. Oke, saya bikinlah. Mana gula? Dia bilang ada di situ, di toples. Ada semua namanya ditulis. Saya ambillah tulis toples gula. Saya ambil. Begitu saya minum, kenapa asin? Saya pergi lihat, isinya garam. Saya pergi komplain sama istriku, ini kau tulis gula baru isinya garam. Dia bilang HP-mu juga lain kau tulis lain isinya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Alhamdulillah. Jadi jangan sangka buruk. Masa suami yang carikan nafkah, yang belikan baju, yang nyicilkan mobil, yang nyicilkan rumah, masa ibu curigai terus? I love you full. Tenang Pak, saya bela kau hari ini. Karena kau takut sama suami istrimu ini. Ini. Tapi memang di depan istri pada ada orang yang hebat. Mati kutu kita semua di depan istri. Apa kata istri saya? Hei Ustadz, di luar kau boleh singa panggung, tapi di rumah kau Hello Kitty. Bu, telepon suami. Kok tidak dijawab? Oh, suamiku lagi sholat duha. Tenang perasaan. Telepon lagi jam 12. Kok belum dijawab? Oh, berarti lagi sholat berjamaah. Tenang perasaan. Telepon jam 2. Belum dijawab. Oh, berarti suamiku lagi meeting sama wali kota. Telepon lagi, tidak dijawab. Oh, mungkin HP-nya dilupa di mobil. Tiba-tiba masuk WhatsApp. Saya lihat suamimu bonceng cewek cantik betul. Oh, berarti suamiku lagi nge-grab. Tenang perasaan. Iya tuh Bu.
Bu, hei, hei, apa enaknya sangka buruk sama suami? Sebutkan. Apa? Capek. Apa enaknya sangka buruk? Stres. Kalau kau sangka buruk, apa yang kau dapat? Sengsara kan? Coba kalau sangka baik. Kenapa? Dosanya dia, ibu tidak tanggung. Dia selingkuh, tidak ada urusan. Saya tidak tahan Ustaz. Bukan dengan mempermalukannya di medsos. Tak kusangka kau begitu. Andai ku tahu begini, aku tidak menerima lamaranmu. Apalagi tidak, Nasoduk punya anak 2. Maka lebih baik apa? Kau tanggung dosamu. Kau berbuat di luar Pak, kamu yang tanggung. Beda kami laki-laki. Kalau istri keluar tidak izin, kami laki-laki tanggung dosanya. Kalau istri tidak pakai jilbab, kami suami yang menanggung dosanya. Kalau istri tidak sholat, kami suami yang tanggung dosanya. Itulah makna ayat ku anfusakum wa ahlikum nar. Makanya ibu tenang deh, jangan sangka buruk. Orang yang selalu sangka buruk memutuskan tali persaudaraan. Panjang mau dicerita, tapi waktu yang terbatas. 2. Sedekah. Bu, pernah lihat orang diantar ke kubur? Pernah? 3 yang mengantarnya kata Nabi. 1. Keluarga. Bu, ibu meninggal, jangan pikir suami mau masuk dalam kubur. Meskipun waktu ibu remaja dia gombal, gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati. Begitu ibu meninggal, jangan pikir suami mau masuk menemani ibu di kubur. Enggak. Ada kawan saya naik haji 2012, 2016. Begitu meninggal istrinya baru-baru bengkak matanya Pak. Saya bilang hebat betul ini Bapak. Biasanya kalau laki-laki meninggal istrinya sih menangis, tapi tidak sampai mengau-ngau. Sabar Pak, separuh jiwaku hilang Ustaz. Rasanya tidak bisa kulanjutkan hidupku. Sabar Pak, innalillahi. Belum setengah tahun Bu. Saya pergi jogging, tahu kan lapangan Karebosi di Makassar. Saya lagi jogging, ketemu saya sama itu teman saya. Di sampingnya ada perempuan, putih, muda, panjang rambutnya. Saya tanya, Haji, siapa? Siapa Haji? Yang baru Ustaz. Yang kedua, mengantar ibu ketika meninggal. Apa ibu? Harta. Harta pun kembali. Seluruh mobil keluar, motor keluar. Begitu masuk ibu, jangan pikir ada harta masuk dalam kecuali kain kafan. Parfum hilang, Hugo Boss hilang semua. Kita punya BlackBerry apakah parfum yang mewah itu? BlackBerry Bu? Apa? Pokoknya itulah yang saya maksud. Saya bukan anak gaul Ibu. Saya parfum saya Bu Rexona. Selesai. Kayak ibu-ibu sekarang ini dibodoh-bodohi sama mode. Sabunnya aja 3 macam. Lain lagu wajunya, sabun wajah, lain labu ketek, lain labu ini. Kasih setengah mati suami cari uang. Saya sabun colek. Selesai. Ya. Yang ketiga, mengantar kita amal. Masuklah kita ke kubur. Begitu masuk kubur, Bu, jangan pikir akan kembali lagi. Pegawai wali kota tidak disenang sama wali kota, tidak disenang sama gubernur, masih ada pilihan.
Ada, tunggu sampai selesai jabatannya. Nggak disenang sama wali kota, tunggu sampai dimutasi, selesai urusan. Nggak mutasi Ustaz, masih ada pilihan apa? Pensiun dini, selesai. Lewat apa? Nggak ada urusan kamu, bukan kau lagi bosku. Selesai. Ibu, ada warga Betawi ke Jawa merantau, sampai di Jawa kada nyaman, ndak enak di sana. Ada pilihan? Ada, pulang lagi ke Betawi. Ada orang Jawa merantau ke Papua, Papua tidak nyaman, balik lagi ke Jawa, mangan orang mangan, yang penting ngumpul. Senguar. Wes. Saiki monggo. Selesai. Tapi demi Allah, ibu masuk kubur, senang tidak senang, tinggal kau di situ. Tidak boleh kau keluar. Ternyata sudah masuk kubur. Nggak nyaman, keluar dulu deh. Ibu pun kalau keluar lari satu komplek. Nggak ada yang mau dekat sama ibu. Ketika sudah masuk dalam kubur, 3 aja yang bisa menolongmu, kata Nabi. Satu di antaranya, sedekatun jariyah, sedekah. Mohon maaf, matur nuhun. Nih bu, jinji yang di depan ini, yang banyak emas berliannya, tuh saya lihat cincin-cincinnya ibu. Jam tangannya ibu Wagu. Kalau meninggal siapa yang pakai perhiasan ibu? Anak? Bukan, istri kedua. Ia pasti kawin lagi lah suamimu. Dia dengarlah ceramah saya, ini istriku, mamanya cek di rumah. Ustadz, itu saya dengar ceramah. Kalau meninggal kawin lagi. Jadi kalau saya meninggal Ustadz kawin lagi. Saya bilang, di sini kau sayangku. Ku peluk dia sambil ku jelaskan. Ku dengar baik-baik sayangku ya. Engkau permata hatiku. Jangankan kau mati, kau masih hidup saja saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Daripada ibu-ibu itu emas berlian dinikmati orang istri kedua, mending ibu kirim ke kubur sekarang. Sedekah. Dan enaknya menjadi istri wali kota, istri sekda, istri wagub, meskipun palsu tetap orang bilang asli. Iya toh, kalau ibu wagub pakai, pasti orang bilang asli dong, padahal belinya di Tanah Abang. Iya, maka keliru orang kaya. Kalau saya kaya, mending saya pakai yang palsu, orang pasti tahu asli. Tapi kita orang miskin, biar sudah asli orang bilang dari mana kau dapat. Ibu, ibu, suami mulai lain-lain, mulai ibu curiga. Kenapa ya ini suami saya selama ini tidak pernah pakai parfum, setiap mau keluar sekarang cari parfum, kalau tidak ada parfum dia cari pengaruh ruangan. Itu 50% ibu wajib curigai. Kenapa ya setiap terima SMS selalu masuk toilet? 70% itu ada masalah. Daripada ibu curhat di medsos, cerita ke tetangga, cerita ke majelis taklim, cerita ke ibu PKK, mereka demi Allah tidak mampu memberikan menyelesaikan masalah. Lebih curhat kepada Allah. Doa namanya dalam sholat hajat. Ibu menangis di hadapan Allah. Tapi saya tidak tahu baca doanya Ustaz. Doa bukan membaca, doa bukan menghafal, doa itu curhat.
bahasa Arab bukan, bahasa Belanda boleh, bahasa Betawi silahkan, bahasa Inggris kalau kau tahu. Bahkan boleh pakai bahasa isyarat. Oh, malaikat katakan, ya Allah, baru suaminya kawin lagi. Silakan. Sudah itu, ya Allah, Engkau Zat yang memelihara dan menjaga suamiku. Tidak mungkin saya bisa menjaganya 24 jam. Aku serahkan suamiku, Engkau menjaganya. Ya Allah, ini ada duitku 2 juta. 2 juta tolak bala. Mudah-mudahan 2 juta ini suamiku terhindar dari wanita jahat. Bismillah, bawa ke panti asuhan besok. As-sadaqah tuh, bersedekah supaya anak tidak kena narkoba, supaya suami tidak kena mutasi. Nggak usah cari muka sama ibu aku, ya bu, ya terselek. Gimana caranya? Sholat hajat, minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, lindungi suami saya. Ini 1 juta, tolak bala supaya suamiku tidak terkena musibah mutasi. Ya Allah, ini 2 juta supaya istri suamiku terhindar dari wanita jahat. Coba ibu amalkan, sholat hajat namanya. Saya tidak tahu niatnya Ustaz. Masa ibu tidak tahu niat? Niat itu begitu ibu wudu, saya mau sholat hajat. Itulah niat, tidak harus diucapkan. Mau ucapkan, sholli sunnatal hajati, raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Tidak hafal bahasa Arab, bahasa Indonesia. Saya niat sholat hajat 2 rakaat sunnah, hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Itu pun tidak hafal. Berdiri tegak menghadap kiblat, Tuhan, sholat hajat ya, Allahu Akbar. Selesai. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin. Allahu Akbar. Ayo salat, sedekah. Jangan terlalu pelit. Bapak-bapak nih yang ada di depan saya, supaya bapak tidak kena musibah mutasi, sedekah. Percaya ibu, tidak ada orang bangkrut gara-gara rajin sedekah. Tidak ada orang yang senang orang pelit. Ibu saya tanya, senang wali kota yang pelit atau dermawan? Senang ibu wagub yang pelit atau dermawan? Senang tetangga yang pelit atau dermawan? Senang yang mantu dermawan atau pelit? Tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak senang sama orang pelit. Jangan kau ke rumahnya, pelit dia, padahal dia juga pelit. Begitu jeleknya itu sifat pelit. Tolong carikan saya di Jakarta Selatan ini yang bangkrut dan sengsara gara-gara rajin sedekah. Tak ada. Ada 10 golongan sahabat Nabi yang dijamin pasti masuk surga. Nabi keluar dari bibir beliau, 10 sahabatku yang pasti dijamin masuk surga. Dari 10 itu 7 diantaranya adalah mereka pengusaha yang dermawan. Sedekahlah. Ustaz, kita mau sedekah tapi kan kita miskin. Sedekah tidak harus banyak. Sedekahnya seorang ibu cleaning service, 5 bungkus nasi bungkus jauh lebih mulia daripada 100 bungkus kepala dinas. Kenapa? Kalau 5 bungkus dari cleaning service murni duitnya 100% dia sedekahkan. Tapi kepala dinas duitnya pendor. Ayo sedekah. Ibu bapak yang saya muliakan, pada akhirnya tujuan puasa membentuk ukhuwah dan melahirkan insan-insan yang dermawan. Mudah-mudahan kita hadir di tempat ini
Kalau ada yang selalu terlanjur memutuskan silaturahmi gara-gara pilpres, baikkanlah. Karena Pak Prabowo dan Pak Jokowi sekarang sudah satu paket. Berhentilah bermusuhan, cebong kampret. Tidak ada gunanya untuk kalian. Yang kedua, kalau ada rezeki Allah berikan, sedekahkanlah supaya Allah tambah 700 kali lipat. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ibu Wagub tadi berpantun, saya pun mau berpantun. Burung cendrawasih di atas batu. Terima kasih dan thank you. Berarti begitu ibu mulai ada oh iya, itu kepala dinas itu begitu. Kau tahu sinetron tadi malam, juli betul sifatnya. Tadi ribut seperti itu. Langsung orang jadi korban. Bu, kalau majelis taklim yang sukses, dia akan berkata, sudah deh, tidak usah cerita kejelekannya orang. Na'udzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu. Belum tentu suami kita lebih baik dari suami dia. Hanya Allah saja masih tutup aib dan keburukan aib suami kita. Itu baru majelis taklim yang baik. Ini tidak, biar bukan urusannya mau dicampuri. Ketawa kau karena kau bayangkan dirimu semua. Bu, yang suka ikut campur urusannya orang, itu nanti takdirnya hidupnya seperti tauge. Tahu tauge? Coba lihat tauge, suka ikut campur tuh. Gado-gado ada. Tahu isi ada. Pecel ada. Soto ada. Karena dia suka ikut campur, Allah takdirkan bengkok. Maka kalau ada di kantor ini, di majelis taklim kumpul gosip teriaki, pagi-pagi tuh gini Satu, yang bisa memutuskan tali persaudaraan kita, ghibah. Dan itulah yang Nabi katakan, sittatu asya'in tuhbitul amal. Ada 6 sifat yang menghancurkan amalmu. Satu diantaranya al-istighalu bi'uyubil khalqi, toge. Berhenti cerita kejelekan orang. Yang kedua, penyebab putusnya persaudaraan apa? Sangka buruk. Lewat. Wah, kayak ndak kenal aja. Mentang-mentang sudah jadi istri Wagub. Dulu waktu mau dipilih senyum kiri kanan. Bukan sombong, beliau lagi buru-buru mau ke toilet. Itu namanya sangka baik. Masa dia jawab WhatsApp saya? Dulu setiap saat jawab, sekarang tidak pernah lagi dijawab. Tertimbun WhatsAppnya ibu, sangka baik. Ibu-ibu, jangankan mengolah kantor begini, rumah tangga aja pasti kacau kalau suami istri sangka buruk. Kenapa ya? Itu tiba-tiba dilantik, padahal dia baru 4 tahun jadi pegawai. Saya sudah 18 tahun tidak diangkat-angkat. Betul bapak 18 tahun tapi otaknya Pentium 1. Lambat loading. Prosesornya sudah tua. Bikin surat, siapa wali? Sudah pak, tinggal diteken. Belum sudah namanya itu dong. Ini betul 4 tahun tapi otaknya Pentium 4. Cepat loading. 1 kali penjelasan, siapa? Belum ditanya, sudah selesai. Itu sangka baik. Ibu-ibu, sangka baik sama suami. Jangan selalu kau periksa HP-nya. Kau kira yang nak cari nafkah?
Ada juga perempuan kayak suaminya kayak tahanan politik, baru pulang, mana HP-mu? Dengar ini. Ada 4 penghuni api neraka. Satu diantaranya istri yang suka memaki suaminya. Itu hadis Nabi loh. Ada 3 golongan orang yang tidak diterima amal ibadahnya. Satu diantaranya istri yang durhaka sama suaminya. Ada yang tanya, bagaimana kalau suami durhaka sama istri? Tidak ada dalam hadis. Coba lihat, coba kelakuannya nih ibu-ibu. Ustadznya aja ada berkomplain. Bu, kira kapan jadi suami, Bu? Coba lihat suami kita di kantor dimaki-maki sama wali kotanya. Siap. Di warung kopi dikejar tagihan. Sampai lagi di rumah dimaki-maki lagi sama istrinya. Goblok, kenapa kau tidak lawan? Apa mau dilawan? Nah, dia wali kota. Jangan ketawa, saya serius ini. Dia pikir enak jadi suami. Bu. Oi. Bu. Itu suami, Bu. Ibu ditanggung dunia sampai akhirat. Ibu pikir suami tidak malu kalau ibu pulang lebaran tidak punya baju baru, tidak pakai cincin? Malu kami sebagai suami. Malu harga diri kami sebagai suami. Istri tahun lalu itu juga baju lebarannya. Pulang kampung masih ini, malu kita sebagai suami, Bu. Ibu pernah tidak malu kalau suamimu tidak pakai baju baru? Tidak pernah. Ketawa, saya serius ini. Dia pikir kapan jadi suami. Coba lihat itu, kasihan. Kadang-kala bawa Grab, motor di jalan kempes bannya, dia tidak telepon kamu itu. Kenapa? Cukup saya menderita, tidak perlu istri saya tahu. Itu di dunia. Di akhirat lagi dicari tuh suaminya. Kalau ibunya masuk neraka, ada 4 laki-laki yang melindungi. Sebelum diperiksa amalnya istri, sebelum diperiksa amalnya ini istri, ada 4 laki-laki yang tanggung ibu-ibu nih. 1, bapakmu. 2, saudara laki-lakimu. 3, suamimu. 4, anak laki-lakimu. Kami laki-laki tidak ada yang tanggung. Makanya jangan suka ngomel. Biar HP salah diperiksa. Bagaimana suamimu ndak bikin nama palsu? Saya begitu, Bu. Saya, Bu, semenjak saya viral ini, ada cinta-cinta monyet saya dulu di kampung. Baru setelah saya viral, kan dulu di kampung bukan siapa-siapa saya, Bu. Tiba-tiba viral, Bu. Dia telepon saya sekarang. Saya mau blokir. Dah enak nanti dibilang saya sombong satu kampung. Saya mau terima. Perasaannya istriku, mamanya cek bagaimana, kasihan. Akhirnya ku ganti namanya. Penjual batu bata. Suatu ketika saya lagi nonton sepak bola. Tiba-tiba bunyi telepon. Istriku berteriak, mamanya cek, Ustaz, penjual batu bata. Baca terpaksa. Saya tidak boleh panik. Kalau panik ketahuan. Santai aja. Jangan saya, ndak usah kuangkat. Tagihan itu. Perempuan kapan takut kalau bicara tagihan? Aman saya, Pak. Suatu ketika saya pulang ceramah, hauslah saya, mau minum teh. Sayangku, minum teh. Saya lagi ajar anak ngaji, si Ece lagi ajar ngaji. Oke, saya bikinlah. Mana gula? Dia bilang ada di situ, di toples ada semua namanya ditulis. Saya ambillah tulis toples gula. Saya ambil. Begitu saya minum, kenapa asin? Saya pergi lihat,
isinya garam. Saya pergi komplain sama istriku, ini kau tulis gula baru isinya garam. Dia bilang HP-mu juga lain kau tulis lain isinya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Alhamdulillah. Jadi jangan sangka buruk. Masa suami yang carikan nafkah, yang belikan baju, yang nyicilkan mobil, yang nyicilkan rumah, masa ibu curigai terus? I love you full. Tenang Pak, saya bela kau hari ini karena kau takut sama suami istrimu ini. Ini. Tapi memang di depan istri pada ada orang yang hebat. Mati kutu kita semua di depan istri. Apa kata istri saya? Hei Ustadz, di luar kau boleh singa panggung, tapi di rumah kau Hello Kitty. Bu, telepon suami. Kok tidak dijawab? Oh, suamiku lagi sholat duha. Tenang perasaan. Telepon lagi jam 12. Kok belum dijawab? Oh, berarti lagi sholat berjamaah. Tenang perasaan. Telepon jam 2. Belum dijawab. Oh, berarti suamiku lagi meeting sama wali kota. Telepon lagi, tidak dijawab. Oh, mungkin HP-nya dilupa di mobil. Tiba-tiba masuk WhatsApp. Saya lihat suamimu bonceng cewek cantik betul. Oh, berarti suamiku lagi nge-grab. Tenang perasaan. Iya tuh Bu. Bu. Hei. Apa enaknya sangka buruk sama suami? Sebutkan. Apa? Capek. Apa enaknya sangka buruk? Stres. Kalau kau sangka buruk, apa yang kau dapat? Sengsara kan? Coba kalau sangka baik. Kenapa? Dosanya dia ibu tidak tanggung. Dia selingkuh, tidak ada urusan. Saya tidak tahan Ustaz. Bukan dengan mempermalukannya di medsos. Tak kusangka kau begitu. Andai ku tahu begini, aku tidak menerima lamaranmu. Apalagi tidak nasoduk punya anak 2. Maka lebih baik apa? Kau tanggung dosamu. Kau berbuat di luar Pak, kamu yang tanggung. Beda kami laki-laki. Kalau istri keluar tidak izin, kami laki-laki tanggung dosanya. Kalau istri tidak pakai jilbab, kami suami yang menanggung dosanya. Kalau istri tidak sholat, kami suami yang tanggung dosanya. Itulah makna ayat ku anfusakum wa ahlikum nar. Makanya ibu tenang deh, jangan sangka buruk. Orang yang selalu sangka buruk memutuskan tali persaudaraan. Panjang mau dicerita, tapi waktu yang terbatas. 2. Sedekah. Bu, pernah lihat orang diantar ke kubur? Pernah? 3 yang mengantarnya kata Nabi. 1. Keluarga. Bu, ibu meninggal, jangan pikir suami mau masuk dalam kubur. Meskipun waktu ibu remaja dia gombal, gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati. Begitu ibu meninggal, jangan pikir suami mau masuk menemani ibu di kubur. Enggak. Ada kawan saya naik haji 2012, 2016. Begitu meninggal istrinya baru-baru bengkak matanya Pak. Saya bilang hebat betul ini Bapak.
Biasanya kalau laki-laki meninggal istrinya sih menangis, tapi tidak sampai mengau-ngau. Sabar Pak, separuh jiwaku hilang Ustaz. Rasanya tidak bisa kulanjutkan hidupku. Sabar Pak, innalillahi. Belum setengah tahun Bu. Saya pergi jogging, tahu kan lapangan Karebosi di Makassar. Saya lagi jogging. Ketemu saya sama itu teman saya. Di sampingnya ada perempuan putih, muda, panjang rambutnya. Saya tanya, Haji, siapa? Siapa Haji? Yang baru Ustaz. Yang kedua, mengantar ibu ketika meninggal. Apa ibu? Harta. Harta pun kembali. Seluruh mobil keluar, motor keluar. Begitu masuk ibu, jangan pikir ada harta masuk dalam kecuali kain kafan. Parfum hilang, Hugo Boss hilang semua. Kita punya BlackBerry apakah parfum yang mewah itu? BlackBerry Bu? Apa? Pokoknya itulah yang saya maksud. Saya bukan anak gaul ibu. Saya parfum saya Bu Rexona. Selesai. Kayak ibu-ibu sekarang ini dibodoh-bodohi sama mode. Sabunnya aja 3 macam. Lain lagu wajunya, sabun wajah, lain labung ketek, lain labung ini. Kasih setengah mati suami cari uang. Saya sabun colek. Selesai. Ya. Yang ketiga, mengantar kita amal. Masuklah kita ke kubur. Begitu masuk kubur, Bu, jangan pikir akan kembali lagi. Pegawai wali kota tidak disenang sama wali kota, tidak disenang sama gubernur, masih ada pilihan? Ada, tunggu sampai selesai jabatannya. Tidak disenang sama wali kota, tunggu sampai dimutasi, selesai urusan. Tidak mutasi Ustaz, masih ada pilihan. Apa? Pensiun dini, selesai. Lewat apa? Tidak ada urusan kamu, bukan kau lagi bosku. Selesai. Ibu, ada warga Betawi ke Jawa merantau, sampai di Jawa kada nyaman, tidak enak di sana. Ada pilihan? Ada, pulang lagi ke Betawi. Ada orang Jawa merantau ke Papua, Papua tidak nyaman, balik lagi ke Jawa, mangan ora mangan, yang penting ngumpul. Senguar. Wes. Saiki monggo. Selesai. Tapi demi Allah, ibu masuk kubur, senang tidak senang, tinggal kau di situ. Tidak boleh kau keluar. Ternyata sudah masuk kubur. Tidak nyaman, keluar dulu deh. Ibu pun kalau keluar lari satu komplek. Tidak ada yang mau dekat sama ibu. Ketika sudah masuk dalam kubur, 3 aja yang bisa menolongmu, kata Nabi. 1 diantaranya sedekahun jariyah, sedekah. Mohon maaf, matur nuhun. Ini bu jinji yang di depan ini, yang banyak emas berliannya, itu saya lihat cincin-cincinnya ibu. Jam tangannya ibu bagus. Kalau meninggal siapa yang pakai perhiasan ibu? Anak? Bukan, istri kedua. Ia pasti kawin lagi lah suamimu.
Dia dengarlah ceramah saya, ini istriku, mamanya cek di rumah. Ustadz, itu saya dengar ceramah, kalau meninggal kawin lagi. Jadi kalau saya meninggal Ustadz kawin lagi. Saya bilang, di sini kau sayangku. Ku peluk dia sambil ku jelaskan. Ku dengar baik-baik sayangku ya, engkau permata hatiku. Jangankan kau mati, kau masih hidup saja, saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Daripada ibu-ibu itu emas berlian dinikmati orang istri kedua, mending ibu kirim ke kubur sekarang. Sedekah. Dan enaknya menjadi istri wali kota, istri sekda, istri wagub, meskipun palsu tetap orang bilang asli. Iya toh, kalau ibu wagub pakai pasti orang bilang asli dong, padahal belinya di Tanah Abang. Iya, maka keliru orang kaya. Kalau saya kaya, mending saya pakai yang palsu, orang pasti tahu asli. Tapi kita orang miskin, biar sudah asli orang bilang dari mana kau dapat. Ibu, ibu, suami mulai lain-lain, mulai ibu curiga. Kenapa ya ini suami saya selama ini tidak pernah pakai parfum, setiap mau keluar sekarang cari parfum, kalau tidak ada parfum dia cari pengharum ruangan. Itu 50% ibu wajib curigai. Kenapa ya setiap terima SMS selalu masuk toilet? 70% itu ada masalah. Daripada ibu curhat di medsos, cerita ke tetangga, cerita ke majelis taklim, cerita ke ibu PKK, mereka demi Allah tidak mampu memberikan menyelesaikan masalah. Lebih curhat kepada Allah. Doa namanya dalam sholat hajat. Ibu menangis di hadapan Allah. Tapi saya tidak tahu baca doanya Ustaz. Doa bukan membaca, doa bukan menghafal, doa itu curhat. Bahasa Arab bukan, bahasa Belanda boleh, bahasa Betawi silahkan, bahasa Inggris kalau kau tahu. Bahkan boleh pakai bahasa isyarat. Oh, malaikat katakan, ya Allah, baru suaminya kawin lagi. Silakan. Sudah itu, ya Allah, Engkau Zat yang memelihara dan menjaga suamiku. Tidak mungkin saya bisa menjaganya 24 jam. Aku serahkan suamiku, Engkau menjaganya. Ya Allah, ini ada duitku 2 juta. 2 juta tolak bala. Mudah-mudahan 2 juta ini suamiku terhindar dari wanita jahat. Bismillah, bawa ke panti asuhan besok. As-sadaqatu, bersedekah supaya anak tidak kena narkoba, supaya suami tidak kena mutasi. Tidak usah cari muka sama ibu aku. Ya bu, ya terserah. Mana caranya? Sholat hajat, minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, lindungi suami saya. Ini 1 juta, tolak bala supaya suamiku tidak terkena musibah mutasi. Ya Allah, ini 2 juta supaya istri suamiku terhindar dari wanita jahat. Coba ibu amalkan, sholat hajat namanya. Saya tidak tahu niatnya Ustaz. Masa ibu tidak tahu niat? Niat itu begitu ibu wudu, saya mau sholat hajat. Itulah niat, tidak harus diucapkan. Mau ucapkan, sholli sunnatal hajati, raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Tidak hafal bahasa Arab, bahasa Indonesia. Saya niat sholat hajat 2 rakaat sunnah, hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Itu pun tidak hafal. Berdiri tegak menghadap kiblat Tuhan, sholat hajat ya, Allah. Selesai. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah.
Salatullah salamullah ala yasin. Allahu Akbar. Ayo salat, sedekah. Jangan terlalu pelit. Bapak-bapak nih yang ada di depan saya, supaya bapak tidak kena musibah mutasi, sedekah. Percaya ibu, tidak ada orang bangkrut gara-gara rajin sedekah. Tidak ada orang yang senang orang pelit. Ibu saya tanya, senang wali kota yang pelit atau dermawan? Senang ibu wagub yang pelit atau dermawan? Senang tetangga yang pelit atau dermawan? Senang yang mantu dermawan atau pelit? Tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak senang sama orang pelit. Jangan kau ke rumahnya, pelit dia, padahal dia juga pelit. Begitu jeleknya itu sifat pelit. Tolong carikan saya di Jakarta Selatan ini yang bangkrut dan sengsara gara-gara rajin sedekah. Tak ada. Ada 10 golongan sahabat Nabi yang dijamin pasti masuk surga. Nabi keluar dari bibir beliau, 10 sahabatku yang pasti dijamin masuk surga. Dari 10 itu 7 diantaranya adalah mereka pengusaha yang dermawan. Sedekah. Ustadz, kita mau sedekah tapi kan kita miskin. Sedekah tidak harus banyak. Sedekahnya seorang ibu cleaning service, 5 bungkus nasi bungkus jauh lebih mulia daripada 100 bungkus kepala dinas. Kenapa? Kalau 5 bungkus dari cleaning service murni duitnya 100% dia sedekahkan. Tapi kepala dinas duitnya pendor. Ayo sedekah. Ibu bapak yang saya muliakan, pada akhirnya tujuan puasa membentuk ukhuwah dan melahirkan insan-insan yang dermawan. Mudah-mudahan kita hadir di tempat ini. Kalau ada yang selalu terlanjur memutuskan silaturahmi gara-gara pilpres, baikkanlah. Karena Pak Prabowo dan Pak Jokowi sekarang sudah satu paket. Berhentilah bermusuhan cebong kampret. Tidak ada gunanya untuk kalian. Yang kedua, kalau ada rezeki Allah berikan, sedekahkanlah supaya Allah tambah 700 kali lipat. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ibu wagub tadi berpantun, saya pun mau berpantun. Burung cendrawasih di atas batu. Terima kasih dan thank you. Berarti begitu ibu mulai ada oh iya itu kepala dinas itu begitu. Kau tahu sinetron tadi malam jelek betul sifatnya. Tak ribut seperti itu. Langsung orang jadi korban. Bu, kalau majelis taklim yang sukses, dia akan berkata, sudah deh, tidak usah cerita kejelekannya orang. Na'udzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu. Belum tentu suami kita lebih baik dari suami dia. Hanya Allah saja masih tutup aib dan keburukan aib suami kita. Itu baru majelis taklim yang baik. Ini tidak, biar bukan urusannya mau dicampuri. Ketawa kau karena kau bayangkan dirimu semua. Bu, yang suka ikut campur urusannya orang, itu nanti takdirnya hidupnya seperti tauge. Tahu tauge? Coba lihat tauge, suka ikut campur tuh. Gado-gado ada. Tahu isi ada. Pecel ada. Soto ada. Karena dia suka ikut campur, Allah takdirkan bengkok.
Maka kalau ada di kantor ini, di majelis taklim kumpul gosip teriaki, pagi-pagi tuh gini Satu, yang bisa memutuskan tali persaudaraan kita, ghibah. Dan itulah yang Nabi katakan, sittatu asya'in tuhbitul amal. Ada 6 sifat yang menghancurkan amalmu. Satu diantaranya, al-istighalu bi'uyubil khalqi, toge. Berhenti cerita kejelekan orang. Yang kedua, penyebab putusnya persaudaraan apa? Sangka buruk. Lewat. Wah, kayak ndak kenal aja. Mentang-mentang sudah jadi istri wagub. Dulu waktu mau dipilih senyum kiri kanan. Bukan sombong, beliau lagi buru-buru mau ke toilet. Itu namanya sangka baik. Masa dia jawab WhatsApp saya? Dulu setiap saat jawab, sekarang tidak pernah lagi dijawab. Tertimbun WhatsAppnya ibu, sangka baik. Ibu-ibu, jangankan mengolah kantor begini, rumah tangga aja pasti kacau kalau suami istri sangka buruk. Kenapa ya? Itu tiba-tiba dilantik, padahal dia baru 4 tahun jadi pegawai. Saya sudah 18 tahun tidak diangkat-angkat. Betul Bapak 18 tahun tapi otaknya Pentium 1. Lambat loading. Prosesornya sudah tua. Bikin surat, siapa wali? Sudah Pak, tinggal diteken. Belum sudah namanya itu dong. Ini betul 4 tahun tapi otaknya Pentium 4. Cepat loading. 1 kali penjelasan, siapa? Belum ditanya, sudah selesai. Itu sangka baik. Ibu-ibu, sangka baik sama suami. Jangan selalu kau periksa HP-nya. Kau kira yang cari nafkah? Darah. Ada juga perempuan kayak suaminya kayak tahanan politik. Baru pulang, mana HP-mu? Dengar ini. Ada 4 penghuni api neraka. 1 diantaranya istri yang suka memaki suaminya. Itu hadis Nabi loh. Ada 3 golongan orang yang tidak diterima amal ibadahnya. 1 diantaranya istri yang durhaka sama suaminya. Ada yang tanya, bagaimana kalau suami durhaka sama istri? Tidak ada dalam hadis. Coba lihat kelakuannya nih ibu-ibu. Ustadznya aja ada berkomplain. Bu, kira kapan jadi suami bu? Coba lihat suami kita di kantor dimaki-maki sama wali kotanya. Siap. Di warung kopi dikejar tagihan. Sampai lagi di rumah dimaki-maki lagi sama istrinya. Goblok, kenapa kau tidak lawan? Apa mau dilawan? Nah, dia wali kota. Jangan ketawa, saya serius ini. Dia pikir enak jadi suami. Bu. Oi. Bu. Itu suami bu. Ibu ditanggung dunia sampai akhirat. Ibu pikir suami tidak malu kalau ibu pulang lebaran tidak punya baju baru, tidak pakai cincin? Malu kami sebagai suami. Malu harga diri kami sebagai suami. Istri tahun lalu itu juga baju lebarannya. Pulang kampung masih ini, malu kita sebagai suami bu. Ibu pernah tidak malu kalau suamimu tidak pakai baju baru? Tidak pernah. Ketawa, saya serius ini. Dia pikirkan jadi suami. Coba lihat itu kasihan. Kadang kala bawa Grab, motor,
di jalan kempes bannya dia tidak telepon kamu itu. Kenapa? Cukup saya menderita, tidak perlu istri saya tahu. Itu di dunia. Di akhirat lagi dicari tuh suaminya. Kalau ibunya masuk neraka, ada 4 laki-laki yang melindungi. Sebelum diperiksa amalnya istri, sebelum diperiksa amalnya istri, ada 4 laki-laki yang tanggung ibu-ibu nih. 1, bapakmu. 2, saudara laki-lakimu. 3, suamimu. 4, anak laki-lakimu. Kami laki-laki tidak ada yang tanggung. Kayaknya jangan suka ngomel. Biar HP salah diperiksa. Bagaimana suamimu ndak bikin nama palsu? Kayak saya begitu aku. Saya bu semenjak saya viral ini, ada cinta-cinta monyet saya dulu di kampung. Bareng setelah saya viral, kan dulu di kampung bukan siapa-siapa saya bu. Tiba-tiba viral, dia telepon saya sekarang. Saya mau blokir. Dah enak nanti dibilang saya sombong satu kampung. Saya mau terima. Perasaannya istriku mamanya cek bagaimana kasihan. Akhirnya ku ganti namanya. Penjual batu bata. Suatu ketika saya lagi nonton sepak bola. Tiba-tiba bunyi telepon. Istriku berteriak mamanya cek, Ustaz, penjual batu bata. Bacis. Terpaksa saya tidak boleh panik. Kalau panik ketahuan. Santai aja. Dan saya ndak usah kuangkat. Tagihan itu. Perempuan paling takut kalau bicara tagihan. Aman saya Pak. Suatu ketika saya pulang ceramah, hauslah saya, mau minum teh. Sayangku minum teh, saya lagi ajar anak ngaji, si Ece lagi ajar ngaji. Oke, saya bikinlah. Mana gula? Dia bilang ada di situ, di toples ada semua namanya ditulis. Saya ambillah tulis toples gula, saya ambil. Begitu saya minum, kenapa asin? Saya pergi lihat, isinya garam. Saya pergi komplain sama istriku, ini kau tulis gula baru isinya garam. Dia bilang HP-mu juga lain kau tulis lain isinya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Alhamdulillah. Jadi jangan sangka buruk. Masa suami yang carikan nafkah, yang belikan baju, yang nyicilkan mobil, yang nyicilkan rumah, masa ibu curigai terus? I love you full. Tenang Pak, saya bela kau hari ini. Karena kau takut sama suami istrimu ini. Ini. Tapi memang di depan istri pada ada orang yang hebat. Mati kutu kita semua di depan istri. Apa kata istri saya? Hei Ustadz, di luar kau boleh singa panggung, tapi di rumah kau Hello Kitty. Bu, telepon suami. Kok tidak dijawab? Oh, suamiku lagi sholat duha. Tenang perasaan. Telepon lagi jam 12. Kok belum dijawab? Oh, berarti lagi sholat berjamaah. Tenang perasaan. Telepon jam 2. Belum dijawab. Oh, berarti suamiku lagi meeting sama wali kota. Telepon lagi, tidak dijawab. Oh, mungkin HP-nya dilupa di mobil. Tiba-tiba masuk WhatsApp. Saya lihat suamimu
bonceng cewek cantik betul. Oh, berarti suamiku lagi nge-grab. Tenang perasaan. Iya tuh bu. Bu. Hei. Hei. Apa enaknya sangka buruk sama suami? Sebutkan. Apa? Capek. Apa enaknya sangka buruk? Stres. Kalau kau sangka buruk, apa yang kau dapat? Sengsara kan? Coba kalau sangka baik. Kenapa? Dosanya dia ibu tidak tanggung. Dia selingkuh, tidak ada urusan. Saya tidak tahan Ustaz. Bukan dengan mempermalukannya di medsos. Tak kusangka kau begitu. Andai ku tahu begini, aku tidak menerima lamaranmu. Apalagi tidak nasoduk punya anak 2. Maka lebih baik apa? Kau tanggung dosamu. Kau berbuat di luar pak, kamu yang tanggung. Beda kami laki-laki. Kalau istri keluar tidak izin, kami laki-laki tanggung dosanya. Kalau istri tidak pakai jilbab, kami suami yang menanggung dosanya. Kalau istri tidak sholat, kami suami yang tanggung dosanya. Itulah makna ayat ku anfusakum wa ahlikum nar. Makanya ibu tenang deh, jangan sangka buruk. Orang yang selalu sangka buruk memutuskan tali persaudaraan. Panjang mau dicerita, tapi waktu yang terbatas. 2. Sedekah. Bu, pernah lihat orang diantar ke kubur? Pernah? 3 yang mengantarnya kata Nabi. 1. Keluarga. Bu, ibu meninggal, jangan pikir suami mau masuk dalam kubur. Meskipun waktu ibu remaja dia gombal, gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati. Begitu ibu meninggal, jangan pikir suami mau masuk menemani ibu di kubur. Enggak. Ada kawan saya naik haji 2012, 2016. Begitu meninggal istrinya baru-baru bengkak matanya pak. Saya bilang hebat betul ini bapak. Biasanya kalau laki-laki meninggal istrinya sih menangis, tapi tidak sampai mengau-ngau. Sabar pak, separuh jiwaku hilang Ustaz. Rasanya tidak bisa kulanjutkan hidupku. Sabar pak, innalillahi. Belum setengah tahun bu. Saya pergi jogging, tahu kan lapangan Karebosi di Makassar. Saya lagi jogging, ketemu saya sama itu teman saya. Di sampingnya ada perempuan, putih, muda, panjang rambutnya. Saya tanya, Haji, siapa? Siapa Haji? Yang baru Ustaz. Yang kedua, mengantar ibu ketika meninggal. Apa ibu? Harta. Harta pun kembali. Seluruh mobil keluar, motor keluar. Begitu masuk ibu, jangan pikir ada harta masuk dalam kecuali kain kafan. Parfum hilang, Hugo Boss hilang semua. Kita punya BlackBerry apakah parfum yang mewah itu? BlackBerry bu, apa? Pokoknya itulah yang saya maksud. Saya bukan anak gaul ibu. Saya parfum saya bu Rexona. Selesai. Kayak ibu-ibu sekarang ini dibodoh-bodohi sama mode. Sabunnya aja 3 macam. Lain lagu wajahnya, sabun wajah, lain lagu ketek, lain lagu ini. Kasih setengah mati suami cari uang. Saya sabun colek. Selesai. Ya. Yang ketiga, mengantar kita amal. Masuklah kita ke kubur. Begitu masuk kubur, bu,
Jangan pikir akan kembali lagi. Pegawai wali kota tidak disenang sama wali kota, tidak disenang sama gubernur, masih ada pilihan? Ada, tunggu sampai selesai jabatannya. Tidak disenang sama wali kota, tunggu sampai dimutasi, selesai urusan. Tidak mutasi Ustaz, masih ada pilihan. Apa? Pensiun dini, selesai. Lewat apa? Tidak ada urusan kamu, bukan kau lagi bosku. Selesai. Ibu, ada warga Betawi ke Jawa merantau, sampai di Jawa kada nyaman, tidak enak di sana. Ada pilihan? Ada, pulang lagi ke Betawi. Ada orang Jawa merantau ke Papua, Papua tidak nyaman, balik lagi ke Jawa. Mangan orang mangan, yang penting ngumpul. Senguar. Wes. Saiki monggo. Selesai. Tapi demi Allah, ibu masuk kubur, senang tidak senang, tinggal kau di situ. Tidak boleh kau keluar. Ternyata sudah masuk kubur. Tidak nyaman, keluar dulu deh. Ibu pun kalau keluar lari satu komplek. Tidak ada yang mau dekat sama ibu. Ketika sudah masuk dalam kubur, 3 aja yang bisa menolongmu, kata Nabi. Satu di antaranya, sedekatun jariyah, sedekah. Mohon maaf, matur nuhun. Nih bu, jinji yang di depan ini, yang banyak emas berliannya, tuh saya lihat cincin-cincinnya ibu. Jam tangannya ibu aku. Kalau meninggal siapa yang pakai perhiasan ibu? Anak? Bukan, istri kedua. Ya pasti kawin lagi lah suamimu. Dia dengarlah ceramah saya, ini istriku, mamanya cek di rumah. Ustaz, itu saya dengar ceramah, kalau meninggal kawin lagi. Jadi kalau saya meninggal Ustaz kawin lagi. Saya bilang, di sini kau sayangku. Ku peluk dia sambil ku jelaskan. Ku dengar baik-baik sayangku ya, engkau permata hatiku. Jangankan kau mati, kau masih hidup saja saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Daripada ibu-ibu itu emas berlian dinikmati orang istri kedua, mending ibu kirim ke kubur sekarang. Sedekah. Dan enaknya menjadi istri wali kota, istri sekda, istri wagub, meskipun palsu tetap orang bilang asli. Iya toh, kalau ibu wagub pakai, pasti orang bilang asli dong, padahal belinya di Tanah Abang. Iya, maka keliru orang kaya. Kalau saya kaya, mending saya pakai yang palsu, orang pasti tahu asli. Tapi kita orang miskin, biar sudah asli orang bilang dari mana kau dapat. Ibu, ibu, suami mulai lain-lain, mulai ibu curiga. Kenapa ya ini suami saya selama ini tidak pernah pakai parfum, setiap mau keluar sekarang cari parfum, kalau tidak ada parfum dia cari pengaruh ruangan. Itu 50% ibu wajib curigai. Kenapa ya setiap terima SMS selalu masuk toilet? 70% itu ada masalah. Daripada ibu curhat di medsos, cerita ke tetangga, cerita ke majelis taklim, cerita ke ibu PKK, mereka demi Allah tidak mampu memberikan menyelesaikan masalah.
lebih curhat kepada Allah. Doa namanya dalam sholat hajat. Ibu menangis di hadapan Allah. Tapi saya tidak tahu baca doanya, Ustaz. Doa bukan membaca. Doa bukan menghafal. Doa itu curhat. Bahasa Arab bukan. Bahasa Belanda boleh. Bahasa Betawi silakan. Bahasa Inggris kalau kau tahu. Bahkan boleh pakai bahasa isyarat. Oh, malaikat katakan, ya Allah, baru suaminya kawin lagi. Silakan. Sudah itu, ya Allah, Engkau Zat yang memelihara dan menjaga suamiku. Tidak mungkin saya bisa menjaganya 24 jam. Aku serahkan suamiku, Engkau menjaganya. Ya Allah, ini ada duitku 2 juta. 2 juta tolak bala. Mudah-mudahan 2 juta ini suamiku terhindar dari wanita jahat. Bismillah, bawa ke panti asuhan besok. As-sadaqah tuh, bersedekah supaya anak tidak kena narkoba, supaya suami tidak kena mutasi. Nggak usah cari muka sama ibu aku. Ya Bu, ya tersedia. Mana caranya? Sholat hajat, minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, lindungi suami saya. Ini 1 juta, tolak bala supaya suamiku tidak terkena musibah mutasi. Ya Allah, ini 2 juta supaya istri suamiku terhindar dari wanita jahat. Coba ibu amalkan, sholat hajat namanya. Saya tidak tahu niatnya, Ustaz. Masa ibu tidak tahu niat? Niat itu begitu ibu wudu, saya mau sholat hajat. Itulah niat, tidak harus diucapkan. Mau ucapkan, sholli sunnatal hajati, raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Tidak hafal bahasa Arab, bahasa Indonesia. Saya niat sholat hajat 2 rakaat sunnah, hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Itu pun tidak hafal. Berdiri tegak menghadap kiblat, Tuhan, sholat hajat ya, Allahu Akbar. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin. Allahu Akbar. Ayo salat, sedekah. Jangan terlalu pelit. Bapak-bapak nih yang ada di depan saya, supaya bapak tidak kena musibah mutasi, sedekah. Percaya ibu, tidak ada orang bangkrut gara-gara rajin sedekah. Tidak ada orang yang senang orang pelit. Ibu, saya tanya, senang wali kota yang pelit atau dermawan? Senang ibu wagub yang pelit atau dermawan? Senang tetangga yang pelit atau dermawan? Senang yang mantu dermawan atau pelit? Tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak senang sama orang pelit. Jangan kau ke rumahnya, pelit dia, padahal dia juga pelit. Begitu jeleknya itu sifat pelit. Tolong carikan saya di Jakarta Selatan ini yang bangkrut dan sengsara gara-gara rajin sedekah. Tak ada. Ada 10 golongan sahabat Nabi yang dijamin pasti masuk surga. Nabi keluar dari bibir beliau, 10 sahabatku yang pasti dijamin masuk surga. Dari 10 itu, 7 diantaranya adalah mereka pengusaha yang dermawan. Sedekahlah. Ustaz, kita mau sedekah tapi kan kita miskin. Sedekah tidak harus banyak. Sedekahnya seorang ibu cleaning service, 5 bungkus nasi bungkus jauh lebih mulia daripada 100 bungkus kepala dinas. Kenapa? Kalau 5 bungkus dari cleaning service murni duitnya 100% dia sedekahkan. Tapi kepala dinas duitnya pendor. Ayo sedekah. Ibu bapak yang saya muliakan, pada akhirnya
Tujuan puasa membentuk ukhuwah dan melahirkan insan-insan yang dermawan. Mudah-mudahan kita hadir di tempat ini. Kalau ada yang selalu terlanjur memutuskan silaturahmi gara-gara pilpres, baikkanlah. Karena Pak Prabowo dan Pak Jokowi sekarang sudah satu paket. Berhentilah bermusuhan, cebong kampret. Tidak ada gunanya untuk kalian. Yang kedua, kalau ada rezeki Allah berikan, sedekahkanlah supaya Allah tambah 700 kali lipat. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ibu Wagub tadi berpantun, saya pun mau berpantun. Burung cendrawasih di atas batu. Terima kasih dan thank you. Berarti begitu ibu mulai ada oh iya, itu kepala dinas itu begitu. Kau tahu sinetron tadi malam, jelek betul sifatnya. Ribut seperti itu. Langsung orang jadi korban. Bu, kalau majelis taklim yang sukses, dia akan berkata, sudah deh, tidak usah cerita kejelekannya orang. Na'udzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu. Belum tentu suami kita lebih baik dari suami dia. Hanya Allah saja masih tutup aib dan keburukan aib suami kita. Itu baru majelis taklim yang baik. Ini tidak, biar bukan urusannya mau dicampuri. Ketawa kau karena kau bayangkan dirimu semua. Bu, yang suka ikut campur urusannya orang, itu nanti takdirnya hidupnya seperti tauge. Tahu tauge? Coba lihat tauge, suka ikut campur tuh. Gado-gado ada. Tahu isi ada. Pecel ada. Soto ada. Karena dia suka ikut campur, Allah takdirkan bengkok. Maka kalau ada di kantor ini, di majelis taklim kumpul gosip teriaki, pagi-pagi toge nih Satu, yang bisa memutuskan tali persaudaraan kita, ghibah. Dan itulah yang Nabi katakan, sittatu asya'in tuhbitul amal. Ada 6 sifat yang menghancurkan amalmu. Satu diantaranya, al-istighalu bi'uyubil khalqi, toge. Berhenti cerita kejelekan orang. Yang kedua, penyebab putusnya persaudaraan apa? Sangka buruk. Lewat. Wah, kayak ndak kenal aja. Mentang-mentang sudah jadi istri Wagub. Dulu waktu mau dipilih senyum kiri kanan. Bukan sombong, beliau lagi buru-buru mau ke toilet. Itu namanya sangka baik. Masa dia jawab-jawab WhatsApp saya? Dulu setiap saat jawab, sekarang tidak pernah lagi dijawab. Tertimbun WhatsAppnya ibu, sangka baik. Ibu-ibu, jangankan mengolah kantor begini, rumah tangga aja pasti kacau kalau suami istri sangka buruk. Kenapa ya? Itu tiba-tiba dilantik, padahal dia baru 4 tahun jadi pegawai. Saya sudah 18 tahun tidak diangkat-angkat. Betul Bapak 18 tahun tapi otaknya Pentium 1. Lambat loading. Prosesornya sudah tua. Bikin surat, siapa wali? Sudah Pak, tinggal diteken. Belum sudah namanya itu dong. Ini betul 4 tahun tapi otaknya Pentium 4. Cepat loading. 1 kali penjelasan, siapa? Belum ditanya, sudah selesai. Itu
sangka baik. Ibu-ibu, sangka baik sama suami. Jangan selalu kau periksa HP-nya. Kau kira nak cari nafkah? Hah? Saya darah. Ada juga perempuan kayak suaminya kayak tahanan politik. Baru pulang, mana HP-mu? Dengar ini. Ada 4 penghuni api neraka. Satu di antaranya istri yang suka memaki suaminya. Itu hadis Nabi loh. Ada 3 golongan orang yang tidak diterima amal ibadahnya. Satu di antaranya istri yang durhaka sama suaminya. Ada yang tanya, bagaimana kalau suami durhaka sama istri? Tidak ada dalam hadis. Coba lihat, coba kelakuannya nih ibu-ibu. Ustadznya aja ada berkomplain. Bu, oi, kira kapan jadi suami bu? Coba lihat suami kita di kantor dimaki-maki sama wali kotanya. Di warung kopi dikejar tagihan. Sampai lagi di rumah dimaki-maki lagi sama istrinya. Goblok, kenapa kau tidak lawan? Apa mau dilawan? Nah, dia wali kota. Jangan ketawa, saya serius ini. Dia pikir enak jadi suami. Bu, oi, bu. Itu suami bu. Ibu ditanggung dunia sampai akhirat. Ibu pikir suami tidak malu kalau ibu pulang lebaran tidak punya baju baru, tidak pakai cincin? Malu kami sebagai suami. Malu harga diri kami sebagai suami. Istri tahun lalu itu juga baju lebarannya. Pulang kampung masih ini, malu kita sebagai suami bu. Ibu pernah tidak malu kalau suamimu tidak pakai baju baru? Tidak pernah. Saya serius ini. Dia pikirkan pan jadi suami. Coba lihat itu, kasihan. Kadang-kala bawa Grab, motor di jalan kempes bannya, dia tidak telepon kamu itu. Kenapa? Cukup saya menderita, tidak perlu istri saya tahu. Itu di dunia. Di akhirat lagi dicari tuh suaminya. Kalau ibunya masuk neraka, ada 4 laki-laki yang melindungi. Sebelum diperiksa amalnya istri, sebelum diperiksa amalnya ini istri, ada 4 laki-laki yang tanggung ibu-ibu nih. 1, bapakmu. 2, saudara laki-lakimu. 3, suamimu. 4, anak laki-lakimu. Kami laki-laki tidak ada yang tanggung. Kayaknya jangan suka ngomel. Biar HP salah diperiksa. Bagaimana suamimu ndak bikin nama palsu? Kayak saya begitu bu. Saya bu, semenjak saya viral ini, ada cinta-cinta monyet saya dulu di kampung. Baru setelah saya viral, kan dulu di kampung bukan siapa-siapa saya bu. Tiba-tiba viral, bu. Dia telepon saya sekarang. Saya mau blokir. Dah enak nanti dibilang saya sombong satu kampung. Saya mau terima. Perasaannya istriku, mamanya cek bagaimana, kasihan. Akhirnya ku ganti namanya. Penjual batu bata. Suatu ketika saya lagi nonton sepak bola. Tiba-tiba bunyi telepon. Istriku berteriak, mamanya cek, Ustaz, penjual batu bata. Bacis. Terpaksa saya tidak boleh panik. Kalau panik ketahuan. Santai aja. Jangan saya, ndak usah kuangkat. Tagihan itu. Perempuan kapan takut kalau bicara tagihan? Aman saya pak. Suatu ketika saya pulang ceramah, hauslah saya, mau minum teh.
Sayangku, minum teh. Saya lagi ajar anak ngaji. Si Ece lagi ajar ngaji. Oke, saya bikinlah. Mana gula? Dia bilang ada di situ di toples. Ada semua namanya ditulis. Saya ambillah tulis toples gula. Saya ambil. Begitu saya minum, kenapa asin? Saya pergi lihat, isinya garam. Saya pergi komplain sama istriku. Ini kau tulis gula baru isinya garam. Dia bilang HP-mu juga lain kau tulis lain isinya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Alhamdulillah. Jadi jangan sangka buruk. Masa suami yang carikan nafkah, yang belikan baju, yang nyicilkan mobil, yang nyicilkan rumah, masa ibu curigai terus? I love you full. Tenang Pak, saya bela kau hari ini. Karena kau takut sama suami istrimu ini. Ini. Tapi memang di depan istri pada ada orang yang hebat. Mati kutu kita semua di depan istri. Apa kata istri saya? Hei Ustadz, di luar kau boleh singa panggung, tapi di rumah kau Hello Kitty. Bu, telepon suami. Kok tidak dijawab? Oh, suamiku lagi sholat duha. Tenang perasaan. Telepon lagi jam 12. Kok belum dijawab? Oh, berarti lagi sholat berjamaah. Tenang perasaan. Telepon jam 2. Belum dijawab. Oh, berarti suamiku lagi meeting sama wali kota. Telepon lagi, tidak dijawab. Oh, mungkin HP-nya dilupa di mobil. Tiba-tiba masuk WhatsApp. Saya lihat suamimu bonceng cewek cantik betul. Oh, berarti suamiku lagi nge-grab. Tenang perasaan. Iya tuh Bu. Bu. Hei. Apa enaknya sangka buruk sama suami? Sebutkan. Apa? Capek. Apa enaknya sangka buruk? Stres. Kalau kau sangka buruk, apa yang kau dapat? Sengsara kan? Coba kalau sangka baik. Kenapa? Dosanya dia ibu tidak tanggung. Dia selingkuh, tidak ada urusan. Saya tidak tahan Ustaz. Bukan dengan mempermalukannya di medsos. Tak kusangka kau begitu. Andai ku tahu begini, aku tidak menerima lamaranmu. Apalagi tidak nasoduk punya anak 2. Maka lebih baik apa? Kau tanggung dosamu. Kau berbuat di luar Pak, kamu yang tanggung. Beda kami laki-laki. Kalau istri keluar tidak izin, kami laki-laki tanggung dosanya. Kalau istri tidak pakai jilbab, kami suami yang menanggung dosanya. Kalau istri tidak sholat, kami suami yang tanggung dosanya. Itulah makna ayat ku anfusakum wa ahlikum nar. Makanya ibu tenang deh, jangan sangka buruk. Orang yang selalu sangka buruk memutuskan tali persaudaraan. Panjang mau dicerita, tapi waktu yang terbatas. 2. Sedekah. Bu, pernah lihat orang diantar ke kubur? Pernah? 3 yang mengantarnya kata Nabi. 1. Keluarga. Bu, ibu meninggal, jangan pikir suami mau masuk dalam kubur. Meskipun waktu ibu remaja dia gombal, gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati. Begitu ibu meninggal, jangan pikir suami mau masuk menemani ibu di kubur. Nggak. Ada kawan saya naik haji 2012, 2016.
Begitu meninggal istrinya baru-baru bengkak matanya, Pak. Saya bilang, hebat betul ini Bapak. Biasanya kalau laki-laki meninggal istrinya sih menangis, tapi tidak sampai ngau-ngau. Sabar Pak, separuh jiwaku hilang Ustaz. Rasanya tidak bisa kulanjutkan hidupku. Sabar Pak, innalillahi. Belum setengah tahun Bu. Saya pergi jogging, tahu kan lapangan Karebosi di Makassar. Saya lagi jogging, ketemu saya sama itu teman saya. Di sampingnya ada perempuan, putih, muda, panjang rambutnya. Saya tanya, Haji, siapa? Siapa Haji? Yang baru Ustaz. Yang kedua, mengantar ibu ketika meninggal. Apa ibu? Harta. Harta pun kembali, seluruh mobil keluar, motor keluar. Begitu masuk ibu, jangan pikir ada harta masuk dalam kecuali kain kafan. Parfum hilang, Hugo Boss hilang semua. Kita punya BlackBerry apakah parfum yang mewah itu? BlackBerry Bu? Apa? Pokoknya itulah yang saya maksud. Saya bukan anak gaul Ibu. Saya parfum saya Bu Rexona. Selesai. Kayak ibu-ibu sekarang ini dibodoh-bodohi sama mode. Sabunnya aja 3 macam. Lain labu wajahnya, sabun wajah, lain labu ketek, lain labu ini. Kasih setengah mati suami cari uang. Saya sabun colek. Selesai. Ya. Yang ketiga, mengantar kita amal. Masuklah kita ke kubur. Begitu masuk kubur, Bu, jangan pikir akan kembali lagi. Pegawai wali kota tidak disenang sama wali kota, tidak disenang sama gubernur. Masih ada pilihan? Ada. Tunggu sampai selesai jabatannya. Tidak disenang sama wali kota, tunggu sampai dimutasi, selesai urusan. Tidak mutasi Ustaz, masih ada pilihan. Apa? Pensiun dini, selesai. Lewat apa? Tidak ada urusan kamu, bukan kau lagi bosku. Selesai. Ibu, ada warga Betawi ke Jawa merantau, sampai di Jawa kada nyaman, tidak enak di sana. Ada pilihan? Ada. Pulang lagi ke Betawi. Ada orang Jawa merantau ke Papua, Papua tidak nyaman, balik lagi ke Jawa. Mangan orang mangan, yang penting ngumpul. Senguar. Wes. Saiki monggo. Selesai. Tapi demi Allah, ibu masuk kubur, senang tidak senang, tinggal kau di situ. Tidak boleh kau keluar. Ternyata sudah masuk kubur. Tidak nyaman, keluar dulu deh. Ibu pun kalau keluar lari satu komplek. Tidak ada yang mau dekat sama ibu. Ketika sudah masuk dalam kubur, 3 aja yang bisa menolongmu, kata Nabi. 1 di antaranya, sedekahun jariyah, sedekah. Mohon maaf, matur nuhun. Ini bu, jinji yang di depan ini, yang banyak emas berliannya, itu saya lihat cincin-cincinnya ibu. Jam tangannya ibu bagus.
Kalau meninggal siapa yang pakai perhiasan ibu? Anak? Bukan, istri kedua. Ia pasti kawin lagi lah suamimu. Dia dengarlah ceramah saya, ini istriku, mamanya cek di rumah. Ustadz, itu saya dengar ceramah, kalau meninggal kawin lagi. Jadi kalau saya meninggal Ustadz kawin lagi. Saya bilang, di sini kau sayangku. Ku peluk dia sambil ku jelaskan. Ku dengar baik-baik sayangku ya, engkau permata hatiku. Jangankan kau mati, kau masih hidup saja saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Daripada ibu-ibu itu emas berlian dinikmati orang istri kedua, mending ibu kirim ke kubur sekarang. Sedekah. Dan enaknya menjadi istri wali kota, istri sekda, istri wagub, meskipun palsu tetap orang bilang asli. Iya toh, kalau ibu wagub pakai pasti orang bilang asli dong, padahal belinya di Tanah Abang. Iya, maka keliru orang kaya. Kalau saya kaya, mending saya pakai yang palsu, orang pasti tahu asli. Tapi kita orang miskin, biar sudah asli orang bilang dari mana kau dapat. Ibu, ibu, suami mulai lain-lain, mulai ibu curiga. Kenapa ya ini suami saya selama ini tidak pernah pakai parfum, setiap mau keluar sekarang cari parfum, kalau tidak ada parfum dia cari pengaruh ruangan. Itu 50% ibu wajib curigai. Kenapa ya setiap terima SMS selalu masuk toilet? 70% itu ada masalah. Daripada ibu curhat di medsos, cerita ke tetangga, cerita ke majelis taklim, cerita ke ibu PKK, mereka demi Allah tidak mampu memberikan menyelesaikan masalah. Lebih curhat kepada Allah. Doa namanya dalam sholat hajat. Ibu menangis di hadapan Allah. Tapi saya tidak tahu baca doanya Ustaz. Doa bukan membaca, doa bukan menghafal, doa itu curhat. Bahasa Arab bukan, bahasa Belanda boleh, bahasa Betawi silahkan, bahasa Inggris kalau kau tahu. Bahkan boleh pakai bahasa isyarat. Oh, malaikat katakan, ya Allah, baru suaminya kawin lagi. Silakan. Sudah itu, ya Allah, Engkau Zat yang memelihara dan menjaga suamiku. Tidak mungkin saya bisa menjaganya 24 jam. Aku serahkan suamiku, Engkau menjaganya. Ya Allah, ini ada duitku 2 juta. 2 juta tolak bala. Mudah-mudahan 2 juta ini suamiku terhindar dari wanita jahat. Bismillah, bawa ke panti asuhan besok. As-sadaqatu, bersedekah supaya anak tidak kena narkoba, supaya suami tidak kena mutasi. Nggak usah cari muka sama ibu aku, ya bu, ya tersedek. Mana caranya? Sholat hajat, minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, lindungi suami saya. Ini 1 juta, tolak bala supaya suamiku tidak terkena musibah mutasi. Ya Allah, ini 2 juta supaya istri suamiku terhindar dari wanita jahat. Coba ibu amalkan, sholat hajat namanya. Saya tidak tahu niatnya Ustaz. Masa ibu tidak tahu niat? Niat itu begitu ibu wudu, saya mau sholat hajat. Itulah niat, tidak harus diucapkan. Mau ucapkan, sholli sunnatal hajati, raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Tidak hafal bahasa Arab, bahasa Indonesia. Saya niat sholat hajat 2 rakaat sunnah, hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Itu pun tidak hafal. Berdiri tegak menghadap kiblat, Tuhan sholat hajat ya, Allahu Akbar.
Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Allahu Akbar. Ayo salat, sedekah. Jangan terlalu pelit. Bapak-bapak nih yang ada di depan saya, supaya bapak tidak kena musibah mutasi, sedekah. Percaya ibu, tidak ada orang bangkrut gara-gara rajin sedekah. Tidak ada orang yang senang orang pelit. Ibu saya tanya, senang wali kota yang pelit atau dermawan? Senang ibu wagub yang pelit atau dermawan? Senang tetangga yang pelit atau dermawan? Senang yang mantu dermawan atau pelit? Tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak senang sama orang pelit. Jangan kau ke rumahnya, pelit dia, padahal dia juga pelit. Begitu jeleknya itu sifat pelit. Tolong carikan saya di Jakarta Selatan ini yang bangkrut dan sengsara gara-gara rajin sedekah. Tak ada. Ada 10 golongan sahabat Nabi yang dijamin pasti masuk surga. Nabi keluar dari bibir beliau, 10 sahabatku yang pasti dijamin masuk surga. Dari 10 itu 7 diantaranya adalah mereka pengusaha yang dermawan. Sedekahlah. Ustaz, kita mau sedekah tapi kan kita miskin. Sedekah tidak harus banyak. Sedekahnya seorang ibu cleaning service 5 bungkus nasi bungkus jauh lebih mulia daripada 100 bungkus kepala dinas. Kenapa? Kalau 5 bungkus dari cleaning service murni duitnya 100% dia sedekahkan. Tapi kepala dinas duitnya pendor. Ayo sedekah. Ibu bapak yang saya muliakan, pada akhirnya tujuan puasa membentuk ukhuwah dan melahirkan insan-insan yang dermawan. Mudah-mudahan kita hadir di tempat ini. Kalau ada yang selalu terlanjur memutuskan silaturahmi gara-gara pilpres, baikkanlah. Karena Pak Prabowo dan Pak Jokowi sekarang sudah satu paket. Berhentilah bermusuhan cebong kampret. Tidak ada gunanya untuk kalian. Yang kedua, kalau ada rezeki Allah berikan, sedekahkanlah supaya Allah tambah 700 kali lipat. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ibu Wagub tadi berpantun, saya pun mau berpantun. Burung cendrawasih di atas batu. Terima kasih dan thank you. Berarti begitu ibu mulai ada oh iya itu kepala dinas itu begitu. Kau tahu sinetron tadi malam juli betul sifatnya. Tadi ribut seperti itu. Langsung orang jadi korban. Bu, kalau majelis taklim yang sukses, dia akan berkata, sudah deh, tidak usah cerita kejelekannya orang. Na'udzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu. Belum tentu suami kita lebih baik dari suami dia. Hanya Allah saja masih tutup aib dan keburukan aib suami kita. Itu baru majelis taklim yang baik. Ini tidak, biar bukan urusannya mau dicampuri. Ketawa kau karena kau bayangkan dirimu semua. Bu, yang suka ikut campur urusannya orang, itu nanti takdirnya hidupnya seperti tauge. Tahu tauge? Coba lihat tauge, suka ikut campur tuh. Gado-gado ada.
Tahu isi ada, pecel ada, soto ada. Karena dia suka ikut campur, Allah takdirkan bengkok. Maka kalau ada di kantor ini, di majelis taklim kumpul gosip, teriaki pagi-pagi tuh gini Satu, yang bisa memutuskan tali persaudaraan kita, ghibah. Dan itulah yang Nabi katakan, sittatu asya'in tuhbitul amal. Ada 6 sifat yang menghancurkan amalmu. Satu diantaranya, al-istighalu bi'uyubil khalqi, toge. Berhenti cerita kejelekan orang. Yang kedua, penyebab putusnya persaudaraan apa? Sangka buruk. Lewat. Wah, kayak ndak kenal aja. Mentang-mentang sudah jadi istri wagub. Dulu waktu mau dipilih senyum kiri kanan. Bukan sombong, beliau lagi buru-buru mau ke toilet. Itu namanya sangka baik. Weh, masa dia jawab-jawab WhatsApp saya? Dulu setiap saat jawab, sekarang tidak pernah lagi dijawab. Tertimbun WhatsAppnya ibu, sangka baik. Ibu-ibu, jangankan mengolah kantor begini, rumah tangga aja pasti kacau kalau suami istri sangka buruk. Kenapa ya? Itu tiba-tiba dilantik, padahal dia baru 4 tahun jadi pegawai. Saya sudah 18 tahun tidak diangkat-angkat. Betul bapak 18 tahun tapi otaknya Pentium 1. Lambat loading. Prosesornya sudah tua. Bikin surat, siapa wali? Sudah pak, tinggal diteken. Belum sudah namanya itu dong. Ini betul 4 tahun tapi otaknya Pentium 4. Cepat loading. 1 kali penjelasan, siapa? Belum ditanya, sudah selesai. Itu sangka baik. Ibu-ibu, sangka baik sama suami. Jangan selalu kau periksa HP-nya. Kau kira yang nak cari nafkah? Jangan. Ada juga perempuan kayak suaminya kayak tahanan politik. Baru pulang, mana HP-mu? Dengar ini. Ada 4 penghuni api neraka. Satu diantaranya istri yang suka memaki suaminya. Itu hadis Nabi loh. Ada 3 golongan orang yang tidak diterima amal ibadahnya. Satu diantaranya istri yang durhaka sama suaminya. Ada yang tanya, bagaimana kalau suami durhaka sama istri? Tidak ada dalam hadis. Coba lihat kelakuannya nih ibu-ibu. Ustadznya aja ada berkomplain. Bu, kira kapan jadi suami bu? Coba lihat suami kita di kantor dimaki-maki sama wali kotanya. Siap. Di warung kopi dikejar tagihan. Sampai lagi di rumah dimaki-maki lagi sama istrinya. Goblok, kenapa kau tidak lawan? Apa mau dilawan? Dia wali kota. Jangan ketawa, saya serius ini. Dia pikir enak jadi suami. Bu. Oi. Bu. Itu suami bu. Ibu ditanggung dunia sampai akhirat. Ibu pikir suami tidak malu kalau ibu pulang lebaran tidak punya baju baru, tidak pakai cincin? Malu kami sebagai suami. Malu harga diri kami sebagai suami. Istri tahun lalu itu juga baju lebarannya. Pulang kampung masih. Ini malu kita sebagai suami bu. Ibu pernah tidak malu kalau suamimu tidak pakai baju baru? Tidak pernah.
serius ini. Dia pikirkan pan jadi suami. Coba lihat itu, kasihan. Kadang-kala bawa Grab, motor, di jalan kempes bannya dia tidak telepon kamu itu. Kenapa? Cukup saya menderita, tidak perlu istri saya tahu. Itu di dunia, di akhirat lagi dicari tuh suaminya. Kalau ibunya masuk neraka, ada 4 laki-laki yang melindungi. Sebelum diperiksa amalnya istri, sebelum diperiksa amalnya ini istri, ada 4 laki-laki yang tanggung ibu-ibu nih. 1, bapakmu. 2, saudara laki-lakimu. 3, suamimu. 4, anak laki-lakimu. Kami laki-laki tidak ada yang tanggung. Kayaknya jangan suka ngomel. Biar HP salah diperiksa. Bagaimana suamimu ndak bikin nama palsu? Kan saya begitu, Bu. Saya, Bu, semenjak saya viral ini, ada cinta-cinta monyet saya dulu di kampung. Baru setelah saya viral, kan dulu di kampung bukan siapa-siapa saya, Bu. Tiba-tiba viral, Bu. Dia telepon saya sekarang. Saya mau blokir. Gak enak nanti dibilang saya sombong satu kampung. Saya mau terima. Perasaannya istriku, mamanya cek bagaimana, kasihan. Akhirnya ku ganti namanya, penjual batu bata. Suatu ketika saya lagi nonton sepak bola. Tiba-tiba bunyi telepon. Istriku berteriak, mamanya cek, Ustaz, penjual batu bata. Bacis. Terpaksa saya tidak boleh panik. Kalau panik ketahuan. Santai aja. Jangan saya, ndak usah kuangkat. Tagihan itu. Perempuan kapan takut kalau bicara tagihan? Aman saya, Pak. Suatu ketika saya pulang ceramah, hauslah saya, mau minum teh. Sayangku, minum teh. Saya lagi ajar anak ngaji, si Ece lagi ajar ngaji. Oke, saya bikinlah. Mana gula? Dia bilang ada di situ, di toples ada semua namanya ditulis. Saya ambillah tulis toples gula. Saya ambil. Begitu saya minum, kenapa asin? Saya pergi lihat, isinya garam. Saya pergi komplain sama istriku, ini kau tulis gula baru isinya garam. Dia bilang HP-mu juga lain kau tulis lain isinya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Alhamdulillah. Jadi jangan sangka buruk. Masa suami yang carikan nafkah, yang belikan baju, yang nyicilkan mobil, yang nyicilkan rumah, masa ibu curigai terus? I love you full. Tenang Pak, saya bela kau hari ini karena kau takut sama suami istrimu ini. Ini. Tapi memang di depan istri pada ada orang yang hebat. Mati kutu kita semua di depan istri. Apa kata istri saya? Hei Ustadz, di luar kau boleh singa panggung, tapi di rumah kau Hello Kitty. Bu, telepon suami. Kok tidak dijawab? Oh, suamiku lagi sholat duha. Tenang perasaan. Telepon lagi jam 12. Kok belum dijawab? Oh, berarti lagi sholat berjamaah. Tenang perasaan. Telepon jam 2. Belum dijawab. Oh, berarti suamiku lagi meeting sama wali kota. Telepon
telepon lagi, tidak dijawab. Oh, mungkin HP-nya dilupa di mobil. Tiba-tiba masuk WhatsApp. Saya lihat suamimu bonceng cewek cantik betul. Oh, berarti suamiku lagi nge-Grab. Tenang perasaan. Iya tuh, Bu. Bu. Hei. Hei. Apa enaknya sangka buruk sama suami? Sebutkan. Apa? Capek. Apa enaknya sangka buruk? Stres. Kalau kau sangka buruk, apa yang kau dapat? Sengsara kan? Coba kalau sangka baik. Kenapa? Dosanya dia, ibu tidak tanggung. Dia selingkuh, tidak ada urusan. Saya tidak tahan, Ustaz. Bukan dengan mempermalukannya di medsos. Tak kusangka kau begitu. Andai ku tahu begini, aku tidak menerima lamaranmu. Apalagi tidak, Nasoduk punya anak 2. Maka lebih baik apa? Kau tanggung dosamu. Kau berbuat di luar, Pak, kamu yang tanggung. Beda kami laki-laki. Kalau istri keluar tidak izin, kami laki-laki tanggung dosanya. Kalau istri tidak pakai jilbab, kami suami yang menanggung dosanya. Kalau istri tidak sholat, kami suami yang tanggung dosanya. Itulah makna ayat ku anfusakum wa ahlikum nar. Makanya ibu tenang deh, jangan sangka buruk. Orang yang selalu sangka buruk memutuskan tali persaudaraan. Panjang mau dicerita, tapi waktu yang terbatas. 2. Sedekah. Bu, pernah lihat orang diantar ke kubur? Pernah? 3 yang mengantarnya kata Nabi. 1. Keluarga. Bu, ibu meninggal, jangan pikir suami mau masuk dalam kubur. Meskipun waktu ibu remaja dia gombal, gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati. Begitu ibu meninggal, jangan pikir suami mau masuk menemani ibu di kubur. Enggak. Ada kawan saya naik haji 2012, 2016. Begitu meninggal istrinya baru-baru bengkak matanya, Pak. Saya bilang hebat betul ini Bapak. Biasanya kalau laki-laki meninggal istrinya sih menangis, tapi tidak sampai ngau-ngau. Sabar Pak, separuh jiwaku hilang Ustaz. Rasanya tidak bisa kulanjutkan hidupku. Sabar Pak, innalillahi. Belum setengah tahun Bu. Saya pergi jogging, tahu kan lapangan Karebosi di Makassar. Saya lagi jogging, ketemu saya sama itu teman saya. Di sampingnya ada perempuan, putih, muda, panjang rambutnya. Saya tanya, Haji, siapa? Siapa Haji? Yang baru Ustaz. Yang kedua, mengantar ibu ketika meninggal. Apa ibu? Harta. Harta pun kembali. Seluruh mobil keluar, motor keluar. Begitu masuk ibu, jangan pikir ada harta masuk dalam kecuali kain kafan. Parfum hilang, Hugo Boss hilang semua. Kita punya BlackBerry apakah parfum yang mewah itu? BlackBerry Bu, apa? Pokoknya itulah yang saya maksud. Saya bukan anak gaul Ibu. Saya parfum saya Bu Rexona. Selesai. Kayak ibu-ibu sekarang ini dibodoh-bodohi sama mode. Sabunnya aja 3 macam. Lain lagu wajunya, sabun wajah, lain labu ketek, lain labu ini. Kasih setengah mati suami cari uang. Saya sabun colek itu. Selesai. Ya.
Yang ketiga, mengantar kita amal. Masuklah kita ke kubur. Begitu masuk kubur, Bu, jangan pikir akan kembali lagi. Pegawai wali kota tidak disenang sama wali kota, tidak disenang sama gubernur, masih ada pilihan. Ada, tunggu sampai selesai jabatannya. Tidak disenang sama wali kota, tunggu sampai dimutasi, selesai urusan. Tidak mutasi Ustaz, masih ada pilihan. Apa? Pensiun dini, selesai. Lewat apa? Tidak ada urusan kamu, bukan kau lagi bosku. Selesai. Ibu, ada warga Betawi ke Jawa merantau, sampai di Jawa kada nyaman, tidak enak di sana. Ada pilihan? Ada, pulang lagi ke Betawi. Ada orang Jawa merantau ke Papua, Papua tidak nyaman, balik lagi ke Jawa, mangan orang mangan, yang penting ngumpul. Senguar. Wes. Saiki monggo. Selesai. Tapi demi Allah, ibu masuk kubur, senang tidak senang, tinggal kau di situ. Tidak boleh kau keluar. Ternyata sudah masuk kubur. Tidak nyaman, keluar dulu deh. Ibu pun kalau keluar lari satu komplek. Tidak ada yang mau dekat sama ibu. Ketika sudah masuk dalam kubur, 3 aja yang bisa menolongmu, kata Nabi. Satu di antaranya, sedekahun jariyah, sedekah. Mohon maaf, matur nuhun. Ini bu, jinji yang di depan ini, yang banyak emas berliannya, itu saya lihat cincin-cincinnya ibu. Jam tangannya ibu bagus. Kalau meninggal siapa yang pakai perhiasan ibu? Anak, bukan, istri kedua. Ia pasti kawin lagi lah suamimu. Dia dengarlah ceramah saya, ini istriku, mamanya cek di rumah. Ustadz, itu saya dengar ceramah, kalau meninggal kawin lagi. Jadi kalau saya meninggal Ustadz kawin lagi. Saya bilang, di sini kau sayangku. Ku peluk dia sambil ku jelaskan. Ku dengar baik-baik sayangku ya, engkau permata hatiku. Jangankan kau mati, kau masih hidup saja, saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Daripada ibu-ibu itu emas berlian dinikmati orang istri kedua, mending ibu kirim ke kubur sekarang. Sedekah. Dan enaknya menjadi istri wali kota, istri sekda, istri wagub, meskipun palsu tetap orang bilang asli. Iya toh, kalau ibu wagub pakai, pasti orang bilang asli dong, padahal belinya di Tanah Abang. Iya, maka keliru orang kaya. Kalau saya kaya, mending saya pakai yang palsu, orang pasti tahu asli. Tapi kita orang miskin, biar sudah asli, orang bilang dari mana kau dapat. Ibu, ibu, suami mulai lain-lain, mulai ibu curiga. Kenapa ya ini suami saya selama ini tidak pernah pakai parfum, setiap mau keluar sekarang cari parfum, kalau tidak ada parfum dia cari pengaruh ruangan. Itu 50% ibu wajib curigai. Kenapa ya setiap terima SMS selalu masuk toilet? 70% itu ada masalah.
daripada ibu curhat di medsos, cerita ke tetangga, cerita ke majelis taklim, cerita ke ibu PKK. Mereka demi Allah tidak mampu menyelesaikan masalah. Lebih curhat kepada Allah. Doa namanya dalam sholat hajat. Ibu menangis di hadapan Allah. Tapi saya tidak tahu baca doanya, Ustaz. Doa bukan membaca, doa bukan menghafal, doa itu curhat. Bahasa Arab bukan, bahasa Belanda boleh, bahasa Betawi silahkan, bahasa Inggris kalau kau tahu. Bahkan boleh pakai bahasa isyarat. Oh, malaikat katakan, ya Allah, baru suaminya kawin lagi. Silakan. Sudah itu, ya Allah, Engkau Zat yang memelihara dan menjaga suamiku. Tidak mungkin saya bisa menjaganya 24 jam. Aku serahkan suamiku, Engkau menjaganya. Ya Allah, ini ada duitku 2 juta. 2 juta tolak bala. Mudah-mudahan 2 juta ini suamiku terhindar dari wanita jahat. Bismillah, bawa ke panti asuhan besok. As-sadaqatu, bersedekah supaya anak tidak kena narkoba, supaya suami tidak kena mutasi. Tidak usah cari muka sama ibu aku. Ya Bu, ya tersedia. Mana caranya? Sholat hajat, minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, lindungi suami saya. Ini 1 juta, tolak bala supaya suamiku tidak terkena musibah mutasi. Ya Allah, ini 2 juta supaya istri suamiku terhindar dari wanita jahat. Coba ibu amalkan, sholat hajat namanya. Saya tidak tahu niatnya, Ustaz. Masa ibu tidak tahu niat? Niat itu begitu ibu wudu, saya mau sholat hajat. Itulah niat, tidak harus diucapkan. Mau ucapkan, sholli sunnatal hajati, raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Tidak hafal bahasa Arab, bahasa Indonesia. Saya niat sholat hajat 2 rakaat sunnah, hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Itu pun tidak hafal. Berdiri tegak menghadap kiblat, Tuhan, sholat hajat ya, Allah. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin. Allahu Akbar. Ayo salat, sedekah. Jangan terlalu pelit. Bapak-bapak nih yang ada di depan saya, supaya bapak tidak kena musibah mutasi, sedekah. Percaya ibu, tidak ada orang bangkrut gara-gara rajin sedekah. Tidak ada orang yang senang orang pelit. Ibu saya tanya, senang wali kota yang pelit atau dermawan? Senang ibu wagub yang pelit atau dermawan? Senang tetangga yang pelit atau dermawan? Senang yang mantu dermawan atau pelit? Tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak senang sama orang pelit. Jangan kau ke rumahnya, pelit dia, padahal dia juga pelit. Begitu jeleknya itu sifat pelit. Tolong carikan saya di Jakarta Selatan ini yang bangkrut dan sengsara gara-gara rajin sedekah. Tak ada. Ada 10 golongan sahabat Nabi yang dijamin pasti masuk surga. Nabi keluar dari bibir beliau, 10 sahabatku yang pasti dijamin masuk surga. Dari 10 itu 7 diantaranya adalah mereka pengusaha yang dermawan. Sedekah. Ustaz, kita mau sedekah tapi kan kita miskin. Sedekah tidak harus banyak. Sedekahnya seorang ibu cleaning service, 5 bungkus nasi bungkus jauh lebih mulia daripada 100 bungkus kepala dinas. Kenapa? Kalau 5 bungkus dari cleaning service murni duitnya 100% dia sedekahkan. Tapi kepala dinas
duitnya pendor. Ayo sedekah. Ibu bapak yang saya muliakan, pada akhirnya tujuan puasa membentuk ukhuwah dan melahirkan insan-insan yang dermawan. Mudah-mudahan kita hadir di tempat ini. Kalau ada yang selalu terlanjur memutuskan silaturahmi gara-gara pilpres, baikkanlah. Karena Pak Prabowo dan Pak Jokowi sekarang sudah satu paket. Berhentilah bermusuhan, cebong kampret. Tidak ada gunanya untuk kalian. Yang kedua, kalau ada rezeki Allah berikan, sedekahkanlah supaya Allah tambah 700 kali lipat. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ibu Wagub tadi berpantun, saya pun mau berpantun. Burung cendrawasih di atas batu. Terima kasih dan thank you. Berarti begitu ibu mulai ada oh iya, itu kepala dinas itu begitu. Kau tahu sinetron tadi malam, juli betul sifatnya. Tadi ribut seperti itu. Langsung orang jadi korban. Bu, kalau majelis taklim yang sukses, dia akan berkata, sudah deh, tidak usah cerita kejelekannya orang. Na'udzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu. Belum tentu suami kita lebih baik dari suami dia. Hanya Allah saja masih tutup aib dan keburukan aib suami kita. Itu baru majelis taklim yang baik. Ini tidak, biar bukan urusannya mau dicampuri. Ketawa kau karena kau bayangkan dirimu semua. Bu, yang suka ikut campur urusannya orang, itu nanti takdirnya hidupnya seperti tauge. Tahu tauge? Coba lihat tauge, suka ikut campur tuh. Gado-gado ada. Tahu isi ada. Pecel ada. Soto ada. Karena dia suka ikut campur, Allah takdirkan bengkok. Maka kalau ada di kantor ini, di majelis taklim kumpul gosip teriaki, pagi-pagi tuh gini Satu, yang bisa memutuskan tali persaudaraan kita, ghibah. Dan itulah yang Nabi katakan, sittatu asya'in tuhbitul amal. Ada 6 sifat yang menghancurkan amalmu. Satu diantaranya al-istighalu bi'uyubil khalqi, toge. Berhenti cerita kejelekan orang. Yang kedua, penyebab putusnya persaudaraan apa? Sangka buruk. Lewat. Wah, kayak ndak kenal aja. Mentang-mentang sudah jadi istri Wagub. Dulu waktu mau dipilih senyum kiri kanan. Bukan sombong, beliau lagi buru-buru mau ke toilet. Itu namanya sangka baik. Weh, masa dia jawab-jawab WhatsApp saya? Dulu setiap saat jawab, sekarang tidak pernah lagi dijawab. Tertimbun WhatsAppnya ibu, sangka baik. Ibu-ibu, jangankan mengolah kantor begini, rumah tangga aja pasti kacau kalau suami istri sangka buruk. Kenapa ya? Itu tiba-tiba dilantik. Padahal dia baru 4 tahun jadi pegawai. Saya sudah 18 tahun tidak diangkat-angkat. Betul Bapak 18 tahun tapi otaknya Pentium 1. Lambat loading. Prosesornya sudah tua. Bikin surat, siapa wali? Sudah Pak, tinggal ditekin. Belum sudah namanya itu dong.
Ini betul 4 tahun tapi otaknya Pentium 4. Cepat loading. Satu kali penjelasan siapa? Belum ditanya sudah selesai. Itu sangka baik. Ibu-ibu sangka baik sama suami. Jangan selalu kau periksa HP-nya. Kau kira yang nak cari nafkah? Hah? Saya darah. Ada juga perempuan kayak suaminya kayak tahanan politik. Baru pulang, mana HP-mu? Dengar ini. Ada 4 penghuni api neraka. Satu diantaranya istri yang suka memaki suaminya. Itu hadis Nabi loh. Ada 3 golongan orang yang tidak diterima amal ibadahnya. Satu diantaranya istri yang durhaka sama suaminya. Ada yang tanya, bagaimana kalau suami durhaka sama istri? Tidak ada dalam hadis. Coba lihat kelakuannya nih ibu-ibu. Ustadznya aja ada berkomplain. Bu, kira kapan jadi suami bu? Coba lihat suami kita di kantor dimaki-maki sama wali kotanya. Siap. Di warung kopi dikejar tagihan. Sampai lagi di rumah dimaki-maki lagi sama istrinya. Goblok, kenapa kau tidak lawan? Apa mau dilawan? Nah, dia wali kota. Jangan ketawa, saya serius ini. Dia pikir enak jadi suami. Bu. Oi. Bu. Itu suami bu. Ibu ditanggung dunia sampai akhirat. Ibu pikir suami tidak malu kalau ibu pulang lebaran tidak punya baju baru, tidak pakai cincin? Malu kami sebagai suami. Malu harga diri kami sebagai suami. Istri tahun lalu itu juga baju lebarannya. Pulang kampung masih. Ini malu kita sebagai suami bu. Ibu pernah tidak malu kalau suamimu tidak pakai baju baru? Tidak pernah. Saya serius ini. Dia pikir kapan jadi suami. Coba lihat itu kasihan. Kadang-kala bawa Grab, motor di jalan kempes bannya dia tidak telepon kamu itu. Kenapa? Cukup saya menderita, tidak perlu istri saya tahu. Itu di dunia, di akhirat lagi dicari tuh suaminya. Kalau ibunya masuk neraka, ada 4 laki-laki yang melindungi. Sebelum diperiksa amalnya istri, sebelum diperiksa amalnya ini istri, ada 4 laki-laki yang tanggung ibu-ibu nih. 1, bapakmu. 2, saudara laki-lakimu. 3, suamimu. 4, anak laki-lakimu. Kami laki-laki tidak ada yang tanggung. Makanya jangan suka ngomel. Biar HP salah diperiksa. Bagaimana suamimu ndak bikin nama palsu? Kayak saya begitu bu. Saya bu semenjak saya viral ini ada cinta-cinta monyet saya dulu di kampung. Baru setelah saya viral, kan dulu di kampung bukan siapa-siapa saya bu. Tiba-tiba viral. Dia telepon saya sekarang. Saya mau blokir. Gak enak nanti dibilang saya sombong satu kampung. Saya mau terima. Perasaannya istriku, mamanya cek bagaimana kasihan. Akhirnya ku ganti namanya. Penjual batu bata. Suatu ketika saya lagi nonton sepak bola. Tiba-tiba bunyi telepon. Istriku berteriak, mamanya cek, Ustaz, penjual batu bata. Mati saya. Terpaksa saya tidak boleh panik. Kalau panik ketahuan. Santai aja. Jangan saya, ndak usah kuangkat. Tagihan itu.
Perempuan kapan takut kalau bicara tagihan? Aman saya, Pak. Suatu ketika saya pulang ceramah, hauslah saya, mau minum teh. Sayangku minum teh, saya lagi ajar anak ngaji, si Ece lagi ajar ngaji. Oke, saya bikinlah. Mana gula? Dia bilang ada di situ, di toples ada semua namanya ditulis. Saya ambillah tulis toples gula, saya ambil. Begitu saya minum, kenapa asin? Saya pergi lihat, isinya garam. Saya pergi komplain sama istriku, ini kok tulis gula baru isinya garam. Dia bilang HP-mu juga lain kok tulis lain isinya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Alhamdulillah. Jadi jangan sangka buruk. Masa suami yang carikan nafkah, yang belikan baju, yang nyicilkan mobil, yang nyicilkan rumah, masa ibu curigai terus? I love you full. Tenang Pak, saya bela kau hari ini karena kau takut sama suami istrimu ini. Ini. Tapi memang di depan istri pada ada orang yang hebat. Mati kutu kita semua di depan istri. Apa kata istri saya? Hei Ustadz, di luar kau boleh singa panggung, tapi di rumah kau Hello Kitty. Bu, telepon suami. Kok tidak dijawab? Oh, suamiku lagi sholat duha. Tenang perasaan. Telepon lagi jam 12. Kok belum dijawab? Oh, berarti lagi sholat berjamaah. Tenang perasaan. Telepon jam 2. Belum dijawab. Oh, berarti suamiku lagi meeting sama wali kota. Telepon lagi, tidak dijawab. Oh, mungkin HP-nya dilupa di mobil. Tiba-tiba masuk WhatsApp. Saya lihat suamimu bonceng cewek cantik betul. Oh, berarti suamiku lagi nge-grab. Tenang perasaan. Iya tuh Bu. Bu. Hei. Apa enaknya sangka buruk sama suami? Sebutkan. Apa? Capek. Apa enaknya sangka buruk? Stres. Kalau kau sangka buruk, apa yang kau dapat? Sengsara kan? Coba kalau sangka baik. Kenapa? Dosanya dia, ibu tidak tanggung. Dia selingkuh, tidak ada urusan. Saya tidak tahan Ustaz. Bukan dengan mempermalukannya di medsos. Tak kusangka kau begitu. Andai ku tahu begini, aku tidak menerima lamaranmu. Apalagi tidak nasoduk punya anak 2. Maka lebih baik apa? Kau tanggung dosamu. Kau berbuat di luar Pak, kamu yang tanggung. Beda kami laki-laki. Kalau istri keluar tidak izin, kami laki-laki tanggung dosanya. Kalau istri tidak pakai jilbab, kami suami yang menanggung dosanya. Kalau istri tidak sholat, kami suami yang tanggung dosanya. Itulah makna ayat ku anfusakum wa ahlikum nar. Makanya ibu tenang deh, jangan sangka buruk. Orang yang selalu sangka buruk memutuskan tali persaudaraan. Panjang mau dicerita, tapi waktu yang terbatas. 2. Sedekah. Bu, pernah lihat orang diantar ke kubur? Pernah? 3 yang mengantarnya kata Nabi. 1. Keluarga. Bu, ibu meninggal, jangan pikir suami mau masuk dalam kubur. Meskipun waktu ibu remaja dia gombal, gunung kan kudaki, lautan ku seberangi,
masjid kau lewati. Begitu ibu meninggal, jangan pikir suamimu masuk menemani ibu di kubur. Enggak. Ada kawan saya naik haji 2012, 2016. Begitu meninggal istrinya baru-baru bengkak matanya, Pak. Saya bilang, hebat betul ini Bapak. Biasanya kalau laki-laki meninggal istrinya sih menangis, tapi tidak sampai ngau-ngau. Sabar Pak, separuh jiwaku hilang Ustaz. Rasanya tidak bisa kulanjutkan hidupku. Sabar Pak, innalillahi. Belum setengah tahun Bu. Saya pergi jogging, tahu kan lapangan Karebosi di Makassar. Saya lagi jogging, ketemu saya sama itu teman saya. Di sampingnya ada perempuan, putih, muda, panjang rambutnya. Saya tanya, Haji, siapa? Siapa Haji? Yang baru Ustaz. Yang kedua, mengantar ibu ketika meninggal. Apa ibu? Harta. Harta pun kembali, seluruh mobil keluar, motor keluar. Begitu masuk ibu, jangan pikir ada harta masuk dalam kecuali kain kafan. Parfum hilang, Hugo Boss hilang semua. Kita punya BlackBerry apakah parfum yang mewah itu? BlackBerry Bu? Apa? Pokoknya itulah yang saya maksud. Saya bukan anak gaul ibu. Saya parfum saya Bu Rexona. Selesai. Kayak ibu-ibu sekarang ini dibodoh-bodohi sama mode. Sabunnya aja 3 macam. Lain lagu wajunya, sabun wajah, lain labung ketek, lain labung ini. Kasih setengah mati suami cari uang. Saya sabun colek itu. Selesai. Ya. Yang ketiga, mengantar kita amal. Masuklah kita ke kubur. Begitu masuk kubur, Bu, jangan pikir akan kembali lagi. Pegawai wali kota tidak disenang sama wali kota, tidak disenang sama gubernur, masih ada pilihan. Ada, tunggu sampai selesai jabatannya. Tidak disenang sama wali kota, tunggu sampai dimutasi, selesai urusan. Tidak mutasi Ustaz, masih ada pilihan. Apa? Pensiun dini, selesai. Lewat apa? Tidak ada urusan kamu, bukan kau lagi bosku. Selesai. Ibu, ada warga Betawi ke Jawa merantau, sampai di Jawa kada nyaman, tidak enak di sana. Ada pilihan? Ada, pulang lagi ke Betawi. Ada orang Jawa merantau ke Papua, Papua tidak nyaman, balik lagi ke Jawa, mangan orang mangan, yang penting ngumpul. Senguar. Wes. Saiki monggo. Selesai. Tapi demi Allah, ibu masuk kubur, senang tidak senang, tinggal kau di situ. Tidak boleh kau keluar. Ternyata sudah masuk kubur. Tidak nyaman, keluar dulu deh. Ibu pun kalau keluar lari satu komplek. Tidak ada yang mau dekat sama ibu. Ketika sudah masuk dalam kubur, 3 aja yang bisa menolongmu, kata Nabi. 1 diantaranya, sedekatun jariyah, sedekah. Mohon maaf, matur nuhun. Nih bu, jinji,
Yang di depan ini, yang banyak emas berliannya, tuh saya lihat cincin-cincinnya ibu. Jam tangannya ibu Wagub. Kalau meninggal siapa yang pakai perhiasan ibu? Anak, bukan, istri kedua. Ia pasti kawin lagi lah suamimu. Dia dengarlah ceramah saya, ini istriku, mamanya cek di rumah. Ustadz, itu saya dengar ceramah, kalau meninggal kawin lagi. Jadi kalau saya meninggal Ustadz kawin lagi. Saya bilang, di sini kau sayangku. Ku peluk dia sambil ku jelaskan. Ku dengar baik-baik sayangku ya, engkau permata hatiku. Jangankan kau mati, kau masih hidup saja, saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Daripada ibu-ibu itu emas berlian dinikmati orang istri kedua, mending ibu kirim ke kubur sekarang. Sedekah. Dan enaknya menjadi istri wali kota, istri sekda, istri wagub, meskipun palsu tetap orang bilang asli. Iya toh, kalau ibu wagub pakai pasti orang bilang asli dong, padahal belinya di Tanah Abang. Iya, maka keliru orang kaya. Kalau saya kaya, mending saya pakai yang palsu, orang pasti tahu asli. Tapi kita orang miskin, biar sudah asli orang bilang dari mana kau dapat. Ibu, ibu, suami mulai lain-lain, mulai ibu curiga. Kenapa ya ini suami saya selama ini tidak pernah pakai parfum, setiap mau keluar sekarang cari parfum, kalau tidak ada parfum dia cari pengharum ruangan. Itu 50% ibu wajib curigai. Kenapa ya setiap terima SMS selalu masuk toilet? 70% itu ada masalah. Daripada ibu curhat di medsos, cerita ke tetangga, cerita ke majelis taklim, cerita ke ibu PKK, mereka demi Allah tidak mampu memberikan menyelesaikan masalah. Lebih curhat kepada Allah. Doa namanya dalam sholat hajat. Ibu menangis di hadapan Allah. Tapi saya tidak tahu baca doanya Ustaz. Doa bukan membaca, doa bukan menghafal, doa itu curhat. Bahasa Arab bukan, bahasa Belanda boleh, bahasa Betawi silahkan, bahasa Inggris kalau kau tahu. Bahkan boleh pakai bahasa isyarat. Oh, malaikat katakan, ya Allah, baru suaminya kawin lagi. Silakan. Sudah itu, ya Allah, Engkau Zat yang memelihara dan menjaga suamiku. Tidak mungkin saya bisa menjaganya 24 jam. Aku serahkan suamiku, Engkau menjaganya. Ya Allah, ini ada duitku 2 juta. 2 juta tolak bala. Mudah-mudahan 2 juta ini suamiku terhindar dari wanita jahat. Bismillah, bawa ke panti asuhan besok. As-sadaqatu, bersedekah supaya anak tidak kena narkoba, supaya suami tidak kena mutasi. Tidak usah cari muka sama ibu aku, ya bu, ya terselek. Gimana caranya? Sholat hajat, minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, lindungi suami saya. Ini 1 juta, tolak bala supaya suamiku tidak terkena musibah mutasi. Ya Allah, ini 2 juta supaya istri suamiku terhindar dari wanita jahat. Coba ibu amalkan, sholat hajat namanya. Saya tidak tahu niatnya Ustaz. Masa ibu tidak tahu niat? Niat itu begitu ibu wudu, saya mau sholat hajat. Itulah niat, tidak harus diucapkan. Mau ucapkan, sholli sunnatal hajati,
Raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tidak hafal bahasa Arab, bahasa Indonesia. Saya niat sholat hajat 2 rakaat sunnah, hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Itu pun tidak hafal. Berdiri tegak menghadap kiblat. Tuhan, sholat hajat ya. Allahu Akbar. Selesai. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Allahu Akbar. Ayo salat, sedekah. Jangan terlalu pelit. Bapak-bapak nih yang ada di depan saya, supaya bapak tidak kena musibah mutasi, sedekah. Percaya ibu, tidak ada orang bangkrut gara-gara rajin sedekah. Tidak ada orang yang senang orang pelit. Ibu saya tanya, senang wali kota yang pelit atau dermawan? Senang ibu wagub yang pelit atau dermawan? Senang tetangga yang pelit atau dermawan? Senang yang mantu dermawan atau pelit? Tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak senang sama orang pelit. Jangan kau ke rumahnya, pelit dia, padahal dia juga pelit. Begitu jeleknya itu sifat pelit. Tolong carikan saya di Jakarta Selatan ini yang bangkrut dan sengsara gara-gara rajin sedekah. Tak ada. Ada 10 golongan sahabat Nabi yang dijamin pasti masuk surga. Nabi keluar dari bibir beliau, 10 sahabatku yang pasti dijamin masuk surga. Dari 10 itu 7 diantaranya adalah mereka pengusaha yang dermawan. Sedekah. Ustadz, kita mau sedekah tapi kan kita miskin. Sedekah tidak harus banyak. Sedekahnya seorang ibu cleaning service, 5 bungkus nasi bungkus jauh lebih mulia daripada 100 bungkus kepala dinas. Kenapa? Kalau 5 bungkus dari cleaning service murni duitnya 100% dia sedekahkan. Tapi kepala dinas duitnya pendor. Ayo sedekah. Ibu bapak yang saya muliakan, pada akhirnya tujuan puasa membentuk ukhuwah dan melahirkan insan-insan yang dermawan. Mudah-mudahan kita hadir di tempat ini. Kalau ada yang selalu terlanjur memutuskan silaturahmi gara-gara pilpres, baikkanlah. Karena Pak Prabowo dan Pak Jokowi sekarang sudah satu paket. Berhentilah bermusuhan, cebong kampret. Tidak ada gunanya untuk kalian. Yang kedua, kalau ada rezeki Allah berikan, sedekahkanlah supaya Allah tambah 700 kali lipat. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ibu Wagub tadi berpantun, saya pun mau berpantun. Burung cendrawasih di atas batu. Terima kasih dan thank you. Berarti begitu ibu mulai ada oh iya itu kepala dinas itu begitu. Kau tahu sinetron tadi malam jelek betul sifatnya. Ribut seperti itu. Langsung orang jadi korban. Bu, kalau majelis taklim yang sukses, dia akan berkata, sudah deh, tidak usah cerita kejelekannya orang. Na'udzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu. Belum tentu suami kita lebih baik dari suami dia. Hanya Allah saja masih tutup aib dan keburukan aib suami kita. Itu baru majelis taklim yang baik. Ini tidak, biar bukan urusannya mau dicampuri. Ketawa kau karena kau bayangkan dirimu semua.
Bu, yang suka ikut campur urusannya orang itu nanti takdirnya hidupnya seperti tauge. Tahu tauge? Coba lihat tauge. Suka ikut campur tuh. Gado-gado ada. Tahu isi ada. Pecel ada. Soto ada. Karena dia suka ikut campur, Allah takdirkan bengkok. Maka kalau ada di kantor ini, di majelis taklim kumpul gosip, teriaki, pagi-pagi tuh gini Satu, yang bisa memutuskan tali persaudaraan kita, ghibah. Dan itulah yang Nabi katakan, sittatu asya'in tuhbitul amal. Ada 6 sifat yang menghancurkan amalmu. Satu diantaranya al-istighalu bi'uyubil khalqi, tauhid. Berhenti cerita kejelekan orang. Yang kedua, penyebab putusnya persaudaraan apa? Sangka buruk. Lewat. Wah, kayak ndak kenal aja. Mentang-mentang sudah jadi istri wagub. Dulu waktu mau dipilih senyum kiri kanan. Bukan sombong, beliau lagi buru-buru mau ke toilet. Itu namanya sangka baik. Masa dia jawab-jawab WhatsApp saya? Dulu setiap saat jawab, sekarang tidak pernah lagi dijawab. Tertimbun WhatsAppnya ibu, sangka baik. Ibu-ibu, jangankan mengolah kantor begini, rumah tangga aja pasti kacau kalau suami istri sangka buruk. Kenapa ya? Itu tiba-tiba dilantik, padahal dia baru 4 tahun jadi pegawai. Saya sudah 18 tahun tidak diangkat-angkat. Betul Bapak 18 tahun tapi otaknya Pentium 1. Lambat loading. Prosesornya sudah tua. Bikin surat, siapa wali? Sudah Pak, tinggal diteken. Belum sudah namanya itu dong. Ini betul 4 tahun tapi otaknya Pentium 4. Cepat loading. 1 kali penjelasan, siap Pak. Belum ditanya sudah selesai. Itu sangka baik. Ibu-ibu, sangka baik sama suami. Jangan selalu kau periksa HP-nya. Kau kira nak cari nafkah? Jangan. Ada juga perempuan kayak suaminya kayak tahanan politik. Baru pulang, mana HP-mu? Dengar ini. Ada 4 penghuni api neraka. Satu diantaranya istri yang suka memaki suaminya. Itu hadis Nabi loh. Ada 3 golongan orang yang tidak diterima amal ibadahnya. Satu diantaranya istri yang durhaka sama suaminya. Ada yang tanya, bagaimana kalau suami durhaka sama istri? Tidak ada dalam hadis. Coba lihat, kelakuannya nih ibu-ibu. Ustadznya aja ada berkomplain. Bu, kira kapan jadi suami bu? Coba lihat suami kita di kantor dimaki-maki sama wali kotanya. Siap. Di warung kopi dikejar tagihan. Sampai lagi di rumah dimaki-maki lagi sama istrinya. Goblok, kenapa kau tidak lawan? Apa mau dilawan? Nah dia wali kota. Jangan ketawa, saya serius ini. Dia pikir enak jadi suami. Bu. Oi. Bu. Itu suami bu. Ibu ditanggung dunia sampai akhirat. Ibu pikir suami tidak malu kalau ibu pulang lebaran tidak punya baju baru, tidak pakai cincin? Malu kami sebagai suami. Malu harga diri kami sebagai suami.
istri tahun lalu itu juga baju lebarannya. Pulang kampung masih, ini malu kita sebagai suami, Bu. Ibu pernah enggak malu kalau suamimu enggak pakai baju baru? Enggak pernah. Dia ketawa, saya serius ini. Dia pikirkan jadi suami. Coba lihat itu, kasihan. Kadang-kala bawa Grab, motor, di jalan kempes bannya, dia enggak telepon kamu itu. Kenapa? Cukup saya menderita, enggak perlu istri saya tahu. Itu di dunia, di akhirat lagi dicari tuh suaminya. Kalau ibunya masuk neraka, ada 4 laki-laki yang melindungi. Sebelum diperiksa amalnya istri, sebelum diperiksa amalnya ini istri, ada 4 laki-laki yang tanggung ibu-ibu nih. 1, bapakmu. 2, saudara laki-lakimu. 3, suamimu. 4, anak laki-lakimu. Kami laki-laki tidak ada yang tanggung. Kayaknya jangan suka mobil. Biar HP salah diperiksa. Bagaimana suamimu ndak bikin nama palsu? Kayak saya begitu, Bu Agung. Saya, Bu, semenjak saya viral ini, ada cinta-cinta monyet saya dulu di kampung. Bareng setelah saya viral, kan dulu di kampung bukan siapa-siapa saya, Bu. Tiba-tiba viral, Bu. Dia telepon saya sekarang. Saya mau blokir. Dah enak nanti dibilang saya sombong satu kampung. Saya mau terima. Perasaannya istriku, mamanya cek bagaimana, kasihan. Akhirnya ku ganti namanya, penjual batu bata. Suatu ketika saya lagi nonton sepak bola. Tiba-tiba bunyi telepon. Istriku berteriak, mamanya cek, Ustaz, penjual batu bata. Bacis. Terpaksa saya tidak boleh panik. Kalau panik ketahuan. Santai aja. Jangan saya, ndak usah kuangkat. Tagihan itu. Perempuan kapan takut kalau bicara tagihan? Aman saya, Pak. Suatu ketika saya pulang ceramah, hauslah saya, mau minum teh. Sayangku, minum teh. Saya lagi ajar anak ngaji, si Ece lagi ajar ngaji. Oke, saya bikinlah. Mana gula? Dia bilang ada di situ, di toples ada semua namanya ditulis. Saya ambillah tulis toples gula. Saya ambil. Begitu saya minum, kenapa asin? Saya pergi lihat, isinya garam. Saya pergi komplain sama istriku, ini kau tulis gula baru isinya garam. Dia bilang HP-mu juga lain kau tulis lain isinya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Alhamdulillah. Jadi jangan sangka buruk. Masa suami yang carikan nafkah, yang belikan baju, yang nyicilkan mobil, yang nyicilkan rumah, masa ibu curigai terus? I love you full. Tenang, Pak, saya bela kau hari ini karena kau takut sama suami istrimu ini. Ini. Tapi memang di depan istri pada ada orang yang hebat. Mati kutu kita semua di depan istri. Apa kata istri saya? Hei Ustadz, di luar kau boleh singa panggung, tapi di rumah kau Hello Kitty. Bu, telepon suami. Kok tidak dijawab? Oh, suamiku lagi sholat duha.
perasaan. Telepon lagi jam 12, kok belum dijawab? Oh, berarti lagi sholat berjamaah. Tenang perasaan. Telepon jam 2, belum dijawab. Oh, berarti suamiku lagi meeting sama wali kota. Telepon lagi, udah dijawab. Oh, mungkin HP-nya dilupa di mobil. Tiba-tiba masuk WhatsApp. Saya lihat suamimu bonceng cewek cantik betul. Oh, berarti suamiku lagi nge-grab. Tenang perasaan. Iya tuh bu. Bu. Hei. Hei. Apa enaknya sangka buruk sama suami? Sebutkan. Apa? Capek. Apa enaknya sangka buruk? Stres. Kalau kau sangka buruk, apa yang kau dapat? Sengsara kan? Coba kalau sangka baik. Kenapa? Dosanya dia ibu tidak tanggung. Dia selingkuh, tidak ada urusan. Saya tidak tahan Ustaz. Bukan dengan mempermalukannya di medsos. Tak kusangka kau begitu. Andai ku tahu begini, aku tidak menerima lamaranmu. Apalagi tidak nasoduk punya anak 2. Maka lebih baik apa? Kau tanggung dosamu. Kau berbuat di luar pak, kamu yang tanggung. Beda kami laki-laki. Kalau istri keluar tidak izin, kami laki-laki tanggung dosanya. Kalau istri tidak pakai jilbab, kami suami yang menanggung dosanya. Kalau istri tidak sholat, kami suami yang tanggung dosanya. Itulah makna ayat ku anfusakum wa ahlikum nar. Makanya ibu tenang deh, jangan sangka buruk. Orang yang selalu sangka buruk memutuskan tali persaudaraan. Panjang mau dicerita, tapi waktu yang terbatas. 2. Sedekah. Bu, pernah lihat orang diantar ke kubur? Pernah? 3 yang mengantarnya kata Nabi. 1. Keluarga. Bu, ibu meninggal, jangan pikir suami mau masuk dalam kubur. Meskipun waktu ibu remaja dia gombal, gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati. Begitu ibu meninggal, jangan pikir suami mau masuk menemani ibu di kubur. Enggak. Ada kawan saya naik haji 2012, 2016. Begitu meninggal istrinya baru-baru bengkak matanya pak. Saya bilang hebat betul ini bapak. Biasanya kalau laki-laki meninggal istrinya sih menangis, tapi tidak sampai mengau-ngau. Sabar pak, separuh jiwaku hilang Ustaz. Rasanya tidak bisa kulanjutkan hidupku. Sabar pak, innalillahi. Belum setengah tahun bu. Saya pergi jogging, tahu kan lapangan Karebosi di Makassar. Saya lagi jogging, ketemu saya sama itu teman saya. Di sampingnya ada perempuan, putih, muda, panjang rambutnya. Saya tanya, Haji, siapa? Siapa Haji? Yang baru Ustaz. Yang kedua, mengantar ibu ketika meninggal. Apa ibu? Harta. Harta pun kembali. Seluruh mobil keluar, motor keluar. Begitu masuk ibu, jangan pikir ada harta masuk dalam kecuali kain kafan. Parfum hilang, Hugo Boss hilang semua. Kita punya BlackBerry apakah parfum yang mewah itu? BlackBerry bu, apa? Pokoknya itulah yang saya maksud. Saya bukan anak gaul ibu. Saya parfum saya bu Rexona. Selesai. Kayak ibu-ibu sekarang ini dibodoh-bodohi sama mode. Sabunnya aja 3 macam. Lain lagu wajunya, sabun wajah, lain labung ketek, lain labung ini.
Kasih setengah mati suami cari uang. Saya sabun colek ketor. Selesai. Ya. Yang ketiga mengantar kita amal. Masuklah kita ke kubur. Begitu masuk kubur, Bu, jangan pikir akan kembali lagi. Pegawai wali kota tidak disenang sama wali kota, tidak disenang sama gubernur, masih ada pilihan. Ada, tunggu sampai selesai jabatannya. Tidak disenang sama wali kota, tunggu sampai dimutasi, selesai urusan. Tidak mutasi Ustadz, masih ada pilihan. Apa? Pensiun dini, selesai. Lewat apa? Tidak ada urusan kamu, bukan kau lagi bosku. Selesai. Ibu, ada warga Betawi ke Jawa merantau, sampai di Jawa kada nyaman, tidak enak di sana. Ada pilihan? Ada, pulang lagi ke Betawi. Ada orang Jawa merantau ke Papua, Papua tidak nyaman, balik lagi ke Jawa, mangan orang mangan, yang penting ngumpul. Senguara. Wes. Saiki monggo. Selesai. Tapi demi Allah, ibu masuk kubur, senang tidak senang, tinggal kau di situ. Tidak boleh kau keluar. Ternyata sudah masuk kubur. Tidak nyaman, keluar dulu deh. Ibu pun kalau keluar lari satu komplek. Tidak ada yang mau dekat sama ibu. Ketika sudah masuk dalam kubur, 3 aja yang bisa menolongmu, kata Nabi. Satu di antaranya, sedekatun jariyah, sedekah. Mohon maaf, matur nuhun. Ini bu, jinji yang di depan ini, yang banyak emas berliannya, itu saya lihat cincin-cincinnya ibu. Jam tangannya ibu aku. Kalau meninggal siapa yang pakai perhiasan ibu? Anak, bukan, istri kedua. Ia pasti kawin lagi lah suamimu. Dia dengarlah ceramah saya, ini istriku, mamanya cek di rumah. Ustadz, itu saya dengar ceramah, kalau meninggal kawin lagi. Jadi kalau saya meninggal Ustadz kawin lagi. Saya bilang, di sini kau sayangku. Ku peluk dia sambil ku jelaskan. Ku dengar baik-baik sayangku ya, engkau permata hatiku. Jangankan kau mati, kau masih hidup saja, saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Daripada ibu-ibu itu emas berlian dinikmati orang istri kedua, mending ibu kirim ke kubur sekarang. Sedekah. Dan enaknya menjadi istri wali kota, istri sekda, istri wagub, meskipun palsu tetap orang bilang asli. Iya toh, kalau ibu wagub pakai pasti orang bilang asli dong, padahal belinya di Tanah Abang. Iya, maka keliru orang kaya. Kalau saya kaya, mending saya pakai yang palsu, orang pasti tahu asli. Tapi kita orang miskin, biar sudah asli orang bilang dari mana kau dapat. Ibu, ibu, suami mulai lain-lain, mulai ibu curiga. Kenapa ya ini suami saya selama ini tidak pernah pakai parfum, setiap mau keluar sekarang cari parfum, kalau tidak ada parfum dia cari pengaruh ruangan.
Itu 50% ibu wajib curigai. Kenapa ya? Setiap terima SMS selalu masuk toilet. 70% itu ada masalah. Daripada ibu curhat di medsos, cerita ke tetangga, cerita ke majelis taklim, cerita ke ibu PKK, mereka demi Allah tidak mampu menyelesaikan masalah. Lebih curhat kepada Allah. Doa namanya dalam sholat hajat. Ibu menangis di hadapan Allah. Tapi saya tidak tahu baca doanya, Ustaz. Doa bukan membaca. Doa bukan menghafal. Doa itu curhat. Bahasa Arab bukan. Bahasa Belanda boleh. Bahasa Betawi silakan. Bahasa Inggris kalau kau tahu. Bahkan boleh pakai bahasa isyarat. Oh, malaikat katakan, ya Allah, baru suaminya kawin lagi. Silakan. Sudah itu, ya Allah, Engkau Zat yang memelihara dan menjaga suamiku. Tidak mungkin saya bisa menjaganya 24 jam. Aku serahkan suamiku, Engkau menjaganya. Ya Allah, ini ada duitku 2 juta. 2 juta tolak bala. Mudah-mudahan 2 juta ini suamiku terhindar dari wanita jahat. Bismillah, bawa ke panti asuhan besok. As-sadaqah tuh, bersedekah supaya anak tidak kena narkoba, supaya suami tidak kena mutasi. Nggak usah cari muka sama ibu aku. Ya bu, ya tersedia. Mana caranya? Sholat hajat, minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, lindungi suami saya. Ini 1 juta, tolak bala supaya suamiku tidak terkena musibah mutasi. Ya Allah, ini 2 juta supaya istri suamiku terhindar dari wanita jahat. Coba ibu amalkan, sholat hajat namanya. Saya tidak tahu niatnya, Ustaz. Masa ibu tidak tahu niat? Niat itu begitu ibu wudu, saya mau sholat hajat. Itulah niat, tidak harus diucapkan. Mau ucapkan, sholli sunnatal hajati, raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Tidak hafal bahasa Arab, bahasa Indonesia. Saya niat sholat hajat 2 rakaat sunnah, hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Itu pun tidak hafal. Berdiri tegak menghadap kiblat, Tuhan, sholat hajat ya, Allahu Akbar. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin. Allahu Akbar. Ayo salat, sedekah. Jangan terlalu pelit. Bapak-bapak nih yang ada di depan saya, supaya bapak tidak kena musibah mutasi, sedekah. Percaya ibu, tidak ada orang bangkrut gara-gara rajin sedekah. Tidak ada orang yang senang orang pelit. Ibu saya tanya, senang wali kota yang pelit atau dermawan? Senang ibu wagub yang pelit atau dermawan? Senang tetangga yang pelit atau dermawan? Senang yang mantu dermawan atau pelit? Tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak senang sama orang pelit. Jangan kau ke rumahnya, pelit dia, padahal dia juga pelit. Begitu jeleknya itu sifat pelit. Tolong carikan saya di Jakarta Selatan ini yang bangkrut dan sengsara gara-gara rajin sedekah. Tak ada. Ada 10 golongan sahabat Nabi yang dijamin pasti masuk surga. Nabi keluar dari bibir beliau, 10 sahabatku yang pasti dijamin masuk surga. Dari 10 itu 7 diantaranya adalah mereka pengusaha yang dermawan. Sedekahlah. Ustadz, kita mau sedekah tapi kan kita miskin. Sedekah tidak harus banyak. Sedekahnya seorang ibu cleaning service, 5 bungkus nasi bungkus jauh lebih mulia daripada
100 bungkus kepala dinas. Kenapa? Kalau 5 bungkus dari cleaning service murni duitnya 100% dia sedekahkan. Tapi kepala dinas duitnya pendor. Ayo sedekah. Ibu bapak yang saya muliakan, pada akhirnya tujuan puasa membentuk ukhuwah dan melahirkan insan-insan yang dermawan. Mudah-mudahan kita hadir di tempat ini. Kalau ada yang selalu terlanjur memutuskan silaturahmi gara-gara pilpres, baikkanlah. Karena Pak Prabowo dan Pak Jokowi sekarang sudah satu paket. Berhentilah bermusuhan cebong kampret. Tidak ada gunanya untuk kalian. Yang kedua, kalau ada rezeki Allah berikan, sedekahkanlah supaya Allah tambah 700 kali lipat. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ibu Wagub tadi berpantun, saya pun mau berpantun. Burung cendrawasih di atas batu. Terima kasih dan thank you. Berarti begitu ibu mulai ada oh iya, itu kepala dinas itu begitu. Kau tahu sinetron tadi malam, jelek betul sifatnya. Ribut seperti itu. Langsung orang jadi korban. Bu, kalau majelis taklim yang sukses, dia akan berkata, sudah deh, tidak usah cerita kejelekannya orang. Na'udzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu. Belum tentu suami kita lebih baik dari suami dia. Hanya Allah saja masih tutup aib dan keburukan aib suami kita. Itu baru majelis taklim yang baik. Ini tidak, biar bukan urusannya mau dicampuri. Ketawa kau karena kau bayangkan dirimu semua. Bu, yang suka ikut campur urusannya orang, itu nanti takdirnya hidupnya seperti tauge. Tahu tauge? Coba lihat tauge, suka ikut campur tuh. Gado-gado ada. Tahu isi ada. Pecel ada. Soto ada. Karena dia suka ikut campur, Allah takdirkan bengkok. Maka kalau ada di kantor ini, di majelis taklim kumpul gosip teriaki, pagi-pagi tuh gini Satu, yang bisa memutuskan tali persaudaraan kita, ghibah. Dan itulah yang Nabi katakan, sittatu asya'in tuhbitul amal. Ada 6 sifat yang menghancurkan amalmu. Satu diantaranya al-istighalu bi'uyubil khalqi, toge. Berhenti cerita kejelekan orang. Yang kedua, penyebab putusnya persaudaraan apa? Sangka buruk. Lewat. Wah, kayak ndak kenal aja. Mentang-mentang sudah jadi istri Wagub. Dulu waktu mau dipilih senyum kiri kanan. Bukan sombong, beliau lagi buru-buru mau ke toilet. Itu namanya sangka baik. Masa dia jawab-jawab WhatsApp saya? Dulu setiap saat jawab, sekarang tidak pernah lagi dijawab. Tertimbun WhatsAppnya ibu, sangka baik. Ibu-ibu, jangankan mengolah kantor begini, rumah tangga aja pasti kacau kalau suami istri sangka buruk. Kenapa ya? Itu tiba-tiba dilantik, padahal dia baru 4 tahun jadi pegawai. Saya sudah 18 tahun tidak diangkat-angkat. Betul bapak 18 tahun tapi otaknya Pentium 1. Lambat loading.
prosesornya sudah tua. Bikin surat, siapa wali? Sudah Pak, tinggal diteken. Belum sudah namanya itu dong. Ini betul 4 tahun tapi otaknya Pentium 4. Cepat loading. 1 kali penjelasan, siap Pak. Belum ditanya, sudah selesai. Itu sangka baik. Ibu-ibu sangka baik sama suami. Jangan selalu kau periksa HP-nya. Kau kira nak cari nafkah? Hah? Darah. Ada juga perempuan kayak suaminya kayak tahanan politik. Baru pulang, mana HP-mu? Dengar ini. Ada 4 penghuni api neraka. 1 diantaranya istri yang suka memaki suaminya. Itu hadis Nabi loh. Ada 3 golongan orang yang tidak diterima amal ibadahnya. 1 diantaranya istri yang durhaka sama suaminya. Ada yang tanya, bagaimana kalau suami durhaka sama istri? Tidak ada dalam hadis. Coba lihat kelakuannya nih ibu-ibu. Ustadznya aja ada berkomplain. Bu, oi, kira kapan jadi suami bu? Coba lihat suami kita di kantor dimaki-maki sama wali kotanya. Di warung kopi dikejar tagihan. Sampai lagi di rumah dimaki-maki lagi sama istrinya. Goblok, kenapa kau tidak lawan? Apa mau dilawan? Dia wali kota. Jangan ketawa, saya serius ini. Dia pikir enak jadi suami. Bu. Oi. Bu. Itu suami bu. Ibu ditanggung dunia sampai akhirat. Ibu pikir suami tidak malu kalau ibu pulang lebaran tidak punya baju baru, tidak pakai cincin? Malu kami sebagai suami. Malu harga diri kami sebagai suami. Istri tahun lalu itu juga baju lebarannya. Pulang kampung masih ini, malu kita sebagai suami bu. Ibu pernah tidak malu kalau suamimu tidak pakai baju baru? Tidak pernah. Saya serius ini. Dia pikirkan pan jadi suami. Coba lihat itu, kasihan. Kadang-kala bawa Grab, motor di jalan kempes bannya, dia tidak telepon kamu itu. Kenapa? Cukup saya menderita, tidak perlu istri saya tahu. Itu di dunia. Di akhirat lagi dicari tuh suaminya. Kalau ibunya masuk neraka, ada 4 laki-laki yang melindungi. Sebelum diperiksa amalnya istri, sebelum diperiksa amalnya ini istri, ada 4 laki-laki yang tanggung ibu-ibu nih. 1, bapakmu. 2, saudara laki-lakimu. 3, suamimu. 4, anak laki-lakimu. Kami laki-laki tidak ada yang tanggung. Kayaknya jangan suka ngomel. Biar HP salah diperiksa. Bagaimana suamimu ndak bikin nama palsu? Kayak saya begitu bu. Saya bu, semenjak saya viral ini, ada cinta-cinta monyet saya dulu di kampung. Baru setelah saya viral, kan dulu di kampung bukan siapa-siapa saya bu. Tiba-tiba viral, bu. Dia telepon saya sekarang. Saya mau blokir. Dah enak nanti dibilang saya sombong satu kampung. Saya mau terima. Perasaannya istriku, mamanya cek bagaimana kasihan. Akhirnya ku ganti namanya. Penjual batu bata. Suatu ketika saya lagi nonton sepak bola. Tiba-tiba bunyi telepon. Istriku berteriak, mamanya cek, Ustaz, penjual batu bata. Bacis.
Terpaksa saya tidak boleh panik, kalau panik ketahuan. Santai aja. Dan saya ndak usah kuangkat. Tagihan itu. Perempuan kapan takut kalau bicara tagihan? Aman saya, Pak. Suatu ketika saya pulang ceramah, hauslah saya. Mau minum teh. Sayangku minum teh, saya lagi ajar anak ngaji, si Ece lagi ajar ngaji. Oke, saya bikinlah. Mana gula? Dia bilang ada di situ, di toples ada semua namanya ditulis. Saya ambillah tulis toples gula, saya ambil. Begitu saya minum, kenapa asin? Saya pergi lihat, isinya garam. Saya pergi komplain sama istriku, ini kau tulis gula baru isinya garam. Dia bilang HP-mu juga lain kau tulis lain isinya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Alhamdulillah. Jadi jangan sangka buruk. Masa suami yang carikan nafkah, yang belikan baju, yang nyicilkan mobil, yang nyicilkan rumah, masa ibu curigai terus? I love you full. Tenang Pak, saya bela kau hari ini. Karena kau takut sama suami istrimu ini. Ini. Tapi memang di depan istri pada ada orang yang hebat. Mati kutu kita semua di depan istri. Apa kata istri saya? Hei Ustadz, di luar kau boleh singa panggung, tapi di rumah kau Hello Kitty. Bu, telepon suami. Kok tidak dijawab? Oh, suamiku lagi sholat duha. Tenang perasaan. Telepon lagi jam 12. Kok belum dijawab? Oh, berarti lagi sholat berjamaah. Tenang perasaan. Telepon jam 2. Belum dijawab. Oh, berarti suamiku lagi meeting sama wali kota. Telepon lagi, tidak dijawab. Oh, mungkin HP-nya dilupa di mobil. Tiba-tiba masuk WhatsApp. Saya lihat suamimu bonceng cewek cantik betul. Oh, berarti suamiku lagi nge-grab. Tenang perasaan. Iya tuh Bu. Bu. Hei. Apa enaknya sangka buruk sama suami? Sebutkan. Apa? Capek. Apa enaknya sangka buruk? Stres. Kalau kau sangka buruk, apa yang kau dapat? Sengsara kan? Coba kalau sangka baik. Kenapa? Dosanya dia ibu tidak tanggung. Dia selingkuh, tidak ada urusan. Saya tidak tahan Ustaz. Bukan dengan mempermalukannya di medsos. Tak kusangka kau begitu. Andai ku tahu begini, aku tidak menerima lamaranmu. Apalagi tidak nasoduk punya anak 2. Maka lebih baik apa? Kau tanggung dosamu. Kau berbuat di luar Pak, kamu yang tanggung. Beda kami laki-laki. Kalau istri keluar tidak izin, kami laki-laki tanggung dosanya. Kalau istri tidak pakai jilbab, kami suami yang menanggung dosanya. Kalau istri tidak sholat, kami suami yang tanggung dosanya. Itulah makna ayat ku anfusakum wa ahlikum nar. Makanya ibu tenang deh, jangan sangka buruk. Orang yang selalu sangka buruk memutuskan tali persaudaraan. Panjang mau dicerita, tapi waktu yang terbatas. 2. Sedekah. Bu, pernah lihat orang diantar ke kubur? Pernah? 3 yang mengantarnya kata Nabi. 1. Keluarga. Bu, ibu meninggal,
jangan pikir suami mau masuk dalam kubur. Meskipun waktu ibu remaja dia gombal, gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati. Begitu ibu meninggal, jangan pikir suami mau masuk menemani ibu di kubur. Enggak. Ada kawan saya naik haji 2012, 2016. Begitu meninggal istrinya baru-baru bengkak matanya, Pak. Saya bilang, hebat betul ini Bapak. Biasanya kalau laki-laki meninggal istrinya sih menangis, tapi tidak sampai ngau-ngau. Sabar Pak, separuh jiwaku hilang Ustaz. Rasanya tidak bisa kulanjutkan hidupku. Sabar Pak, innalillahi. Belum setengah tahun Bu. Saya pergi jogging, tahu kan lapangan Karebosi di Makassar. Saya lagi jogging, ketemu saya sama itu teman saya. Di sampingnya ada perempuan, putih, muda, panjang rambutnya. Saya tanya, Haji, siapa? Siapa Haji? Yang baru Ustaz. Yang kedua, mengantar ibu ketika meninggal. Apa ibu? Harta. Harta pun kembali. Seluruh mobil keluar, motor keluar. Begitu masuk ibu, jangan pikir ada harta masuk dalam kecuali kain kafan. Parfum hilang, Hugo Boss hilang semua. Kita punya BlackBerry apakah parfum yang mewah itu? BlackBerry Bu, apa? Pokoknya itulah yang saya maksud. Saya bukan anak gaul Ibu. Saya parfum saya Bu Rexona. Selesai. Kayak ibu-ibu sekarang ini dibodoh-bodohi sama mode. Sabunnya aja 3 macam. Lain lagu wajunya, sabun wajah, lain labung ketek, lain labung ini. Kasih setengah mati suami cari uang. Saya sabun colek. Selesai. Ya. Yang ketiga, mengantar kita amal. Masuklah kita ke kubur. Begitu masuk kubur, Bu, jangan pikir akan kembali lagi. Pegawai wali kota tidak disenang sama wali kota, tidak disenang sama gubernur. Masih ada pilihan? Ada. Tunggu sampai selesai jabatannya. Tidak disenang sama wali kota, tunggu sampai dimutasi, selesai urusan. Tidak mutasi Ustaz, masih ada pilihan. Apa? Pensiun dini, selesai. Lewat apa? Tidak ada urusan kamu, bukan kau lagi bosku. Selesai. Ibu, ada warga Betawi ke Jawa merantau, sampai di Jawa kada nyaman, tidak enak di sana. Ada pilihan? Ada. Pulang lagi ke Betawi. Da orang Jawa merantau ke Papua, Papua tidak nyaman, balik lagi ke Jawa, mangan ora mangan, yang penting ngumpul. Senguar. Wes. Saiki monggo. Selesai. Tapi demi Allah, ibu masuk kubur, senang tidak senang, tinggal kau di situ. Tidak boleh kau keluar. Ternyata sudah masuk kubur. Tidak nyaman, keluar dulu deh. Ibu pun kalau keluar lari satu komplek. Tidak ada yang mau dekat sama ibu. Ketika sudah masuk dalam kubur, 3 aja yang bisa menolongmu, kata Nabi. Satu di antaranya
Sedekatun jariyah, sedekah. Mohon maaf, matur nuhun. Nih bu jinji yang di depan ini, yang banyak emas berliannya, tuh saya lihat cincin-cincinnya ibu. Jam tangannya ibu aku. Kalau meninggal siapa yang pakai perhiasan ibu? Anak, bukan, istri kedua. Ya pasti kawin lagi lah suamimu. Dia dengarlah ceramah saya, ini istriku, mamanya cek di rumah. Ustadz, itu saya dengar ceramah, kalau meninggal kawin lagi. Jadi kalau saya meninggal Ustadz kawin lagi. Saya bilang, di sini kau sayangku. Ku peluk dia sambil ku jelaskan. Ku dengar baik-baik sayangku ya, engkau permata hatiku. Jangankan kau mati, kau masih hidup saja saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Daripada ibu-ibu itu emas berlian dinikmati orang istri kedua, mending ibu kirim ke kubur sekarang. Sedekah. Dan enaknya menjadi istri wali kota, istri sekda, istri wagub, meskipun palsu tetap orang bilang asli. Iya toh, kalau ibu wagub pakai pasti orang bilang asli dong, padahal belinya di Tanah Abang. Iya, maka keliru orang kaya. Kalau saya kaya, mending saya pakai yang palsu, orang pasti tahu asli. Tapi kita orang miskin, biar sudah asli orang bilang dari mana kau dapat. Ibu, ibu, suami mulai lain-lain, mulai ibu curiga. Kenapa ya ini suami saya selama ini tidak pernah pakai parfum? Setiap mau keluar sekarang cari parfum. Kalau tidak ada parfum dia cari pengaruh ruangan. Itu 50% ibu wajib curigai. Kenapa ya setiap terima SMS selalu masuk toilet? 70% itu ada masalah. Daripada ibu curhat di medsos, cerita ke tetangga, cerita ke majelis taklim, cerita ke ibu PKK, mereka demi Allah tidak mampu memberikan menyelesaikan masalah. Lebih curhat kepada Allah. Doa namanya dalam sholat hajat. Ibu menangis di hadapan Allah. Tapi saya tidak tahu baca doanya Ustaz. Doa bukan membaca, doa bukan menghafal, doa itu curhat. Bahasa Arab bukan, bahasa Belanda boleh, bahasa Betawi silahkan, bahasa Inggris kalau kau tahu. Bahkan boleh pakai bahasa isyarat. Oh, malaikat katakan, ya Allah, baru suaminya kawin lagi. Silakan. Sudah itu, ya Allah, Engkau Zat yang memelihara dan menjaga suamiku. Tidak mungkin saya bisa menjaganya 24 jam. Aku serahkan suamiku, Engkau menjaganya. Ya Allah, ini ada duitku 2 juta. 2 juta tolak bala. Mudah-mudahan 2 juta ini suamiku terhindar dari wanita jahat. Bismillah, bawa ke panti asuhan besok. As-sadaqatu, bersedekah supaya anak tidak kena narkoba, supaya suami tidak kena mutasi. Nggak usah cari muka sama ibu aku, ya bu, ya terselip. Mana caranya? Sholat hajat, minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, lindungi suami saya. Ini 1 juta, tolak bala supaya suamiku tidak terkena musibah mutasi. Ya Allah, ini 2 juta supaya istri suamiku terhindar dari wanita jahat. Coba ibu amalkan, sholat hajat namanya. Saya tidak tahu niatnya Ustaz,
Masa ibu tidak tahu niat? Niat itu begitu ibu wudu, saya mau sholat hajat. Itulah niat, tidak harus diucapkan. Mau ucapkan, sholli sunnatal hajati, raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Tidak hafal bahasa Arab, bahasa Indonesia. Saya niat sholat hajat, 2 rakaat sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Itu pun tidak hafal. Berdiri tegak menghadap kiblat, Tuhan, sholat hajat ya, Allahu Akbar. Selesai. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin. Allahu Akbar. Ayo salat, sedekah. Jangan terlalu pelit. Bapak-bapak nih yang ada di depan saya, supaya bapak tidak kena musibah mutasi, sedekah. Percaya ibu, tidak ada orang bangkrut gara-gara rajin sedekah. Tidak ada orang yang senang orang pelit. Ibu saya tanya, senang wali kota yang pelit atau dermawan? Senang ibu wagub yang pelit atau dermawan? Senang tetangga yang pelit atau dermawan? Senang yang mantu dermawan atau pelit? Tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak senang sama orang pelit. Jangan kau ke rumahnya, pelit dia, padahal dia juga pelit. Begitu jeleknya itu sifat pelit. Tolong carikan saya di Jakarta Selatan ini yang bangkrut dan sengsara gara-gara rajin sedekah. Tak ada. Ada 10 golongan sahabat Nabi yang dijamin pasti masuk surga. Nabi keluar dari bibir beliau, 10 sahabatku yang pasti dijamin masuk surga. Dari 10 itu, 7 diantaranya adalah mereka pengusaha yang dermawan. Sedekahlah. Ustaz, kita mau sedekah tapi kan kita miskin. Sedekah tidak harus banyak. Sedekahnya seorang ibu cleaning service, 5 bungkus nasi bungkus jauh lebih mulia daripada 100 bungkus kepala dinas. Kenapa? Kalau 5 bungkus dari cleaning service murni duitnya 100% dia sedekahkan. Tapi kepala dinas duitnya pendor. Ayo sedekah. Ibu bapak yang saya muliakan, pada akhirnya tujuan puasa membentuk ukhuwah dan melahirkan insan-insan yang dermawan. Mudah-mudahan kita hadir di tempat ini. Kalau ada yang selalu terlanjur memutuskan silaturahmi gara-gara pilpres, baikkanlah. Karena Pak Prabowo dan Pak Jokowi sekarang sudah satu paket. Berhentilah bermusuhan cebong kampret. Tidak ada gunanya untuk kalian. Yang kedua, kalau ada rezeki Allah berikan, sedekahkanlah supaya Allah tambah 700 kali lipat. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ibu Wagub tadi berpantun, saya pun mau berpantun. Burung cendrawasih di atas batu. Terima kasih dan thank you. Berarti begitu ibu mulai ada oh iya itu kepala dinas itu begitu. Kau tahu sinetron tadi malam jeli betul sifatnya. Tadi ribut seperti itu. Langsung orang jadi korban. Bu, kalau majelis taklim yang sukses, dia akan berkata, sudah deh, tidak usah cerita kejelekannya orang. Na'udzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu. Belum tentu suami kita lebih baik dari suami dia. Hanya Allah saja masih tutup aib dan keburukan aib suami kita. Itu baru majelis taklim yang baik. Ini tidak, biar bukan urusannya mau dicampuri.
Ketawa kau karena kau bayangkan dirimu semua. Bu, yang suka ikut campur urusannya orang, itu nanti takdirnya hidupnya seperti tauge. Tahu tauge? Coba lihat tauge, suka ikut campur tuh. Gado-gado ada. Tahu isi ada. Pecel ada. Soto ada. Karena dia suka ikut campur, Allah takdirkan bengkok. Maka kalau ada di kantor ini, di majelis taklim kumpul gosip teriaki, pagi-pagi tuh gini ya. Satu, yang bisa memutuskan tali persaudaraan kita, ghibah. Dan itulah yang Nabi katakan, sittatu asya'in tuhbitul amal. Ada 6 sifat yang menghancurkan amalmu. Satu diantaranya al-istighalu bi'uyubil khalqi, toge. Berhenti cerita kejelekan orang. Yang kedua, penyebab putusnya persaudaraan apa? Sangka buruk. Lewat. Wah, kayak ndak kenal aja. Mentang-mentang sudah jadi istri wagub. Dulu waktu mau dipilih senyum kiri kanan. Bukan sombong, beliau lagi buru-buru mau ke toilet. Itu namanya sangka baik. Masa dia jawab-jawab WhatsApp saya? Dulu setiap saat jawab, sekarang tidak pernah lagi dijawab. Tertimbun WhatsAppnya ibu, sangka baik. Ibu-ibu, jangankan mengolah kantor begini, rumah tangga aja pasti kacau kalau suami istri sangka buruk. Kenapa ya? Itu tiba-tiba dilantik, padahal dia baru 4 tahun jadi pegawai. Saya sudah 18 tahun tidak diangkat-angkat. Betul bapak 18 tahun tapi otaknya Pentium 1. Lambat loading. Prosesornya sudah tua. Bikin surat, siapa wali? Sudah pak, tinggal diteken. Belum sudah namanya itu dong. Ini betul 4 tahun tapi otaknya Pentium 4. Cepat loading. 1 kali penjelasan, siapa? Belum ditanya, sudah selesai. Itu sangka baik. Ibu-ibu, sangka baik sama suami. Jangan selalu kau periksa HP-nya. Kau kira yang nak cari nafkah? Jangan. Ada juga perempuan kayak suaminya kayak tahanan politik. Baru pulang, mana HP-mu? Dengar ini. Ada 4 penghuni api neraka. Satu diantaranya istri yang suka memaki suaminya. Itu hadis Nabi loh. Ada 3 golongan orang yang tidak diterima amal ibadahnya. Satu diantaranya istri yang durhaka sama suaminya. Ada yang tanya, bagaimana kalau suami durhaka sama istri? Tidak ada dalam hadis. Coba lihat kelakuannya nih ibu-ibu. Ustadznya aja ada berkomplain. Bu, kira kapan jadi suami bu? Coba lihat suami kita di kantor dimaki-maki sama wali kotanya. Siap. Di warung kopi dikejar tagihan. Sampai lagi di rumah dimaki-maki lagi sama istrinya. Goblok, kenapa kau tidak lawan? Apa mau dilawan? Nah, dia wali kota. Jangan ketawa, saya serius ini. Dia pikir enak jadi suami. Bu. Oi. Bu. Itu suami bu. Ibu ditanggung dunia sampai akhirat.
Ibu pikir suami ndak malu kalau ibu pulang lebaran ndak punya baju baru, ndak pakai cincin? Malu kami sebagai suami. Malu harga diri kami sebagai suami. Istri tahun lalu itu juga baju lebarannya, pulang kampung masih. Ini malu kita sebagai suami, Bu. Ibu pernah ndak malu kalau suamimu ndak pakai baju baru? Ndak pernah. Dia ketawa, saya serius ini. Dia pikirkan pan jadi suami. Coba lihat itu, kasihan. Kadang-kala bawa Grab, motor di jalan kempes bannya, dia ndak telepon kamu itu. Kenapa? Cukup saya menderita, ndak perlu istri saya tahu. Itu di dunia, di akhirat lagi dicari tuh suaminya. Kalau ibunya masuk neraka, ada 4 laki-laki yang melindungi. Sebelum diperiksa amalnya istri, sebelum diperiksa amalnya ini istri, ada 4 laki-laki yang tanggung ibu-ibu nih. 1, bapakmu. 2, saudara laki-lakimu. 3, suamimu. 4, anak laki-lakimu. Kami laki-laki tidak ada yang tanggung. Makanya jangan suka ngomel. Biar HP salah diperiksa. Bagaimana suamimu ndak bikin nama palsu? Kayak saya begitu, Bu. Saya, Bu, semenjak saya viral ini, ada cinta-cinta monyet saya dulu di kampung. Baru setelah saya viral, kan dulu di kampung bukan siapa-siapa saya, Bu. Tiba-tiba viral, Bu. Dia telepon saya sekarang. Saya mau blokir. Dah enak nanti dibilang saya sombong satu kampung. Saya mau terima. Perasaannya istriku, mamanya cek bagaimana, kasihan. Akhirnya ku ganti namanya, penjual batu bata. Suatu ketika saya lagi nonton sepak bola. Tiba-tiba bunyi telepon. Istriku berteriak, mamanya cek, "Ustaz, penjual batu bata." Bacis. Terpaksa saya tidak boleh panik. Kalau panik ketahuan. Santai aja. Jangan saya, ndak usah kuangkat. Tagihan itu. Perempuan kapan takut kalau bicara tagihan? Aman saya, Pak. Suatu ketika saya pulang ceramah, hauslah saya, mau minum teh. Sayangku, minum teh. Saya lagi ajar anak ngaji, si Ece lagi ajar ngaji. Oke, saya bikinlah. Mana gula? Dia bilang ada di situ, di toples ada semua namanya ditulis. Saya ambillah tulis toples gula. Saya ambil. Begitu saya minum, kenapa asin? Saya pergi lihat, isinya garam. Saya pergi komplain sama istriku, ini kok tulis gula baru isinya garam. Dia bilang HP-mu juga lain kok tulis lain isinya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Alhamdulillah. Jadi jangan sangka buruk. Masa suami yang carikan nafkah, yang belikan baju, yang nyicilkan mobil, yang nyicilkan rumah, masa ibu curigai terus? I love you full. Tenang, Pak, saya bela kau hari ini karena kau takut sama suami istrimu ini. Ini. Tapi memang di depan istri pada ada orang yang hebat. Mati kutu kita semua di depan istri. Apa kata istri saya? Hei Ustadz, di luar kau boleh singa panggung, tapi di rumah kau Hello Kitty.
Bu, telepon suami. Kok tidak dijawab? Oh, suamiku lagi sholat duha. Tenang perasaan. Telepon lagi jam 12. Kok belum dijawab? Oh, berarti lagi sholat berjamaah. Tenang perasaan. Telepon jam 2. Belum dijawab. Oh, berarti suamiku lagi meeting sama wali kota. Telepon lagi, tidak dijawab. Oh, mungkin HP-nya dilupa di mobil. Tiba-tiba masuk WhatsApp. Saya lihat suamimu bonceng cewek cantik betul. Oh, berarti suamiku lagi nge-grab. Tenang perasaan. Iya tuh, Bu. Bu. Hei. Hei. Apa enaknya sangka buruk sama suami? Sebutkan. Apa? Capek. Apa enaknya sangka buruk? Stres. Kalau kau sangka buruk, apa yang kau dapat? Sengsara kan? Coba kalau sangka baik. Kenapa? Dosanya dia, ibu tidak tanggung. Dia selingkuh, tidak ada urusan. Saya tidak tahan, Ustaz. Bukan dengan mempermalukannya di medsos. Tak kusangka kau begitu. Andai ku tahu begini, aku tidak menerima lamaranmu. Apalagi tidak nasoduk punya anak 2. Maka lebih baik apa? Kau tanggung dosamu. Kau berbuat di luar, Pak, kamu yang tanggung. Beda kami laki-laki. Kalau istri keluar tidak izin, kami laki-laki tanggung dosanya. Kalau istri tidak pakai jilbab, kami suami yang menanggung dosanya. Kalau istri tidak sholat, kami suami yang tanggung dosanya. Itulah makna ayat ku anfusakum wa ahlikum nar. Makanya ibu tenang deh, jangan sangka buruk. Orang yang selalu sangka buruk memutuskan tali persaudaraan. Panjang mau dicerita, tapi waktu yang terbatas. 2. Sedekah. Bu, pernah lihat orang diantar ke kubur? Pernah? 3 yang mengantarnya kata Nabi. 1. Keluarga. Bu, ibu meninggal, jangan pikir suami mau masuk dalam kubur. Meskipun waktu ibu remaja dia gombal, gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati. Begitu ibu meninggal, jangan pikir suami mau masuk menemani ibu di kubur. Enggak. Ada kawan saya naik haji 2012, 2016. Begitu meninggal istrinya baru-baru bengkak matanya, Pak. Saya bilang hebat betul ini Bapak. Biasanya kalau laki-laki meninggal istrinya sih menangis, tapi tidak sampai ngau-ngau. Sabar Pak, separuh jiwaku hilang Ustaz. Rasanya tidak bisa kulanjutkan hidupku. Sabar Pak, innalillahi. Belum setengah tahun Bu. Saya pergi jogging, tahu kan lapangan Karebosi di Makassar. Saya lagi jogging, ketemu saya sama itu teman saya. Di sampingnya ada perempuan, putih, muda, panjang rambutnya. Saya tanya, Haji, siapa? Siapa Haji? Yang baru Ustaz. Yang kedua, mengantar ibu ketika meninggal. Apa ibu? Harta. Harta pun kembali. Seluruh mobil keluar, motor keluar. Begitu masuk ibu, jangan pikir ada harta masuk dalam kecuali kain kafan. Parfum hilang, Hugo Boss hilang semua. Kita punya BlackBerry apakah parfum yang mewah itu? BlackBerry Bu, apa? Pokoknya itulah yang saya maksud. Saya bukan anak gaul Ibu. Saya parfum saya Bu Rexona. Selesai.
Kayak ibu-ibu sekarang ini dibodoh-bodohi sama mode. Sabunnya aja 3 macam. Lain labu wajunya, sabun wajah, lain labu ketek, lain labu ini. Kasih setengah mati suami cari uang. Saya sabun colek. Selesai. Ya. Yang ketiga, mengantar kita amal. Masuklah kita ke kubur. Begitu masuk kubur, Bu, jangan pikir akan kembali lagi. Pegawai wali kota tidak disenang sama wali kota, tidak disenang sama gubernur, masih ada pilihan. Ada, tunggu sampai selesai jabatannya. Tidak disenang sama wali kota, tunggu sampai dimutasi, selesai urusan. Tidak mutasi Ustaz, masih ada pilihan. Apa? Pensiun dini, selesai. Lewat apa? Tidak ada urusan kamu, bukan kau lagi bosku. Selesai. Ibu, ada warga Betawi ke Jawa merantau, sampai di Jawa kada nyaman, tidak enak di sana. Ada pilihan? Ada, pulang lagi ke Betawi. Ada orang Jawa merantau ke Papua, Papua tidak nyaman, balik lagi ke Jawa, mangan orang mangan, yang penting ngumpul. Senguara. Wes. Saiki monggo. Selesai. Tapi demi Allah, ibu masuk kubur, senang tidak senang, tinggal kau di situ. Tidak boleh kau keluar. Ternyata sudah masuk kubur. Tidak nyaman, keluar dulu deh. Ibu pun kalau keluar lari satu komplek. Tidak ada yang mau dekat sama ibu. Ketika sudah masuk dalam kubur, 3 aja yang bisa menolongmu, kata Nabi. 1 di antaranya, sedekatun jariyah, sedekah. Mohon maaf, matur nuhun. Ini bu, jinji yang di depan ini, yang banyak emas berliannya, tuh saya lihat cincin-cincinnya ibu. Jam tangannya ibu aku. Kalau meninggal siapa yang pakai perhiasan ibu? Anak, bukan, istri kedua. Ia pasti kawin lagi lah suamimu. Dia dengarlah ceramah saya, ini istriku, mamanya cek di rumah. Ustadz, itu saya dengar ceramah, kalau meninggal kawin lagi. Jadi kalau saya meninggal Ustadz kawin lagi. Saya bilang, di sini kau sayangku. Ku peluk dia sambil ku jelaskan. Ku dengar baik-baik sayangku ya, engkau permata hatiku. Jangankan kau mati, kau masih hidup saja, saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Daripada ibu-ibu itu emas berlian dinikmati orang istri kedua, mending ibu kirim ke kubur sekarang. Sedekah. Dan enaknya menjadi istri wali kota, istri sekda, istri wagub, meskipun palsu tetap orang bilang asli. Iya toh, kalau ibu wagub pakai, pasti orang bilang asli dong, padahal belinya di Tanah Abang. Iya, maka keliru orang kaya. Kalau saya kaya, mending saya pakai yang palsu, orang pasti tahu asli. Tapi kita orang miskin, biar sudah asli, orang bilang dari mana kau dapat. Ibu, Ibu,
Suami mulai lain-lain. Mulai ibu curiga. Kenapa ya ini suami saya? Selama ini tidak pernah pakai parfum. Setiap mau keluar sekarang cari parfum. Kalau tidak ada parfum dia cari pengaruh ruangan. Itu 50% ibu wajib curigai. Kenapa ya? Setiap terima SMS selalu masuk toilet. 70% itu ada masalah. Daripada ibu curhat di medsos, cerita ke tetangga, cerita ke majelis taklim, cerita ke ibu PKK, mereka demi Allah tidak mampu menyelesaikan masalah. Lebih curhat kepada Allah. Doa namanya dalam sholat hajat. Ibu menangis di hadapan Allah. Tapi saya tidak tahu baca doanya, Ustaz. Doa bukan membaca. Doa bukan menghafal. Doa itu curhat. Bahasa Arab bukan. Bahasa Belanda boleh. Bahasa Betawi silahkan. Bahasa Inggris kalau kau tahu. Bahkan boleh pakai bahasa isyarat. Oh, malaikat katakan, ya Allah, baru suaminya kawin lagi. Silakan. Sudah itu, ya Allah, Engkau Zat yang memelihara dan menjaga suamiku. Tidak mungkin saya bisa menjaganya 24 jam. Aku serahkan suamiku, Engkau menjaganya. Ya Allah, ini ada duitku 2 juta. 2 juta tolak bala. Mudah-mudahan 2 juta ini suamiku terhindar dari wanita jahat. Bismillah, bawa ke panti asuhan besok. As-sadaqah tuh, bersedekah supaya anak tidak kena narkoba, supaya suami tidak kena mutasi. Tidak usah cari muka sama ibu aku. Ya bu, ya terselek. Gimana caranya? Sholat hajat, minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, lindungi suami saya. Ini 1 juta, tolak bala supaya suamiku tidak terkena musibah mutasi. Ya Allah, ini 2 juta supaya istri suamiku terhindar dari wanita jahat. Coba ibu amalkan, sholat hajat namanya. Saya tidak tahu niatnya, Ustaz. Masa ibu tidak tahu niat? Niat itu begitu ibu wudu, saya mau sholat hajat. Itulah niat, tidak harus diucapkan. Mau ucapkan, sholli sunnatal hajati, raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Tidak hafal bahasa Arab, bahasa Indonesia. Saya niat sholat hajat 2 rakaat sunnah, hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Itu pun tidak hafal. Berdiri tegak menghadap kiblat, Tuhan, sholat hajat ya, Allahu Akbar. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Allahu Akbar. Ayo salat, sedekah. Jangan terlalu pelit. Bapak-bapak nih yang ada di depan saya, supaya bapak tidak kena musibah mutasi, sedekah. Percaya ibu, tidak ada orang bangkrut gara-gara rajin sedekah. Tidak ada orang yang senang orang pelit. Ibu saya tanya, senang wali kota yang pelit atau dermawan? Senang ibu wagub yang pelit atau dermawan? Senang tetangga yang pelit atau dermawan? Senang yang mantu dermawan atau pelit? Tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak senang sama orang pelit. Jangan kau ke rumahnya, pelit dia, padahal dia juga pelit. Begitu jeleknya itu sifat pelit. Tolong carikan saya di Jakarta Selatan ini yang bangkrut dan sengsara gara-gara rajin sedekah. Tak ada. Ada 10 golongan sahabat Nabi yang dijamin pasti masuk surga. Nabi keluar dari bibir beliau, 10 sahabatku yang pasti dijamin masuk surga. Dari 10 itu 7 diantaranya adalah mereka pengusaha yang dermawan. Sedekah. Ustaz,
Kita mau sedekah tapi kan kita miskin. Sedekah tidak harus banyak. Sedekahnya seorang ibu cleaning service 5 bungkus nasi bungkus jauh lebih mulia daripada 100 bungkus kepala dinas. Kenapa? Kalau 5 bungkus dari cleaning service murni duitnya 100% dia sedekahkan. Tapi kepala dinas duitnya pendor. Ayo sedekah. Ibu bapak yang saya muliakan, pada akhirnya tujuan puasa membentuk ukhuwah dan melahirkan insan-insan yang dermawan. Mudah-mudahan kita hadir di tempat ini. Kalau ada yang selalu terlanjur memutuskan silaturahmi gara-gara pilpres, baikkanlah. Karena Pak Prabowo dan Pak Jokowi sekarang sudah satu paket. Berhentilah bermusuhan cebong kampret. Tidak ada gunanya untuk kalian. Yang kedua, kalau ada rezeki Allah berikan, sedekahkanlah supaya Allah tambah 700 kali lipat. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ibu Wagub tadi berpantun, saya pun mau berpantun. Burung cendrawasih di atas batu. Terima kasih dan thank you. Berarti begitu ibu mulai ada oh iya itu kepala dinas itu begitu. Kau tahu sinetron tadi malam jelek betul sifatnya. Tadi ribut seperti itu. Langsung orang jadi korban. Bu, kalau majelis taklim yang sukses, dia akan berkata, sudah deh, tidak usah cerita kejelekannya orang. Na'udzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu. Belum tentu suami kita lebih baik dari suami dia. Hanya Allah saja masih tutup aib dan keburukan aib suami kita. Itu baru majelis taklim yang baik. Ini tidak, biar bukan urusannya mau dicampuri. Ketawa kau karena kau bayangkan dirimu semua. Bu, yang suka ikut campur urusannya orang, itu nanti takdirnya hidupnya seperti tauge. Tahu tauge? Coba lihat tauge, suka ikut campur tuh. Gado-gado ada. Tahu isi ada. Pecel ada. Soto ada. Karena dia suka ikut campur, Allah takdirkan bengkok. Maka kalau ada di kantor ini, di majelis taklim kumpul gosip teriaki, pagi-pagi tuh gini Satu, yang bisa memutuskan tali persaudaraan kita, ghibah. Dan itulah yang Nabi katakan, sittatu asya'in tuhbitul amal. Ada 6 sifat yang menghancurkan amalmu. Satu diantaranya al-istighalu bi'uyubil khalqi, toge. Berhenti cerita kejelekan orang. Yang kedua, penyebab putusnya persaudaraan apa? Sangka buruk. Lewat. Wah, kayak ndak kenal aja. Mentang-mentang sudah jadi istri Wagub. Dulu waktu mau dipilih senyum kiri kanan. Bukan sombong, beliau lagi buru-buru mau ke toilet. Itu namanya sangka baik. Weh, masa dia jawab-jawab WhatsApp saya? Dulu setiap saat jawab, sekarang tidak pernah lagi dijawab. Tertimbun WhatsAppnya ibu, sangka baik. Ibu-ibu, jangankan mengolah kantor begini, rumah tangga aja pasti kacau kalau suami istri sangka buruk. Kenapa ya? Itu tiba-tiba dilantik, padahal dia
baru 4 tahun jadi pegawai. Saya sudah 18 tahun tidak diangkat-angkat. Betul Bapak 18 tahun tapi otaknya Pentium 1. Lambat loading. Prosesornya sudah tua. Bikin surat, siapa wali? Sudah Pak, tinggal diteken. Belum sudah namanya itu dong. Ini betul 4 tahun tapi otaknya Pentium 4. Cepat loading. Satu kali penjelasan, siapa? Belum ditanya sudah selesai. Itu sangka baik. Ibu-ibu sangka baik sama suami. Jangan selalu kau periksa HP-nya. Kau kira nak cari nafkah? Saya darah. Ada juga perempuan kayak suaminya kayak tahanan politik. Baru pulang, mana HP-mu? Dengar ini. Ada 4 penghuni api neraka. Satu diantaranya istri yang suka memaki suaminya. Itu hadis Nabi loh. Ada 3 golongan orang yang tidak diterima amal ibadahnya. Satu diantaranya istri yang durhaka sama suaminya. Ada yang tanya, bagaimana kalau suami durhaka sama istri? Tidak ada dalam hadis. Coba lihat kelakuannya nih ibu-ibu. Ustadznya aja ada berkomplain. Bu, kira kapan jadi suami bu? Coba lihat suami kita di kantor dimaki-maki sama wali kotanya. Siap. Di warung kopi dikejar tagihan. Sampai lagi di rumah dimaki-maki lagi sama istrinya. Goblok, kenapa kau tidak lawan? Apa mau dilawan? Nah dia wali kota. Jangan ketawa, saya serius ini. Dia pikir enak jadi suami. Bu. Oi. Bu. Itu suami bu. Ibu ditanggung dunia sampai akhirat. Ibu pikir suami tidak malu kalau ibu pulang lebaran tidak punya baju baru, tidak pakai cincin. Malu kami sebagai suami. Malu harga diri kami sebagai suami. Istri tahun lalu itu juga baju lebarannya. Pulang kampung masih ini, malu kita sebagai suami bu. Ibu pernah tidak malu kalau suamimu tidak pakai baju baru? Tidak pernah. Jangan ketawa, saya serius ini. Dia pikir kapan jadi suami. Coba lihat itu kasihan. Kadang-kala bawa Grab, motor, di jalan kempes bannya dia tidak telepon kamu itu. Kenapa? Cukup saya menderita, tidak perlu istri saya tahu. Itu di dunia, di akhirat lagi dicari tuh suaminya. Kalau ibunya masuk neraka, ada 4 laki-laki yang melindungi. Sebelum diperiksa amalnya istri, sebelum diperiksa amalnya ini istri, ada 4 laki-laki yang tanggung ibu-ibu nih. 1 bapakmu, 2 saudara laki-lakimu, 3 suamimu, 4 anak laki-lakimu. Kami laki-laki tidak ada yang tanggung. Makanya jangan suka ngomel. Biar HP salah diperiksa. Bagaimana suamimu ndak bikin nama palsu? Kayak saya begitu bu. Saya bu semenjak saya viral ini, ada cinta-cinta monyet saya dulu di kampung. Bareng setelah saya viral, kan dulu di kampung bukan siapa-siapa saya bu. Tiba-tiba viral, bu. Dia telepon saya sekarang. Saya mau blokir. Dah enak nanti dibilang saya sombong satu kampung. Saya mau terima. Perasaannya istriku, mamanya cek bagaimana kasihan. Akhirnya ku ganti namanya. Penjual batu bata.
Suatu ketika saya lagi nonton sepak bola. Tiba-tiba bunyi telepon. Istriku berteriak, mamanya cek, Ustaz, penjual batu bata. Mati saya. Terpaksa saya tidak boleh panik. Kalau panik ketahuan. Santai aja. Jangan sayang, nggak usah kuangkat. Tagihan itu. Perempuan kapan takut kalau bicara tagihan? Aman saya, Pak. Suatu ketika saya pulang ceramah, hauslah saya. Mau minum teh. Sayangku, minum teh. Saya lagi ajar anak ngaji. Si Ece lagi ajar ngaji. Oke, saya bikinlah. Mana gula? Dia bilang ada di situ di toples. Ada semua namanya ditulis. Saya ambillah tulis toples gula. Saya ambil. Begitu saya minum, kenapa asin? Saya pergi lihat, isinya garam. Saya pergi komplain sama istriku, ini kok tulis gula baru isinya garam. Dia bilang HP-mu juga lain kok tulis lain isinya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Alhamdulillah. Jadi jangan sangka buruk. Masa suami yang carikan nafkah, yang belikan baju, yang nyicilkan mobil, yang nyicilkan rumah, masa ibu curigai terus? I love you full. Tenang Pak, saya bela kau hari ini. Karena kau takut sama suami istrimu ini. Ini. Tapi memang di depan istri pada ada orang yang hebat. Mati kutu kita semua di depan istri. Apa kata istri saya? Hei Ustadz, di luar kau boleh singa panggung, tapi di rumah kau Hello Kitty. Bu, telepon suami. Kok tidak dijawab? Oh, suamiku lagi sholat duha. Tenang perasaan. Telepon lagi jam 12. Kok belum dijawab? Oh, berarti lagi sholat berjamaah. Tenang perasaan. Telepon jam 2. Belum dijawab. Oh, berarti suamiku lagi meeting sama wali kota. Telepon lagi, tidak dijawab. Oh, mungkin HP-nya dilupa di mobil. Tiba-tiba masuk WhatsApp. Saya lihat suamimu bonceng cewek cantik betul. Oh, berarti suamiku lagi nge-grab. Tenang perasaan. Iya tuh Bu. Bu. Hei. Apa enaknya sangka buruk sama suami? Sebutkan. Apa? Capek. Apa enaknya sangka buruk? Stres. Kalau kau sangka buruk, apa yang kau dapat? Sengsara kan? Coba kalau sangka baik. Kenapa? Dosanya dia, ibu tidak tanggung. Dia selingkuh, tidak ada urusan. Saya tidak tahan Ustaz. Bukan dengan mempermalukannya di medsos. Tak kusangka kau begitu. Andai ku tahu begini, aku tidak menerima lamaranmu. Apalagi tidak nasoduk punya anak 2. Maka lebih baik apa? Kau tanggung dosamu. Kau berbuat di luar Pak, kamu yang tanggung. Beda kami laki-laki. Kalau istri keluar tidak izin, kami laki-laki tanggung dosanya. Kalau istri tidak pakai jilbab, kami suami yang menanggung dosanya. Kalau istri tidak sholat, kami suami yang tanggung dosanya. Itulah makna ayat ku anfusakum wa ahlikum nar. Makanya ibu tenang deh, jangan sangka buruk. Orang yang selalu sangka buruk memutuskan tali persaudaraan. Panjang mau dicerita, tapi waktu yang terbatas. 2.
sedekah. Bu, pernah lihat orang diantar ke kubur? Pernah? 3 yang mengantarnya kata Nabi. 1, keluarga. Bu, ibu meninggal, jangan pikir suami mau masuk dalam kubur. Meskipun waktu ibu remaja dia gombal, gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati. Begitu ibu meninggal, jangan pikir suami mau masuk menemani ibu di kubur. Enggak. Ada kawan saya naik haji 2012, 2016. Begitu meninggal istrinya baru-baru bengkak matanya, Pak. Saya bilang hebat betul ini Bapak. Biasanya kalau laki-laki meninggal istrinya sih menangis, tapi tidak sampai mengau-ngau. Sabar Pak, separuh jiwaku hilang Ustaz. Rasanya tidak bisa kulanjutkan hidupku. Sabar Pak, innalillahi. Belum setengah tahun Bu. Saya pergi jogging, tahu kan lapangan Karebosi di Makassar. Saya lagi jogging, ketemu saya sama itu teman saya. Di sampingnya ada perempuan, putih, muda, panjang rambutnya. Saya tanya, Haji, siapa? Siapa Haji? Yang baru Ustaz. Yang kedua, mengantar ibu ketika meninggal. Apa ibu? Harta. Harta pun kembali, seluruh mobil keluar, motor keluar. Begitu masuk ibu, jangan pikir ada harta masuk dalam kecuali kain kafan. Parfum hilang, Hugo Boss hilang semua. Kita punya BlackBerry apakah parfum yang mewah itu? BlackBerry Bu? Apa? Pokoknya itulah yang saya maksud. Saya bukan anak gaul Ibu. Saya parfum saya Bu Rexona. Selesai. Kayak ibu-ibu sekarang ini dibodoh-bodohi sama mode. Sabunnya aja 3 macam. Lain labu wajunya, sabun wajah, lain labu ketek, lain labu ini. Kasih setengah mati suami cari uang. Saya sabun colek. Selesai. Ya. Yang ketiga, mengantar kita amal. Masuklah kita ke kubur. Begitu masuk kubur, Bu, jangan pikir akan kembali lagi. Pegawai wali kota tidak disenang sama wali kota, tidak disenang sama gubernur, masih ada pilihan. Ada, tunggu sampai selesai jabatannya. Tidak disenang sama wali kota, tunggu sampai dimutasi, selesai urusan. Tidak mutasi Ustaz, masih ada pilihan. Apa? Pensiun dini, selesai. Lewat apa? Tidak ada urusan kamu, bukan kau lagi bosku. Selesai. Ibu, ada warga Betawi ke Jawa merantau, sampai di Jawa kada nyaman, tidak enak di sana. Ada pilihan? Ada, pulang lagi ke Betawi. Ada orang Jawa merantau ke Papua, Papua tidak nyaman, balik lagi ke Jawa. Mangan orang mangan, yang penting ngumpul. Senguar. Wes. Saiki monggo. Selesai. Tapi demi Allah, ibu masuk kubur, senang tidak senang, tinggal kau di situ. Tidak boleh kau keluar. Ternyata sudah masuk kubur. Tidak nyaman, keluar dulu deh.
Ibu pun kalau keluar lari satu komplek. Tidak ada yang mau dekat sama ibu. Ketika sudah masuk dalam kubur, 3 aja yang bisa menolongmu, kata Nabi. Satu di antaranya sedekatun jariyah, sedekah. Mohon maaf, matur nuhun. Nih bu, jinji yang di depan ini, yang banyak emas berliannya, tuh saya lihat cincin-cincinnya ibu. Jam tangannya ibu Wagu. Kalau meninggal siapa yang pakai perhiasan ibu? Anak, bukan, istri kedua. Ia pasti kawin lagi lah suamimu. Dia dengarlah ceramah saya, ini istriku, mamanya cek di rumah. Ustadz, itu saya dengar ceramah, kalau meninggal kawin lagi. Jadi kalau saya meninggal Ustadz kawin lagi. Saya bilang, di sini kau sayangku. Ku peluk dia sambil ku jelaskan. Ku dengar baik-baik sayangku ya, engkau permata hatiku. Jangankan kau mati, kau masih hidup saja saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Daripada ibu-ibu itu emas berlian dinikmati orang istri kedua, mending ibu kirim ke kubur sekarang. Sedekah. Dan enaknya menjadi istri wali kota, istri sekda, istri wagub, meskipun palsu tetap orang bilang asli. Iya toh, kalau ibu wagub pakai pasti orang bilang asli dong, padahal belinya di Tanah Abang. Iya, maka keliru orang kaya. Kalau saya kaya, mending saya pakai yang palsu, orang pasti tahu asli. Tapi kita orang miskin, biar sudah asli orang bilang dari mana kau dapat. Ibu, ibu, suami mulai lain-lain, mulai ibu curiga. Kenapa ya ini suami saya selama ini tidak pernah pakai parfum, setiap mau keluar sekarang cari parfum, kalau tidak ada parfum dia cari pengharum ruangan. Itu 50% ibu wajib curigai. Kenapa ya setiap terima SMS selalu masuk toilet? 70% itu ada masalah. Daripada ibu curhat di medsos, cerita ke tetangga, cerita ke majelis taklim, cerita ke ibu PKK, mereka demi Allah tidak mampu memberikan menyelesaikan masalah. Lebih curhat kepada Allah. Doa namanya dalam sholat hajat. Ibu menangis di hadapan Allah. Tapi saya tidak tahu baca doanya Ustaz. Doa bukan membaca, doa bukan menghafal, doa itu curhat. Bahasa Arab bukan, bahasa Belanda boleh, bahasa Betawi silahkan, bahasa Inggris kalau kau tahu. Bahkan boleh pakai bahasa isyarat. Oh, malaikat katakan, ya Allah, baru suaminya kawin lagi. Silakan. Sudah itu, ya Allah, Engkau Zat yang memelihara dan menjaga suamiku. Tidak mungkin saya bisa menjaganya 24 jam. Aku serahkan suamiku, Engkau menjaganya. Ya Allah, ini ada duitku 2 juta. 2 juta tolak bala. Mudah-mudahan 2 juta ini suamiku terhindar dari wanita jahat. Bismillah, bawa ke panti asuhan besok. As-sadaqatu, bersedekah supaya anak tidak kena narkoba, supaya suami tidak kena mutasi. Tidak usah cari muka sama ibu aku, ya bu, ya terselek. Gimana caranya? Sholat hajat, minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, lindungi suami saya.
ini 1 juta, tolak bala supaya suamiku tidak terkena musibah mutasi. Ya Allah, ini 2 juta supaya istri suamiku terhindar dari wanita jahat. Coba ibu amalkan, sholat hajat namanya. Saya tidak tahu niatnya Ustaz. Masa ibu tidak tahu niat? Niat itu begitu ibu wudu, saya mau sholat hajat. Itulah niat, tidak harus diucapkan. Mau ucapkan, sholli sunnatal hajati, raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Tidak hafal bahasa Arab, bahasa Indonesia. Saya niat sholat hajat, 2 rakaat sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Itu pun tidak hafal. Berdiri tegak menghadap kiblat, Tuhan, sholat hajat ya, Allahu Akbar. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Allahu Akbar. Ayo salat, sedekah. Jangan terlalu pelit. Bapak-bapak nih yang ada di depan saya, supaya bapak tidak kena musibah mutasi, sedekah. Percaya ibu, tidak ada orang bangkrut gara-gara rajin sedekah. Tidak ada orang yang senang orang pelit. Ibu saya tanya, senang wali kota yang pelit atau dermawan? Senang ibu wagub yang pelit atau dermawan? Senang tetangga yang pelit atau dermawan? Senang yang mantu dermawan atau pelit? Tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak senang sama orang pelit. Jangan kau ke rumahnya, pelit dia, padahal dia juga pelit. Begitu jeleknya itu sifat pelit. Tolong carikan saya di Jakarta Selatan ini yang bangkrut dan sengsara gara-gara rajin sedekah. Tak ada. Ada 10 golongan sahabat Nabi yang dijamin pasti masuk surga. Nabi keluar dari bibir beliau, 10 sahabatku yang pasti dijamin masuk surga. Dari 10 itu 7 diantaranya adalah mereka pengusaha yang dermawan. Sedekah. Ustadz, kita mau sedekah tapi kan kita miserpis. 5 bungkus nasi bungkus jauh lebih mulia daripada 100 bungkus kepala dinas. Kenapa? Kalau 5 bungkus dari keliling servis murni duitnya 100% dia sedekahkan. Tapi kepala dinas duitnya pendor. Ayo sedekah. Ibu bapak yang saya muliakan, pada akhirnya tujuan puasa membentuk ukhuwah dan melahirkan insan-insan yang dermawan. Mudah-mudahan kita hadir di tempat ini. Kalau ada yang selalu terlanjur memutuskan silaturahmi gara-gara pilpres, baikkanlah. Karena Pak Prabowo dan Pak Jokowi sekarang sudah satu paket. Berhentilah bermusuhan cebong kampret. Tidak ada gunanya untuk kalian. Yang kedua, kalau ada rezeki Allah berikan, sedekahkanlah supaya Allah tambah 700 kali lipat. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ibu Wagub tadi berpantun, saya pun mau berpantun. Burung cendrawasih di atas batu. Terima kasih dan thank you. Berarti begitu ibu mulai ada oh iya itu kepala dinas itu begitu. Kau tahu sinetron tadi malam jelek betul sifatnya. Ribut seperti itu. Langsung orang jadi korban. Bu, kalau majelis taklim yang sukses, dia akan berkata, sudah deh, tidak usah cerita kejelekannya orang. Na'udzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu. Belum tentu suami kita lebih baik dari suami dia.
Hanya Allah saja masih tutup aib dan keburukan aib suami kita. Itu baru majelis taklim yang baik. Ini tidak, biar bukan urusannya mau dicampuri. Ketawa kau karena kau bayangkan dirimu semua. Bu, yang suka ikut campur urusannya orang, itu nanti takdirnya hidupnya seperti tauge. Tahu tauge? Coba lihat tauge, suka ikut campur tuh. Gado-gado ada. Tahu isi ada. Pecel ada. Soto ada. Karena dia suka ikut campur, Allah takdirkan bengkok. Maka kalau ada di kantor ini, di majelis taklim kumpul gosip teriaki, pagi-pagi toge nih Satu, yang bisa memutuskan tali persaudaraan kita, ghibah. Dan itulah yang Nabi katakan, sittatu asya'in tuhbitul amal. Ada 6 sifat yang menghancurkan amalmu. Satu diantaranya al-istighalu bi'uyubil khalqi, toge. Berhenti cerita kejelekan orang. Yang kedua, penyebab putusnya persaudaraan apa? Sangka buruk. Lewat. Wah, kayak ndak kenal aja. Mentang-mentang sudah jadi istri wagub. Dulu waktu mau dipilih senyum kiri kanan. Bukan sombong, beliau lagi buru-buru mau ke toilet. Itu namanya sangka baik. Masa dia jawab-jawab WhatsApp saya? Dulu setiap saat jawab, sekarang tidak pernah lagi dijawab. Tertimbun WhatsAppnya ibu, sangka baik. Ibu-ibu, jangankan mengolah kantor begini, rumah tangga aja pasti kacau kalau suami istri sangka buruk. Kenapa ya? Itu tiba-tiba dilantik, padahal dia baru 4 tahun jadi pegawai. Saya sudah 18 tahun tidak diangkat-angkat. Betul bapak 18 tahun tapi otaknya Pentium 1. Lambat loading. Prosesornya sudah tua. Bikin surat, siapa wali? Sudah pak, tinggal diteken. Belum sudah namanya itu dong. Ini betul 4 tahun tapi otaknya Pentium 4. Cepat loading. 1 kali penjelasan, siapa? Belum ditanya, sudah selesai. Itu sangka baik. Ibu-ibu, sangka baik sama suami. Jangan selalu kau periksa HP-nya. Kau kira yang nak cari nafkah? Darah. Ada juga perempuan kayak suaminya kayak tahanan politik. Baru pulang, mana HP-mu? Dengar ini. Ada 4 penghuni api neraka. Satu diantaranya istri yang suka memaki suaminya. Itu hadis Nabi loh. Ada 3 golongan orang yang tidak diterima amal ibadahnya. Satu diantaranya istri yang durhaka sama suaminya. Ada yang tanya, bagaimana kalau suami durhaka sama istri? Tidak ada dalam hadis. Coba lihat kelakuannya nih ibu-ibu. Ustadznya aja ada berkomplain. Bu, kira kapan jadi suami bu? Coba lihat suami kita di kantor dimaki-maki sama wali kotanya. Siap. Di warung kopi dikejar tagihan. Sampai lagi di rumah dimaki-maki lagi sama istrinya. Goblok, kenapa kau tidak lawan? Apa mau dilawan? Dia wali kota. Jangan ketawa, saya serius ini. Dia pikir enak jadi
suami. Bu, oi, bu, itu suami bu. Ibu ditanggung dunia sampai akhirat. Ibu pikir suami ndak malu kalau ibu pulang lebaran ndak punya baju baru, ndak pakai cincin? Malu kami sebagai suami. Malu harga diri kami sebagai suami. Istri tahun lalu itu juga baju lebarannya, pulang kampung masih ini. Malu kita sebagai suami, bu. Ibu pernah ndak malu kalau suamimu ndak pakai baju baru? Ndak pernah. Saya serius ini. Dia pikirkan pan jadi suami. Coba lihat itu, kasihan. Kadang-kala bawa Grab, motor di jalan kempes bannya, dia ndak telepon kamu itu. Kenapa? Cukup saya menderita, ndak perlu istri saya tahu. Itu di dunia, di akhirat lagi dicari tuh suaminya. Kalau ibunya masuk neraka, ada 4 laki-laki yang melindungi. Sebelum diperiksa amalnya istri, sebelum diperiksa amalnya ini istri, ada 4 laki-laki yang tanggung ibu-ibu nih. 1, bapakmu. 2, saudara laki-lakimu. 3, suamimu. 4, anak laki-lakimu. Kami laki-laki tidak ada yang tanggung. Kayaknya jangan suka ngomel. Biar HP salah diperiksa. Bagaimana suamimu ndak bikin nama palsu? Kayak saya begitu, Bu. Saya, Bu, semenjak saya viral ini, ada cinta-cinta monyet saya dulu di kampung. Baru setelah saya viral, kan dulu di kampung bukan siapa-siapa saya, Bu. Tiba-tiba viral, Bu. Dia telepon saya sekarang. Saya mau blokir. Dah enak nanti dibilang saya sombong satu kampung. Saya mau terima. Perasaannya istriku, mamanya cek bagaimana, kasihan. Akhirnya ku ganti namanya, penjual batu bata. Suatu ketika saya lagi nonton sepak bola. Tiba-tiba bunyi telepon. Istriku berteriak, mamanya cek, Ustaz, penjual batu bata. Bacis. Terpaksa saya tidak boleh panik. Kalau panik ketahuan. Santai aja. Jangan sayang, ndak usah kuangkat. Tagihan itu. Perempuan kapan takut kalau bicara tagihan? Aman saya, Pak. Suatu ketika saya pulang ceramah, hauslah saya, mau minum teh. Sayangku, minum teh. Saya lagi ajar anak ngaji, si Ece lagi ajar ngaji. Oke, saya bikinlah. Mana gula? Dia bilang ada di situ, di toples ada semua namanya ditulis. Saya ambillah tulis toples gula. Saya ambil. Begitu saya minum, kenapa asin? Saya pergi lihat, isinya garam. Saya pergi komplain sama istriku, ini kau tulis gula baru isinya garam. Dia bilang HP-mu juga lain kau tulis lain isinya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Alhamdulillah. Jadi jangan sangka buruk. Masa suami yang carikan nafkah, yang belikan baju, yang nyicilkan mobil, yang nyicilkan rumah, masa ibu curigai terus? I love you full. Tenang Pak, saya bela kau hari ini karena kau takut sama suami istrimu ini. Ini. Tapi memang di depan istri pandai ada orang yang hebat.
Mati kutu kita semua di depan istri. Apa kata istri saya? Hei Ustadz, di luar kau boleh singa panggung, tapi di rumah kau Hello Kitty. Bu, telepon suami. Kau tidak dijawab. Oh, suamiku lagi sholat duha. Tenang perasaan. Telepon lagi jam 12. Kok belum dijawab? Oh, berarti lagi sholat berjamaah. Tenang perasaan. Telepon jam 2. Belum dijawab. Oh, berarti suamiku lagi meeting sama wali kota. Telepon lagi, tidak dijawab. Oh, mungkin HP-nya dilupa di mobil. Tiba-tiba masuk WhatsApp. Saya lihat suamimu bonceng cewek cantik betul. Oh, berarti suamiku lagi nge-grab. Tenang perasaan. Iya tuh Bu. Bu. Hei. Hei. Apa enaknya sangka buruk sama suami? Sebutkan. Apa? Capek. Apa enaknya sangka buruk? Stres. Kalau kau sangka buruk, apa yang kau dapat? Sengsara kan? Coba kalau sangka baik. Kenapa? Dosanya dia, ibu tidak tanggung. Dia selingkuh, tidak ada urusan. Saya tidak tahan Ustaz. Bukan dengan mempermalukannya di medsos. Tak kusangka kau begitu. Andai ku tahu begini, aku tidak menerima lamaranmu. Apalagi tidak nasoduk punya anak 2. Maka lebih baik apa? Kau tanggung dosamu. Kau berbuat di luar Pak, kamu yang tanggung. Beda kami laki-laki. Kalau istri keluar tidak izin, kami laki-laki tanggung dosanya. Kalau istri tidak pakai jilbab, kami suami yang menanggung dosanya. Kalau istri tidak sholat, kami suami yang tanggung dosanya. Itulah makna ayat ku anfusakum wa ahlikum nar. Makanya ibu tenang deh, jangan sangka buruk. Orang yang selalu sangka buruk memutuskan tali persaudaraan. Panjang mau dicerita, tapi waktu yang terbatas. 2. Sedekah. Bu, pernah lihat orang diantar ke kubur? Pernah? 3 yang mengantarnya kata Nabi. 1. Keluarga. Bu, ibu meninggal, jangan pikir suami mau masuk dalam kubur. Meskipun waktu ibu remaja dia gombal, gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati. Begitu ibu meninggal, jangan pikir suami mau masuk menemani ibu di kubur. Enggak. Ada kawan saya naik haji 2012, 2016. Begitu meninggal istrinya baru-baru bengkak matanya Pak. Sebelah hebat betul ini Bapak. Biasanya kalau laki-laki meninggal istrinya sih menangis, tapi tidak sampai ngau-ngau. Sabar Pak, separuh jiwaku hilang Ustaz. Rasanya tidak bisa kulanjutkan hidupku. Sabar Pak, innalillahi. Belum setengah tahun Bu. Saya pergi jogging, tahu kan lapangan Karebosi di Makassar. Saya lagi jogging, ketemu saya sama itu teman saya. Di sampingnya ada perempuan, putih, muda, panjang rambutnya. Saya tanya, Haji, siapa? Siapa Haji? Yang baru Ustaz. Yang kedua, mengantar ibu ketika meninggal. Apa ibu? Harta. Harta pun kembali. Seluruh mobil keluar, motor keluar. Begitu masuk ibu, jangan pikir ada harta masuk dalam kecuali kain kafan. Parfum hilang, Hugo Boss hilang semua. Kita punya BlackBerry apakah parfum yang mewah itu? BlackBerry Bu? Apa?
Pokoknya itulah yang saya maksud. Saya bukan anak gaul ibu. Saya parfum saya bu Rexona. Selesai. Kayak ibu-ibu sekarang ini dibodoh-bodohi sama mode. Sabunnya aja 3 macam. Lain labu wajahnya, sabun wajah, lain labung ketek, lain labung ini. Kasih setengah mati suami cari uang. Saya sabun colek. Selesai. Ya. Yang ketiga, mengantar kita amal. Masuklah kita ke kubur. Begitu masuk kubur, Bu, jangan pikir akan kembali lagi. Pegawai wali kota tidak disenang sama wali kota, tidak disenang sama gubernur. Masih ada pilihan? Ada. Tunggu sampai selesai jabatannya. Tidak disenang sama wali kota, tunggu sampai dimutasi, selesai urusan. Tidak mutasi ustad, masih ada pilihan. Apa? Pensiun dini, selesai. Lewat apa? Tidak ada urusan kamu, bukan kau lagi bosku. Selesai. Ibu, ada warga Betawi ke Jawa merantau, sampai di Jawa kada nyaman, tidak enak di sana. Ada pilihan? Ada. Pulang lagi ke Betawi. Da orang Jawa merantau ke Papua, Papua tidak nyaman, balik lagi ke Jawa, mangan orang mangan, yang penting ngumpul. Senguara. Wes. Saiki monggo. Selesai. Tapi demi Allah, ibu masuk kubur, senang tidak senang, tinggal kau di situ. Tidak boleh kau keluar. Ternyata sudah masuk kubur. Tidak nyaman, keluar dulu deh. Ibu pun kalau keluar lari satu komplek. Tidak ada yang mau dekat sama ibu. Ketika sudah masuk dalam kubur, 3 aja yang bisa menolongmu, kata Nabi. 1 di antaranya, sedekahun jariyah, sedekah. Mohon maaf, matur nuhun. Ini bu jinji yang di depan ini, yang banyak emas berliannya, tuh saya lihat cincin-cincinnya ibu. Jam tangannya ibu aku. Kalau meninggal siapa yang pakai perhiasan ibu? Anak? Bukan, istri kedua. Ya pasti kawin lagi lah suamimu. Dia dengarlah ceramah saya, ini istriku, mamanya cek di rumah. Ustadz, itu saya dengar ceramah, kalau meninggal kawin lagi. Jadi kalau saya meninggal Ustadz kawin lagi. Saya bilang, di sini kau sayangku. Ku peluk dia sambil ku jelaskan. Ku dengar baik-baik sayangku ya. Engkau permata hatiku. Jangankan kau mati, kau masih hidup saja, saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Daripada ibu-ibu itu emas berlian dinikmati orang istri kedua, mending ibu kirim ke kubur sekarang. Sedekah. Dan enaknya menjadi istri wali kota, istri sekda, istri wagub, meskipun palsu tetap orang bilang asli. Iya toh, kalau ibu wagub pakai, pasti orang bilang asli dong, padahal belinya di Tanah Abang. Iya, maka keliru orang kaya. Kalau saya kaya, mending saya pakai yang palsu, orang pasti tahu asli. Tapi kita orang miskin,
Biar sudah asli, orang bilang dari mana kau dapat? Ibu, ibu, suami mulai lain-lain, mulai ibu curiga. Kenapa ya ini suami saya selama ini tidak pernah pakai parfum? Setiap mau keluar sekarang cari parfum. Kalau tidak ada parfum dia cari pengaruh ruangan. Itu 50% ibu wajib curigai. Kenapa ya setiap terima SMS selalu masuk toilet? 70% itu ada masalah. Daripada ibu curhat di medsos, cerita ke tetangga, cerita ke majelis taklim, cerita ke ibu PKK, mereka demi Allah tidak mampu menyelesaikan masalah. Lebih curhat kepada Allah. Doa namanya dalam salat hajat. Ibu menangis di hadapan Allah. Tapi saya tidak tahu baca doanya, Ustaz. Doa bukan membaca. Doa bukan menghafal. Doa itu curhat. Bahasa Arab bukan. Bahasa Belanda boleh. Bahasa Betawi silahkan. Bahasa Inggris kalau kau tahu. Bahkan boleh pakai bahasa isyarat. Oh, malaikat katakan, ya Allah, baru suaminya kawin lagi. Silakan. Sudah itu, ya Allah, Engkau Zat yang memelihara dan menjaga suamiku. Tidak mungkin saya bisa menjaganya 24 jam. Aku serahkan suamiku, Engkau menjaganya. Ya Allah, ini ada duitku 2 juta. 2 juta tolak bala. Mudah-mudahan 2 juta ini suamiku terhindar dari wanita jahat. Bismillah, bawa ke panti asuhan besok. As-sadaqatu, bersedekah supaya anak tidak kena narkoba, supaya suami tidak kena mutasi. Nggak usah cari muka sama ibu aku, ya bu, ya tersedek. Mana caranya? Sholat hajat, minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, lindungi suami saya. Ini 1 juta, tolak bala supaya suamiku tidak terkena musibah mutasi. Ya Allah, ini 2 juta supaya istri suamiku terhindar dari wanita jahat. Coba ibu amalkan, sholat hajat namanya. Saya tidak tahu niatnya, Ustaz. Masa ibu tidak tahu niat? Niat itu begitu ibu wudu, saya mau sholat hajat. Itulah niat, tidak harus diucapkan. Mau ucapkan, sholli sunnatal hajati, raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Tidak hafal bahasa Arab, bahasa Indonesia. Saya niat sholat hajat 2 rakaat sunnah, hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Itu pun tidak hafal. Berdiri tegak menghadap kiblat, Tuhan, sholat hajat ya, Allahu Akbar. Selesai. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin. Allahu Akbar. Ayo salat, sedekah. Jangan terlalu pelit. Bapak-bapak nih yang ada di depan saya, supaya bapak tidak kena musibah mutasi, sedekah. Percaya ibu, tidak ada orang bangkrut gara-gara rajin sedekah. Tidak ada orang yang senang orang pelit. Ibu saya tanya, senang wali kota yang pelit atau dermawan? Senang ibu wagub yang pelit atau dermawan? Senang tetangga yang pelit atau dermawan? Senang yang mantu dermawan atau pelit? Tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak senang sama orang pelit. Jangan kau ke rumahnya, pelit dia, padahal dia juga pelit. Begitu jeleknya itu sifat pelit. Tolong carikan saya di Jakarta Selatan ini yang bangkrut dan sengsara gara-gara rajin sedekah. Tak ada. Ada 10 golongan sahabat Nabi yang dijamin pasti masuk surga.
Nabi keluar dari bibir beliau 10 sahabatku yang pasti dijamin masuk surga. Dari 10 itu 7 diantaranya adalah mereka pengusaha yang dermawan. Sedekah. Ustadz, kita mau sedekah tapi kan kita miskin. Sedekah tidak harus banyak. Sedekahnya seorang ibu cleaning service 5 bungkus nasi bungkus jauh lebih mulia daripada 100 bungkus kepala dinas. Kenapa? Kalau 5 bungkus dari cleaning service murni duitnya 100% dia sedekahkan. Tapi kepala dinas duitnya pendor. Ayo sedekah. Ibu bapak yang saya muliakan, pada akhirnya tujuan puasa membentuk ukhuwah dan melahirkan insan-insan yang dermawan. Mudah-mudahan kita hadir di tempat ini. Kalau ada yang selalu terlanjur memutuskan silaturahmi gara-gara pilpres, baikkanlah. Karena Pak Prabowo dan Pak Jokowi sekarang sudah satu paket. Berhentilah bermusuhan cebong kampret. Tidak ada gunanya untuk kalian. Yang kedua, kalau ada rezeki Allah berikan, sedekahkanlah supaya Allah tambah 700 kali lipat. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ibu Wagub tadi berpantun, saya pun mau berpantun. Burung cendrawasih di atas batu. Terima kasih dan thank you. Berarti begitu ibu mulai ada Bu, iya itu kepala dinas itu begitu. Kau tahu sinetron tadi malam juli betul sifatnya. Tadi ribut seperti itu. Langsung orang jadi korban. Bu, kalau majelis taklim yang sukses, dia akan berkata, sudah deh, tidak usah cerita kejelekannya orang. Na'udzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu. Belum tentu suami kita lebih baik dari suami dia. Hanya Allah saja masih tutup aib dan keburukan aib suami kita. Itu baru majelis taklim yang baik. Ini tidak, biar bukan urusannya mau dicampuri. Ketawa kau karena kau bayangkan dirimu semua. Bu, yang suka ikut campur urusannya orang, itu nanti takdirnya hidupnya seperti tauge. Tahu tauge? Coba lihat tauge, suka ikut campur tuh. Gado-gado ada. Tahu isi ada. Pecel ada. Soto ada. Karena dia suka ikut campur, Allah takdirkan bengkok. Maka kalau ada di kantor ini, di majelis taklim kumpul gosip teriaki, pagi-pagi tuh gini Satu, yang bisa memutuskan tali persaudaraan kita, ghibah. Dan itulah yang Nabi katakan, sittatu asya'in tuhbitul amal. Ada 6 sifat yang menghancurkan amalmu. Satu diantaranya al-istighalu bi'uyubil khalqi, toge. Berhenti cerita kejelekan orang. Yang kedua, penyebab putusnya persaudaraan apa? Sangka buruk. Lewat. Wah, kayak ndak kenal aja. Mentang-mentang sudah jadi istri Wagub. Dulu waktu mau dipilih senyum kiri kanan. Bukan sombong, beliau lagi buru-buru mau ke toilet. Itu namanya sangka baik. Masa dia jawab-jawab WhatsApp saya? Dulu setiap saat jawab, sekarang tidak pernah lagi dijawab. Tertimbun WhatsAppnya ibu, sangka baik.
Ibu-ibu, jangankan mengolah kantor begini, rumah tangga aja pasti kacau kalau suami istri sangka buruk. Kenapa ya? Itu tiba-tiba dilantik, padahal dia baru 4 tahun jadi pegawai. Saya sudah 18 tahun tidak diangkat-angkat. Betul Bapak 18 tahun tapi otaknya Pentium 1. Lambat loading. Prosesornya sudah tua. Bikin surat, siapa wali? Sudah Pak, tinggal diteken. Belum sudah namanya itu dong. Ini betul 4 tahun tapi otaknya Pentium 4. Cepat loading. 1 kali penjelasan, siapa? Belum ditanya sudah selesai. Itu sangka baik. Ibu-ibu, sangka baik sama suami. Jangan selalu kau periksa HP-nya. Kau kira nak cari nafkah? Saya darah. Ada juga perempuan kayak suaminya kayak tahanan politik. Baru pulang, mana HP-mu? Dengar ini. Ada 4 penghuni api neraka. 1 diantaranya istri yang suka memaki suaminya. Itu hadis Nabi loh. Ada 3 golongan orang yang tidak diterima amal ibadahnya. 1 diantaranya istri yang durhaka sama suaminya. Ada yang tanya, bagaimana kalau suami durhaka sama istri? Tidak ada dalam hadis. Coba lihat, kelakuannya nih ibu-ibu. Ustadznya aja ada berkomplain. Bu, kira kapan jadi suami bu? Coba lihat suami kita di kantor dimaki-maki sama wali kotanya. Siap. Di warung kopi dikejar tagihan. Sampai lagi di rumah dimaki-maki lagi sama istrinya. Goblok, kenapa kau tidak lawan? Apa mau dilawan? Nah, dia wali kota. Jangan ketawa, saya serius ini. Dia pikir enak jadi suami. Bu. Oi. Bu, itu suami bu. Ibu ditanggung dunia sampai akhirat. Ibu pikir suami tidak malu kalau ibu pulang lebaran tidak punya baju baru, tidak pakai cincin? Malu kami sebagai suami. Malu harga diri kami sebagai suami. Istri tahun lalu itu juga baju lebarannya. Pulang kampung masih. Ini malu kita sebagai suami bu. Ibu pernah tidak malu kalau suamimu tidak pakai baju baru? Tidak pernah. Jangan ketawa, saya serius ini. Dia pikir kapan jadi suami. Coba lihat itu kasihan. Kadang-kala bawa Grab, motor, di jalan kempes bannya dia tidak telepon kamu itu. Kenapa? Cukup saya menderita, tidak perlu istri saya tahu. Itu di dunia, di akhirat lagi dicari tuh suaminya. Kalau ibunya masuk neraka, ada 4 laki-laki yang melindungi. Sebelum diperiksa amalnya istri, sebelum diperiksa amalnya ini istri, ada 4 laki-laki yang tanggung ibu-ibu nih. 1 bapakmu, 2 saudara laki-lakimu, 3 suamimu, 4 anak laki-lakimu. Kami laki-laki tidak ada yang tanggung. Makanya jangan suka ngomel. Biar HP salah diperiksa. Bagaimana suamimu ndak bikin nama palsu? Kayak saya begitu bu. Saya bu semenjak saya viral ini, ada cinta-cinta monyet saya dulu di kampung. Baru setelah saya viral, kan dulu di kampung bukan siapa-siapa saya bu. Tiba-tiba viral, bu. Dia telepon saya sekarang. Saya mau blokir. Gak enak nanti dibilang saya sombong satu kampung.
Saya mau terima. Perasaannya istriku, mamanya C bagaimana kasihan. Akhirnya ku ganti namanya, penjual batu bata. Suatu ketika saya lagi nonton sepak bola. Tiba-tiba bunyi telepon. Istriku berteriak, mamanya C, Ustaz, penjual batu bata. Baci saya. Terpaksa saya tidak boleh panik. Kalau panik ketahuan. Santai aja. Jangan saya, ndak usah kuangkat. Tagihan itu. Perempuan kapan takut kalau bicara tagihan. Aman saya, Pak. Suatu ketika saya pulang ceramah, hauslah saya. Mau minum teh. Sayangku, minum teh. Saya lagi ajar anak ngaji, si Ece lagi ajar ngaji. Oke, saya bikinlah. Mana gula? Dia bilang ada di situ, di toples ada semua namanya ditulis. Saya ambillah tulis toples gula. Saya ambil. Begitu saya minum, kenapa asin? Saya pergi lihat, isinya garam. Saya pergi komplain sama istriku, ini kok tulis gula baru isinya garam. Dia bilang HP-mu juga lain kok tulis lain isinya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Alhamdulillah. Jadi jangan sangka buruk. Masa suami yang carikan nafkah, yang belikan baju, yang nyicilkan mobil, yang nyicilkan rumah, masa ibu curigai terus? I love you full. Tenang Pak, saya bela kau hari ini. Karena kau takut sama suami istrimu ini. Ini. Tapi memang di depan istri pada ada orang yang hebat. Mati kutu kita semua di depan istri. Apa kata istri saya? Hei Ustadz, di luar kau boleh singa panggung, tapi di rumah kau Hello Kitty. Bu, telepon suami. Kok tidak dijawab? Oh, suamiku lagi sholat duha. Tenang perasaan. Telepon lagi jam 12. Kok belum dijawab? Oh, berarti lagi sholat berjamaah. Tenang perasaan. Telepon jam 2. Belum dijawab. Oh, berarti suamiku lagi meeting sama wali kota. Telepon lagi, tidak dijawab. Oh, mungkin HP-nya dilupa di mobil. Tiba-tiba masuk WhatsApp. Saya lihat suamimu bonceng cewek cantik betul. Oh, berarti suamiku lagi nge-grab. Tenang perasaan. Iya tuh Bu. Bu. Hei. Apa enaknya sangka buruk sama suami? Sebutkan. Apa? Capek. Apa enaknya sangka buruk? Stres. Kalau kau sangka buruk, apa yang kau dapat? Sengsara kan? Coba kalau sangka baik. Kenapa? Dosanya dia, ibu tidak tanggung. Dia selingkuh, tidak ada urusan. Saya tidak tahan Ustaz. Bukan dengan mempermalukannya di medsos. Tak kusangka kau begitu. Andai ku tahu begini, aku tidak menerima lamaranmu. Apalagi tidak nasoduk punya anak 2. Maka lebih baik apa? Kau tanggung dosamu. Kau berbuat di luar Pak, kamu yang tanggung. Beda kami laki-laki. Kalau istri keluar tidak izin, kami laki-laki tanggung dosanya. Kalau istri tidak pakai jilbab, kami suami yang menanggung dosanya. Kalau istri tidak sholat, kami suami yang tanggung dosanya. Itulah makna ayat ku anfusakum wa ahlikum nar.
Makanya ibu tenang deh, jangan sangka buruk. Orang yang selalu sangka buruk memutuskan tali persaudaraan. Panjang mau dicerita, tapi waktu yang terbatas. 2. Sedekah. Bu, pernah lihat orang diantar ke kubur? Pernah? 3 yang mengantarnya kata Nabi. 1. Keluarga. Bu, ibu meninggal, jangan pikir suami mau masuk dalam kubur. Meskipun waktu ibu remaja dia gombal, gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati. Begitu ibu meninggal, jangan pikir suami mau masuk menemani ibu di kubur. Enggak. Ada kawan saya naik haji 2012, 2016. Begitu meninggal istrinya baru-baru bengkak matanya, Pak. Saya bilang hebat betul ini Bapak. Biasanya kalau laki-laki meninggal istrinya sih menangis, tapi tidak sampai ngau-ngau. Sabar Pak, separuh jiwaku hilang Ustaz. Rasanya tidak bisa kulanjutkan hidupku. Sabar Pak, innalillahi. Belum setengah tahun Bu, saya pergi jogging. Tahu kan lapangan Karebosi di Makassar? Saya lagi jogging, ketemu saya sama itu teman saya. Di sampingnya ada perempuan putih, muda, panjang rambutnya. Saya tanya, Haji, siapa? Siapa Haji? Yang baru Ustaz. Yang kedua, mengantar ibu ketika meninggal. Apa ibu? Harta. Harta pun kembali. Seluruh mobil keluar, motor keluar. Begitu masuk ibu, jangan pikir ada harta masuk dalam kecuali kain kafan. Parfum hilang, Hugo Boss hilang semua. Kita punya BlackBerry apakah parfum yang mewah itu? BlackBerry Bu, apa? Pokoknya itulah yang saya maksud. Saya bukan anak gaul Ibu. Saya parfum saya Bu Rexona. Selesai. Kayak ibu-ibu sekarang ini dibodoh-bodohi sama mode. Sabunnya aja 3 macam. Lain lagu wajunya, sabun wajah, lain labung ketek, lain labung ini. Kasih setengah mati suami cari uang. Saya sabun colek. Selesai. Ya. Yang ketiga, mengantar kita amal. Masuklah kita ke kubur. Begitu masuk kubur, Bu, jangan pikir akan kembali lagi. Pegawai wali kota tidak disenang sama wali kota, tidak disenang sama gubernur, masih ada pilihan. Ada, tunggu sampai selesai jabatannya. Tidak disenang sama wali kota, tunggu sampai dimutasi, selesai urusan. Tidak mutasi Ustaz, masih ada pilihan. Apa? Pensiun dini, selesai. Lewat apa? Tidak ada urusan kamu, bukan kau lagi bosku. Selesai. Ibu, ada warga Betawi ke Jawa merantau, sampai di Jawa kada nyaman, tidak enak di sana. Ada pilihan? Ada, pulang lagi ke Betawi. Ada orang Jawa merantau ke Papua, Papua tidak nyaman, balik lagi ke Jawa, mangan orang mangan, yang penting ngumpul. Senguar. Wes. Saiki monggo. Selesai. Tapi demi Allah, ibu masuk kubur, senang tidak senang, tinggal kau di situ.
tidak boleh kau keluar. Ternyata sudah masuk kubur. Dah nyaman, keluar dulu deh. Ibu pun kalau keluar lari satu komplek. Tidak ada yang mau dekat sama ibu. Ketika sudah masuk dalam kubur, 3 aja yang bisa menolongmu, kata Nabi. Satu di antaranya sedekatun jariyah, sedekah. Mohon maaf, matur nuwun. Nih bu, jinji yang di depan ini, yang banyak emas berliannya, tuh saya lihat cincin-cincinnya ibu. Jam tangannya ibu bagus. Kalau meninggal siapa yang pakai perhiasan ibu? Anak, bukan, istri kedua. Ia pasti kawin lagi lah suamimu. Dia dengarlah ceramah saya, ini istriku, mamanya cek di rumah. Ustadz, itu saya dengar ceramah. Kalau meninggal kawin lagi. Jadi kalau saya meninggal Ustadz kawin lagi. Saya bilang, di sini kau sayangku. Ku peluk dia sambil ku jelaskan. Ku dengar baik-baik sayangku ya. Engkau permata hatiku. Jangankan kau mati, kau masih hidup saja saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Daripada ibu-ibu itu emas berlian dinikmati orang istri kedua, mending ibu kirim ke kubur sekarang. Sedekah. Dan enaknya menjadi istri wali kota, istri sekda, istri wagub, meskipun palsu tetap orang bilang asli. Iya toh, kalau ibu wagub pakai pasti orang bilang asli dong, padahal belinya di Tanah Abang. Iya, maka keliru orang kaya. Kalau saya kaya, mending saya pakai yang palsu, orang pasti tahu asli. Tapi kita orang miskin, biar sudah asli orang bilang dari mana kau dapat. Ibu, ibu, suami mulai lain-lain, mulai ibu curiga. Kenapa ya ini suami saya selama ini tidak pernah pakai parfum, setiap mau keluar sekarang cari parfum, kalau tidak ada parfum dia cari pengaruh ruangan. Itu 50% ibu wajib curigai. Kenapa ya setiap terima SMS selalu masuk toilet? 70% itu ada masalah. Daripada ibu curhat di medsos, cerita ke tetangga, cerita ke majelis taklim, cerita ke ibu PKK, mereka demi Allah tidak mampu memberikan menyelesaikan masalah. Lebih curhat kepada Allah. Doa namanya dalam sholat hajat. Ibu menangis di hadapan Allah. Tapi saya tidak tahu baca doanya, Ustaz. Doa bukan membaca, doa bukan menghafal. Doa itu curhat. Bahasa Arab bukan, bahasa Belanda boleh, bahasa Betawi silakan, bahasa Inggris kalau kau tahu. Bahkan boleh pakai bahasa isyarat. Oh, malaikat katakan, ya Allah, baru suaminya kawin lagi. Silakan. Sudah itu, ya Allah, Engkau Zat yang memelihara dan menjaga suamiku. Tidak mungkin saya bisa menjaganya 24 jam. Aku serahkan suamiku, Engkau menjaganya. Ya Allah, ini ada duitku 2 juta. 2 juta tolak bala. Mudah-mudahan 2 juta ini suamiku terhindar dari wanita jahat. Bismillah, bawa ke panti asuhan besok. As-sadaqatu, bersedekah supaya anak tidak kena narkoba, supaya suami tidak kena mutasi. Tidak usah cari muka sama ibu aku, ya bu.
Ya terserah. Gimana caranya? Sholat hajat, minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, lindungi suami saya. Ini 1 juta, tolak bala supaya suamiku tidak terkena musibah mutasi. Ya Allah, ini 2 juta supaya istri suamiku terhindar dari wanita jahat. Coba ibu amalkan, sholat hajat namanya. Saya tidak tahu niatnya Ustaz. Masa ibu tidak tahu niat? Niat itu begitu ibu wudu, saya mau sholat hajat. Itulah niat, tidak harus diucapkan. Mau ucapkan, sholli sunnatal hajati, raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Tidak hafal bahasa Arab, bahasa Indonesia. Saya niat sholat hajat, 2 rakaat sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Itu pun tidak hafal. Berdiri tegak menghadap kiblat, Tuhan, sholat hajat ya, Allah. Selesai. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin. Allahu Akbar. Ayo salat, sedekah. Jangan terlalu pelit. Bapak-bapak nih yang ada di depan saya, supaya bapak tidak kena musibah mutasi, sedekah. Percaya ibu, tidak ada orang bangkrut gara-gara rajin sedekah. Tidak ada orang yang senang orang pelit. Ibu saya tanya, senang wali kota yang pelit atau dermawan? Senang ibu wagub yang pelit atau dermawan? Senang tetangga yang pelit atau dermawan? Senang yang mantu dermawan atau pelit? Tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak senang sama orang pelit. Jangan kau ke rumahnya, pelit dia, padahal dia juga pelit. Begitu jeleknya itu sifat pelit. Tolong carikan saya di Jakarta Selatan ini yang bangkrut dan sengsara gara-gara rajin sedekah. Tak ada. Ada 10 golongan sahabat Nabi yang dijamin pasti masuk surga. Nabi keluar dari bibir beliau, 10 sahabatku yang pasti dijamin masuk surga. Dari 10 itu 7 diantaranya adalah mereka pengusaha yang dermawan. Sedekahlah. Ustaz, kita mau sedekah tapi kan kita miskin. Sedekah tidak harus banyak. Sedekahnya seorang ibu cleaning service, 5 bungkus nasi bungkus jauh lebih mulia daripada 100 bungkus kepala dinas. Kenapa? Kalau 5 bungkus dari cleaning service murni duitnya 100% dia sedekahkan. Tapi kepala dinas duitnya pendor. Ayo sedekah. Ibu bapak yang saya muliakan, pada akhirnya tujuan puasa membentuk ukhuwah dan melahirkan insan-insan yang dermawan. Mudah-mudahan kita hadir di tempat ini. Kalau ada yang selalu terlanjur memutuskan silaturahmi gara-gara pilpres, baikkanlah. Karena Pak Prabowo dan Pak Jokowi sekarang sudah satu paket. Berhentilah bermusuhan, cebong kampret. Tidak ada gunanya untuk kalian. Yang kedua, kalau ada rezeki Allah berikan, sedekahkanlah supaya Allah tambah 700 kali lipat. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ibu Wagub tadi berpantun, saya pun mau berpantun. Burung cendrawasih di atas batu. Terima kasih dan thank you. Berarti begitu ibu mulai ada oh iya itu kepala dinas itu begitu. Kau tahu sinetron tadi malam jelek betul sifatnya. Ribut seperti itu. Langsung orang jadi korban. Bu,
kalau majelis taklim yang sukses, dia akan berkata, sudah deh, tidak usah cerita kejelekannya orang. Na'udzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu. Belum tentu suami kita lebih baik dari suami dia. Hanya Allah saja masih tutup aib dan keburukan aib suami kita. Itu baru majelis taklim yang baik. Ini tidak, biar bukan urusannya mau dicampuri. Ketawa kau karena kau bayangkan dirimu semua. Bu, yang suka ikut campur urusannya orang, itu nanti takdirnya hidupnya seperti tauge. Tahu tauge? Coba lihat tauge, suka ikut campur tuh. Gado-gado ada. Tahu isi ada. Pecel ada. Soto ada. Karena dia suka ikut campur, Allah takdirkan bengkok. Maka kalau ada di kantor ini, di majelis taklim kumpul gosip, teriaki, pagi-pagi tuh gini Satu, yang bisa memutuskan tali persaudaraan kita, ghibah. Dan itulah yang Nabi katakan, sittatu asya'in tuhbitul amal. Ada 6 sifat yang menghancurkan amalmu. Satu diantaranya, al-istighalu bi'uyubil khalqi, toge. Berhenti cerita kejelekan orang. Yang kedua, penyebab putusnya persaudaraan apa? Sangka buruk. Lewat. Wah, kayak ndak kenal aja. Mentang-mentang sudah jadi istri wagub. Dulu waktu mau dipilih senyum kiri kanan. Bukan sombong, beliau lagi buru-buru mau ke toilet. Itu namanya sangka baik. Masa dia jawab WhatsApp saya? Dulu setiap saat jawab, sekarang tidak pernah lagi dijawab. Tertimbun WhatsAppnya ibu, sangka baik. Ibu-ibu, jangankan mengolah kantor begini, rumah tangga aja pasti kacau kalau suami istri sangka buruk. Kenapa ya? Itu tiba-tiba dilantik, padahal dia baru 4 tahun jadi pegawai. Saya sudah 18 tahun tidak diangkat-angkat. Betul bapak 18 tahun tapi otaknya Pentium 1. Lambat loading. Prosesornya sudah tua. Bikin surat, siapa wali? Sudah pak, tinggal diteken. Belum sudah namanya itu dong. Ini betul 4 tahun tapi otaknya Pentium 4. Cepat loading. 1 kali penjelasan, siapa? Belum ditanya, sudah selesai. Itu sangka baik. Ibu-ibu, sangka baik sama suami. Jangan selalu kau periksa HP-nya. Kau kira nak cari nafkah? Jangan. Ada juga perempuan kayak suaminya kayak tahanan politik. Baru pulang, mana HP-mu? Dengar ini. Ada 4 penghuni api neraka. Satu diantaranya istri yang suka memaki suaminya. Itu hadis Nabi loh. Ada 3 golongan orang yang tidak diterima amal ibadahnya. Satu diantaranya istri yang durhaka sama suaminya. Ada yang tanya, bagaimana kalau suami durhaka sama istri? Tidak ada dalam hadis. Coba lihat, kelakuannya nih ibu-ibu. Ustadznya aja ada berkomplain. Bu, kira kapan jadi suami bu? Coba lihat suami kita di kantor dimaki-maki sama wali kotanya. Siap. Di warung kopi dikejar tagihan.
Sampai lagi di rumah dimaki-maki lagi sama istrinya. Goblok, kenapa kau tidak lawan? Apa mau dilawan? Nah, dia wali kota. Jangan ketawa, saya serius ini. Dia pikir enak jadi suami. Bu. Oi. Bu. Itu suami, Bu. Ibu ditanggung dunia sampai akhirat. Ibu pikir suami tidak malu kalau ibu pulang lebaran tidak punya baju baru, tidak pakai cincin. Malu kami sebagai suami. Malu harga diri kami sebagai suami. Istri tahun lalu itu juga baju lebarannya. Pulang kampung masih. Ini malu kita sebagai suami, Bu. Ibu pernah tidak malu kalau suamimu tidak pakai baju baru? Tidak pernah. Ketawa, saya serius ini. Dia pikir gampang jadi suami. Coba lihat itu, kasihan. Kadang kala bawa Grab motor di jalan kempes bannya, dia tidak telepon kamu itu. Kenapa? Cukup saya menderita, tidak perlu istri saya tahu. Itu di dunia. Di akhirat lagi dicari tuh suaminya. Kalau ibunya masuk neraka, ada 4 laki-laki yang melindungi. Sebelum diperiksa amalnya istri, sebelum diperiksa amalnya istri, ada 4 laki-laki yang tanggung ibu-ibu nih. 1, bapakmu. 2, saudara laki-lakimu. 3, suamimu. 4, anak laki-lakimu. Kami laki-laki tidak ada yang tanggung. Kayaknya jangan suka mobil. Biar HP salah diperiksa. Bagaimana suamimu ndak bikin nama palsu? Ya saya begitu, Bu. Saya, Bu, semenjak saya viral ini, ada cinta-cinta monyet saya dulu di kampung. Baru setelah saya viral, kan dulu di kampung bukan siapa-siapa saya, Bu. Tiba-tiba viral, Bu. Dia telepon saya sekarang. Saya mau blokir. Dah enak nanti dibilang saya sombong satu kampung. Saya mau terima. Perasaannya istriku, mamanya cek bagaimana, kasihan. Akhirnya ku ganti namanya. Penjual batu bata. Suatu ketika saya lagi nonton sepak bola. Tiba-tiba bunyi telepon. Istriku berteriak, mamanya cek, Ustaz, penjual batu bata. Baca terpaksa. Saya tidak boleh panik. Kalau panik ketahuan. Santai aja. Jangan sayang, tidak usah kuangkat. Tagihan itu. Perempuan kapan takut kalau bicara tagihan? Aman saya, Pak. Suatu ketika saya pulang ceramah, hauslah saya, mau minum teh. Sayangku, minum teh. Saya lagi ajar anak ngaji, si Ece lagi ajar ngaji. Oke, saya bikinlah. Mana gula? Dia bilang ada di situ, di toples ada semua namanya ditulis. Saya ambillah tulis toples gula. Saya ambil. Begitu saya minum, kenapa asin? Saya pergi lihat, isinya garam. Saya pergi komplain sama istriku, ini kau tulis gula baru isinya garam. Dia bilang HP-mu juga lain kau tulis lain isinya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Alhamdulillah. Jadi jangan sangka buruk. Masa suami yang carikan nafkah, yang belikan baju, yang nyicilkan mobil, yang nyicilkan rumah, masa ibu curigai terus? I love you full.
Tenang Pak, saya bela kau hari ini. Karena kau takut sama suami istrimu ini. Ini. Tapi memang di depan istri Pak ada orang yang hebat. Mati kutu kita semua di depan istri. Apa kata istri saya? Hei Ustadz, di luar kau boleh singa panggung, tapi di rumah kau Hello Kitty. Bu, telepon suami. Kau tidak dijawab. Oh, suamiku lagi sholat duha. Tenang perasaan. Telepon lagi jam 12. Kok belum dijawab? Oh, berarti lagi sholat berjamaah. Tenang perasaan. Telepon jam 2. Belum dijawab. Oh, berarti suamiku lagi meeting sama wali kota. Telepon lagi, tidak dijawab. Oh, mungkin HP-nya dilupa di mobil. Tiba-tiba masuk WhatsApp. Saya lihat suamimu bonceng cewek cantik betul. Oh, berarti suamiku lagi nge-grab. Tenang perasaan. Iya tuh Bu. Bu. Hei. Apa enaknya sangka buruk sama suami? Sebutkan. Apa? Capek. Apa enaknya sangka buruk? Stres. Kalau kau sangka buruk, apa yang kau dapat? Sengsara kan? Coba kalau sangka baik. Kenapa? Dosanya dia, ibu tidak tanggung. Dia selingkuh, tidak ada urusan. Saya tidak tahan Ustaz. Bukan dengan mempermalukannya di medsos. Tak kusangka kau begitu. Andai ku tahu begini, aku tidak menerima lamaranmu. Apalagi tidak nasoduk punya anak 2. Maka lebih baik apa? Kau tanggung dosamu. Kau berbuat di luar Pak, kamu yang tanggung. Beda kami laki-laki. Kalau istri keluar tidak izin, kami laki-laki tanggung dosanya. Kalau istri tidak pakai jilbab, kami suami yang menanggung dosanya. Kalau istri tidak sholat, kami suami yang tanggung dosanya. Itulah makna ayat ku anfusakum wa ahlikum nar. Makanya ibu tenang deh, jangan sangka buruk. Orang yang selalu sangka buruk memutuskan tali persaudaraan. Panjang mau dicerita, tapi waktu yang terbatas. 2. Sedekah. Bu, pernah lihat orang diantar ke kubur? Pernah? 3 yang mengantarnya kata Nabi. 1. Keluarga. Bu, ibu meninggal, jangan pikir suami mau masuk dalam kubur. Meskipun waktu ibu remaja dia gombal, gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati. Begitu ibu meninggal, jangan pikir suami mau masuk menemani ibu di kubur. Enggak. Ada kawan saya naik haji 2012, 2016. Begitu meninggal istrinya baru-baru bengkak matanya Pak. Saya bilang hebat betul ini Bapak. Biasanya kalau laki-laki meninggal istrinya sih menangis, tapi tidak sampai ngau-ngau. Sabar Pak, separuh jiwaku hilang Ustaz. Rasanya tidak bisa kulanjutkan hidupku. Sabar Pak, innalillahi. Belum setengah tahun Bu. Saya pergi jogging, tahu kan lapangan Karebosi di Makassar. Saya lagi jogging, ketemu saya sama itu teman saya. Di sampingnya ada perempuan, putih, muda, panjang rambutnya. Saya tanya, Haji, siapa? Siapa Haji? Yang baru Ustaz. Yang kedua, mengantar ibu ketika meninggal. Apa ibu? Harta. Harta pun kembali. Seluruh mobil keluar, motor keluar. Begitu masuk ibu, jangan pikir ada harta masuk dalam kecuali kain kafan. Parfum hilang Hugo Boss
hilang semua kita punya BlackBerry apakah parfum-parfum yang mewah itu. BlackBerry Bu, apa? Pokoknya itulah yang saya maksud. Saya bukan anak gaul Ibu, saya parfum saya Bu Rexona. Selesai. Kayak ibu-ibu sekarang ini dibodoh-bodohi sama mode. Sabunnya aja 3 macam, lain lagu wajunya sabun wajah, lain labung ketek, lain labung ini. Kasih setengah mati suami cari uang. Saya sabun colek. Selesai. Ya. Yang ketiga, mengantar kita amal. Masuklah kita ke kubur. Begitu masuk kubur, Bu, jangan pikir akan kembali lagi. Pegawai wali kota tidak disenang sama wali kota, tidak disenang sama gubernur, masih ada pilihan. Ada, tunggu sampai selesai jabatannya. Tidak disenang sama wali kota, tunggu sampai dimutasi, selesai urusan. Tidak mutasi Ustaz, masih ada pilihan. Apa? Pensiun dini, selesai. Lewat apa? Tidak ada urusan kamu, bukan kau lagi bosku. Selesai. Ibu, ada warga Betawi ke Jawa merantau, sampai di Jawa kada nyaman, tidak enak di sana. Ada pilihan? Ada. Pulang lagi ke Betawi. Da orang Jawa merantau ke Papua, Papua tidak nyaman, balik lagi ke Jawa, mangan orang mangan, yang penting ngumpul. Senguara. Wes. Saiki monggo. Selesai. Tapi demi Allah, ibu masuk kubur, senang tidak senang, tinggal kau di situ. Tidak boleh kau keluar. Ternyata sudah masuk kubur. Tidak nyaman, keluar dulu deh. Ibu pun kalau keluar lari satu komplek. Tidak ada yang mau dekat sama ibu. Ketika sudah masuk dalam kubur, 3 aja yang bisa menolongmu, kata Nabi. 1 di antaranya, sedekatun jariyah, sedekah. Mohon maaf, matur nuhun. Ini bu, jinji, yang di depan ini, yang banyak emas berliannya, itu saya lihat cincin-cincinnya ibu. Jam tangannya ibu Agu. Kalau meninggal siapa yang pakai perhiasan ibu? Anak. Bukan, istri kedua. Ia pasti kawin lagi lah suamimu. Dia dengarlah ceramah saya, ini istriku, mamanya cek di rumah. Ustadz, itu saya dengar ceramah, kalau meninggal kawin lagi. Jadi kalau saya meninggal Ustadz kawin lagi. Saya bilang, di sini kau sayangku. Ku peluk dia sambil ku jelaskan. Ku dengar baik-baik sayangku ya. Engkau permata hatiku. Jangankan kau mati, kau masih hidup saja, saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Daripada ibu-ibu itu emas berlian dinikmati orang istri kedua, mending ibu kirim ke kubur sekarang. Sedekah. Dan enaknya menjadi istri wali kota, istri sekda, istri wagub, meskipun palsu tetap orang bilang asli. Iya toh, kalau ibu wagub pakai pasti orang bilang asli dong, padahal belinya di Tanah Abang.
Iya, maka keliru orang kaya. Kalau saya kaya, mending saya pakai yang palsu. Orang pasti tahu asli. Tapi kita orang miskin, biar sudah asli orang bilang dari mana kau dapat. Ibu, ibu, suami mulai lain-lain, mulai ibu curiga. Kenapa ya ini suami saya selama ini tidak pernah pakai parfum? Setiap mau keluar sekarang cari parfum. Kalau tidak ada parfum dia cari pengharum ruangan. Itu 50% ibu wajib curigai. Kenapa ya? Setiap terima SMS selalu masuk toilet. 70% itu ada masalah. Daripada ibu curhat di medsos, cerita ke tetangga, cerita ke majelis taklim, cerita ke ibu PKK, mereka demi Allah tidak mampu memberikan menyelesaikan masalah. Lebih curhat kepada Allah. Doa namanya dalam salat hajat. Ibu menangis di hadapan Allah. Tapi saya tidak tahu baca doanya, Ustaz. Doa bukan membaca. Doa bukan menghafal. Doa itu curhat. Bahasa Arab bukan. Bahasa Belanda boleh. Bahasa Betawi silahkan. Bahasa Inggris kalau kau tahu. Bahkan boleh pakai bahasa isyarat. Oh, malaikat katakan, ya Allah, baru suaminya kawin lagi. Silakan. Sudah itu, ya Allah, Engkau Zat yang memelihara dan menjaga suamiku. Tidak mungkin saya bisa menjaganya 24 jam. Aku serahkan suamiku, Engkau menjaganya. Ya Allah, ini ada duitku 2 juta. 2 juta tolak bala. Mudah-mudahan 2 juta ini suamiku terhindar dari wanita jahat. Bismillah, bawa ke panti asuhan besok. As-sadaqah tuh, bersedekah supaya anak tidak kena narkoba, supaya suami tidak kena mutasi. Tidak usah cari muka sama ibu aku, ya bu, ya terselek. Mana caranya? Sholat hajat, minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, lindungi suami saya. Ini 1 juta, tolak bala supaya suamiku tidak terkena musibah mutasi. Ya Allah, ini 2 juta supaya istri suamiku terhindar dari wanita jahat. Coba ibu amalkan, sholat hajat namanya. Saya tidak tahu niatnya Ustaz. Masa ibu tidak tahu niat? Niat itu begitu ibu wudu, saya mau sholat hajat. Itulah niat, tidak harus diucapkan. Mau ucapkan, sholli sunnatal hajati, raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Tidak hafal bahasa Arab, bahasa Indonesia. Saya niat sholat hajat 2 rakaat sunnah, hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Itu pun tidak hafal. Berdiri tegak menghadap kiblat Tuhan, sholat hajat ya, Allahu Akbar. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Allahu Akbar. Ayo salat, sedekah. Jangan terlalu pelit. Bapak-bapak nih yang ada di depan saya, supaya bapak tidak kena musibah mutasi, sedekah. Percaya ibu, tidak ada orang bangkrut gara-gara rajin sedekah. Tidak ada orang yang senang orang pelit. Ibu saya tanya, senang wali kota yang pelit atau dermawan? Senang ibu wagub yang pelit atau dermawan? Senang tetangga yang pelit atau dermawan? Senang yang mantu dermawan atau pelit? Tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak senang sama orang pelit. Jangan kau ke rumahnya, pelit dia, padahal dia juga pelit. Begitu jeleknya itu sifat pelit. Tolong carikan saya di Jakarta Selatan ini
yang bangkrut dan sengsara gara-gara rajin sedekah? Tak ada. Ada 10 golongan sahabat Nabi yang dijamin pasti masuk surga. Nabi keluar dari bibir beliau, 10 sahabatku yang pasti dijamin masuk surga. Dari 10 itu 7 diantaranya adalah mereka pengusaha yang dermawan. Sedekahlah. Ustadz, kita mau sedekah tapi kan kita miskin. Sedekah tidak harus banyak. Sedekahnya seorang ibu cleaning service, 5 bungkus nasi bungkus jauh lebih mulia daripada 100 bungkus kepala dinas. Kenapa? Kalau 5 bungkus dari cleaning service murni duitnya 100% dia sedekahkan. Tapi kepala dinas duitnya pendor. Ayo sedekah. Ibu bapak yang saya muliakan, pada akhirnya tujuan puasa membentuk ukhuwah dan melahirkan insan-insan yang dermawan. Mudah-mudahan kita hadir di tempat ini. Kalau ada yang selalu terlanjur memutuskan silaturahmi gara-gara pilpres, baikkanlah. Karena Pak Prabowo dan Pak Jokowi sekarang sudah satu paket. Berhentilah bermusuhan cebong kampret. Tidak ada gunanya untuk kalian. Yang kedua, kalau ada rezeki Allah berikan, sedekahkanlah supaya Allah tambah 700 kali lipat. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ibu Wagub tadi berpantun, saya pun mau berpantun. Burung cendrawasih di atas batu. Terima kasih dan thank you. Berarti begitu ibu mulai ada oh iya itu kepala dinas itu begitu. Kau tahu sinetron tadi malam jelek betul sifatnya. Ribut seperti itu. Langsung orang jadi korban. Bu, kalau majelis taklim yang sukses, dia akan berkata, sudah deh, tidak usah cerita kejelekannya orang. Na'udzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu. Belum tentu suami kita lebih baik dari suami dia. Hanya Allah saja masih tutup aib dan keburukan aib suami kita. Itu baru majelis taklim yang baik. Ini tidak, biar bukan urusannya mau dicampuri. Ketawa kau karena kau bayangkan dirimu semua. Bu, yang suka ikut campur urusannya orang, itu nanti takdirnya hidupnya seperti tauge. Tahu tauge? Coba lihat tauge, suka ikut campur tuh. Gado-gado ada. Tahu isi ada. Pecel ada. Soto ada. Karena dia suka ikut campur, Allah takdirkan bengkok. Maka kalau ada di kantor ini, di majelis taklim kumpul gosip teriaki, pagi-pagi tuh gini Satu, yang bisa memutuskan tali persaudaraan kita, ghibah. Dan itulah yang Nabi katakan, sittatu asya'in tuhbitul amal. Ada 6 sifat yang menghancurkan amalmu. Satu diantaranya, al-istighalu bi'uyubil khalqi, tohi. Berhenti cerita kejelekan orang. Yang kedua, penyebab putusnya persaudaraan apa? Sangka buruk. Lewat. Wah, kayak ndak kenal aja. Mentang-mentang sudah jadi istri Wagub. Dulu waktu mau dipilih senyum kiri kanan. Bukan sombong. Beliau lagi buru-buru mau ke toilet. Itu namanya sangka baik.
Masa dia jawab-jawab WhatsApp saya? Dulu setiap saat jawab, sekarang tidak pernah lagi dijawab. Tertimbun WhatsAppnya ibu, sangka baik. Ibu-ibu, jangankan mengolah kantor begini, rumah tangga aja pasti kacau kalau suami istri sangka buruk. Kenapa ya? Itu tiba-tiba dilantik, padahal dia baru 4 tahun jadi pegawai. Saya sudah 18 tahun tidak diangkat-angkat. Betul Bapak 18 tahun tapi otaknya Pentium 1. Lambat loading. Prosesornya sudah tua. Bikin surat, siapa wali? Sudah Pak, tinggal diteken. Belum sudah namanya itu dong. Ini betul 4 tahun tapi otaknya Pentium 4. Cepat loading. Satu kali penjelasan, siapa? Belum ditanya sudah selesai. Itu sangka baik. Ibu-ibu, sangka baik sama suami. Jangan selalu kau periksa HP-nya. Kau kira nak cari nafkah? Jangan. Ada juga perempuan kayak suaminya kayak tahanan politik. Baru pulang, mana HP-mu? Dengar ini. Ada 4 penghuni api neraka. Satu diantaranya istri yang suka memaki suaminya. Itu hadis Nabi loh. Ada 3 golongan orang yang tidak diterima amal ibadahnya. Satu diantaranya istri yang durhaka sama suaminya. Ada yang tanya, bagaimana kalau suami durhaka sama istri? Tidak ada dalam hadis. Coba lihat, kelakuannya nih ibu-ibu. Ustadznya aja ada berkomplain. Bu, kira kapan jadi suami bu? Coba lihat suami kita di kantor dimaki-maki sama wali kotanya. Siap. Di warung kopi dikejar tagihan. Sampai lagi di rumah dimaki-maki lagi sama istrinya. Goblok, kenapa kau tidak lawan? Apa mau dilawan? Nah, dia wali kota. Jangan ketawa, saya serius ini. Dia pikir enak jadi suami. Bu. Oi. Bu, itu suami bu. Ibu ditanggung dunia sampai akhirat. Ibu pikir suami tidak malu kalau ibu pulang lebaran tidak punya baju baru, tidak pakai cincin? Malu kami sebagai suami. Malu harga diri kami sebagai suami. Istri tahun lalu itu juga baju lebarannya. Pulang kampung masih. Ini malu kita sebagai suami bu. Ibu pernah tidak malu kalau suamimu tidak pakai baju baru? Tidak pernah. Jangan ketawa, saya serius ini. Dia pikirkan jadi suami. Coba lihat itu kasihan. Kadang-kala bawa Grab, motor, di jalan kempes bannya, dia tidak telepon kamu itu. Kenapa? Cukup saya menderita, tidak perlu istri saya tahu. Itu di dunia, di akhirat lagi dicari tuh suaminya. Kalau ibunya masuk neraka, ada 4 laki-laki yang melindungi. Sebelum diperiksa amalnya istri, sebelum diperiksa amalnya istri, ada 4 laki-laki yang tanggung ibu-ibu nih. 1 bapakmu, 2 saudara laki-lakimu, 3 suamimu, 4 anak laki-lakimu. Kami laki-laki tidak ada yang tanggung. Makanya jangan suka ngomel. Biar HP salah diperiksa. Bagaimana suamimu ndak bikin nama palsu? Kayak saya begitu bu. Saya bu semenjak saya viral ini, ada cinta-cinta monyet saya dulu di kampung. Baru setelah saya viral, kan dulu di kampung bukan siapa-siapa saya bu.
Tiba-tiba viral. Dia telepon saya sekarang. Saya mau blokir. Dah enak nanti dibilang saya sombong satu kampung. Saya mau terima. Perasaannya istriku, mamanya cek bagaimana kasihan. Akhirnya ku ganti namanya. Penjual batu bata. Suatu ketika saya lagi nonton sepak bola. Tiba-tiba bunyi telepon. Istriku berteriak, mamanya cek, Ustaz, penjual batu bata. Bacis. Terpaksa saya tidak boleh panik. Kalau panik ketahuan. Santai aja. Dan saya ndak usah kuangkat. Tagihan itu. Perempuan kapan takut kalau bicara tagihan? Aman saya, Pak. Suatu ketika saya pulang ceramah, hauslah saya. Mau minum teh. Sayangku, minum teh. Saya lagi ajar anak ngaji. Si Ece lagi ajar ngaji. Oke, saya bikinlah. Mana gula? Dia bilang ada di situ di toples. Ada semua namanya tertulis. Saya ambillah tulis toples gula. Saya ambil. Begitu saya minum, kenapa asin? Saya pergi lihat, isinya garam. Saya pergi komplain sama istriku, ini kau tulis gula baru isinya garam. Dia bilang HP-mu juga lain kau tulis lain isinya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Alhamdulillah. Jadi jangan sangka buruk. Masa suami yang carikan nafkah, yang belikan baju, yang nyicilkan mobil, yang nyicilkan rumah, masa ibu curigai terus? I love you full. Tenang Pak, saya bela kau hari ini. Karena kau takut sama suami istrimu ini. Ini. Tapi memang di depan istri pada ada orang yang hebat. Mati kutu kita semua di depan istri. Apa kata istri saya? Hei Ustadz, di luar kau boleh singa panggung, tapi di rumah kau Hello Kitty. Bu, telepon suami. Kok tidak dijawab? Oh, suamiku lagi sholat duha. Tenang perasaan. Telepon lagi jam 12. Kok belum dijawab? Oh, berarti lagi sholat berjamaah. Tenang perasaan. Telepon jam 2. Belum dijawab. Oh, berarti suamiku lagi meeting sama wali kota. Telepon lagi, tidak dijawab. Oh, mungkin HP-nya dilupa di mobil. Tiba-tiba masuk WhatsApp. Saya lihat suamimu bonceng cewek cantik betul. Oh, berarti suamiku lagi nge-grab. Tenang perasaan. Iya tuh Bu. Bu. Hei. Apa enaknya sangka buruk sama suami? Sebutkan. Apa? Capek. Apa enaknya sangka buruk? Stres. Kalau kau sangka buruk, apa yang kau dapat? Sengsara kan? Coba kalau sangka baik. Kenapa? Dosanya dia, ibu tidak tanggung. Dia selingkuh, tidak ada urusan. Saya tidak tahan Ustaz. Bukan dengan mempermalukannya di medsos. Tak kusangka kau begitu. Andai ku tahu begini, aku tidak menerima lamaranmu. Apalagi tidak nasoduk punya anak 2. Maka lebih baik apa? Kau tanggung dosamu. Kau berbuat di luar Pak, kamu yang tanggung. Beda kami laki-laki. Kalau istri keluar tidak izin, kami laki-laki tanggung dosanya.
Kalau istri tidak pakai jilbab, kami suami yang menanggung dosanya. Kalau istri tidak sholat, kami suami yang tanggung dosanya. Itulah makna ayat ku anfusakum wa ahlikum nar. Makanya ibu tenang deh, jangan sangka buruk. Orang yang selalu sangka buruk memutuskan tali persaudaraan. Panjang mau dicerita, tapi waktu yang terbatas. 2. Sedekah. Bu, pernah lihat orang diantar ke kubur? Pernah? 3 yang mengantarnya kata Nabi. 1. Keluarga. Bu, ibu meninggal, jangan pikir suami mau masuk dalam kubur. Meskipun waktu ibu remaja dia gombal, gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati. Begitu ibu meninggal, jangan pikir suami mau masuk menemani ibu di kubur. Enggak. Ada kawan saya naik haji 2012, 2016. Begitu meninggal istrinya baru-baru bengkak matanya, Pak. Saya bilang hebat betul ini Bapak. Biasanya kalau laki-laki meninggal istrinya sih menangis, tapi tidak sampai mengau-ngau. Sabar Pak, separuh jiwaku hilang Ustaz. Rasanya tidak bisa kulanjutkan hidupku. Sabar Pak, innalillahi. Belum setengah tahun Bu. Saya pergi jogging, tahu kan lapangan Karebosi di Makassar. Saya lagi jogging, ketemu saya sama itu teman saya. Di sampingnya ada perempuan, putih, muda, panjang rambutnya. Saya tanya, Haji, siapa? Siapa Haji? Yang baru Ustaz. Yang kedua, mengantar ibu ketika meninggal. Apa ibu? Harta. Harta pun kembali. Seluruh mobil keluar, motor keluar. Begitu masuk ibu, jangan pikir ada harta masuk dalam kecuali kain kafan. Parfum hilang, Hugo Boss hilang semua. Kita punya BlackBerry apakah parfum yang mewah itu? BlackBerry Bu? Apa? Pokoknya itulah yang saya maksud. Saya bukan anak gaul Ibu. Saya parfum saya Bu Rexona. Selesai. Kayak ibu-ibu sekarang ini dibodoh-bodohi sama mode. Sabunnya aja 3 macam. Lain lagu wajunya, sabun wajah, lain labung ketek, lain labung ini. Kasih setengah mati suami cari uang. Saya sabun colek. Selesai. Ya. Yang ketiga, mengantar kita amal. Masuklah kita ke kubur. Begitu masuk kubur, Bu, jangan pikir akan kembali lagi. Pegawai wali kota tidak disenang sama wali kota, tidak disenang sama gubernur. Masih ada pilihan? Ada. Tunggu sampai selesai jabatannya. Tidak disenang sama wali kota, tunggu sampai dimutasi, selesai urusan. Tidak mutasi Ustaz, masih ada pilihan. Apa? Pensiun dini, selesai. Lewat apa? Tidak ada urusan kamu, bukan kau lagi bosku. Selesai. Ibu, ada warga Betawi ke Jawa merantau, sampai di Jawa kada nyaman, tidak enak di sana. Ada pilihan? Ada. Pulang lagi ke Betawi. Ada orang Jawa merantau ke Papua, Papua tidak nyaman, balik lagi ke Jawa. Mangan orang mangan, yang penting ngumpul. Senguara. Wes. Saiki monggo.
Tapi demi Allah, ibu masuk kubur, senang tidak senang, tinggal kau di situ. Tidak boleh kau keluar. Ternyata sudah masuk kubur. Nggak nyaman, keluar dulu deh. Ibu pun kalau keluar lari satu komplek. Nggak ada yang mau dekat sama ibu. Ketika sudah masuk dalam kubur, 3 aja yang bisa menolongmu, kata Nabi. Satu di antaranya, sedekatun jariyah, sedekah. Mohon maaf, matur nuhun. Nih bu, jinji yang di depan ini, yang banyak emas berliannya, tuh saya lihat cincin-cincinnya ibu. Jam tangannya ibu aku. Kalau meninggal siapa yang pakai perhiasan ibu? Anak, bukan, istri kedua. Ya pasti kawin lagi lah suamimu. Dia dengarlah ceramah saya, ini istriku, mamanya cek di rumah. Ustadz, itu saya dengar ceramah, kalau meninggal kawin lagi. Jadi kalau saya meninggal Ustadz kawin lagi. Saya bilang, di sini kau sayangku. Ku peluk dia sambil ku jelaskan. Ku dengar baik-baik sayangku ya, engkau permata hatiku. Jangankan kau mati, kau masih hidup saja saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Daripada ibu-ibu itu emas berlian dinikmati orang istri kedua, mending ibu kirim ke kubur sekarang. Sedekah. Dan enaknya menjadi istri wali kota, istri sekda, istri wagub, meskipun palsu tetap orang bilang asli. Iya toh, kalau ibu wagub pakai pasti orang bilang asli dong, padahal belinya di Tanah Abang. Iya, maka keliru orang kaya. Kalau saya kaya, mending saya pakai yang palsu, orang pasti tahu asli. Tapi kita orang miskin, biar sudah asli orang bilang dari mana kau dapat. Ibu, ibu, suami mulai lain-lain, mulai ibu curiga. Kenapa ya ini suami saya selama ini tidak pernah pakai parfum? Setiap mau keluar sekarang cari parfum. Kalau tidak ada parfum dia cari pengaruh ruangan. Itu 50% ibu wajib curigai. Kenapa ya setiap terima SMS selalu masuk toilet? 70% itu ada masalah. Daripada ibu curhat di medsos, cerita ke tetangga, cerita ke majelis taklim, cerita ke ibu PKK, mereka demi Allah tidak mampu memberikan menyelesaikan masalah. Lebih curhat kepada Allah. Doa namanya dalam sholat hajat. Ibu menangis di hadapan Allah. Tapi saya tidak tahu baca doanya Ustaz. Doa bukan membaca, doa bukan menghafal. Doa itu curhat. Bahasa Arab bukan, bahasa Belanda boleh, bahasa Betawi silakan, bahasa Inggris kalau kau tahu. Bahkan boleh pakai bahasa isyarat. Oh, malaikat katakan, ya Allah, baru suaminya kawin lagi. Silakan. Sudah itu, ya Allah, Engkau Zat yang memelihara dan menjaga suamiku. Tidak mungkin saya bisa menjaganya 24 jam. Aku serahkan suamiku, Engkau menjaganya. Ya Allah, ini ada duitku 2 juta. 2 juta tolak bala. Mudah-mudahan 2 juta ini suamiku terhindar dari wanita jahat. Bismillah, bawa ke panti asuhan besok. As-sadaqatu, bersedekah.
supaya anak tidak kena narkoba, supaya suami tidak kena mutasi. Nggak usah cari muka sama ibu aku, ya bu, ya terserah. Mana caranya? Sholat hajat, minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, lindungi suami saya. Ini 1 juta, tolak bala supaya suamiku tidak terkena musibah mutasi. Ya Allah, ini 2 juta supaya istri suamiku terhindar dari wanita jahat. Coba ibu amalkan, sholat hajat namanya. Saya tidak tahu niatnya Ustaz. Masa ibu tidak tahu niat? Niat itu begitu ibu wudu, saya mau sholat hajat. Itulah niat, tidak harus diucapkan. Mau ucapkan, sholli sunnatal hajati, rakaataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Tidak hafal bahasa Arab, bahasa Indonesia. Saya niat sholat hajat, 2 rakaat sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Itu pun tidak hafal. Berdiri tegak menghadap kiblat, Tuhan, sholat hajat ya, Allahu Akbar. Selesai. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin. Allahu Akbar. Ayo salat, sedekah. Jangan terlalu pelit. Bapak-bapak nih yang ada di depan saya, supaya bapak tidak kena musibah mutasi, sedekah. Percaya ibu, tidak ada orang bangkrut gara-gara rajin sedekah. Tidak ada orang yang senang orang pelit. Ibu saya tanya, senang wali kota yang pelit atau dermawan? Senang ibu wagub yang pelit atau dermawan? Senang tetangga yang pelit atau dermawan? Senang yang mantu dermawan atau pelit? Tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak senang sama orang pelit. Jangan kau ke rumahnya, pelit dia, padahal dia juga pelit. Begitu jeleknya itu sifat pelit. Tolong carikan saya di Jakarta Selatan ini yang bangkrut dan sengsara gara-gara rajin sedekah. Tak ada. Ada 10 golongan sahabat Nabi yang dijamin pasti masuk surga. Nabi keluar dari bibir beliau, 10 sahabatku yang pasti dijamin masuk surga. Dari 10 itu, 7 diantaranya adalah mereka pengusaha yang dermawan. Sedekahlah. Ustaz, kita mau sedekah tapi kan kita miskin. Sedekah tidak harus banyak. Sedekahnya seorang ibu cleaning service, 5 bungkus nasi bungkus jauh lebih mulia daripada 100 bungkus kepala dinas. Kenapa? Kalau 5 bungkus dari cleaning service murni duitnya 100% dia sedekahkan. Tapi kepala dinas duitnya pendor. Ayo sedekah. Ibu bapak yang saya muliakan, pada akhirnya tujuan puasa membentuk ukhuwah dan melahirkan insan-insan yang dermawan. Mudah-mudahan kita hadir di tempat ini. Kalau ada yang selalu terlanjur memutuskan silaturahmi gara-gara pilpres, baikkanlah. Karena Pak Prabowo dan Pak Jokowi sekarang sudah satu paket. Berhentilah bermusuhan cebong kampret. Tidak ada gunanya untuk kalian. Yang kedua, kalau ada rezeki Allah berikan, sedekahkanlah supaya Allah tambah 700 kali lipat. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ibu Wagub tadi berpantun, saya pun mau berpantun. Burung cendrawasih di atas batu. Terima kasih dan thank you. Berarti begitu ibu mulai ada oh iya itu kepala dinas itu begitu. Kau tahu
sinetron tadi malam, jelek betul sifatnya. Ribut seperti itu. Langsung orang jadi korban. Bu, kalau majelis taklim yang sukses, dia akan berkata, sudah deh, tidak usah cerita kejelekannya orang. Na'udzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu. Belum tentu suami kita lebih baik dari suami dia. Hanya Allah saja masih tutup aib dan keburukan aib suami kita. Itu baru majelis taklim yang baik. Ini tidak, biar bukan urusannya mau dicampuri. Ketawa kau karena kau bayangkan dirimu semua. Bu, yang suka ikut campur urusannya orang, itu nanti takdirnya hidupnya seperti tauge. Tahu tauge? Coba lihat tauge, suka ikut campur tuh. Gado-gado ada. Tahu isi ada. Pecel ada. Soto ada. Karena dia suka ikut campur, Allah takdirkan bengkok. Maka kalau ada di kantor ini, di majelis taklim kumpul gosip teriaki, pagi-pagi toge nih Satu, yang bisa memutuskan tali persaudaraan kita, ghibah. Dan itulah yang Nabi katakan, sittatu asya'in tuhbitul amal. Ada 6 sifat yang menghancurkan amalmu. Satu diantaranya al-istighalu bi'uyubil khalqi, toge. Berhenti cerita kejelekan orang. Yang kedua, penyebab putusnya persaudaraan apa? Sangka buruk. Lewat. Wah, kayak ndak kenal aja. Mentang-mentang sudah jadi istri wagub. Dulu waktu mau dipilih senyum kiri kanan. Bukan sombong, beliau lagi buru-buru mau ke toilet. Itu namanya sangka baik. Masa dia jawab-jawab WhatsApp saya? Dulu setiap saat jawab, sekarang tidak pernah lagi dijawab. Tertimbun WhatsAppnya ibu, sangka baik. Ibu-ibu, jangankan mengolah kantor begini, rumah tangga aja pasti kacau kalau suami istri sangka buruk. Kenapa ya? Itu tiba-tiba dilantik, padahal dia baru 4 tahun jadi pegawai. Saya sudah 18 tahun tidak diangkat-angkat. Betul Bapak 18 tahun tapi otaknya Pentium 1. Lambat loading. Prosesornya sudah tua. Bikin surat, siapa wali? Sudah Pak, tinggal diteken. Belum sudah namanya itu dong. Ini betul 4 tahun tapi otaknya Pentium 4. Cepat loading. 1 kali penjelasan, siapa? Belum ditanya, sudah selesai. Itu sangka baik. Ibu-ibu, sangka baik sama suami. Jangan selalu kau periksa HP-nya. Kau kira yang nak cari nafkah? Jangan. Ada juga perempuan kayak suaminya kayak tahanan politik. Baru pulang, mana HP-mu? Dengar ini. Ada 4 penghuni api neraka. Satu diantaranya istri yang suka memaki suaminya. Itu hadis Nabi loh. Ada 3 golongan orang yang tidak diterima amal ibadahnya. Satu diantaranya istri yang durhaka sama suaminya. Ada yang tanya, bagaimana kalau suami durhaka sama istri? Tidak ada dalam hadis. Coba lihat kelakuannya nih ibu-ibu. Ustadznya aja ada berkomplain. Bu, kira kapan jadi suami bu? Coba lihat suami kita.
Di kantor dimaki-maki sama wali kotanya. Di warung kopi dikejar tagihan. Sampai lagi di rumah dimaki-maki lagi sama istrinya. Goblok, kenapa kau tidak lawan? Apa mau dilawan? Nah, dia wali kota. Jangan ketawa, saya serius ini. Dia pikir enak jadi suami. Bu. Oi. Bu. Itu suami, Bu. Ibu ditanggung dunia sampai akhirat. Ibu pikir suami tidak malu kalau ibu pulang lebaran tidak punya baju baru, tidak pakai cincin? Malu kami sebagai suami. Malu harga diri kami sebagai suami. Istri tahun lalu itu juga baju lebarannya. Pulang kampung masih ini, malu kita sebagai suami, Bu. Ibu pernah tidak malu kalau suamimu tidak pakai baju baru? Tidak pernah. Saya serius ini. Dia pikir gampang jadi suami. Coba lihat itu, kasihan. Kadang-kala bawa Grab, motor di jalan kempes bannya, dia tidak telepon kamu itu. Kenapa? Cukup saya menderita, tidak perlu istri saya tahu. Itu di dunia. Di akhirat lagi dicari tuh suaminya. Kalau ibunya masuk neraka, ada 4 laki-laki yang melindungi. Sebelum diperiksa amalnya istri, sebelum diperiksa amalnya ini istri, ada 4 laki-laki yang tanggung ibu-ibu nih. 1, bapakmu. 2, saudara laki-lakimu. 3, suamimu. 4, anak laki-lakimu. Kami laki-laki tidak ada yang tanggung. Kayaknya jangan suka ngomel. Biar HP salah diperiksa. Bagaimana suamimu ndak bikin nama palsu? Kayak saya begitu, Bu. Saya, Bu, semenjak saya viral ini, ada cinta-cinta monyet saya dulu di kampung. Baru setelah saya viral, kan dulu di kampung bukan siapa-siapa saya, Bu. Tiba-tiba viral, Bu. Dia telepon saya sekarang. Saya mau blokir. Dah enak nanti dibilang saya sombong satu kampung. Saya mau terima. Perasaannya istriku, mamanya cek bagaimana, kasihan. Akhirnya ku ganti namanya. Penjual batu bata. Suatu ketika saya lagi nonton sepak bola. Tiba-tiba bunyi telepon. Istriku berteriak, mamanya cek, Ustaz, penjual batu bata. Bacis. Terpaksa saya tidak boleh panik. Kalau panik ketahuan. Santai aja. Jangan saya, ndak usah kuangkat. Tagihan itu. Perempuan kapan takut kalau bicara tagihan? Aman saya, Pak. Suatu ketika saya pulang ceramah, hauslah saya, mau minum teh. Sayangku, minum teh. Saya lagi ajar anak ngaji, si Ece lagi ajar ngaji. Oke, saya bikinlah. Mana gula? Dia bilang ada di situ, di toples ada semua namanya ditulis. Saya ambillah tulis toples gula. Saya ambil. Begitu saya minum, kenapa asin? Saya pergi lihat, isinya garam. Saya pergi komplain sama istriku, ini kau tulis gula baru isinya garam. Dia bilang HP-mu juga lain kau tulis lain isinya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Alhamdulillah. Jadi jangan sangka buruk. Masa suami yang carikan nafkah, yang belikan baju, yang nyicilkan mobil, yang nyicilkan rumah, masa ibu curigai terus?
Tenang Pak, saya bela kau hari ini. Karena kau takut sama suami istrimu ini. Ini. Tapi memang di depan istri Pak ada orang yang hebat. Mati kutu kita semua di depan istri. Apa kata istri saya? Hei Ustadz, di luar kau boleh singa panggung, tapi di rumah kau Hello Kitty. Bu, telepon suami. Kau tidak dijawab. Oh, suamiku lagi sholat duha. Tenang perasaan. Telepon lagi jam 12. Kok belum dijawab? Oh, berarti lagi sholat berjamaah. Tenang perasaan. Telepon jam 2. Belum dijawab. Oh, berarti suamiku lagi meeting sama wali kota. Telepon lagi, tidak dijawab. Oh, mungkin HP-nya dilupa di mobil. Tiba-tiba masuk WhatsApp. Saya lihat suamimu bonceng cewek cantik betul. Oh, berarti suamiku lagi nge-grab. Tenang perasaan. Iya tuh Bu. Bu. Hei. Apa enaknya sangka buruk sama suami? Sebutkan. Apa? Capek. Apa enaknya sangka buruk? Stres. Kalau kau sangka buruk, apa yang kau dapat? Sengsara kan? Coba kalau sangka baik. Kenapa? Dosanya dia, ibu tidak tanggung. Dia selingkuh, tidak ada urusan. Saya tidak tahan Ustaz. Bukan dengan mempermalukannya di medsos. Tak kusangka kau begitu. Andai ku tahu begini, aku tidak menerima lamaranmu. Apalagi tidak nasoduk punya anak 2. Maka lebih baik apa? Kau tanggung dosamu. Kau berbuat di luar Pak, kamu yang tanggung. Beda kami laki-laki. Kalau istri keluar tidak izin, kami laki-laki tanggung dosanya. Kalau istri tidak pakai jilbab, kami suami yang menanggung dosanya. Kalau istri tidak sholat, kami suami yang tanggung dosanya. Itulah makna ayat ku anfusakum wa ahlikum nar. Makanya ibu tenang deh, jangan sangka buruk. Orang yang selalu sangka buruk memutuskan tali persaudaraan. Panjang mau dicerita, tapi waktu yang terbatas. 2. Sedekah. Bu, pernah lihat orang diantar ke kubur? Pernah? 3 yang mengantarnya kata Nabi. 1. Keluarga. Bu, ibu meninggal, jangan pikir suami mau masuk dalam kubur. Meskipun waktu ibu remaja dia gombal, gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati. Begitu ibu meninggal, jangan pikir suami mau masuk menemani ibu di kubur. Nah, ada kawan saya naik haji 2012, 2016. Begitu meninggal istrinya baru-baru bengkak matanya Pak. Saya bilang hebat betul ini Bapak. Biasanya kalau laki-laki meninggal istrinya sih menangis, tapi tidak sampai ngau-ngau. Sabar Pak, separuh jiwaku hilang Ustaz. Rasanya tidak bisa kulanjutkan hidupku. Sabar Pak, innalillahi. Belum setengah tahun Bu. Saya pergi jogging, tahu kan lapangan Karebosi di Makassar. Saya lagi jogging, ketemu saya sama itu teman saya. Di sampingnya ada perempuan, putih, muda, panjang rambutnya. Saya tanya, Haji, siapa? Siapa Haji? Yang baru Ustaz. Yang kedua, mengantar ibu ketika meninggal. Apa ibu? Harta. Harta pun kembali. Seluruh mobil keluar, motor keluar. Begitu masuk ibu, jangan pikir ada harta masuk dalam kecuali kain kafan. Parfum hilang Hugo Boss
hilang semua kita punya BlackBerry apakah parfum-parfum yang mewah itu. BlackBerry Bu, apa? Pokoknya itulah yang saya maksud. Saya bukan anak gaul Ibu, saya parfum saya Bu Rexona. Selesai. Kayak ibu-ibu sekarang ini dibodoh-bodohi sama mode. Sabunnya aja 3 macam, lain labu wajunya, sabun wajah, lain labu ketek, lain labu ini. Kasih setengah mati suami cari uang. Saya sabun colek. Selesai. Ya. Yang ketiga, mengantar kita amal. Masuklah kita ke kubur. Begitu masuk kubur, Bu, jangan pikir akan kembali lagi. Pegawai wali kota tidak disenang sama wali kota, tidak disenang sama gubernur, masih ada pilihan. Ada, tunggu sampai selesai jabatannya. Tidak disenang sama wali kota, tunggu sampai dimutasi, selesai urusan. Tidak mutasi Ustaz, masih ada pilihan. Apa? Pensiun dini, selesai. Lewat apa? Tidak ada urusan kamu, bukan kau lagi bosku. Selesai. Ibu, ada warga Betawi ke Jawa merantau, sampai di Jawa kada nyaman, tidak enak di sana. Ada pilihan? Ada, pulang lagi ke Betawi. Ada orang Jawa merantau ke Papua, Papua tidak nyaman, balik lagi ke Jawa, mangan orang mangan, yang penting ngumpul. Senguar. Wes. Saiki monggo. Selesai. Tapi demi Allah, ibu masuk kubur, senang tidak senang, tinggal kau di situ. Tidak boleh kau keluar. Ternyata sudah masuk kubur. Dah nyaman, keluar dulu deh. Ibu pun kalau keluar lari satu komplek. Tidak ada yang mau dekat sama ibu. Ketika sudah masuk dalam kubur, 3 aja yang bisa menolongmu, kata Nabi. 1 di antaranya, sedekahun jariyah, sedekah. Mohon maaf, matur nuhun. Ini bu jinji yang di depan ini, yang banyak emas berliannya, tuh saya lihat cincin-cincinnya ibu. Jam tangannya ibu aku. Kalau meninggal siapa yang pakai perhiasan ibu? Anak? Bukan, istri kedua. Ia pasti kawin lagi lah suamimu. Dia dengarlah ceramah saya, ini istriku, mamanya cek di rumah. Ustadz, itu saya dengar ceramah, kalau meninggal kawin lagi. Jadi kalau saya meninggal Ustadz kawin lagi. Saya bilang, di sini kau sayangku. Ku peluk dia sambil ku jelaskan. Ku dengar baik-baik sayangku ya, engkau permata hatiku. Jangankan kau mati, kau masih hidup saja, saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Daripada ibu-ibu itu emas berlian dinikmati orang istri kedua, mending ibu kirim ke kubur sekarang. Sedekah. Dan enaknya menjadi istri wali kota, istri sekda, istri wagub, meskipun palsu tetap orang bilang asli. Iya toh, kalau ibu wagub pakai, pasti orang bilang asli dong. Padahal belinya di Tanah Abang.
Iya, maka keliru orang kaya. Kalau saya kaya, mending saya pakai yang palsu. Orang pasti tahu asli. Tapi kita orang miskin, biar sudah asli orang bilang dari mana kau dapat. Ibu, ibu, suami mulai lain-lain, mulai ibu curiga. Kenapa ya ini suami saya selama ini tidak pernah pakai parfum? Setiap mau keluar sekarang cari parfum. Kalau tidak ada parfum dia cari pengaruh ruangan. Itu 50% ibu wajib curigai. Kenapa ya setiap terima SMS selalu masuk toilet? 70% itu ada masalah. Daripada ibu curhat di medsos, cerita ke tetangga, cerita ke majelis taklim, cerita ke ibu PKK, mereka demi Allah tidak mampu menyelesaikan masalah. Lebih curhat kepada Allah. Doa namanya dalam sholat hajat. Ibu menangis di hadapan Allah. Tapi saya tidak tahu baca doanya, Ustaz. Doa bukan membaca, doa bukan menghafal, doa itu curhat. Bahasa Arab bukan, bahasa Belanda boleh, bahasa Betawi silahkan, bahasa Inggris kalau kau tahu. Bahkan boleh pakai bahasa isyarat. Oh, malaikat katakan, ya Allah, baru suaminya kawin lagi. Silakan. Sudah itu, ya Allah, Engkau Zat yang memelihara dan menjaga suamiku. Tidak mungkin saya bisa menjaganya 24 jam. Aku serahkan suamiku, Engkau menjaganya. Ya Allah, ini ada duitku 2 juta. 2 juta tolak bala. Mudah-mudahan 2 juta ini suamiku terhindar dari wanita jahat. Bismillah, bawa ke panti asuhan besok. As-sadaqatu, bersedekah supaya anak tidak kena narkoba, supaya suami tidak kena mutasi. Tidak usah cari muka sama ibu aku. Ya bu, ya terselek. Mana caranya? Salat hajat, minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, lindungi suami saya. Ini 1 juta, tolak bala supaya suamiku tidak terkena musibah mutasi. Ya Allah, ini 2 juta supaya istri suamiku terhindar dari wanita jahat. Coba ibu amalkan, salat hajat namanya. Saya tidak tahu niatnya, Ustaz. Masa ibu tidak tahu niat? Niat itu begitu ibu wudu, saya mau salat hajat. Itulah niat, tidak harus diucapkan. Mau ucapkan, sholli sunnatal hajati, raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Tidak hafal bahasa Arab, bahasa Indonesia. Saya niat sholat hajat 2 rakaat sunnah, hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Itu pun tidak hafal. Berdiri tegak menghadap kiblat, Tuhan, sholat hajat ya, Allahu Akbar. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin. Allahu Akbar. Ayo salat, sedekah. Jangan terlalu pelit. Bapak-bapak nih yang ada di depan saya, supaya bapak tidak kena musibah mutasi, sedekah. Percaya ibu, tidak ada orang bangkrut gara-gara rajin sedekah. Tidak ada orang yang senang orang pelit. Ibu saya tanya, senang wali kota yang pelit atau dermawan? Senang ibu wagub yang pelit atau dermawan? Senang tetangga yang pelit atau dermawan? Senang yang mantu dermawan atau pelit? Tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak senang sama orang pelit. Jangan kau ke rumahnya, pelit dia, padahal dia juga pelit. Begitu jeleknya itu sifat pelit. Tolong carikan saya di Jakarta Selatan ini
yang bangkrut dan sengsara gara-gara rajin sedekah? Tak ada. Ada 10 golongan sahabat Nabi yang dijamin pasti masuk surga. Nabi keluar dari bibir beliau, 10 sahabatku yang pasti dijamin masuk surga. Dari 10 itu 7 diantaranya adalah mereka pengusaha yang dermawan. Sedekah. Ustadz, kita mau sedekah tapi kan kita miskin. Sedekah tidak harus banyak. Sedekahnya seorang ibu cleaning service 5 bungkus nasi bungkus jauh lebih mulia daripada 100 bungkus kepala dinas. Kenapa? Kalau 5 bungkus dari cleaning service murni duitnya 100% dia sedekahkan. Tapi kepala dinas duitnya pendor. Ayo sedekah. Ibu bapak yang saya muliakan, pada akhirnya tujuan puasa membentuk ukhuwah dan melahirkan insan-insan yang dermawan. Mudah-mudahan kita hadir di tempat ini. Kalau ada yang selalu terlanjur memutuskan silaturahmi gara-gara pilpres, baikkanlah. Karena Pak Prabowo dan Pak Jokowi sekarang sudah satu paket. Berhentilah bermusuhan, cebong kampret. Tidak ada gunanya untuk kalian. Yang kedua, kalau ada rezeki Allah berikan, sedekahkanlah supaya Allah tambah 700 kali lipat. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ibu Wagub tadi berpantun, saya pun mau berpantun. Burung cendrawasih di atas batu. Terima kasih dan thank you. Berarti begitu ibu mulai ada oh iya, itu kepala dinas itu begitu. Kau tahu sinetron tadi malam, jeli betul sifatnya. Tadi ribut seperti itu. Langsung orang jadi korban. Bu, kalau majelis taklim yang sukses, dia akan berkata, sudah deh, tidak usah cerita kejelekannya orang. Na'udzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu. Belum tentu suami kita lebih baik dari suami dia. Hanya Allah saja masih tutup aib dan keburukan aib suami kita. Itu baru majelis taklim yang baik. Ini tidak, biar bukan urusannya mau dicampuri. Ketawa kau karena kau bayangkan dirimu semua. Bu, yang suka ikut campur urusannya orang, itu nanti takdirnya hidupnya seperti tauge. Tahu tauge? Coba lihat tauge, suka ikut campur tuh. Gado-gado ada. Tahu isi ada. Pecel ada. Soto ada. Karena dia suka ikut campur, Allah takdirkan bengkok. Maka kalau ada di kantor ini, di majelis taklim kumpul gosip teriaki, pagi-pagi tuh gini Satu, yang bisa memutuskan tali persaudaraan kita, ghibah. Dan itulah yang Nabi katakan, sittatu asya'in tuhbitul amal. Ada 6 sifat yang menghancurkan amalmu. Satu diantaranya al-istighalu bi'uyubil khalqi, toge. Berhenti cerita kejelekan orang. Yang kedua, penyebab putusnya persaudaraan apa? Sangka buruk. Lewat. Wah, kayak ndak kenal aja. Mentang-mentang sudah jadi istri Wagub. Dulu waktu mau dipilih senyum kiri kanan. Bukan sombong, beliau lagi buru-buru mau ke toilet. Itu namanya sangka baik.
Masa dia jawab-jawab WhatsApp saya? Dulu setiap saat jawab, sekarang tidak pernah lagi dijawab. Tertimbun WhatsAppnya ibu, sangka baik. Ibu-ibu, jangankan mengolah kantor begini, rumah tangga aja pasti kacau kalau suami istri sangka buruk. Kenapa ya? Itu tiba-tiba dilantik. Padahal dia baru 4 tahun jadi pegawai. Saya sudah 18 tahun tidak diangkat-angkat. Betul Bapak 18 tahun tapi otaknya Pentium 1. Lambat loading. Prosesornya sudah tua. Bikin surat, siapa wali? Sudah Pak, tinggal diteken. Belum sudah namanya itu dong. Ini betul 4 tahun tapi otaknya Pentium 4. Cepat loading. Satu kali penjelasan, siapa? Belum ditanya sudah selesai. Itu sangka baik. Ibu-ibu, sangka baik sama suami. Jangan selalu kau periksa HP-nya. Kau kira yang nak cari nafkah? Saya darah. Ada juga perempuan kayak suaminya kayak tahanan politik. Baru pulang, mana HP-mu? Dengar ini. Ada 4 penghuni api neraka. Satu diantaranya istri yang suka memaki suaminya. Itu hadis Nabi loh. Ada 3 golongan orang yang tidak diterima amal ibadahnya. Satu diantaranya istri yang durhaka sama suaminya. Ada yang tanya, bagaimana kalau suami durhaka sama istri? Tidak ada dalam hadis. Coba lihat kelakuannya nih ibu-ibu. Ustadznya aja ada berkomplain. Bu, kira kapan jadi suami bu? Coba lihat suami kita di kantor dimaki-maki sama wali kotanya. Siap. Di warung kopi dikejar tagihan. Sampai lagi di rumah dimaki-maki lagi sama istrinya. Goblok, kenapa kau tidak lawan? Apa mau dilawan? Nah dia wali kota. Jangan ketawa, saya serius ini. Dia pikir enak jadi suami. Bu. Oi. Bu. Itu suami bu. Ibu ditanggung dunia sampai akhirat. Ibu pikir suami tidak malu kalau ibu pulang lebaran tidak punya baju baru, tidak pakai cincin. Malu kami sebagai suami. Malu harga diri kami sebagai suami. Istri tahun lalu itu juga baju lebarannya. Pulang kampung masih ini, malu kita sebagai suami bu. Ibu pernah tidak malu kalau suamimu tidak pakai baju baru? Tidak pernah. Jangan ketawa, saya serius ini. Dia pikir kapan jadi suami. Coba lihat itu kasihan. Kadang-kala bawa Grab, motor di jalan kempes bannya, dia tidak telepon kamu itu. Kenapa? Cukup saya menderita, tidak perlu istri saya tahu. Itu di dunia, di akhirat lagi dicari tuh suaminya. Kalau ibunya masuk neraka, ada 4 laki-laki yang melindungi. Sebelum diperiksa amalnya istri, sebelum diperiksa amalnya ini istri, ada 4 laki-laki yang tanggung ibu-ibu nih. 1, bapakmu. 2, saudara laki-lakimu. 3, suamimu. 4, anak laki-lakimu. Kami laki-laki tidak ada yang tanggung. Makanya jangan suka ngomel. Biar HP salah diperiksa. Bagaimana suamimu ndak bikin nama palsu? Kayak saya begitu bu. Saya bu, semenjak saya viral ini, ada cinta-cinta monyet saya dulu di kampung. Baru setelah saya viral, kan dulu di kampung bukan siapa-siapa saya bu.
tiba-tiba viral. Dia telepon saya sekarang. Saya mau blokir. Gak enak nanti dibilang saya sombong satu kampung. Saya mau terima. Perasaannya istriku, mamanya cek bagaimana, kasihan. Akhirnya ku ganti namanya, penjual batu bata. Suatu ketika saya lagi nonton sepak bola. Tiba-tiba bunyi telepon. Istriku berteriak, mamanya cek, "Ustaz, penjual batu bata." Mati saya. Terpaksa saya tidak boleh panik. Kalau panik ketahuan. Santai aja. Jangan sayang, nggak usah kuangkat. Tagihan itu. Perempuan kapan takut kalau bicara tagihan? Aman saya, Pak. Suatu ketika saya pulang ceramah, hauslah saya, mau minum teh. Sayangku, minum teh. Saya lagi ajar anak ngaji, si Ece lagi ajar ngaji. Oke, saya bikinlah. Mana gula? Dia bilang ada di situ, di toples ada semua namanya ditulis. Saya ambillah tulis toples gula. Saya ambil. Begitu saya minum, kenapa asin? Saya pergi lihat, isinya garam. Saya pergi komplain sama istriku, ini kau tulis gula baru isinya garam. Dia bilang, HP-mu juga lain kau tulis lain isinya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Alhamdulillah. Jadi jangan sangka buruk. Masa suami yang carikan nafkah, yang belikan baju, yang nyicilkan mobil, yang nyicilkan rumah, masa ibu curigai terus? I love you full. Tenang Pak, saya bela kau hari ini. Karena kau takut sama suami istrimu ini. Ini. Tapi memang di depan istri tidak ada orang yang hebat. Mati kutu kita semua di depan istri. Apa kata istri saya? Hei Ustaz, di luar kau boleh singa panggung, tapi di rumah kau Hello Kitty. Bu, telepon suami. Kok tidak dijawab? Oh, suamiku lagi sholat duha. Tenang perasaan. Telepon lagi jam 12. Kok belum dijawab? Oh, berarti lagi sholat berjamaah. Tenang perasaan. Telepon jam 2. Belum dijawab. Oh, berarti suamiku lagi meeting sama wali kota. Telepon lagi, tidak dijawab. Oh, mungkin HP-nya dilupa di mobil. Tiba-tiba masuk WhatsApp. Saya lihat suamimu bonceng cewek cantik betul. Oh, berarti suamiku lagi nge-grab. Tenang perasaan. Iya tuh Bu. Bu. Hei. Apa enaknya sangka buruk sama suami? Sebutkan. Apa? Capek. Apa enaknya sangka buruk? Stres. Kalau kau sangka buruk, apa yang kau dapat? Sengsara kan? Coba kalau sangka baik. Kenapa? Dosanya dia, ibu tidak tanggung. Dia selingkuh, tidak ada urusan. Saya tidak tahan Ustaz. Bukan dengan mempermalukannya di medsos. Tak kusangka kau begitu. Andai ku tahu begini, aku tidak menerima lamaranmu. Apalagi tidak nasoduk punya anak 2. Maka lebih baik apa? Kau tanggung dosamu. Kau berbuat di luar Pak, kamu yang tanggung. Beda kami laki-laki. Kalau istri keluar tidak izin, kami laki-laki tanggung dosanya.
Kalau istri tidak pakai jilbab, kami suami yang menanggung dosanya. Kalau istri tidak sholat, kami suami yang tanggung dosanya. Itulah makna ayat ku anfusakum wa ahlikum nar. Makanya ibu tenang deh, jangan sangka buruk. Orang yang selalu sangka buruk memutuskan tali persaudaraan. Panjang mau dicerita, tapi waktu yang terbatas. 2. Sedekah. Bu, pernah lihat orang diantar ke kubur? Pernah? 3 yang mengantarnya kata Nabi. 1. Keluarga. Bu, ibu meninggal, jangan pikir suami mau masuk dalam kubur. Meskipun waktu ibu remaja dia gombal, gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati. Begitu ibu meninggal, jangan pikir suami mau masuk menemani ibu di kubur. Enggak. Ada kawan saya naik haji 2012, 2016. Begitu meninggal istrinya baru-baru bengkak matanya, Pak. Saya bilang hebat betul ini Bapak. Biasanya kalau laki-laki meninggal istrinya sih menangis, tapi tidak sampai ngau-ngau. Sabar Pak, separuh jiwaku hilang Ustaz. Rasanya tidak bisa kulanjutkan hidupku. Sabar Pak, innalillahi. Belum setengah tahun Bu, saya pergi jogging, tahu kan lapangan Karebosi di Makassar. Saya lagi jogging, ketemu saya sama itu teman saya. Di sampingnya ada perempuan putih, muda, panjang rambutnya. Saya tanya, Haji, siapa? Siapa Haji? Yang baru Ustaz. Yang kedua, mengantar ibu ketika meninggal. Apa ibu? Harta. Harta pun kembali. Seluruh mobil keluar, motor keluar. Begitu masuk ibu, jangan pikir ada harta masuk dalam kecuali kain kafan. Parfum hilang, Hugo Boss hilang semua. Kita punya BlackBerry apakah parfum yang mewah itu? BlackBerry Bu, apa? Pokoknya itulah yang saya maksud. Saya bukan anak gaul Ibu. Saya parfum saya Bu Rexona. Selesai. Kayak ibu-ibu sekarang ini dibodoh-bodohi sama mode. Sabunnya aja 3 macam. Lain lagu wajunya, sabun wajah, lain labung ketek, lain labung ini. Kasih setengah mati suami cari uang. Saya sabun colek. Selesai. Ya. Yang ketiga, mengantar kita amal. Masuklah kita ke kubur. Begitu masuk kubur, Bu, jangan pikir akan kembali lagi. Pegawai wali kota tidak disenang sama wali kota, tidak disenang sama gubernur, masih ada pilihan. Ada, tunggu sampai selesai jabatannya. Tidak disenang sama wali kota, tunggu sampai dimutasi, selesai urusan. Tidak mutasi Ustaz, masih ada pilihan. Apa? Pensiun dini, selesai. Lewat apa? Tidak ada urusan kamu, bukan kau lagi bosku. Selesai. Ibu, ada warga Betawi ke Jawa merantau, sampai di Jawa kada nyaman, tidak enak di sana. Ada pilihan? Ada, pulang lagi ke Betawi. Da orang Jawa merantau ke Papua, Papua tidak nyaman, balik lagi ke Jawa, mangan orang mangan, yang penting ngumpul. Senguar. Wes. Saiki monggo.
selesai. Tapi demi Allah, ibu masuk kubur, senang tidak senang, tinggal kau di situ. Tidak boleh kau keluar. Ternyata sudah masuk kubur. Nggak nyaman, keluar dulu deh. Ibu pun kalau keluar lari satu komplek. Nggak ada yang mau dekat sama ibu. Ketika sudah masuk dalam kubur, 3 aja yang bisa menolongmu, kata Nabi. Satu di antaranya sedekatun jariyah, sedekah. Mohon maaf, matur nuhun. Nih bu, jinji yang di depan ini, yang banyak emas berliannya, tuh saya lihat cincin-cincinnya ibu. Jam tangannya ibu bagus. Kalau meninggal siapa yang pakai perhiasan ibu? Anak, bukan, istri kedua. Ia pasti kawin lagi lah suamimu. Dia dengarlah ceramah saya, ini istriku, mamanya cek di rumah. Ustadz, itu saya dengar ceramah. Kalau meninggal kawin lagi. Jadi kalau saya meninggal Ustadz kawin lagi. Saya bilang, di sini kau sayangku. Ku peluk dia sambil ku jelaskan. Ku dengar baik-baik sayangku ya. Engkau permata hatiku. Jangankan kau mati, kau masih hidup saja saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Daripada ibu-ibu itu emas berlian dinikmati orang istri kedua, mending ibu kirim ke kubur sekarang. Sedekah. Dan enaknya menjadi istri wali kota, istri sekda, istri wagub, meskipun palsu tetap orang bilang asli. Iya toh, kalau ibu wagub pakai pasti orang bilang asli dong, padahal belinya di Tanah Abang. Iya, maka keliru orang kaya. Kalau saya kaya, mending saya pakai yang palsu, orang pasti tahu asli. Tapi kita orang miskin, biar sudah asli orang bilang dari mana kau dapat. Ibu, ibu, suami mulai lain-lain, mulai ibu curiga. Kenapa ya ini suami saya selama ini tidak pernah pakai parfum, setiap mau keluar sekarang cari parfum, kalau tidak ada parfum dia cari pengharum ruangan. Itu 50% ibu wajib curigai. Kenapa ya setiap terima SMS selalu masuk toilet? 70% itu ada masalah. Daripada ibu curhat di medsos, cerita ke tetangga, cerita ke majelis taklim, cerita ke ibu PKK, mereka demi Allah tidak mampu memberikan menyelesaikan masalah. Lebih curhat kepada Allah. Doa namanya dalam sholat hajat. Ibu menangis di hadapan Allah. Tapi saya tidak tahu baca doanya Ustaz. Doa bukan membaca, doa bukan menghafal, doa itu curhat. Bahasa Arab bukan, bahasa Belanda boleh, bahasa Betawi silahkan, bahasa Inggris kalau kau tahu. Bahkan boleh pakai bahasa isyarat. Oh, malaikat katakan, ya Allah, baru suaminya kawin lagi. Silakan. Sudah itu, ya Allah, Engkau Zat yang memelihara dan menjaga suamiku. Tidak mungkin saya bisa menjaganya 24 jam. Aku serahkan suamiku, Engkau menjaganya. Ya Allah, ini ada duitku 2 juta. 2 juta tolak bala. Mudah-mudahan 2 juta ini suamiku terhindar dari wanita jahat. Bismillah, bawa ke panti asuhan besok.
As-sadaqatu, bersedekah supaya anak tidak kena narkoba, supaya suami tidak kena mutasi. Nggak usah cari muka sama ibu aku, ya bu, ya terserah. Gimana caranya? Sholat hajat, minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, lindungi suami saya. Ini 1 juta, tolak bala supaya suamiku tidak terkena musibah mutasi. Ya Allah, ini 2 juta supaya istri suamiku terhindar dari wanita jahat. Coba ibu amalkan, sholat hajat namanya. Saya tidak tahu niatnya Ustaz. Masa ibu tidak tahu niat? Niat itu begitu ibu wudu, saya mau sholat hajat. Itulah niat, tidak harus diucapkan. Mau ucapkan, sholli sunnatal hajati, raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Tidak hafal bahasa Arab, bahasa Indonesia. Saya niat sholat hajat, 2 rakaat sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Itu pun tidak hafal. Berdiri tegak menghadap kiblat, Tuhan, sholat hajat ya, Allahu Akbar. Selesai. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin. Allahu Akbar. Ayo salat, sedekah. Jangan terlalu pelit. Bapak-bapak nih yang ada di depan saya, supaya bapak tidak kena musibah mutasi, sedekah. Percaya ibu, tidak ada orang bangkrut gara-gara rajin sedekah. Tidak ada orang yang senang orang pelit. Ibu saya tanya, senang wali kota yang pelit atau dermawan? Senang ibu wagub yang pelit atau dermawan? Senang tetangga yang pelit atau dermawan? Senang yang mantu dermawan atau pelit? Tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak senang sama orang pelit. Jangan kau ke rumahnya, pelit dia, padahal dia juga pelit. Begitu jeleknya itu sifat pelit. Tolong carikan saya di Jakarta Selatan ini yang bangkrut dan sengsara gara-gara rajin sedekah. Tak ada. Ada 10 golongan sahabat Nabi yang dijamin pasti masuk surga. Nabi keluar dari bibir beliau, 10 sahabatku yang pasti dijamin masuk surga. Dari 10 itu 7 diantaranya adalah mereka pengusaha yang dermawan. Sedekah. Ustadz, kita mau sedekah tapi kan kita miskin. Sedekah tidak harus banyak. Sedekahnya seorang ibu cleaning service, 5 bungkus nasi bungkus jauh lebih mulia daripada 100 bungkus kepala dinas. Kenapa? Kalau 5 bungkus dari cleaning service murni duitnya 100% dia sedekahkan. Tapi kepala dinas duitnya pendor. Ayo sedekah. Ibu bapak yang saya muliakan, pada akhirnya tujuan puasa membentuk ukhuwah dan melahirkan insan-insan yang dermawan. Mudah-mudahan kita hadir di tempat ini. Kalau ada yang selalu terlanjur memutuskan silaturahmi gara-gara pilpres, baikkanlah. Karena Pak Prabowo dan Pak Jokowi sekarang sudah satu paket. Berhentilah bermusuhan, cebong kampret. Tidak ada gunanya untuk kalian. Yang kedua, kalau ada rezeki Allah berikan, sedekahkanlah supaya Allah tambah 700 kali lipat. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ibu Wagub tadi berpantun, saya pun mau berpantun. Burung cendrawasih di atas batu. Terima kasih dan thank you. Berarti begitu ibu mulai ada oh iya itu kepala dinas itu begitu.
Kau tahu sinetron tadi malam? Jelek betul sifatnya. Ribut seperti itu. Langsung orang jadi korban. Bu, kalau majelis taklim yang sukses, dia akan berkata, sudah deh, tidak usah cerita kejelekannya orang. Na'udzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu. Belum tentu suami kita lebih baik dari suami dia. Hanya Allah saja masih tutup aib dan keburukan aib suami kita. Itu baru majelis taklim yang baik. Ini tidak, biar bukan urusannya mau dicampuri. Ketawa kau karena kau bayangkan dirimu semua. Bu, yang suka ikut campur urusannya orang, itu nanti takdirnya hidupnya seperti tauge. Tahu tauge? Coba lihat tauge, suka ikut campur tuh. Gado-gado ada. Tahu isi ada. Pecel ada. Soto ada. Karena dia suka ikut campur, Allah takdirkan bengkok. Maka kalau ada di kantor ini, di majelis taklim kumpul gosip, teriaki, pagi-pagi tuh gini Satu, yang bisa memutuskan tali persaudaraan kita, ghibah. Dan itulah yang Nabi katakan, sittatu asya'in tuhbitul amal. Ada 6 sifat yang menghancurkan amalmu. Satu diantaranya, al-istighalu bi'uyubil khalqi, tauhid. Berhenti cerita kejelekan orang. Yang kedua, penyebab putusnya persaudaraan apa? Sangka buruk. Lewat. Wah, kayak ndak kenal aja. Mentang-mentang sudah jadi istri wagub. Dulu waktu mau dipilih senyum kiri kanan. Bukan sombong, beliau lagi buru-buru mau ke toilet. Itu namanya sangka baik. Masa dia jawab-jawab WhatsApp saya? Dulu setiap saat jawab, sekarang tidak pernah lagi dijawab. Tertimbun WhatsAppnya ibu, sangka baik. Ibu-ibu, jangankan mengolah kantor begini, rumah tangga aja pasti kacau kalau suami istri sangka buruk. Kenapa ya? Itu tiba-tiba dilantik, padahal dia baru 4 tahun jadi pegawai. Saya sudah 18 tahun tidak diangkat-angkat. Betul Bapak 18 tahun tapi otaknya Pentium 1. Lambat loading. Prosesornya sudah tua. Bikin surat, siapa wali? Sudah Pak, tinggal diteken. Belum sudah namanya itu dong. Ini betul 4 tahun tapi otaknya Pentium 4. Cepat loading. 1 kali penjelasan, siapa? Belum ditanya, sudah selesai. Itu sangka baik. Ibu-ibu, sangka baik sama suami. Jangan selalu kau periksa HP-nya. Kau kira yang cari nafkah? Darah. Ada juga perempuan kayak suaminya kayak tahanan politik. Baru pulang, mana HP-mu? Dengar ini. Ada 4 penghuni api neraka. Satu diantaranya istri yang suka memaki suaminya. Itu hadis Nabi loh. Ada 3 golongan orang yang tidak diterima amal ibadahnya. Satu diantaranya istri yang durhaka sama suaminya. Ada yang tanya, bagaimana kalau suami durhaka sama istri? Tidak ada dalam hadis. Coba lihat, kelakuannya nih ibu-ibu. Ustadznya aja ada berkomplain. Bu, kira kapan jadi suami bu?
Coba lihat suami kita di kantor dimaki-maki sama wali kotanya. Siap. Di warung kopi dikejar tagihan. Sampai lagi di rumah dimaki-maki lagi sama istrinya. Goblok, kenapa kau tidak lawan? Apa mau dilawan? Nah, dia wali kota. Jangan ketawa, saya serius ini. Dia pikir enak jadi suami. Bu. Oi. Bu. Itu suami, Bu. Ibu ditanggung dunia sampai akhirat. Ibu pikir suami tidak malu kalau ibu pulang lebaran tidak punya baju baru, tidak pakai cincin? Malu kami sebagai suami. Malu harga diri kami sebagai suami. Istri tahun lalu itu juga baju lebarannya. Pulang kampung masih ini, malu kita sebagai suami, Bu. Ibu pernah tidak malu kalau suamimu tidak pakai baju baru? Tidak pernah. Saya serius ini. Dia pikir gampang jadi suami. Coba lihat itu, kasihan. Kadang kala bawa Grab motor di jalan kempes bannya, dia tidak telepon kamu itu. Kenapa? Cukup saya menderita, tidak perlu istri saya tahu. Itu di dunia. Di akhirat lagi dicari tuh suaminya. Kalau ibunya masuk neraka, ada 4 laki-laki yang melindungi. Sebelum diperiksa amalnya istri, sebelum diperiksa amalnya istri, ada 4 laki-laki yang tanggung ibu-ibu nih. 1, bapakmu. 2, saudara laki-lakimu. 3, suamimu. 4, anak laki-lakimu. Kami laki-laki tidak ada yang tanggung. Kayaknya jangan suka ngomel. Biar HP salah diperiksa. Bagaimana suamimu ndak bikin nama palsu? Kayak saya begitu, Bu. Saya, Bu, semenjak saya viral ini, ada cinta-cinta monyet saya dulu di kampung. Bareng setelah saya viral, kan dulu di kampung bukan siapa-siapa saya, Bu. Tiba-tiba viral, Bu. Dia telepon saya sekarang. Saya mau blokir. Gak enak nanti dibilang saya sombong satu kampung. Saya mau terima. Perasaannya istriku, mamanya cek bagaimana, kasihan. Akhirnya ku ganti namanya. Penjual batu bata. Suatu ketika saya lagi nonton sepak bola. Tiba-tiba bunyi telepon. Istriku berteriak, mamanya cek, Ustaz, penjual batu bata. Bacis. Terpaksa saya tidak boleh panik. Kalau panik ketahuan. Santai aja. Jangan saya, ndak usah kuangkat. Tagihan itu. Perempuan kapan takut kalau bicara tagihan? Aman saya, Pak. Suatu ketika saya pulang ceramah, hauslah saya, mau minum teh. Sayangku, minum teh. Saya lagi ajar anak ngaji, si Ece lagi ajar ngaji. Oke, saya bikinlah. Mana gula? Dia bilang ada di situ, di toples ada semua namanya ditulis. Saya ambillah tulis toples gula. Saya ambil. Begitu saya minum, kenapa asin? Saya pergi lihat, isinya garam. Saya pergi komplain sama istriku, ini kau tulis gula baru isinya garam. Dia bilang HP-mu juga lain kau tulis lain isinya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Alhamdulillah. Jadi jangan sangka buruk. Masa suami yang carikan nafkah, yang belikan baju, yang nyicilkan mobil,
yang nyicilkan rumah. Masa ibu curigai terus? I love you full. Tenang Pak, saya bela kau hari ini karena kau takut sama suami istrimu ini. Ini. Tapi memang di depan istri pada ada orang yang hebat. Mati kutu kita semua di depan istri. Apa kata istri saya? Hei Ustadz, di luar kau boleh singa panggung, tapi di rumah kau Hello Kitty. Bu, telepon suami. Kok tidak dijawab? Oh, suamiku lagi sholat duha. Tenang perasaan. Telepon lagi jam 12. Kok belum dijawab? Oh, berarti lagi sholat berjamaah. Tenang perasaan. Telepon jam 2. Belum dijawab. Oh, berarti suamiku lagi meeting sama wali kota. Telepon lagi, tidak dijawab. Oh, mungkin HP-nya dilupa di mobil. Tiba-tiba masuk WhatsApp. Saya lihat suamimu bonceng cewek cantik betul. Oh, berarti suamiku lagi nge-grab. Tenang perasaan. Iya tuh Bu. Bu. Hei. Apa enaknya sangka buruk sama suami? Sebutkan. Apa? Capek. Apa enaknya sangka buruk? Stres. Kalau kau sangka buruk, apa yang kau dapat? Sengsara kan? Coba kalau sangka baik. Kenapa? Dosanya dia, ibu tidak tanggung. Dia selingkuh, tidak ada urusan. Saya tidak tahan Ustaz. Bukan dengan mempermalukannya di medsos. Tak kusangka kau begitu. Andai ku tahu begini, aku tidak menerima lamaranmu. Apalagi tidak Nasruduk punya anak 2. Maka lebih baik apa? Kau tanggung dosamu. Kau berbuat di luar Pak, kamu yang tanggung. Beda kami laki-laki. Kalau istri keluar tidak izin, kami laki-laki tanggung dosanya. Kalau istri tidak pakai jilbab, kami suami yang menanggung dosanya. Kalau istri tidak sholat, kami suami yang tanggung dosanya. Itulah makna ayat ku anfusakum wa ahlikum nar. Makanya ibu tenang deh, jangan sangka buruk. Orang yang selalu sangka buruk memutuskan tali persaudaraan. Panjang mau dicerita, tapi waktu yang terbatas. 2. Sedekah. Bu, pernah lihat orang diantar ke kubur? Pernah? 3 yang mengantarnya kata Nabi. 1. Keluarga. Bu, ibu meninggal, jangan pikir suami mau masuk dalam kubur. Meskipun waktu ibu remaja dia gombal, gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati. Begitu ibu meninggal, jangan pikir suami mau masuk menemani ibu di kubur. Enggak. Ada kawan saya naik haji 2012, 2016. Begitu meninggal istrinya baru-baru bengkak matanya Pak. Saya bilang hebat betul ini Bapak. Biasanya kalau laki-laki meninggal istrinya sih menangis, tapi tidak sampai ngau-ngau. Sabar Pak, separuh jiwaku hilang Ustaz. Rasanya tidak bisa kulanjutkan hidupku. Sabar Pak, innalillahi. Belum setengah tahun Bu. Saya pergi jogging, tahu kan lapangan Karebosi di Makassar. Saya lagi jogging, ketemu saya sama itu teman saya. Di sampingnya ada perempuan, putih, muda, panjang rambutnya. Saya tanya, Haji, siapa? Siapa Haji? Yang baru Ustaz. Yang kedua, mengantar ibu ketika meninggal. Apa ibu? Harta.
harta pun kembali, seluruh mobil keluar, motor keluar. Begitu masuk ibu, jangan pikir ada harta masuk dalam kecuali kain kafan. Parfum hilang, Hugo Boss hilang semua. Kita punya BlackBerry apakah parfum yang mewah itu? BlackBerry bu? Apa? Pokoknya itulah yang saya maksud. Saya bukan anak gaul ibu. Saya parfum saya bu Rexona. Selesai. Kayak ibu-ibu sekarang ini dibodoh-bodohi sama mode. Sabunnya aja 3 macam. Lain labu wajahnya, sabun wajah, lain labu ketek, lain labu ini. Kasih setengah mati suami cari uang. Saya sabun colek. Selesai. Ya. Yang ketiga, mengantar kita amal. Masuklah kita ke kubur. Begitu masuk kubur, bu, jangan pikir akan kembali lagi. Pegawai wali kota tidak disenang sama wali kota, tidak disenang sama gubernur. Masih ada pilihan? Ada. Tunggu sampai selesai jabatannya. Tidak disenang sama wali kota, tunggu sampai dimutasi, selesai urusan. Tidak mutasi Ustaz, masih ada pilihan. Apa? Pensiun dini, selesai. Lewat apa? Tidak ada urusan kamu, bukan kau lagi bosku. Selesai. Ibu, ada warga Betawi ke Jawa merantau, sampai di Jawa kada nyaman, tidak enak di sana. Ada pilihan? Ada. Pulang lagi ke Betawi. Dan orang Jawa merantau ke Papua, Papua tidak nyaman, balik lagi ke Jawa, mangan orang mangan, yang penting ngumpul. Senguara. Wes. Saiki monggo. Selesai. Tapi demi Allah, ibu masuk kubur, senang tidak senang, tinggal kau di situ. Tidak boleh kau keluar. Ternyata sudah masuk kubur. Tidak nyaman, keluar dulu deh. Ibu pun kalau keluar lari satu komplek. Tidak ada yang mau dekat sama ibu. Ketika sudah masuk dalam kubur, 3 aja yang bisa menolongmu, kata Nabi. 1 di antaranya, sedekahun jariyah, sedekah. Mohon maaf, matur nuhun. Nih bu, jinji, yang di depan ini, yang banyak emas berliannya, tuh saya lihat cincin-cincinnya ibu. Jam tangannya ibu aku. Kalau meninggal siapa yang pakai perhiasan ibu? Anak? Bukan, istri kedua. Ya pasti kawin lagi lah suamimu. Dia dengarlah ceramah saya, ini istriku, mamanya cek di rumah. Ustadz, itu saya dengar ceramah, kalau meninggal kawin lagi. Jadi kalau saya meninggal Ustadz kawin lagi. Saya bilang, di sini kau sayangku. Ku peluk dia sambil ku jelaskan. Ku dengar baik-baik sayangku ya. Engkau permata hatiku. Jangankan kau mati, kau masih hidup saja saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Daripada ibu-ibu itu emas berlian dinikmati orang istri kedua, mending ibu kirim ke kubur sekarang. Sedekah. Dan enaknya menjadi istri wali kota, istri sekda, istri wagub,
meskipun palsu tetap orang bilang asli. Iya toh, kalau Ibu Wagub pakai pasti orang bilang asli dong, padahal belinya di Tanah Abang. Iya, maka keliru orang kaya. Kalau saya kaya, mending saya pakai yang palsu, orang pasti tahu asli. Tapi kita orang miskin, biar sudah asli orang bilang dari mana kau dapat. Ibu, Ibu, suami mulai lain-lain, mulai Ibu curiga. Kenapa ya ini suami saya selama ini tidak pernah pakai parfum? Setiap mau keluar sekarang cari parfum. Kalau tidak ada parfum dia cari pengaruh ruangan. Itu 50% Ibu wajib curigai. Kenapa ya setiap terima SMS selalu masuk toilet? 70% itu ada masalah. Daripada Ibu curhat di medsos, cerita ke tetangga, cerita ke majelis taklim, cerita ke Ibu PKK, mereka demi Allah tidak mampu menyelesaikan masalah. Lebih curhat kepada Allah. Doa namanya dalam sholat hajat. Ibu menangis di hadapan Allah. Tapi saya tidak tahu baca doanya, Ustaz. Doa bukan membaca, doa bukan menghafal, doa itu curhat. Bahasa Arab bukan, bahasa Belanda boleh, bahasa Betawi silahkan, bahasa Inggris kalau kau tahu. Bahkan boleh pakai bahasa isyarat. Oh, malaikat katakan, ya Allah, baru suaminya kawin lagi. Silakan. Sudah itu, ya Allah, Engkau Zat yang memelihara dan menjaga suamiku. Tidak mungkin saya bisa menjaganya 24 jam. Aku serahkan suamiku, Engkau menjaganya. Ya Allah, ini ada duitku 2 juta. 2 juta tolak bala. Mudah-mudahan 2 juta ini suamiku terhindar dari wanita jahat. Bismillah, bawa ke panti asuhan besok. As-sadaqatu, bersedekah supaya anak tidak kena narkoba, supaya suami tidak kena mutasi. Tidak usah cari muka sama Ibu Wagub. Ya Bu, ya tersedia. Mana caranya? Sholat hajat, minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, lindungi suami saya. Ini 1 juta, tolak bala supaya suamiku tidak terkena musibah mutasi. Ya Allah, ini 2 juta supaya istri suamiku terhindar dari wanita jahat. Coba Ibu amalkan, sholat hajat namanya. Saya tidak tahu niatnya, Ustaz. Masa Ibu tidak tahu niat? Niat itu begitu Ibu wudu, saya mau sholat hajat. Itulah niat, tidak harus diucapkan. Mau ucapkan, sholli sunnatal hajati, raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Tidak hafal bahasa Arab, bahasa Indonesia. Saya niat sholat hajat 2 rakaat sunnah, hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Itu pun tidak hafal. Berdiri tegak menghadap kiblat, Tuhan, sholat hajat ya, Allahu Akbar. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin. Allahu Akbar. Ayo salat, sedekah. Jangan terlalu pelit. Bapak-bapak nih yang ada di depan saya, supaya bapak tidak kena musibah mutasi, sedekah. Percaya Ibu, tidak ada orang bangkrut gara-gara rajin sedekah. Tidak ada orang yang senang orang pelit. Ibu saya tanya, senang wali kota yang pelit atau dermawan? Senang Ibu Wagub yang pelit atau dermawan? Senang tetangga yang pelit atau dermawan? Senang yang mantu dermawan atau pelit?
Tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak senang sama orang pelit. Jangan kau ke rumahnya, pelit dia, padahal dia juga pelit. Begitu jeleknya itu sifat pelit. Tolong carikan saya di Jakarta Selatan ini yang bangkrut dan sengsara gara-gara rajin sedekah. Tak ada. Ada 10 golongan sahabat Nabi yang dijamin pasti masuk surga. Nabi keluar dari bibir beliau, 10 sahabatku yang pasti dijamin masuk surga. Dari 10 itu 7 diantaranya adalah mereka pengusaha yang dermawan. Sedekahlah. Ustadz, kita mau sedekah tapi kan kita miskin. Sedekah tidak harus banyak. Sedekahnya seorang ibu cleaning service 5 bungkus nasi bungkus jauh lebih mulia daripada 100 bungkus kepala dinas. Kenapa? Kalau 5 bungkus dari cleaning service murni duitnya 100% dia sedekahkan. Tapi kepala dinas duitnya pendor. Ayo sedekah. Ibu bapak yang saya muliakan, pada akhirnya tujuan puasa membentuk ukhuwah dan melahirkan insan-insan yang dermawan. Mudah-mudahan kita hadir di tempat ini. Kalau ada yang selalu terlanjur memutuskan silaturahmi gara-gara pilpres, baikkanlah. Karena Pak Prabowo dan Pak Jokowi sekarang sudah satu paket. Berhentilah bermusuhan cebong kampret. Tidak ada gunanya untuk kalian. Yang kedua, kalau ada rezeki Allah berikan, sedekahkanlah supaya Allah tambah 700 kali lipat. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ibu Wagub tadi berpantun, saya pun mau berpantun. Burung cendrawasih di atas batu. Terima kasih dan thank you. Berarti begitu ibu mulai ada oh iya itu kepala dinas itu begitu. Kau tahu sinetron tadi malam jelek betul sifatnya. Tadi ribut seperti itu. Langsung orang jadi korban. Bu, kalau majelis taklim yang sukses, dia akan berkata, sudah deh, tidak usah cerita kejelekannya orang. Na'udzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu. Belum tentu suami kita lebih baik dari suami dia. Hanya Allah saja masih tutup aib dan keburukan aib suami kita. Itu baru majelis taklim yang baik. Ini tidak, biar bukan urusannya mau dicampuri. Ketawa kau karena kau bayangkan dirimu semua. Bu, yang suka ikut campur urusannya orang, itu nanti takdirnya hidupnya seperti tauge. Tahu tauge? Coba lihat tauge, suka ikut campur tuh. Gado-gado ada. Tahu isi ada. Pecel ada. Soto ada. Karena dia suka ikut campur, Allah takdirkan bengkok. Maka kalau ada di kantor ini, di majelis taklim kumpul gosip teriaki, pagi-pagi toge nih Satu, yang bisa memutuskan tali persaudaraan kita, ghibah. Dan itulah yang Nabi katakan, sittatu asya'in tuhbitul amal. Ada 6 sifat yang menghancurkan amalmu. Satu diantaranya al-istighalu bi'uyubil khalqi, toge. Berhenti cerita kejelekan orang. Yang kedua, penyebab putusnya persaudaraan apa? Sangka buruk. Lewat. Wah, kayak ndak kenal aja. Mentang-mentang sudah jadi istri Wagub,
Dulu waktu mau dipilih senyum kiri kanan. Bukan sombong, beliau lagi buru-buru mau ke toilet. Itu namanya sangka baik. Weh, masa dia jawab-jawab WhatsApp saya? Dulu setiap saat jawab, sekarang tidak pernah lagi dijawab. Tertimbun WhatsAppnya ibu, sangka baik. Ibu-ibu, jangankan mengolah kantor begini, rumah tangga aja pasti kacau kalau suami istri sangka buruk. Kenapa ya? Itu tiba-tiba dilantik, padahal dia baru 4 tahun jadi pegawai. Saya sudah 18 tahun tidak diangkat-angkat. Betul Bapak 18 tahun tapi otaknya Pentium 1. Lambat loading. Prosesornya sudah tua. Bikin surat, siapa wali? Sudah Pak, tinggal diteken. Belum sudah namanya itu dong. Ini betul 4 tahun tapi otaknya Pentium 4. Cepat loading. 1 kali penjelasan, siap Pak. Belum ditanya sudah selesai. Itu sangka baik. Ibu-ibu, sangka baik sama suami. Jangan selalu kau periksa HP-nya. Kau kira nak cari nafkah? Saya darah. Ada juga perempuan kayak suaminya kayak tahanan politik. Baru pulang, mana HP-mu? Dengar ini. Ada 4 penghuni api neraka. 1 diantaranya istri yang suka memaki suaminya. Itu hadis Nabi loh. Ada 3 golongan orang yang tidak diterima amal ibadahnya. 1 diantaranya istri yang durhaka sama suaminya. Ada yang tanya, bagaimana kalau suami durhaka sama istri? Tidak ada dalam hadis. Coba lihat kelakuannya nih ibu-ibu. Ustadznya aja ada berkomplain. Bu, kira kapan jadi suami bu? Coba lihat suami kita di kantor dimaki-maki sama wali kotanya. Siap. Di warung kopi dikejar tagihan. Sampai lagi di rumah dimaki-maki lagi sama istrinya. Goblok, kenapa kau tidak lawan? Apa mau dilawan? Nah, dia wali kota. Jangan ketawa, saya serius ini. Dia pikir enak jadi suami. Bu. Oi. Bu. Itu suami bu. Ibu ditanggung dunia sampai akhirat. Ibu pikir suami tidak malu kalau ibu pulang lebaran tidak punya baju baru, tidak pakai cincin? Malu kami sebagai suami. Malu harga diri kami sebagai suami. Istri tahun lalu itu juga baju lebarannya. Pulang kampung masih. Ini malu kita sebagai suami bu. Ibu pernah tidak malu kalau suamimu tidak pakai baju baru? Tidak pernah. Dia ketawa, saya serius ini. Dia pikirkan pan jadi suami. Coba lihat itu kasihan. Kadang-kala bawa Grab, motor di jalan kempes bannya, dia tidak telepon kamu itu. Kenapa? Cukup saya menderita, tidak perlu istri saya tahu. Itu di dunia, di akhirat lagi dicari tuh suaminya. Kalau ibunya masuk neraka, ada 4 laki-laki yang melindungi. Sebelum diperiksa amalnya istri, sebelum diperiksa amalnya ini istri, ada 4 laki-laki yang tanggung ibu-ibu nih. 1 bapakmu, 2 saudara laki-lakimu, 3 suamimu, 4 anak laki-lakimu. Kami laki-laki tidak ada yang tanggung. Makanya jangan suka ngomel. Biar HP salah diperiksa. Bagaimana suamimu ndak bikin nama palsu?
Ya saya begitu uang. Saya Bu, semenjak saya viral ini, ada cinta-cinta monyet saya dulu di kampung. Baru setelah saya viral, kan dulu di kampung bukan siapa-siapa saya Bu. Tiba-tiba viral, Bu. Dia telepon saya sekarang. Saya mau blokir. Dah enak nanti dibilang saya sombong satu kampung. Saya mau terima. Perasaannya istriku, mamanya cek bagaimana kasihan. Akhirnya ku ganti namanya, penjual batu bata. Suatu ketika saya lagi nonton sepak bola. Tiba-tiba bunyi telepon. Istriku berteriak, mamanya cek, Ustaz, penjual batu bata. Bacis. Terpaksa saya tidak boleh panik. Kalau panik ketahuan. Santai aja. Jangan saya, ndak usah kuangkat. Tagihan itu. Perempuan kapan takut kalau bicara tagihan? Aman saya Pak. Suatu ketika saya pulang ceramah, hauslah saya. Mau minum teh. Sayangku minum teh, saya lagi ajar anak ngaji, si Ece lagi ajar ngaji. Oke, saya bikinlah. Mana gula? Dia bilang ada di situ, di toples ada semua namanya ditulis. Saya ambillah tulis toples gula, saya ambil. Begitu saya minum, kenapa asin? Saya pergi lihat, isinya garam. Saya pergi komplain sama istriku, ini kok tulis gula baru isinya garam. Dia bilang HP-mu juga lain kok tulis lain isinya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Alhamdulillah. Jadi jangan sangka buruk. Masa suami yang carikan nafkah, yang belikan baju, yang nyicilkan mobil, yang nyicilkan rumah, masa ibu curigai terus? I love you full. Tenang Pak, saya bela kau hari ini. Karena kau takut sama suami istrimu ini. Ini. Tapi memang di depan istri tidak ada orang yang hebat. Mati kutu kita semua di depan istri. Apa kata istri saya? Hei Ustadz, di luar kau boleh singa panggung, tapi di rumah kau Hello Kitty. Bu, telepon suami. Kok tidak dijawab? Oh, suamiku lagi sholat duha. Tenang perasaan. Telepon lagi jam 12. Kok belum dijawab? Oh, berarti lagi sholat berjamaah. Tenang perasaan. Telepon jam 2. Belum dijawab. Oh, berarti suamiku lagi meeting sama wali kota. Telepon lagi, tidak dijawab. Oh, mungkin HP-nya dilupa di mobil. Tiba-tiba masuk WhatsApp. Saya lihat suamimu bonceng cewek cantik betul. Oh, berarti suamiku lagi nge-grab. Tenang perasaan. Iya tuh Bu. Bu. Hei. Apa enaknya sangka buruk sama suami? Sebutkan. Apa? Capek. Apa enaknya sangka buruk? Stres. Kalau kau sangka buruk, apa yang kau dapat? Sengsara kan? Coba kalau sangka baik. Kenapa? Dosanya dia, ibu tidak tanggung. Dia selingkuh, tidak ada urusan. Saya tidak tahan Ustaz. Bukan dengan mempermalukannya di medsos. Tak kusangka kau begitu. Andai ku tahu begini, aku tidak menerima lamaranmu. Apalagi tidak, Nasoduk punya anak 2.
Maka lebih baik apa? Kau tanggung dosamu. Kau berbuat di luar pak, kamu yang tanggung. Beda kami laki-laki. Kalau istri keluar tidak izin, kami laki-laki tanggung dosanya. Kalau istri tidak pakai jilbab, kami suami yang menanggung dosanya. Kalau istri tidak sholat, kami suami yang tanggung dosanya. Itulah makna ayat ku anfusakum wa ahlikum nar. Makanya ibu tenang deh, jangan sangka buruk. Orang yang selalu sangka buruk memutuskan tali persaudaraan. Panjang mau dicerita, tapi waktu yang terbatas. 2. Sedekah. Bu, pernah lihat orang diantar ke kubur? Pernah? 3 yang mengantarnya kata Nabi. 1. Keluarga. Bu, ibu meninggal, jangan pikir suami mau masuk dalam kubur. Meskipun waktu ibu remaja dia gombal, gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati. Begitu ibu meninggal, jangan pikir suami mau masuk menemani ibu di kubur. Enggak. Ada kawan saya naik haji 2012, 2016. Begitu meninggal istrinya baru-baru bengkak matanya pak. Saya bilang hebat betul ini bapak. Biasanya kalau laki-laki meninggal istrinya sih menangis, tapi tidak sampai ngau-ngau. Sabar pak, separuh jiwaku hilang Ustaz. Rasanya tidak bisa kulanjutkan hidupku. Sabar pak, innalillahi. Belum setengah tahun bu. Saya pergi jogging, tahu kan lapangan Karebosi di Makassar. Saya lagi jogging, ketemu saya sama itu teman saya. Di sampingnya ada perempuan, putih, muda, panjang rambutnya. Saya tanya, Haji, siapa? Siapa Haji? Yang baru Ustaz. Yang kedua, mengantar ibu ketika meninggal. Apa ibu? Harta. Harta pun kembali. Seluruh mobil keluar, motor keluar. Begitu masuk ibu, jangan pikir ada harta masuk dalam kecuali kain kafan. Parfum hilang, Hugo Boss hilang semua. Kita punya BlackBerry apakah parfum yang mewah itu? BlackBerry bu, apa? Pokoknya itulah yang saya maksud. Saya bukan anak gaul ibu. Saya parfum saya bu Rexona. Selesai. Kayak ibu-ibu sekarang ini dibodoh-bodohi sama mode. Sabunnya aja 3 macam. Lain lagu wajunya, sabun wajah, lain labu ketek, lain labu ini. Kasih setengah mati suami cari uang. Saya sabun colek. Selesai. Ya. Yang ketiga, mengantar kita amal. Masuklah kita ke kubur. Begitu masuk kubur, bu, jangan pikir akan kembali lagi. Pegawai wali kota tidak disenang sama wali kota, tidak disenang sama gubernur. Masih ada pilihan? Ada. Tunggu sampai selesai jabatannya. Tidak disenang sama wali kota, tunggu sampai dimutasi, selesai urusan. Tidak mutasi Ustaz, masih ada pilihan. Apa? Pensiun dini, selesai. Lewat apa? Tidak ada urusan kamu, bukan kau lagi bosku. Selesai. Ibu, ada warga Betawi ke Jawa merantau, sampai di Jawa kada nyaman, tidak enak di sana. Ada pilihan? Ada. Pulang lagi ke Betawi. Ada orang Jawa merantau ke Papua,
Papua tidak nyaman, balik lagi ke Jawa, mangan orang mangan, yang penting ngumpul. Senguar. Wes. Saiki monggo. Selesai. Tapi demi Allah, ibu masuk kubur, senang tidak senang, tinggal kau di situ. Tidak boleh kau keluar. Ternyata sudah masuk kubur. Dah nyaman, keluar dulu deh. Ibu pun kalau keluar lari satu komplek. Tidak ada yang mau dekat sama ibu. Ketika sudah masuk dalam kubur, 3 aja yang bisa menolongmu, kata Nabi. Satu di antaranya sedekatun jariyah, sedekah. Mohon maaf, matur nuhun. Nih bu jinji yang di depan ini, yang banyak emas berliannya, tuh saya lihat cincin-cincinnya ibu. Jam tangannya ibu Wagu. Kalau meninggal siapa yang pakai perhiasan ibu? Anak. Bukan, istri kedua. Ia pasti kawin lagi lah suamimu. Dia dengarlah ceramah saya, ini istriku, mamanya cek di rumah. Ustadz, itu saya dengar ceramah. Kalau meninggal kawin lagi. Jadi kalau saya meninggal Ustadz kawin lagi. Saya bilang, di sini kau sayangku. Ku peluk dia sambil ku jelaskan. Ku dengar baik-baik sayangku ya. Engkau permata hatiku. Jangankan kau mati, kau masih hidup saja saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Daripada ibu-ibu itu emas berlian dinikmati orang istri kedua, mending ibu kirim ke kubur sekarang. Sedekah. Dan enaknya menjadi istri wali kota, istri sekda, istri wagub, meskipun palsu tetap orang bilang asli. Iya toh, kalau ibu wagub pakai pasti orang bilang asli dong, padahal belinya di Tanah Abang. Iya, maka keliru orang kaya. Kalau saya kaya, mending saya pakai yang palsu, orang pasti tahu asli. Tapi kita orang miskin, biar sudah asli orang bilang dari mana kau dapat. Ibu, ibu, suami mulai lain-lain, mulai ibu curiga. Kenapa ya ini suami saya selama ini tidak pernah pakai parfum, setiap mau keluar sekarang cari parfum, kalau tidak ada parfum dia cari pengaruh ruangan. Itu 50% ibu wajib curigai. Kenapa ya setiap terima SMS selalu masuk toilet? 70% itu ada masalah. Daripada ibu curhat di medsos, cerita ke tetangga, cerita ke majelis taklim, cerita ke ibu PKK, mereka demi Allah tidak mampu menyelesaikan masalah. Lebih curhat kepada Allah. Doa namanya dalam sholat hajat. Ibu menangis di hadapan Allah. Tapi saya tidak tahu baca doanya, Ustaz. Doa bukan membaca, doa bukan menghafal. Doa itu curhat. Bahasa Arab bukan, bahasa Belanda boleh, bahasa Betawi silahkan, bahasa Inggris kalau kau tahu. Bahkan boleh pakai bahasa isyarat. Oh, malaikat katakan, ya Allah, baru suaminya kawin lagi. Silakan. Sudah itu, ya Allah, Engkau Zat yang memelihara dan menjaga suamiku.
Tidak mungkin saya bisa menjaganya 24 jam. Aku serahkan suamiku, engkau menjaganya. Ya Allah, ini ada duitku 2 juta. 2 juta tolak bala. Mudah-mudahan 2 juta ini suamiku terhindar dari wanita jahat. Bismillah, bawa ke panti asuhan besok. As-sadaqah tuh, bersedekah supaya anak tidak kena narkoba, supaya suami tidak kena mutasi. Nggak usah cari muka sama ibu aku, ya bu, ya terserah. Gimana caranya? Sholat hajat, minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, lindungi suami saya. Ini 1 juta, tolak bala supaya suamiku tidak terkena musibah mutasi. Ya Allah, ini 2 juta supaya istri suamiku terhindar dari wanita jahat. Coba ibu amalkan, sholat hajat namanya. Saya tidak tahu niatnya Ustaz. Masa ibu tidak tahu niat? Niat itu begitu ibu wudu, saya mau sholat hajat. Itulah niat, tidak harus diucapkan. Mau ucapkan, sholli sunnatal hajati, raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Tidak hafal bahasa Arab, bahasa Indonesia. Saya niat sholat hajat 2 rakaat sunnah, hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Itu pun tidak hafal. Berdiri tegak menghadap kiblat, Tuhan sholat hajat ya, Allahu Akbar. Selesai. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Allahu Akbar. Ayo salat, sedekah. Jangan terlalu pelit. Bapak-bapak nih yang ada di depan saya, supaya bapak tidak kena musibah mutasi, sedekah. Percaya ibu, tidak ada orang bangkrut gara-gara rajin sedekah. Tidak ada orang yang senang orang pelit. Ibu saya tanya, senang wali kota yang pelit atau dermawan? Senang ibu wagub yang pelit atau dermawan? Senang tetangga yang pelit atau dermawan? Senang yang mantu dermawan atau pelit? Tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak senang sama orang pelit. Jangan kau ke rumahnya, pelit dia, padahal dia juga pelit. Begitu jeleknya itu sifat pelit. Tolong carikan saya di Jakarta Selatan ini yang bangkrut dan sengsara gara-gara rajin sedekah. Tak ada. Ada 10 golongan sahabat Nabi yang dijamin pasti masuk surga. Nabi keluar dari bibir beliau, 10 sahabatku yang pasti dijamin masuk surga. Dari 10 itu 7 diantaranya adalah mereka pengusaha yang dermawan. Sedekah. Ustaz, kita mau sedekah tapi kan kita miskin. Sedekah tidak harus banyak. Sedekahnya seorang ibu cleaning service, 5 bungkus nasi bungkus jauh lebih mulia daripada 100 bungkus kepala dinas. Kenapa? Kalau 5 bungkus dari cleaning service murni duitnya 100% dia sedekahkan. Tapi kepala dinas duitnya pendor. Ayo sedekah. Ibu bapak yang saya muliakan, pada akhirnya tujuan puasa membentuk ukhuwah dan melahirkan insan-insan yang dermawan. Mudah-mudahan kita hadir di tempat ini. Kalau ada yang selalu terlanjur memutuskan silaturahmi gara-gara pilpres, baikkanlah. Karena Pak Prabowo dan Pak Jokowi sekarang sudah satu paket. Berhentilah bermusuhan, cebong kampret. Tidak ada gunanya untuk kalian. Yang kedua, kalau ada rezeki Allah berikan, sedekahkanlah supaya Allah tambah 700 kali lipat. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ibu Wagub tadi berpantun, saya pun mau berpantun.
burung cendrawasih di atas batu. Terima kasih dan thank you. Berarti begitu ibu mulai ada oh iya itu kepala dinas itu begitu. Kau tahu sinetron tadi malam jelek betul sifatnya. Ribut seperti itu. Langsung orang jadi korban. Bu, kalau majelis taklim yang sukses, dia akan berkata, sudah deh, tidak usah cerita kejelekannya orang. Na'udzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu. Belum tentu suami kita lebih baik dari suami dia. Hanya Allah saja masih tutup aib dan keburukan aib suami kita. Itu baru majelis taklim yang baik. Ini tidak, biar bukan urusannya mau dicampuri. Ketawa kau karena kau bayangkan dirimu semua. Bu, yang suka ikut campur urusannya orang, itu nanti takdirnya hidupnya seperti tauge. Tahu tauge? Coba lihat tauge, suka ikut campur tuh. Gado-gado ada. Tahu isi ada. Pecel ada. Soto ada. Karena dia suka ikut campur, Allah takdirkan bengkok. Maka kalau ada di kantor ini, di majelis taklim kumpul gosip teriaki, pagi-pagi tuh gini Satu, yang bisa memutuskan tali persaudaraan kita, ghibah. Dan itulah yang Nabi katakan, sittatu asya'in tuhbitul amal. Ada 6 sifat yang menghancurkan amalmu. Satu diantaranya, al-istighalu bi'uyubil khalqi, toge. Berhenti cerita kejelekan orang. Yang kedua, penyebab putusnya persaudaraan apa? Sangka buruk. Lewat. Wah, kayak ndak kenal aja. Mentang-mentang sudah jadi istri wagub. Dulu waktu mau dipilih senyum kiri kanan. Bukan sombong. Beliau lagi buru-buru mau ke toilet. Itu namanya sangka baik. Masa dia jawab WhatsApp saya? Dulu setiap saat jawab, sekarang tidak pernah lagi dijawab. Tertimbun WhatsAppnya ibu, sangka baik. Ibu-ibu, jangankan mengolah kantor begini, rumah tangga aja pasti kacau kalau suami istri sangka buruk. Kenapa ya? Itu tiba-tiba dilantik, padahal dia baru 4 tahun jadi pegawai. Saya sudah 18 tahun tidak diangkat-angkat. Betul bapak 18 tahun tapi otaknya Pentium 1. Lambat loading. Prosesornya sudah tua. Bikin surat, siapa wali? Sudah pak, tinggal diteken. Belum sudah namanya itu dong. Ini betul 4 tahun tapi otaknya Pentium 4. Cepat loading. 1 kali penjelasan, siapa? Belum ditanya sudah selesai. Itu sangka baik. Ibu-ibu, sangka baik sama suami. Jangan selalu kau periksa HP-nya. Kau kira yang nak cari nafkah? Darah. Ada juga perempuan kayak suaminya kayak tahanan politik. Baru pulang, mana HP-mu? Dengar ini. Ada 4 penghuni api neraka. 1 diantaranya istri yang suka memaki suaminya. Itu hadis Nabi loh. Ada 3 golongan orang yang tidak diterima amal ibadahnya. 1 diantaranya istri yang durhaka sama suaminya. Ada yang tanya, bagaimana kalau suami durhaka sama istri? Tidak ada dalam hadis.
Coba lihat, coba kelakuannya nih ibu-ibu. Ustadznya aja ada berkomplain. Hei, bu, woi, kira kapan jadi suami bu? Coba lihat suami kita di kantor dimaki-maki sama wali kotanya. Siap. Di warung kopi dikejar tagihan. Sampai lagi di rumah dimaki-maki lagi sama istrinya. Goblok, kenapa kau tidak lawan? Apa mau dilawan? Nah, dia wali kota. Jangan ketawa, saya serius ini. Dia pikir enak jadi suami. Bu, oi, bu. Itu suami bu. Ibu ditanggung dunia sampai akhirat. Ibu pikir suami tidak malu kalau ibu pulang lebaran tidak punya baju baru, tidak pakai cincin? Malu kami sebagai suami. Malu harga diri kami sebagai suami. Istri tahun lalu itu juga baju lebarannya. Pulang kampung masih ini, malu kita sebagai suami bu. Ibu pernah tidak malu kalau suamimu tidak pakai baju baru? Tidak pernah. Jangan ketawa, saya serius ini. Dia pikir kapan jadi suami. Coba lihat itu, kasihan. Kadang-kala bawa Grab, motor, di jalan kempes bannya, dia tidak telepon kamu itu. Kenapa? Cukup saya menderita, tidak perlu istri saya tahu. Itu di dunia, di akhirat lagi dicari tuh suaminya. Kalau ibunya masuk neraka, ada 4 laki-laki yang melindungi. Sebelum diperiksa amalnya istri, sebelum diperiksa amalnya ini istri, ada 4 laki-laki yang tanggung ibu-ibu nih. 1, bapakmu. 2, saudara laki-lakimu. 3, suamimu. 4, anak laki-lakimu. Kami laki-laki tidak ada yang tanggung. Makanya jangan suka ngomel. Biar HP salah diperiksa. Bagaimana suamimu ndak bikin nama palsu? Kayak saya begitu bu. Saya bu, semenjak saya viral ini, ada cinta-cinta monyet saya dulu di kampung. Baru setelah saya viral, kan dulu di kampung bukan siapa-siapa saya bu. Tiba-tiba viral, bu. Dia telepon saya sekarang. Saya mau blokir. Gak enak nanti dibilang saya sombong satu kampung. Saya mau terima. Perasaannya istriku, mamanya cek bagaimana, kasihan. Akhirnya ku ganti namanya, penjual batu bata. Suatu ketika saya lagi nonton sepak bola. Tiba-tiba bunyi telepon. Istriku berteriak, mamanya cek, Ustaz, penjual batu bata. Mati saya. Terpaksa saya tidak boleh panik. Kalau panik ketahuan. Santai aja. Jangan sayang, nggak usah kuangkat. Tagihan itu. Perempuan kapan takut kalau bicara tagihan? Aman saya pak. Suatu ketika saya pulang ceramah, hauslah saya, mau minum teh. Sayangku minum teh, saya lagi ajar anak ngaji, si Ece lagi ajar ngaji. Oke, saya bikinlah. Mana gula? Dia bilang ada di situ, di toples ada semua namanya ditulis. Saya ambillah tulis toples gula, saya ambil. Begitu saya minum, kenapa asin? Saya pergi lihat, isinya garam. Saya pergi komplain sama istriku, ini kok tulis gula baru isinya garam. Dia bilang HP-mu juga lain kok tulis lain isinya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Alhamdulillah.
Jadi jangan sangka buruk. Masa suami yang carikan nafkah, yang belikan baju, yang nyicilkan mobil, yang nyicilkan rumah, masa ibu curigai terus? I love you full. Tenang Pak, saya bela kau hari ini karena kau takut sama suami istrimu ini. Ini. Tapi memang di depan istri Pak ada orang yang hebat. Mati kutu kita semua di depan istri. Apa kata istri saya? Hei Ustadz, di luar kau boleh singa panggung, tapi di rumah kau Hello Kitty. Bu, telepon suami. Kok tidak dijawab? Oh, suamiku lagi sholat duha. Tenang perasaan. Telepon lagi jam 12. Kok belum dijawab? Oh, berarti lagi sholat berjamaah. Tenang perasaan. Telepon jam 2. Belum dijawab. Oh, berarti suamiku lagi meeting sama wali kota. Telepon lagi, tidak dijawab. Oh, mungkin HP-nya dilupa di mobil. Tiba-tiba masuk WhatsApp. Saya lihat suamimu bonceng cewek cantik betul. Oh, berarti suamiku lagi nge-grab. Tenang perasaan. Iya tuh Bu. Bu. Hei. Apa enaknya sangka buruk sama suami? Sebutkan. Apa? Capek. Apa enaknya sangka buruk? Stres. Kalau kau sangka buruk, apa yang kau dapat? Sengsara kan? Coba kalau sangka baik. Kenapa? Dosanya dia ibu tidak tanggung. Dia selingkuh, tidak ada urusan. Saya tidak tahan Ustaz. Bukan dengan mempermalukannya di medsos. Tak kusangka kau begitu. Andai ku tahu begini, aku tidak menerima lamaranmu. Apalagi tidak nasoduk punya anak 2. Maka lebih baik apa? Kau tanggung dosamu. Kau berbuat di luar Pak, kamu yang tanggung. Beda kami laki-laki. Kalau istri keluar tidak izin, kami laki-laki tanggung dosanya. Kalau istri tidak pakai jilbab, kami suami yang menanggung dosanya. Kalau istri tidak sholat, kami suami yang tanggung dosanya. Itulah makna ayat ku anfusakum wa ahlikum nar. Makanya ibu tenang deh, jangan sangka buruk. Orang yang selalu sangka buruk memutuskan tali persaudaraan. Panjang mau dicerita, tapi waktu yang terbatas. 2. Sedekah. Bu, pernah lihat orang diantar ke kubur? Pernah? 3 yang mengantarnya kata Nabi. 1. Keluarga. Bu, ibu meninggal, jangan pikir suami mau masuk dalam kubur. Meskipun waktu ibu remaja dia gombal, gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati. Begitu ibu meninggal, jangan pikir suami mau masuk menemani ibu di kubur. Enggak. Ada kawan saya naik haji 2012, 2016. Begitu meninggal istrinya baru-baru bengkak matanya Pak. Saya bilang hebat betul ini Bapak. Biasanya kalau laki-laki meninggal istrinya sih menangis, tapi tidak sampai mengau-ngau. Sabar Pak, separuh jiwaku hilang Ustaz. Rasanya tidak bisa kulanjutkan hidupku. Sabar Pak, innalillahi. Belum setengah tahun Bu, saya pergi jogging. Tahu kan lapangan Karebosi di Makassar? Saya lagi jogging, ketemu saya sama itu teman saya. Di sampingnya ada perempuan putih, muda, panjang rambutnya. Saya tanya, Haji, siapa? Siapa Haji?
yang baru Ustaz. Yang kedua, mengantar ibu ketika meninggal. Apa ibu? Harta. Harta pun kembali. Seluruh mobil keluar, motor keluar. Begitu masuk ibu, jangan pikir ada harta masuk dalam kecuali kain kafan. Parfum hilang, Hugo Boss hilang semua. Kita punya BlackBerry apakah parfum yang mewah itu? BlackBerry bu, apa? Pokoknya itulah yang saya maksud. Saya bukan anak gaul ibu. Saya parfum saya bu Rexona. Selesai. Kayak ibu-ibu sekarang ini dibodoh-bodohi sama mode. Sabunnya aja 3 macam. Lain lagu wajunya, sabun wajah, lain labung ketek, lain labung ini. Kasih setengah mati suami cari uang. Saya sabun colek. Selesai. Ya. Yang ketiga, mengantar kita amal. Masuklah kita ke kubur. Begitu masuk kubur, bu, jangan pikir akan kembali lagi. Pegawai wali kota tidak disenang sama wali kota, tidak disenang sama gubernur, masih ada pilihan. Ada, tunggu sampai selesai jabatannya. Tidak disenang sama wali kota, tunggu sampai dimutasi, selesai urusan. Tidak mutasi Ustaz, masih ada pilihan. Apa? Pensiun dini, selesai. Lewat apa? Tidak ada urusan kamu, bukan kau lagi bosku. Selesai. Ibu, ada warga Betawi ke Jawa merantau, sampai di Jawa kada nyaman, tidak enak di sana. Ada pilihan? Ada, pulang lagi ke Betawi. Ada orang Jawa merantau ke Papua, Papua tidak nyaman, balik lagi ke Jawa. Mangan orang mangan, yang penting ngumpul. Senguar. Wes. Saiki monggo. Selesai. Tapi demi Allah, ibu masuk kubur, senang tidak senang, tinggal kau di situ. Tidak boleh kau keluar. Ternyata sudah masuk kubur. Tidak nyaman, keluar dulu deh. Ibu pun kalau keluar lari satu komplek. Tidak ada yang mau dekat sama ibu. Ketika sudah masuk dalam kubur, 3 aja yang bisa menolongmu, kata Nabi. 1 diantaranya sedekahun jariyah, sedekah. Mohon maaf, matur nuhun. Ini bu jinji yang di depan ini, yang banyak emas berliannya, itu saya lihat cincin-cincinnya ibu. Jam tangannya ibu aku. Kalau meninggal siapa yang pakai perhiasan ibu? Anak, bukan, istri kedua. Ia pasti kawin lagi lah suamimu. Dia dengarlah ceramah saya, ini istriku, mamanya cek di rumah. Ustadz, itu saya dengar ceramah, kalau meninggal kawin lagi. Jadi kalau saya meninggal Ustadz kawin lagi. Saya bilang, di sini kau sayangku. Ku peluk dia sambil ku jelaskan. Ku dengar baik-baik sayangku ya, engkau permata hatiku. Jangankan kau mati, kau masih hidup saja, saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Daripada ibu-ibu itu emas berlian,
didik mati orang istri kedua, mending ibu kirim ke kubur sekarang. Sedekah. Dan enaknya menjadi istri wali kota, istri sekda, istri wagub, meskipun palsu tetap orang bilang asli. Iya toh, kalau ibu wagub pakai pasti orang bilang asli dong, padahal belinya di Tanah Abang. Iya, maka keliru orang kaya. Kalau saya kaya, mending saya pakai yang palsu, orang pasti tahu asli. Tapi kita orang miskin, biar sudah asli orang bilang dari mana kau dapat. Ibu, ibu, suami mulai lain-lain, mulai ibu curiga. Kenapa ya ini suami saya selama ini tidak pernah pakai parfum, setiap mau keluar sekarang cari parfum, kalau tidak ada parfum dia cari pengharum ruangan. Itu 50% ibu wajib curigai. Kenapa ya setiap terima SMS selalu masuk toilet? 70% itu ada masalah. Daripada ibu curhat di medsos, cerita ke tetangga, cerita ke majelis taklim, cerita ke ibu PKK, mereka demi Allah tidak mampu memberikan menyelesaikan masalah. Lebih curhat kepada Allah. Doa namanya dalam sholat hajat. Ibu menangis di hadapan Allah. Tapi saya tidak tahu baca doanya, Ustaz. Doa bukan membaca, doa bukan menghafal, doa itu curhat. Bahasa Arab bukan, bahasa Belanda boleh, bahasa Betawi silahkan, bahasa Inggris kalau kau tahu. Bahkan boleh pakai bahasa isyarat. Oh, malaikat katakan, ya Allah, baru suaminya kawin lagi. Silakan. Sudah itu, ya Allah, Engkau Zat yang memelihara dan menjaga suamiku. Tidak mungkin saya bisa menjaganya 24 jam. Aku serahkan suamiku, Engkau menjaganya. Ya Allah, ini ada duitku 2 juta. 2 juta tolak bala. Mudah-mudahan 2 juta ini suamiku terhindar dari wanita jahat. Bismillah, bawa ke panti asuhan besok. As-sadaqah tuh, bersedekah supaya anak tidak kena narkoba, supaya suami tidak kena mutasi. Tidak usah cari muka sama ibu aku, ya bu, ya terselek. Gimana caranya? Sholat hajat, minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, lindungi suami saya. Ini 1 juta, tolak bala supaya suamiku tidak terkena musibah mutasi. Ya Allah, ini 2 juta supaya istri suamiku terhindar dari wanita jahat. Coba ibu amalkan, sholat hajat namanya. Saya tidak tahu niatnya, Ustaz. Masa ibu tidak tahu niat? Niat itu begitu ibu wudu, saya mau sholat hajat. Itulah niat, tidak harus diucapkan. Mau ucapkan, sholli sunnatal hajati, raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Tidak hafal bahasa Arab, bahasa Indonesia. Saya niat sholat hajat 2 rakaat sunnah, hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Itu pun tidak hafal. Berdiri tegak menghadap kiblat, Tuhan, sholat hajat ya, Allah. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin. Allahu Akbar. Ayo salat, sedekah. Jangan terlalu pelit. Bapak-bapak nih yang ada di depan saya, supaya bapak tidak kena musibah mutasi, sedekah. Percaya ibu, tidak ada orang bangkrut gara-gara rajin sedekah. Tidak ada orang yang senang orang pelit.
Ibu saya tanya, senang wali kota yang pelit atau dermawan? Senang ibu wagub yang pelit atau dermawan? Senang tetangga yang pelit atau dermawan? Senang yang mantu dermawan atau pelit? Tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak senang sama orang pelit. Jangan kau ke rumahnya, pelit dia, padahal dia juga pelit. Begitu jeleknya itu sifat pelit. Tolong carikan saya di Jakarta Selatan ini yang bangkrut dan sengsara gara-gara rajin sedekah. Tak ada. Ada 10 golongan sahabat Nabi yang dijamin pasti masuk surga. Nabi keluar dari bibir beliau, 10 sahabatku yang pasti dijamin masuk surga. Dari 10 itu 7 diantaranya adalah mereka pengusaha yang dermawan. Sedekah. Ustadz, kita mau sedekah tapi kan kita miskin.